ada yang hadir secara fisik maupun ada yang hadir secara virtual. Dan ini tentu memudahkan kita untuk mencapai quorum, dan saya menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenakan kami untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kepala Otorita IKN Nusantara beserta seluruh jajarannya yang setelah memenuhi undangan kami pada hari ini, dan juga terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, saya ingin minta persetujuan pada kita semua soal agenda dan soal waktu. Yang pertama, agenda kita hari ini tunggal, kita ingin mendengarkan atau juga bisa kita sebut mengevaluasi terkait dengan soal pembangunan di kawasan IKN, khususnya berkaitan dengan masalah pertanahan dan tata ruang. Apakah kita bisa setuju ya Pak Ibu sekalian? Setuju ya. Kemudian karena kita ini hanya ingin mendengarkan perkembangan dan kemudian nanti memberikan masukan dan saran, mungkin waktu kita tidak perlu terlalu lama. 11:30 ya, 11:30 ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mengetahui dan sekedar informasi pada Kepala Otorita bahwa kemarin pada saat pembahasan pembentukan undang-undang, sebagian isi dari pansus IKN itulah kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Komisi 2 ini. Ya. Jadi pada saat itu kami banyak terlibat langsung, apalagi saya sebagai ketua pansus pada saat itu betul-betul mengikuti persis ya, bagaimana juga kita mendapatkan banyak masukan, aspirasi dari masyarakat di Kalimantan dan seterusnya itu. Nah tentu kami ingin juga apa yang menjadi, katakanlah menjadi hasil pekerjaan kami pada saat itu, ingin juga kami mendengarkan langsung progresnya seperti apa. Itu kenapa pada hari ini kami mengundang Kepala Otorita dan beserta jajarannya sudah sampai sejauh mana, apalagi kan kita juga sama-sama mengetahui di Prolegnas juga kita sudah memasukkan ya, sudah disepakati akan ada revisi undang-undang lagi tentang IKN ini. Nah, tentu ini juga menjadi sesuatu yang juga perlu kami ketahui gitu. Dan kita juga sudah memahami bahwa Presiden juga sudah melakukan instruksi Presiden ya berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan sana, dan ini sebagian besar adalah mitra kami. Kalau soal pertanahan itu pasti urusannya dengan Kementerian ATR BPN, itu juga mitra di Komisi 2. Kemudian kalau bicara soal tentang nanti pengalihan ASN, itu juga pasti di kami, karena Menteri Pan-RB dan BKN itu juga mitra kerja Komisi 2. Apalagi nanti kalau soal pemerintahan, misalnya istana dan segala macam, itu juga pasti ada kaitannya dengan Komisi 2, karena mitra kami juga adalah Mensesnek, KSP, dan Sekap. Jadi kaitannya banyak. Irisannya banyak sekali dengan tugas-tugas seharian yang menjadi tugas tanggung jawab Komisi 2. Nah, oleh karena itu, tanpa memperpanjang mukadimah, kami persilakan langsung saja kepada Kepala Otorita IKN Nusantara untuk menyampaikan penjelasannya kepada kami. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Ketua, yang terhormat Pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang terhormat para anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya, kami sangat senang karena seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi,
sebagian besar dari cikal bakal dari undang-undang ataupun konsepsi dari IKN ini memang lahir dari Komisi 2. Jadi pada hari ini alhamdulillah kami dapat berkonsultasi dan juga mendengarkan masukan dan saran dari Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, ini pertama kali kami berinteraksi dengan Komisi 2, oleh karena itu izinkan saya cepat-cepat saja untuk memperkenalkan ini para deputi kami. Bapak mohon izin. Sebelah kiri saya Pak Doni Rahayu, Wakil Ketua. Sebelah kanan saya Pak Jaka Santos, Sekretaris Otorita. Kemudian Kepala Unit Kepatuhan Hukum dan Peraturan, ini Pak Ida Bagus. Di sebelah kirinya Deputi Transformasi Teknologi dan Digital, jadi Pak Profesor Ali Brawi. Kemudian sebelahnya lagi adalah Dr. Agung Wicaksono, Deputi Investasi Bapak yang ngurus-ngurus investasi. Sebelah kanan saya Ibu Dr. Mirna Safitri, begitu beliau adalah Deputi untuk Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, asli putri dari Kaltim Bapak. Kemudian sebelah kanannya adalah Bapak Dr. Thomas Umbu, beliau adalah Deputi Pengendalian Pembangunan. Kemudian di belakang ini juga lokal nih, Pak Alimuddin Bapak, Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi beliau yang banyak bersentuhan dengan masyarakat, khususnya dalam diskusi, menyerap konsultasi dan sebagainya. Jadi ada 6 deputi? Ada 7 Pak. Oh 7. Deputi. Ibu Dr. Mia, Deputi Perencanaan Pertanahan di belakang saya persis. Kemudian Ibu Silvi Halim, ini Deputi Sarana dan Prasarana. Semua udah ya? Udah Pak. Nah ini Bapak, jadi nanti kami akan sampaikan dalam presentasi, memang kami ini organisasi baru, DIPA baru kami punyai tahun ini, operasi baru kita punyai, dan rekrutmen masih berjalan. Jadi nanti itu merupakan salah satu yang juga kami ingin laporkan. Baik, kami izin menggunakan tayangan, Bapak. Saya kira dengan pendahuluan kami akan sangat singkat saja karena seperti halnya diamanatkan oleh Ibu Bapak sekalian, kami melaksanakan Undang-Undang 3 2022 tentang IKN, di mana tugas kami adalah 4P, jadi persiapan pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara, serta nantinya penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara pada waktu Nusantara nanti akan dideklar sebagai Ibu Kota. Insya Allah pada 2024, kalau melihat kepada ketentuan peraturan perundangannya. Saya skip saja karena ini hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa 4P adalah tugas kami, jadi persiapan, pembangunan, pemindahan, dan juga penyelenggaraan pemerintahan. Lanjut. Nah ini Bapak sekalian, Bapak Ketua yang tadi kami sampaikan bahwa 7 deputi dan 2 lainnya yaitu Sekretaris dan Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan. Ini semacam Irjen kalau di tempat-tempat lain atau IR. Ini semuanya sudah lengkap, baru lengkap sebetulnya karena ini Februari kemarin baru terakhir, beberapa posisi sudah kami rekrut dan kemudian sudah dilantik. Tetapi dalam direktur di bawahnya, di dalam eselon 2-nya memang sedang berjalan, ya, Ibu sekalian. Kami harapkan dalam 1-2 bulan kemudian ini juga akan lengkap sehingga nantinya semua sumber daya manusia untuk mempercepat dan juga melaksanakan tugas-tugas dari Otorita Ibu Kota Nusantara ini akan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Nah, karena kondisi kami yang tadi baru, Ibu sekalian, maka kami banyak menggunakan 2 pasal atau 2 aturan di dalam undang-undang, di mana ada pasal 36 yang menyatakan bahwa sebetulnya kalau kami masih dalam tahap penyiapan, tahap penguatan organisasi, maka kementerian dan lembaga yang melaksanakan kegiatan itu dapat tetap melaksanakan kegiatan masing-masing dengan berkoordinasi dengan kami. Itu pasal 36. Jadi kalau Ibu sekalian melihat bahwa sekarang ini banyak program-program pembangunan di lapangan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR misalnya, itu kami menggunakan pasal ini, pasal 36 ini. Pasal 39 ini lebih kepada pemerintah daerah, di mana beberapa kegiatan yang memang sampai dengan kami nanti akan dideklar sebagai
ibu kota negara. Sebelum itu terjadi, maka kami masih dapat meminta Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten yang terkait untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun fungsi-fungsi yang memang sudah berjalan sebelumnya. Ini di pasal 39. Lanjut. Ini DIPA kami, Bapak sekalian, kami buka semuanya, bahwa memang masih sederhana sekali, karena ini adalah DIPA kami yang pertama, 253 miliar. Dan itu hanya di breakdown di dalam 2 program, yaitu program pengembangan kawasan strategis dan program dukungan manajemen. Intinya sebetulnya ini untuk katakanlah jump starting ataupun memulai kegiatan-kegiatan dari Otorita Ibu Kota Nusantara, di mana untuk pengembangan kawasan strategis ini dibagi untuk semua deputi, sedangkan dukungan manajemen ini lebih kepada dukungan dari unit-unit terkait untuk pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang memang diamanahkan oleh undang-undang, PP, dan kemudian juga peraturan presiden untuk sesegera mungkin dilengkapi. Dan yang hijau ini sebenarnya adalah yang berkaitan dengan acara pada hari ini, yaitu evaluasi untuk pertanahan dan tata ruang. Sehingga kalau kita lihat di sini ada beberapa peraturan pemerintah, 2 peraturan pemerintah yang terkait. Ada Perpres, utamanya 63, 64, dan 65, yang memang berkaitan dengan tata ruang dan pengadaan tanah. Dan kemudian ada beberapa raperka yang nanti akan kami laporkan juga, bahwa Raperka ini memang merupakan turunan dari undang-undang yang ada, PP yang ada, Perpres yang ada, yang memang harus kami lengkapi sebagai bagian untuk membuat tata ruang di IKN Nusantara ini menjadi acuan bagi semua pihak. Lanjut. Ini 6 perka yang terkait yang dalam proses legislasi. Ada sebetulnya 5 perka peraturan kepala otorita yang harus segera kami keluarkan ataupun selesaikan. Ibu sekalian, untuk mengeluarkan perka memang sebagaimana lazimnya satu produk hukum mengikuti satu siklus di mana kami harus melakukan konsultasi publik kembali, juga melakukan juga sinergi dan harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga melalui Kemenkumham, sehingga nanti perka ini bisa kita keluarkan. Nah, ada yang ke-6, ini syarat permohonan dan persetujuan pengalihan hak atas tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara. Ini juga sangat penting karena ditunggu oleh semua pihak, bagaimana terjadinya transaksi misalnya di atas hak-hak atas tanah yang memang sesuai dengan tata ruang dan juga aturan-aturan lain yang kita punyai. Lanjut. Pada waktu 2022, mungkin sebagian Ibu sekalian menanyakan apa saja yang sebetulnya dilakukan. Jadi pada waktu 2022 kami memang dibantu oleh tim transisi yang dibentuk oleh Kementerian Sesnek yang terdiri dari berbagai macam satgas untuk IKN di berbagai kementerian untuk membantu kami. Pada waktu itu organisasi memang belum terbentuk dan baru diinisiasi, misalnya standar operasi dan tata kelola itu belum sepenuhnya kita punya, itu dalam perjalanan. Tetapi ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan apa yang disebut 4K, Ibu Bapak sekalian, yaitu konsolidasi, komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Dan 4K itulah yang kita lakukan sehingga timbul satu referensi bersama yang disebut One MPP. M-nya itu adalah One Map, One Plan, dan One Policy. Jadi satu peta, satu perencanaan, dan satu kebijakan. Karena kami melihat pada waktu kami masuk sebetulnya memang ada beberapa hal yang perlu disinkronkan, misalnya peta itu tidak sama, sehingga pada waktu itu kami berupaya bersama dengan KL, Kementerian Lembaga, untuk membuat satu referensi bersama dan keluarlah dokumen yang disebut One MPP ini yang terdiri dari 3 buku, yaitu buku saku, buku panduan investasi, dan buku panduan implementasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pembangunan di IKN Nusantara. Lanjut. Kami masuk sekarang ke tata ruang, Ibu Bapak sekalian. Tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa produk hukum yang memang sedang kita kebut untuk kita siahkan, yaitu untuk perka otorita. Kalau kita lihat hierarkinya, di sini terlihat bahwa misalnya untuk Renduk dan RTR, KSN IKN itu dalam tatanan Perpres, kemudian di bawah rencana tata ruang KSN, kawasan strategis nasional ini, nantinya akan ada RDTR,
rencana detail tata ruang yang skalanya lebih detail lagi, 15000, dan disitulah sebetulnya wilayah-wilayah perencanaan ada di IKN itu ada 9 wilayah perencanaan. Nanti kami perlihatkan dari 9 itu yang sudah keluar PRK-nya adalah 4, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan, IKN Barat, IKN Timur 1, dan IKN Timur 2. Mungkin di slide berikutnya bisa terlihat. Lanjut. Nah, ini Ibu sekalian, inilah wilayah IKN yang abu-abu itu adalah yang 256.000 hektar, dan dari 256.000 hektar itu seperti kita ketahui bersama dan amanat undang-undang 65% atau hampir 2/3-nya akan berupa tropical forest atau hutan tropis. Jadi pada banyak bagian dari IKN Nusantara nanti akan dilakukan apa yang disebut reforestasi atau penghutanan kembali, sehingga nanti terbentuk hutan tropis di 65% ini. Dan yang kita bangun hanya 25% atau 1/4 dari seluruh area 256.000 hektar. Dan di dalam 256.000 hektar itu ada 9 yang kita sebut generator ekonomi IKN ke depan. Karena kita ketahui bahwa IKN ini diharapkan pada tahun 2045 nanti akan menjadi salah satu super hub untuk pengembangan ekonomi Indonesia yang lebih terdistribusi dengan baik. Jadi equality-nya ada dan kemudian juga growth-nya juga ada. Jadi dari Jawa sentris diharapkan pada 2045 nanti menjadi Indonesia sentris, dan IKN ini menjadi salah satu pusat atau hub, super hub istilahnya, untuk mewujudkan itu. Nah, Ibu sekalian, dari 9 wilayah perencanaan ini yang 4 sudah, jadi 1, 2, 3, 4, itu, mohon maaf, 1, 2, 6, 4. Itu yang sudah selesai ya, PRK-nya atau peraturan kepala otoritanya. Sedangkan yang lain 7, 8, 9, 3 dan 5 itu dalam proses pengesahan dari PRK. Dalam waktu dekat saya kira ini akan bisa kita selesaikan. Lanjut. Nah, untuk pertanahan, Ibu sekalian, lanjut. Kita lihat bahwa sesuai dengan peraturan Presiden, Undang-Undang Nomor 3 2002, Perpres 65 dan seterusnya, ada dua cara atau mekanisme kita untuk mendapatkan lahan, yaitu yang pertama adalah pelepasan kawasan hutan dan yang kedua adalah untuk pengadaan tanah. Ya, ini dua-duanya kita lakukan untuk mengamankan 256.000 hektar yang kami sebutkan tadi. Dan mekanisme yang kita lakukan, lanjut. Ini adalah sebagaimana terlihat di sini. Saat ini pelepasan kawasan hutan seluas 36.150 dan 0,3 hektar ini dilakukan oleh KLHK untuk melepas kawasannya menjadi kawasan nantinya HPL, ya, hak pengelolaan lahan. Tapi sekarang kalau kita lihat di sini proses masih berada di dalam KLHK, di mana KLHK menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan, ini sudah sampai di sana, dan proses ini kemudian dilanjutkan tentu saja dengan proses membuat lanjut habis ini, kita lihat, jadi ini proses yang internal di KLHK, kemudian ada tim terpadu untuk melakukan verifikasi dan validasi, ini yang sudah dilakukan dalam minggu-minggu lalu untuk melihat bagaimana 36.000 ini apakah sudah clean and clear, dan bisa segera diserah terimakan ke kami. KLHK sendiri nantinya akan menandatangani BAST atau berita acara serah terima kepada Kemenku dan dicatat menjadi BNN dan ADB. ADP ini istilah baru, aset dalam penguasaan. Jadi secara garis besar yang tanah-tanah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi BMN, dan sisanya diharapkan menjadi aset dalam penguasaan otorita yang bisa nantinya dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan peruntukan yang sudah digariskan dalam tata ruang. Nah, ini prosesnya, diharapkan proses ini akan segera berjalan, sehingga nantinya setelah dari Kemenku akan diserahkan kepada kami, untuk kemudian kami ajukan kepada Menteri ATR BPN untuk dikeluarkan sertifikatnya sebagai HPL. Ya. Nah, ini yang dalam proses, Ibu sekalian, insya Allah ini akan juga kami inginkan adanya satu percepatan dengan bantuan dari kementerian-kementerian terkait. Ya. Lanjut.
Nah, di samping tadi yang pelepasan kawasan hutan tentu juga ada dari pengadaan tanah dan seperti lazimnya area penggunaan lain untuk pengadaan tanah ini kita lihat di sini KL-KL yang melakukan aktivitas dan akan membangun fasilitas-fasilitas infrastruktur untuk kepentingan umum. Misalnya di sini ditulis adalah PUPR, membuat satu studi kelayakan dan juga DPPT, daftar perencanaan untuk pengadaan tanah. Dan kemudian selanjutnya pihak provinsi dalam hal ini gubernur akan menentukan penetapan lokasi dan pengumuman lokasi. Selanjutnya ATR BPN yang akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan proses dari pengadaan tanah itu sendiri. Nah, ini ada dua sumber dari pembiayaan untuk pengadaan tanah ini. Satu yang berada di Kementerian Teknis, dalam hal ini di PUPR. Satu lagi yang melalui Lembaga Manajemen Aset Negara atau ELMAN. Dua-duanya kita tempuh untuk mempercepat proses sehingga diharapkan misalnya untuk jalan tol dan sebagainya, ya, kami harapkan itu dapat menjadi satu percepatan sehingga di lapangan nanti pembangunan infrastrukturnya dapat berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, Ibu sekalian, proses terakhir sesuai dengan apa yang dimintakan kepada kami, Bapak Pimpinan, bahwa pada hari ini kita akan fokus kepada tata ruang dan pengadaan tanah. Nah, ini untuk pelepasan kawasan hutan, posisi terakhir, verifikasi dan validasi sudah dilakukan, dan ini yang belum clear and clean itu tentu akan dilakukan penyelesaian oleh Kementerian LHK, karena ditemukan walaupun ini kawasan hutan tetapi ada beberapa kegiatan di dalam hutan yang tentunya ini harus diselesaikan dulu oleh KLHK sehingga clean and clear statusnya baru nanti akan diserahkan kepada kami. Nah, ini yang sedang berproses sekarang. Jadi yang akan dilakukan adalah satu proses untuk mungkin yang belum clean and clear akan diklaster terlebih dahulu sehingga sisanya bisa tetap diproses dan kemudian akan dilakukan pencatatan sebagai barang milik negara di keuangan dan aset dalam penguasaan sehingga ini nantinya akan bisa kita ajukan ke Kementerian ATR BPN untuk hak pengelolaannya. Itu untuk pelepasan kawasan hutan. Tapi untuk yang pengadaan tanah ini memang tim pemesanan lahan di mana KL yang memokoi kegiatan seperti hanya PUPR, itu bekerja sama dengan ATR, Pemprov, dan kami ini memproses pengadaan-pengadaan yang berada di lapangan dan sumber dana untuk pengadaan tanah ini ada di DIPA-nya PUPR dan kemudian juga ada di ELMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara, dan ini diharapkan juga nantinya proses ini dapat diselesaikan dengan baik. Jadi kami sendiri berada dalam proses dalam role sebagai fasilitator untuk menjembatani warga kami di IKN dengan para pemimpin proyek ataupun satker-satker yang melakukan kegiatan-kegiatan pengadaan tanah di lapangan. Ya. Lanjut. Saya kira demikian, Bapak Pimpinan Sidang, laporan singkat kami, karena hari ini sesuai agenda yang dimintakan kepada kami adalah yang berkaitan dengan tata ruang dan tanah, sehingga untuk itu mohon arahan, masukan, dan saran lebih lanjut untuk mempercepat percepatan dari pembangunan berbagai macam fasilitas yang ada di lapangan. Kami dapat sampaikan bahwa sampai saat ini berdasarkan pantauan kami, kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas infrastruktur yang lain masih dalam proses on the track. Kemudian juga untuk investasi, ini juga kami menerima cukup banyak letter of interest, 167 letter of interest dari sekitar 16 negara, dan 50% dari letter of interest ini domestik, 50% lainnya adalah dari asing, dan itu tentu kami sekarang dalam proses untuk menseleksi mana saja yang memang sesuai dan kemudian juga serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN Nusantara. Saya kira demikian, Bapak Pimpinan, kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara
Kepala Otorita IKN Nusantara. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan yang memang pada hari ini kita khususkan terkait dengan masalah soal pertanahan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu, Pak Pak Agung, tunggu, ya, Helmi Faisal, Rizwan, Pak Hugua, Pak Andi, Pak Haruna. Ini ada Pak Helmi, kemudian Pak Divriadi dan Pak Ihsan, Pak Toha juga. Silakan Pak Samsul Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Otorita IKN dan seluruh jajaran, dari Diktur sampai keseluruhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan tentunya Ketua Komisi 2 beserta anggota Komisi 2 yang kami banggakan. Sudah lama sebetulnya kita untuk dapat membahas tentang IKN ini, karena ini memang sesuatu yang menarik. Kalau secara internasional kita tahu persis banyak negara yang melakukan pemindahan ibu kota, dan itu bukan hal yang asing bagi kita karena kita baca, seperti juga Amerika pun pernah memindahkan ibu kotanya, dan beberapa negara lain, dan cukup banyak memang sejarahnya. Jadi tidak juga jadi persoalan untuk Indonesia memindahkan atau punya keinginan untuk memindahkan ibu kotanya. Hanya saja secara mendasar saya awali pertanyaan saya adalah mohon dapat berkenan dijelaskan kira-kira pertimbangan strategis apa yang sampai ada kehendak tentunya dari pemerintah, tentunya juga bersama-sama dengan DPR RI, tapi yang diketahui oleh Kepala Otorita dari aspek politis dan geopolitisnya, sampai kita harus memerlukan memindahkan ini. Saya kira Jakarta yang sudah beberapa tahun, yang ke-400 ini, usianya cukup lama, sudah setengah 500 tahun, hampir mendekati 500 tahun, cukup lama untuk dia menjadi sebuah ibu kota sejak dia dikuasai oleh Portugis. Kalau ukurannya itu tempo hari, pada tahun 1512 itu Portugis mau memasuki kawasan itu, dan itu yang diukur untuk menjadi ulang tahun kota Jakarta. Jadi cukup lama di Sunda Kelapa itu. Jadi ingin kami tahu apa kira alasan politis dan geopolitis serta pertimbangan ekonomis yang mungkin diperlukan untuk itu. Kemudian tadi Pak Ketua juga mengkonsentrasikan pada hari ini pertemuan kita dengan Otorita IKN ini adalah bicara soal pertanahan saja dulu, kita setuju itu. Oleh karena itu kami ingin memberikan saran soal rencana detail tata ruang. Karena beberapa provinsi yang ada di tanah air ini dan kabupaten kotanya yang kita ketahui, mereka membuat rencana detail tata ruang itu per kecamatan. Ya, saya kira keliru ini. Jadi kami berharap kalau per kecamatan, kalau diplot di sini misalnya untuk kawasan industri, mau berapa industri yang berada dan di mana penduduknya. Maunya per provinsi itu atau per kabupaten itu satu rencana detail tata ruangnya, bukan per kecamatan. Sehingga pada kawasan itu ada untuk industri, untuk ukuran satu ibu kota kabupaten, ada untuk tempat tinggal penduduk, ada untuk ke sekolahan atau untuk kepentingan-kepentingan fasilitas umum lainnya, pasar dan lain sebagainya. Saran kami agar RDTR untuk kota IKN ini ya hendaklah dibuat satu
ibu kota IKN itu. Jadi jelas plottingnya, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Jangan dibuat per kecamatan. Kalau dibuat per kecamatan seperti yang kami lihat di beberapa tempat tempoh hari kita survei, kita mengadakan penelitian, mereka buat per kecamatan sehingga untuk tempat tinggal penduduk kecamatan ini, tempat tinggal penduduk kecamatan di sini, udah 2. Kawasan industrinya kalau satu-satu masing-masing, kalau dia punya 10 kecamatan, ya nggak ada yang detail tata ruang. Kemudian, rencana detail tata ruang ini baru dia berguna kalau betul-betul diterapkan apa yang sudah dimiliki oleh Kemenpan RB itu. Menteri ATR BPN. Mereka punya konsep yang itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi nantinya. Pemerintah provinsi hendaklah memiliki ini, yakni KKPR, kesesuaian kegiatan dengan penataan ruang. Jadi kalau sudah dibuat begitu, mesti ada izin dari gubernur atau pihak otorita dalam hal ini yang mengeluarkan aturan ini harus disesuaikan dengan RDTR kalau RDTR-nya sudah siap. Nah, kamu buka usaha apa? Jadi kalau izin-izin investasi yang datang dari luar, karena toh ujungnya barangkali adalah secara ekonomis untuk memudahkan investasi, misalnya seperti itu. Ya, harus jelas, oh mereka mau bikin pabrik apa gitu. Nah, tempatnya di sini. Dan itu diatur sesuai dengan RDTR-nya itu, yang mengatur itu adalah pihak pemerintah otorita. Dan berpedoman pada RDTR itu. So, kalau itu tidak diterapkan, kalau KKPR ini tidak diterapkan, sia-sia RDTR ini dibuat. Tapi kalau RDTR tidak dibuat, wah ini lebih parah lagi. Bisa amburadul, orang tinggal di sini, situ ada pabrik, orang tempat tinggal situ ada kuburan. Dan itu nggak kebetulan. Ini yang terjadi di banyak kota di Indonesia saat ini. Nah itu yang kedua, RDTR. Kemudian apakah saya boleh menyinggung soal ini, tapi status tanah. Kita dapat informasi bahwa status tanah di sana itu adalah milik pengusaha. Sampai sejauh mana kebenaran ini dan sampai sejauh mana penguasaan legal hukumnya yang dimiliki oleh IKN ini sendiri. Artinya betul-betul milik negara. Yang suatu ketika tidak akan ada klaim dari pihak manapun, tanah ini milik kami, ini tadinya milik kami, ini sejarahnya begini. Nah itu kan kalau muncul lagi pada tahun 2050, klaim-klaim seperti ini setelah dia menjadi ibu kota negara baru, kan aneh juga. Jadi ini yang perlu kita hindari. Soal, saya singgung sedikit Mbak Ketua, karena ada rencana Kemenpan RB bersama dengan Kemendagri, kita dapat informasinya, mereka akan segera mendrop pegawai atau ASN yang ada di sana. Tapi dalam jumlah besar. Kita berpikir, waktu kita melihat itu dengan heli, 6 heli kita berputar-putar di atas IKN, kita sekitar ya 4-5 bulan yang lalu, ya masih belum apa-apa. Ya sekarang baru merumuskan RDTR, baru apa mengatur tata ruang dan segala macamnya. Apa itu keburu? Karena toh ketika pegawai pindah di sana, mereka pasti bawa anak-anaknya. Kalau bawa anaknya perlu sekolah, sekolah perlu guru. Guru perlu tempat tinggal, ya perlu bangunan sekolahnya. Karena nggak mungkin mereka pindah terus sekolah anaknya jadi telantar atau bagaimana. Nah ini yang kami mintakan penjelasan, kira-kira sesungguhnya bagaimana ini, sejauh mana koordinasi antara IKN dengan Kemenpan RB dalam hal kepegawaian, dengan Kemendagri juga dalam hal penempatan pegawai yang ada di sana. Barangkali Pak Ketua ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Rijal. Selanjutnya Pak Yanuar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini senang sekali Pak Kepala, ini pertemuan pertama saya kira dengan otorita IKN. Sudah lama kita nantikan pertemuan ini karena selama ini kita kehilangan sumber informasi yang
terpercaya soal progres IKN. Karena itu meskipun ini pertemuan pertama, tentu kami juga ingin menyampaikan beberapa hal penting yang perlu kami ketahui terkait dengan progres yang berlangsung di IKN. Saya to the point saja Pak Kepala soal pengadaan tanah. Kita berharap bahwa wilayah yang hari ini kita plot menjadi IKN, totalnya sekitar 256.000, total dengan beberapa zonasi yang sudah kita atur. Berharap ke depan ini tidak menimbulkan masalah. Artinya tidak ada problem, tidak ada residu yang tertinggal pada saat proses ini terus berjalan ke depan. Karena itu dari awal kami selalu menyampaikan, mengingatkan, ini existing hari ini sebetulnya seperti apa. Existing lahan yang 256.000 ini hari ini seperti apa gitu. Karena misalnya contoh, tadi disebutkan perolehan lahan misalnya dari pelepasan kawasan hutan. Itu jumlahnya tadi yang baru bisa diakses 36.000. Ini kan masih kurang jauh. Itu total sebetulnya yang berupa pelepasan kawasan hutan, itu estimasi ada berapa sebenarnya total dari 256.000 itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, existing lahan yang terkait misalnya dengan HGU yang sudah ada. Itu berapa sebetulnya? Kan nggak mungkin juga di sana tidak ada HGU, karena saya kira kita semua tahu di sana adalah lahan tambang, lahan industri, lahan eksplorasi dan seterusnya. Yang sebagian juga diperoleh melalui HGU. Nah, kita ini juga sebetulnya ingin mengetahui ini penyelesaiannya juga gimana terhadap para pengusaha yang memiliki itu. Dan itu sebetulnya berapa luasnya. Yang kedua, tanah-tanah yang sudah terdaftar atau belum terdaftar yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang kami maksud kategorinya banyak. Ada masyarakat individual, private, mungkin para perambah hutan, misalnya begitu kan, atau misalnya tanah komunal Pak Kepala, tanah komunal, tanah adat, atau bahkan mungkin tanah-tanah yang memiliki sejarah masa lampau yang panjang, misalnya tanah-tanah kesultanan, misalnya begitu. Dan berbagai macam tanah lain, termasuk tanah terlantar. Nah ini dari existing ini, itu kondisinya seperti apa sebetulnya? Kenapa saya tanyakan ini? Karena informasi soal ini sampai hari ini masih belum terang benderang. Ketika kita cek kepada BPN, BPN juga punya jawaban yang sama, bahwa kami belum selesai melakukan pendataan itu. Bahkan ketika ketemu dengan Kanwil BPN di Kaltim, Pak Kepala, Pak Kanwil juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Ada hal-hal di mana problem pada saat perolehan tanah itu juga terus berjalan. Misalnya soal klaim, atau klaim dari warga, klaim dari kelompok tertentu soal pemilikan atau penguasaan tanah itu. Termasuk misalnya klaim dari pihak-pihak adat, komunal, atau pihak kesultanan misalnya. Tapi tentu klaim-klaim itu juga tidak boleh dianggap, tidak boleh diabaikan itu. Tetap harus kita pertimbangkan, kita dalami kebenarannya, kemudian juga bagaimana solusinya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua tadi disampaikan tanah yang berkaitan dengan bidang tanah. Pengadaan tanah yang sudah diproses. Ini sekitar totalnya 330 bidang ini di data yang kami terima di sini. 18 bidang sudah dibayar, 312 bidang sedang diproses. Nah ini kan istilah bidang ini kan untuk menyebut satu plot tanah saja. Tapi kira-kira area luasnya ini berapa Pak Kepala? Dari 330 bidang ini total luasnya itu berapa sebetulnya? Dan itu kalau boleh kami tahu, ini proses pengadaan ini anggarannya dari mana Pak? Karena di mata anggaran BPN juga ini tidak ada. Artinya pengadaan lahan untuk
IKN. Di OIKN juga nggak ada, di otorita juga saya kira tidak ada, karena tadi lebih banyak fokus ke konsolidasi internal organisasi. Tadi Bapak menyebutkan dari PUPR misalnya, ada apa anunya dari sana. Saya nggak tahu nanti skemanya seperti apa ke depan. Apakah memang pengadaan ini juga nanti akan terus dibebankan kepada APBN, jika misalnya betul itu hari ini ditangani oleh PUPR. Atau ada skema lain. Nah, kalau skema lain itu bertabrakan nggak dengan aturan yang ada. Kalau pengadaan tanah ini untuk IKN, tentu ini kan otoritasnya adalah otoritas kepentingan negara. Berarti negara lah yang harus membiayai, kira-kira begitu. Tapi kalau setelah dihitung untuk pembiayaannya sangat besar untuk pengadaan tanah, lantas bagaimana jalan keluarnya ke depan, Pak? Karena ini penting, harus dibahas, didiskusikan dari awal. Dan apakah memungkinkan ini kemudian melibatkan pihak swasta atau investor untuk pengadaan tanah itu? Apakah skema ini juga dibolehkan menurut aturan pengadaan tanah, gitu kan? Karena ini toh asetnya adalah aset negara. Jadi saya kira penting ini Pak, duduk perkara ini dari awal sudah mulai kita urut supaya ke depan tidak timbul residu itu kemudian membengkak menjadi sesuatu yang besar. Karena ini ibu kota negara, ini isunya internasional, dan semua pihak dari berbagai macam penjuru dunia juga memperhatikan soal ini. Bukan saja para investor, para kepala negara di tempat lain, tapi juga pihak-pihak lokal yang berkaitan dengan IKN itu saya kira juga sangat berharap bagaimana perkembangannya ke depan. Dan tentu mereka berfokus pada hari ini pada pemenuhan hak-hak dan hak-hak yang mereka miliki yang jangan-jangan tercerabut karena hadirnya ibu kota negara. Saya kira itu saja Pak Kepala. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yanwar. Selanjutnya Pak Agung. Baik, terima kasih pimpinan. Yang pertama, kami mengapresiasi atas penyampaian data dan materi yang cukup terstruktur dan sistematis. Tetapi ada beberapa hal yang jadi catatan kami sehingga perlu kami ajukan pertanyaan melalui pimpinan. Yang pertama, kalau kita melihat aspek regulasi, tentu lembaga otorita ini sudah berdasarkan undang-undang mengenai otorita. Nah, tetapi yang belum kami baca di sini dari aspek regulasi, mulai dari peraturan-peraturan pemerintah, perpres, peraturan kepala otorita, peraturan menteri, dan juga peraturan kepala lembaga, ini kami belum mendapatkan kejelasan sebetulnya berapa lama masa kerja tugas lembaga otorita ini. Ya, ini satu. Ini menjadi penting karena betapapun di dalam hierarki ketatanegaraan kita mengenal ada struktur pemerintahan mulai dari bawah, pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Nah, pemerintahan otorita ini sebatas pemahaman kami adalah transisi. Ya, ketika membuka lahan baru, kita bertekad membuat ibu kota Nusantara. Pertanyaannya, berapa lama masa tugas tersebut? Kemudian yang kedua, dari aspek historis. Sering kami mendapatkan pertanyaan dari warga masyarakat di dapil yang mereka awam. Kenapa sih kok perlu dipindah? Ya kan? Apakah ini ingin menghapus aspek kejahteraan? Kemudian yang paling penting lagi dari masa tugas ini kami berharap supaya tidak terjadi tumpang tindih, karena tugas pokok dan fungsi yang kami lihat di sana adalah dari sisi persiapan, pembangunan, pemindahan sampai dengan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jangan sampai terulang
ya dikotomi kewenangan antara pemerintah otorita seperti halnya terjadi di Batam, pemerintah otorita dan pemerintah kota Batam pada saat itu. Kalau sampai kemudian berakibat fatal, investor yang semula datang di sana, akhirnya mereka kesulitan karena ada dua kewenangan. Akhirnya sekarang Batam menjadi sepi, banyak investor yang pindah. Ya. Pada bagian lain, izin melalui pimpinan, kami melihat ada struktur anggaran untuk kegiatan otorita IKN. Ya. Total pagunya 253 miliar ya di situ, terbagi dalam program pengembangan kawasan strategis dan program dukungan manajemen. Ini mohon nanti tolong dilengkapi Pak. Dari total ini, masing-masing program ini di kedeputian itu berapa. Saya belum mengerti ini tugas pokok fungsinya. IKN ini bermitra dengan Komisi 11 kah dari sisi anggaran atau dengan Komisi 2. Tetapi dengan hormat dan sangat kami minta kepada pimpinan, kalau sudah otorita ini ada tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan, apapun sepanjang masih dalam wilayah kedaulatan NKRI, mitra dari pemerintahan dalam negeri itu ada dengan Komisi 2. Sehingga progress report, perkembangan pelaksanaan dari penyelenggaraan IKN, pemerintahan mulai dari persiapan pembangunan, harus setidaknya kita sama-sama ada pembahasan di Komisi 2 ini ke depan ya Pak ya. Mudah-mudahan pimpinan otorita ini tidak alergi dengan teman-teman Komisi 2. Yakin dan percaya teman-teman Komisi 2 tidak galak seperti teman-teman komisi lain deh Pak. Kita bersahabat gitu. Tetapi juga Bapak jangan sampai melupakan teman-teman Komisi 2 karena aspek pemerintahan dalam negeri ada di sini Pak. Ya, tidak seperti pemerintahan desa yang dulu waktu dipegang oleh senior saya ini, karena Pak Jokowi waktu itu sentralnya, pusatnya adalah fokusnya pembangunan infrastruktur, sehingga pembinaan pemerintahan desa lepas dari kemitraan Komisi 2. Saya berharap tidak terjadi di otorita ini, tetap ada di kita. Persoalan tentang tanah dan lain-lain, saya hanya titip saja Pak, ya mana yang merupakan wilayah kedaulatan adat, ya dan juga kemudian ada beberapa yang mungkin sudah dikuasai oleh mungkin pengusaha sipil ataupun warga negara yang merupakan hak milik ya. Hal-hal terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka mohon tetap dilaksanakan dengan secara cermat sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Kami tetap berbaik sangka Pak. Selamat bertugas dan nanti tetap kita mohonkan ada progress report dari itu. Dan saya tunggu mengenai rincian struktur anggaran untuk organisasi IKN ini, otorita IKN ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Saya mengingatkan kita bahwa kita nggak usah lagi setback ke belakang mempersoalkan sejarah kenapa IKN ada dan segala macam. Ini kita fokus sekarang, ini udah given, ini barang udah ada, gitu. Undang-undangnya juga sudah ada. Nah, yang kita mau tanya perdalam hari ini soal masalah pertanahan ya, dan pembangunannya, kira-kira gitu. Pak Rizwan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Pak Bambang dan Mas Doni, beserta jajaran yang saya hormati. Saya sedikit saja urun rembuk lah Pak Bambang dan Mas Doni. Pertama, saya kaget tentang tanah tadi yang 256.000 hektar. Pertanyaannya untuk apa? Kedua,
terhadap pembangunan ini seperti tidak terarah, Pak. Logikanya seperti yang dikatakan Ketua tadi, bahwasannya kalau sudah otorita, Pak Bambang, itu otomatis menjadi rekan kerjanya Komisi 2, Pak. Nah, kenapa saya katakan otorita lebih dulu? Supaya otorita ini dibangun infrastrukturnya, Pak. Kan begitu, Pak. Ini ada otorita, lalu infrastrukturnya, Pak. Sekarang otorita kerjanya, ngantornya di mana, Pak? Di Jakarta? Balikpapan. Tapi belum ada kantornya ya? Sudah ada ya? Jadi terhadap otorita inilah yang supporting infrastrukturnya. Itulah cara membangun sebuah kota, Pak. Jadi 256.000 ini justru cuma master plan, Pak. Jadi prioritas terhadap infrastruktur itu yang lebih penting. Bandara, lalu kalau ada pelabuhan-pelabuhan gitu. Sedangkan yang lain-lainnya mengikuti, Pak. Kita tidak bisa paksakan, apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu nggak mungkin, Pak. Tapi IKN ini adalah ibu kota administratif. Yang ada di pikiran kita, Presiden beserta menteri-menterinya ada di sana. Kedutaan ada di sana. Lalu jangan berpikir juga dirjen-dirjen ada di sana. Tapi cuma menteri. Apalagi sekarang ini, dunia sudah dekat sekali karena teknologi yang begitu canggih. Tidak perlu karyawan atau dirjen itu pindah berbondong-bondong ke sana. Tapi kota administratif terhadap ibu kota itu penting, Pak. Kan banyak contoh, Pak. Ada Canberra. Washington sendiri bukan kota industri, tapi kan itu ibu kota administratif. Atau kita mau contoh kayak Belanda. Belanda itu semua administratifnya ada di Den Haag, tapi ibu kota kan tetap Amsterdam. Jadi pikiran-pikiran seperti ini, Pak, jangan kita membayangkan bahwa Jakarta ini mau pindah ke sana gitu. Ini kan menakutkan semua karyawan dan sebagainya gitu. Tapi fokus terhadap infrastruktur. Misalnya kita istana lalu dibuatlah jalan untuk menuju ke sana apa? Jalan tol prioritas. Ada bandara prioritas. Justru kalau umpamanya pembebasan lahan, justru untuk kepentingan infrastruktur ini aja. Tidak perlu kita paksakan sampai 256.000 hektar. Saya ngebayangin aja sudah susah, Pak. Itu kotanya Mas Doni, di BSD, 33 tahun. Cuma begitu, Pak. Jalan memang harus begitu, smooth. Putrajaya, Pak, cuma berapa hektar mereka? Mungkin sekitar 200-300 hektar aja yang dikembangkan. Sisanya swasta, Pak, mengalir. Ada sekolahan, ada apa, itu kan mengalir, Pak. Kita nggak bisa kan paksakan ada sekolahan begini, nah orang muridnya nggak ada. Tapi harus dulu otoritas ini otorita ini yang dijalankan dulu. Nah, saya minta juga terhadap karyawan jangan dipaksakan berlebihan. Karena seperti pengalaman yang sudah terhadap kementerian, apabila rekrutmen terhadap karyawan baru, karyawan seniornya tidak ada kerjaan. Cuma merintah-merintah aja. Kan udah tahu lah Pak Bambang itu. Kita di Komisi 5 dulu kan begitu, Pak. Jadi pikiran ini, saya membuka pikiran saja pada teman-teman khususnya Deputi, jangan berpikir besar-besar terus. 1 tahun nggak ada progres, Pak. Padahal kalau kita bangun istana jadi, Pak. 1 tahun. Saya yakin jadi. Lalu buat kementerian cukup menteri dan dirjen-dirjen saja, dirjen juga bolak-balik saja, Pak. Jangan membayangkan semua karyawan pindah ke sana. Ya seperti Belanda lah, Pak. Ya. Nah memang kita tidak bisa mengulang lagi bahwa ini. Tapi terhadap pembebasan lahan, kalau nggak penting di stop dulu lah, Pak. Ya. Alih fungsi lahan juga jangan. Tapi bahwa 256.000 hektar ini kita buat master plan, seperti di Shanghai, itu betul perlu, Pak. Tapi terhadap tata ruangnya ya harus kekeh, tidak boleh berubah. Di Shanghai itu dibuat infrastruktur, tapi setiap pembangunan sudah sesuai dengan tata ruangnya.
Kalau ini pertanian, ya pertanian. Tidak boleh dirubah-rubah. Kalau ini memang gedung bertingkat, minimal 4 lantai, ya harus 4 lantai. Tidak boleh ada. Nah, ini terhadap 256.000 hektar tadi. Sehingga ke depannya tidak ada lagi ruli-ruli yang seperti di Batam, Mbak. Batam itu kan nggak terlalu besar, Pak. Nggak bisa pemerintah otoritanya menghandle orang datang mengkapling-kapling. Bisa Bapak ngebayangin itu perlu berapa batalion kita ke sana untuk menghadapi orang-orang datang mengkapling. Tapi biarkan Pak, kalau toh ada swasta, swasta biarkan saja. Itu urusan mereka masing-masing. Pengamanannya masing-masing, tidak perlu kita alih fungsi, apalagi hutan. Kalau nggak penting, biarkan hutan itu alami. Jangan disentuh. Tapi kalau toh di situ ada infrastruktur jalan atau untuk air, resapan air seperti di Bintan, itu penting Pak. Ya. Nah, masukan lainnya lagi, tolong juga terhadap tadi saya sudah sebutkan terhadap rekrutmen karyawan itu benar-benar dipikirkan, khususnya untuk deputi-deputi. Kalau tidak penting-penting banget, nggak usah dulu Pak. Ya, kita bekerjanya kan sporadis. Nah, jadi sisa masa kerja Pak Jokowi sampai 2024 di 1 Oktober, semestinya istana sudah jadi, kantor-kantor menteri sudah jadi, dan jalanan sudah jadi Pak. Tidak perlu tanahnya sampai sekarang diubrak-abrik begitu Pak, yang saya lihat sendiri ya, walaupun saya belum ke sana, tapi kok bikin kotanya begini gitu. Nah, ini ada ahlinya Pak Doni ini, udah puluhan tahun di BSD. Saya rasa itulah yang penting untuk kita ke depan. Infrastruktur Pak, otoritanya diperkuat. Sehingga setiap deputi mengajukanlah suatu program-program, dan itu harus melalui Komisi 2 Pak, sehingga kontrol kita ada. Tapi kalau Bapak cuma mau minta uang terus, itu sulit. Ada di Komisi 11, tidak terkontrol seperti sekarang. Tapi kalau ada di Komisi 2, deputi ini kebutuhan berapa, deputi ini kebutuhan, dan itu ada di kami. Sehingga ke depannya kita bisa lihat, check and balance-nya ada di sini Pak. Nah, ini tolong juga Pak Ketua, pimpinan, ya dikatakanlah sama pimpinan DPR bahwa ini otorita ini harus ada di sini. Sehingga pembangunannya fokusnya di otorita Pak, bukan di infrastrukturnya. Nah, otorita yang mana duluan yang harus kita kembangkan, nah itulah infrastrukturnya yang kita jalankan. Tapi terhadap jalan, bandara, pelabuhan itu penting, itu prioritas Pak. Sehingga nanti orang dengan sendirinya akan datang, investor akan datang. Tanpa harus kita setting, sulit untuk men-setting satu ekonomi yang sudah berjalan. Saya rasa itu saja Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riswatoni. Selanjutnya Pak Hugoa. Baik pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita sekalian. Pimpinan dan rekan-rekan anggota yang saya hormati, Pak Kepala Otoritas IKN dan seluruh jajaran. Pertama, saya apresiasi pertemuan pagi ini. Untuk pertama kalinya saya mendengarkan secara teknis dari otorita. Dan yang menarik kita lihat adalah one map, one planning, one policy. Berarti kita membayangkan IKN ini begitu indahnya kira-kira. Kayak gambaran sebuah taman yang indah sekali. Seolah-olah akan indah seterusnya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana membuat indah ini menjadi kenyataan? Dari aspek drawing, dari aspek teknik, dari aspek planning, tata ruang, dan semuanya itu ilmu yang sudah ada. Dan pasti saya yakin sempurna. Yang menjadi masalah Pak Kepala IKN, otorita, kira-kira perlindungan apa secara hukum atau institusi atau perangkat hukum apa untuk melindungi yang Bapak desain ini, sehingga ke depan otorita ini
kota yang indah hanya 25% yang dijadikan bangunan, selebihnya adalah ya taman, kira-kira indah semua ini. Sebab kenyataannya seluruh kota-kota di dunia ini, apalagi ibu kota, pasti baik dalam desain awalnya. Tapi karena ada perlindungan hukum atau perangkat hukumnya yang kurang kuat, setelah berjalan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun menjadi kota-kota yang sangat semeraut kayak Jakarta misalkan. Contoh misalkan yang Pak Riswanto tadi mengatakan bahwa jangan fokus barang ini semata kepada aspek teknik. Sebab otorita ini kan mengelola tata kelola, bukan membangun infrastruktur. Itu yang pasti dipahami. Tata kelola otorita. Berarti yang dibangun adalah perangkat, mulai dari perangkat aspek planningnya, aspek hukumnya, keterlibatan masyarakatnya, seluruhnya yang diatur. Sehingga saya katakan tadi benar, saya setuju bahwa mitra Bapak itu mestinya di Komisi 2, karena ada deputi-deputi yang menata tata kelola, bukan kita bangun infrastruktur sekali lagi. Sehingga anggaran Bapak 235 ini menurut saya terlalu sedikit kaitannya dengan IKN. Pertanyaan selanjutnya, kalau Bapak mau mengusulkan anggaran, lalu bagaimana kami Komisi 2 bisa melihat evaluasi kinerja deputi-deputi Bapak? Kalau tidak membuat rincian berapa cakupan kinerja, tahun berjalan, lalu apa hasil di lapangan? Ini penting, karena selama ini kami sebagai Komisi 2 belum melihat itu, untuk menaikkan anggaran Bapak di tahun-tahun berikutnya. Pertanyaan teknisnya, sekali lagi bahwa aspek teknik legal, drawing, blueprint, everything is okay. Pertanyaan saya Pak, karena ini Bapak merombak hutan. Hutan itu menjadi concern internasional. Kita bicara climate change, bla 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 bla. Pertanyaan saya, ini sangat sensitif dalam dunia internasional, khususnya kaitannya dengan masalah-masalah lingkungan, terutama pada ancaman terhadap wildlife yang terancam. Misalkan orangutan. Itu harus bisa dijawab, Pak. Sebab tidak ini dipolemikan nanti orang-orang LSM, pasti itu. Yang kedua, Pak, dalam pengadaan hutan, pengadaan tanah, apa keterlibatan masyarakat lokal? Dalam proses, Pak, ya, saya tidak bicara tentang tanah Bapak itu bayar, tanah masyarakat, tapi bagaimana melibatkan mereka dalam proses. Terus lembaga adat di sana, pemuka-pemuka adat, apakah juga dilibatkan dalam proses? So, kalau tidak, ini juga menjadi masalah besar ke depan. Karena kalau itu ribut mereka ini, bukan persoalan teknisnya, tetapi tata kelolanya, tata kelolanya dan bagaimana keterlibatan masyarakat. Karena di situ selalu terabaikan dalam pembangunan. Selalu terabaikan, akhirnya masyarakat menjadi kelompok yang selalu dirugikan di dalam proses. Nah, saya minta ini menjadi atensi penting, karena ini berkaitan dengan tata kelola IKN. Yang terakhir, Pak, baru-baru Bapak dari IKN ini merekrut, ada isu, apa berita, apa benar itu terjadi tentang tenaga honorer. Saya dukung itu, Pak. Karena itu keniscayaan. Tenaga honorer di Indonesia selama bangsa ini ada, tidak akan pernah dilepas. Karena memang negara tidak bisa melengkapi semua. Tapi kan ada pembatasan hukum kita, Pak. Undang-Undang nomor 14 2004, nomor 5 2014 itu kan hanya 2 yang dikenal. PNS dan P3K. Yang Bapak rekrut ini di mana? Dan bagaimana kaitannya gonjang-ganjing Indonesia sekarang tentang honorer yang mau ditiadakan pada bla 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 macam-macam ini. Saya kira itu saja, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hugua. Pak Andi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepala Otorita IKN, beserta wakil yang saya hormati, serta seluruh deputi dan jajarannya, rekan-rekan Komisi 2 yang saya banggakan. Saya tidak banyak-banyak, Pak Bambang. Dari pemaparan Bapak, ini sudah bagus, terima kasih pemaparannya. Dan kami juga nambah juga pengetahuan tentang perkembangan IKN. Saya ingin menanyakan, Pak, mengenai master plan IKN ini udah
untuk 260.000 hektar itu udah ada apa belum gitu Pak. Terus ini dalam waktu kita membentuk IKN memang sudah ada waktu itu. Terus yang sudah menjadi RDTR udah berapa persen gitu Pak? Ya Pak ya. Karena Bapak ini kan ada darat dan ada laut juga kalau saya nggak salah. Ya Pak ya. Terus kita nih juga mau tahu roadmap-nya ini sampai selesai RDTR ini dalam untuk jumlah 260.000 hektar ini kira-kira kapan selesainya Pak? Jadi kita mau tahu roadmap-nya apa udah selesai per hari ini saya nggak tahu. Jadi kita mau tahu Pak. Itu. Kenapa? Karena Bapak ini kan berpacu nih sekarang ini. Untuk fisik, ya juga untuk membereskan lahan-lahan, ya juga. Karena walaupun penyelesaian lahan pun dari kementerian pun sudah ada 36.000, ya. Tapi yang sisanya ini bagaimana? Karena di dalam rencana Bapak ini kan ada wilayah juga untuk swasta nantinya, perdagangan atau apa, investor yang mau masuk, ini kan perlu tahu Pak. Dan ini nanti terakhirnya bagaimana ini? Apa karena lahan ini kan aset pemerintah, karena Kementerian Keuangan menyerahkan ke Bapak kan untuk pengelolaannya. Ini nanti swasta masuk, investor masuk, ini bagaimana posisinya nanti? Legalitasnya itu bagaimana? Itu Pak. Karena kita juga memang perlu Pak, di Komisi 2 ini, bukan hanya sekadar menyampaikan saran, ya masukan kepada Bapak, menanya, bukan itu Pak. Juga kita sebetulnya ingin tahu juga, apa sih yang Bapak butuhkan dari Komisi 2 ini gitu loh Pak. Dukungan apa gitu Pak. Ya, karena tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan, kita tidak ngomong ke belakang, ke depan. Jadi kira-kira Bapak sampaikan Pak, karena dari presentasi Bapak kan itu belum detail, kalau menurut saya belum detail, dan kendala-kendala pun belum Bapak masukkan. Jadi ini kalau bisa juga Bapak sampaikan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Pak Haruna. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati Pak Ketua, teman-teman otorita dan seluruh rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya langsung Pak. Ini pertama Deputi Perencanaan Pertanahan. Ini kita perlu sekarang awasi mafia tanah. Dan di sini saya lihat belum dibentuk Direktur Pertanahan. Ini untuk Pak Ketua ini dipercepat, ini satu direktur Pak. Karena nanti ini pasti terjadi penguasaan tanah menggunakan nama orang lain. Ya 2 hektar lah per orang, tapi kan 100 orang Pak, kan 200 hektar dia kuasai. Ini pasti terjadi. Menggunakan orang putra di sana. Ini kita harus awasi sampai sekarang, mulai dari sekarang. Kemudian yang kedua untuk Deputi Investasi dan Perencanaan Pembangunan. Ini kita lihat sekarang Pak, pemerintah sudah sukses membentuk satu perizinan, satu atap. Tapi atapnya satu, mejanya banyak. Ini apa bisa di otorita nanti ini tetap atapnya satu, kalau perlu mejanya 4-3 aja cukup, daftar pemeriksaan sesuai, keluarkan izin. Sebab kalau menggunakan 7 meja, meja 1 cuti hamil Pak, meja kedua cuti melahirkan, meja ketiga keluarganya babe tidak hadir, kan mandat Pak. Ini
Kalau perlu diterapkan pertama di Otorita Batam, Pak. 1 atap, 3 meja, Pak, cukup. Dan juga terakhir, ini master plan tadi, banyak teman-teman singgung, supaya diperketat, Pak. Sebab yang terjadi saat ini, seperti master plan kota, Pak. Yang terjadi itu master plan wali kota. Siapa wali kota, itu master plan yang jadi. Ini yang harus kita awasi di sana. Master plan kotanya tak berfungsi, Pak. Sebab selama ini saya lihat master plan wali kota atau master plan gubernur. Siapa gubernurnya, itu master plan. Saya kira itu, Pak, 4 pertanyaan. Mudah-mudahan membantu kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Haruna. Pak Helmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'd. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Helmi Faisal, ini naturalisasi dari Komisi 1, Pak, sebelumnya. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, yang saya hormati Kepala Otorita IKN, Pak Bambang, Mas Doni, dan juga segenap jajaran, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa perintah untuk melaksanakan sekaligus menyelenggarakan Ibu Kota Nusantara ini, Ibu Kota Negara ini adalah merupakan perintah dari konstitusi, di mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah diputuskan oleh pemerintah bersama DPR. Maka saya kira dalam kaitan ini tentu saja kita selesai untuk mendiskusikan pro kontra terkait dengan IKN. Nah, yang kedua, kalau kita melihat visi dari IKN ini sangat gagah sekali, Pak. Ya. Ada 3 yang saya baca. Yang pertama adalah sebagai City of the World, ya, sebagai kota kesinambungan dunia. Ya. Yang kedua adalah City of Business, ya, karena untuk mendorong perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga disebut sebagai City of Diversity, sebagai kota simbol dari keanekaragaman ataupun keberagaman. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan karakteristik masyarakat yang begitu rupa, adanya perbedaan agama, budaya, bahasa, golongan, dan seterusnya. Nah, maka untuk mewujudkan cita-cita besar ini, ya, saya mencatat beberapa hal, ya, yang intinya adalah yang pertama, yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang sudah sangat baik sekali, sangat sistematis. Hanya saja pertanyaan saya, di mana sesungguhnya letak yang disebut sebagai public-private partnership, keikutsertaan dari sektor-sektor non-pemerintah, ikutsertaan lembaga-lembaga non-pemerintah, ya, yang saya kira justru mereka lah yang nanti pada akhirnya akan punya peran besar. Ya. Karena kalau seluruh pengalokasian anggaran beban dari penyelenggaraan IKN ini semata-mata diserahkan, ditanggungjawabkan kepada APBN kita, Pak, tentu ini bleeding, Pak, dalam pengertian kita masih punya PR untuk pengentasan kemiskinan, pasca COVID memerlukan survive kembali, dan kompleks sekali, ya, ada krisis dunia dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka kita sebetulnya ingin pada kesempatan ini ada semacam harapan, ya, bahwa misalnya pembagian tugas sebetulnya ada semacam pie chart gitu, Pak, bahwa tanggung jawab Renstra mungkin 20-30 tahun ini beban yang akan dikelola oleh PBN itu berapa persen. Selebihnya adalah mungkin dari Cina, dari negara-negara luar, ya, seperti Uni Emirat Arab yang kemarin sempat gagal misalnya. Ya, kita nggak tahu nanti dari negara mana saja yang akan ikut di dalam keterlibatan ini. Jadi itu pertama sekali saya kira sangat substansial terkait dengan keberadaan IKN.
Nah, yang selanjutnya adalah membangun IKN itu tidak semata-mata sekedar membangun sebuah real estate, Pak. Ya. Jadi bukan hanya seperti kita misalnya ada membangun perumahan seperti Karawaci, di BSD, di Alam Sutra, dan seterusnya. Ya. Tetapi membangun IKN itu adalah membangun sebuah tata kelola pemerintahan. Ya. Yang tentu ini dari banyak aspeknya ini harus diperhitungkan. Misalnya pertanyaan saya, Pak, seberapa siap kita menjaga borders kita, Pak? Ya. Karena kita lihat di situ ada perbatasan dengan Kuching, ya, dengan Malaysia. Ya. Yang selama ini kita semua tahu, ya, ada banyak masalah di sana, Pak, terkait dengan pintu kita yang keluar masuk yang tidak terlalu aman. Ya. Mungkin terjadi penyelundupan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini karena ini berkaitan dekat sekali dengan ibu kota negara. Ya. Nah, dalam hal ini tentu memerlukan memang penjelasan dari TNI Polri, ya, terkait dengan seberapa siap kita untuk menjaga borders kita ini dalam konteks menjaga kedaulatan kita dalam konteks pengelolaan IKN. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita harapkan bahwa IKN ini akan menjadi prototipe, akan menjadi percontohan bahwa ibu kota negara yang dibangun itu seluruhnya berdasarkan atas yang disebut sebagai membangun berbasis kepada local wisdom, kearifan-kearifan lokal. Ya. Dari segi arsitekturnya pun, ya, ini jangan sampai juga terlalu modern minimalis, Pak, tetapi juga harus tetap kuat dengan etnisitas, kuat dengan kekuatan budaya yang dimiliki oleh kita. Ya. Ini juga harus mempertahankan kearifan-kearifan lokal ini harus kuat. Ya. Nah, yang kedua, kualitas air, kualitas udara, ya, penggunaan solar energy, ya, ini juga harus tergambar. Ya. Berapa persen kawasan hijau, ya. Sehingga ini bisa menjadi prototipe, percontohan, ya, bagi yang lainnya, Pak. Bahkan ini bisa menjadi dalam tanda petik secara nggak sadar akan menjadi kota wisata, Pak. Sungai yang dibentuk. Ya. Kalau tadi ada isu soal banjir, diskusi dengan Pak Bambang, ya, secara informal di luar tadi. Kalau ada isu banjir, kalau kita bikin sodetan atau sungai, ya, maka itu bisa menjadi sebetulnya terkelola dengan baik, bisa menjadi satu kawasan wisata tersendiri. Jadi dalam kesempatan ini tentu kita harapkan dan kita doakan, ya, Pak Bambang dengan teman-teman akan berhasil melaksanakan tugas ini, dan tentu sesuai dengan harapan Pak Presiden Jokowi, ya, di bulan Agustus, ya, mungkin tahun 2024 kita bisa menyaksikan Istana Negara di IKN sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan perimbangan sekaligus pendistribusian peran-peran zonasi kota. Ya. Meskipun kalau kita lihat ada beberapa negara yang gagal, ya, mungkin di situ kita bisa belajar seperti di Australia. Ya, tidak kurang seperti John Howard kemudian Paul Keating menyebut 1912 Canberra itu adalah kota pemerintahan yang gagal. Ya. Di Malaysia juga sama, tidak terlalu berhasil. Ya. Tetapi kalau di Indonesia, saya kira ya kalau bukan optimisme kita untuk membangun IKN, apalagi. Ya. Jadi untuk itu saya pribadi selaku anggota DPR Komisi 2 dari fraksi PKB tentunya memberikan support dukungan kepada pemerintah agar IKN ini terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Pak Difriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan komisi dan seluruh anggota DPR RI. Yang kami hormati pimpinan otorita dan seluruh jajarannya. Saya perkenalkan, nama saya Dipriyadi, nomor A126 dari Partai Gerindra, pemilihan Kalimantan Selatan 2.
Kenapa saya sampaikan Kalimantan Selatan 2? Agar diketahui bahwa saya berbatasan dengan ibu kota negara. Jadi wilayahnya Kabupaten Kota Baru yang berbatasan dengan ibu kota negara. Karena berbatasan, maka ingin mohon penjelasan dari pimpinan otorita mengenai konsep pengembangan SDM, khususnya wilayah sekitar, kemudian bagaimana solusi pertanahan yang masih ada kendala di tanah-tanah penguasaan adat. Yang ini barangkali perlu ada pendekatan khusus untuk melibatkan agar IKN ini bisa berjalan dengan baik. Saya secara pribadi dan sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan, setelah undang-undang IKN ini diputuskan, kami sangat gembira, kami sangat senang, dan kami sangat support. Oleh karena itu, ketika ini dibicarakan latar belakangnya, kenapa saya sependapat dengan pimpinan komisi bahwa motif-motif kenapa itu tidak perlu kita bahas lagi, karena sudah selesai tentang undang-undang IKN ini. Tinggal implementasi yang kita support, kita sukseskan dan kita bantu. Nah, oleh karena itu kami berharap optimis ini harus kita bangun. Banyak tulisan, banyak harapan masyarakat Kalimantan bahwa optimis ini harus kita bangun. Dan saya percaya pimpinan otorita dan seluruh jajarannya punya integritas untuk itu. Berkaitan dengan integritas itu, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bagaimana nanti suatu saat kita sudah punya pengalaman pembentukan otorita kota-kota baru di Indonesia yang masih ya dianggap setengah gagal karena munculnya persoalan-persoalan sosial budaya yang kita tidak bisa atasi. Misalnya bangunan-bangunan atau ruli-ruli yang disampaikan oleh kawan tadi, itu bagaimana mengantisipasi ruli ini tidak berkembang. Bisa kita terdeteksi dan kita bisa atasi. Sehingga betul-betul kota yang 3 tadi, saya lupa nama-namanya, kota sebagai kota city apa itu macam-macam itu betul-betul impian kita ya. Jadi tidak menjadi kota yang gagal atau semraut nantinya. Nah, ini dari awal kita bikin pijakannya sangat jelas. Dan penjelasan dari Bapak pimpinan otorita tadi sudah sangat jelas, dibagi beberapa zona. Tapi berharap zona pangan, ini untuk kami, Kalimantan Selatan, zona pangan jangan terlalu banyak di situ, Pak. Jadi presentasinya nggak usah besar. Biar kami aja nanti nyedain pangannya, Kalimantan Selatan yang nyedain pangannya. Kita distribusi ke sana. Karena kami juga ketika itu berkembang, Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang lumbung padi, lumbung pangan, itu bisa memberikan kontribusi kepada IKN. Saya kira itu saja harapan kami, dan mudah-mudahan kita lanjutkan, Pak. Kita teruskan, kita mantapkan apa yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi. Kita dukung, kita support. Mudah-mudahan IKN tetap berhasil dan harus kita perjuangkan dengan sekuat-kuatnya. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ifriadi. Pak Ihsan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota yang saya hormati, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Sekretaris, Wakil Ketua dan seluruh jajaran yang kami banggakan. Pertama-tama tentu kami sangat mengapresiasi kerja-kerja Ibu Bapak selama ini. Karena bukanlah satu hal yang mudah
untuk menjalankan sebuah unit organisasi yang di dalamnya sesungguhnya ada nilai-nilai politis yang sangat tinggi, Pak. IKN ini sebuah mega project yang memang punya visi misi ke depan yang besar, sebuah aktualitas dari mimpi-mimpi founding fathers kita dari zaman dulu ingin memindahkan ibu kota. Maka kerja Bapak itu bukan hanya sekedar soli atau kerja normal birokrat, tapi juga banyak sekali muatan-muatan politisnya. Oleh karena itu dalam pengerjaannya saya berharap Bapak Ibu harus betul-betul hati-hati, karena pasti semua akan dipolitisir. Kita belum tahu nanti bagaimana hasil pemilu 2024. Jangan-jangan ceritanya lain lagi, Pak. Oleh karena itu, semua yang ada di sini menjadi stakeholder pembentukan ibu kota Nusantara yang baru, kita pastikan semua berjalan lancar dan berhasil. Itu yang pertama. Kemudian saya mencermati dan melihat dari pemaparan Bapak, ada hal-hal yang membuat saya menjadi ragu kalau misalnya OIKN ini memang serius untuk membangun ibu kota negara. Yang pertama, saya lebih mencermati permasalahan sumber daya manusia. Pak Sekretaris dulu katanya dari pihak swasta profesional pasti paham betul bagaimana sumber daya manusia, human resource management itu menjadi penting karena merupakan faktor produksi ya yang akan menghasilkan barang atau jasa. Bahkan teori-teori manajemen yang baru menempatkan sumber manusia sebagai investasi. Sehingga nanti ke depannya bisa ada yieldingnya, bisa dinikmati oleh perusahaannya. Tapi dari pemaparan Bapak di sumber daya manusia strukturnya, saya tidak melihat ada keseriusan itu, Pak. Masih banyak posisi-posisi yang kosong. Terutama tadi pimpinan Pak Doli yang terhormat bicara sama kita, mau konsentrasi bahas masalah tanah, direktur pertanahannya saja belum ada. Ini serius, Pak. Kalau Bapak tidak konsentrasi, tidak menghargai sumber daya manusia dengan proyek yang sebegitu besar nilainya dan punya nilai politis yang tinggi, ini repot ke depannya. Siapa buat apa harus jelas. Nanti kalau enggak Bapak bebannya semakin tinggi loh, Pak. Direktur perencanaan mikro belum ada, direktur pertanahan belum ada. Direktur kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif belum ada. Direktur pendanaan belum ada. Yang notabene kalau di pemerintahan eselon 2 ini yang ada di lapangan. Mereka inilah yang merancang, membuat, dan pelaksana fungsi-fungsi organisasi di lapangan. Jadi saya harap, Pak, Bapak Ibu tahu dari semenjak disahkannya Undang-Undang 3 2002, itu Januari 2022. Dan paham betul bahwa Desember 2022 sudah harus jalan. Maka sumber daya manusianya juga harus dipenuhi. Ini menurut saya keteledoran yang nggak bisa dimaafkan gitu. Harus segera secepatnya Bapak isi itu. Itu menunjukkan keseriusan Bapak. Ya. Jadi dari waktu Januari 2022 sampai Desember itu waktunya cukup panjang. Posisi-posisi strategis belum diisi. Bahkan ada isu sengaja posisi ini tidak diisi. Dan dari berita yang kami dapatkan ada pengajuan untuk organisasi transisi IKN. Ya. Ini isu, Pak. Kalau anggota DPR enaknya gitu, boleh ngomong isu, boleh ngomong hoax karena dilindungi undang-undang. Tolong Bapak nanti konfirmasi. Ya. Nah, hal-hal seperti ini saya sudah katakan tadi, sangat politis. Maka dari itu Pak Ketua, kita sangat ingin sekali melihat ke IKN langsung. Ya,
karena ingin melihat kerjanya badan otorita seperti apa. Kalau yang saya lihat di TV, yang di Instagram, yang di medsos, itu yang kerja kementerian semua kok. PUPR, terus mana lagi tuh? ATR BPN, itu mereka semua Pak. Padahal dalam undang-undang, pasal 36 yang Bapak paparkan, ya, OIKN ini melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan IKN sesuai dengan, mana tadi ya, yang di awal ya. Lembaga setingkat kementerian bertanggung jawab pada kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, khusus Ibu Kota Nusantara. Artinya apa? Bapak merangkum semua pekerjaan ini. Maka dalam setiap kerja-kerja yang sifatnya vital dan strategis harus ada teman-teman badan otorita di situ. Saya belum lihat Pak. Saya belum lihat kerja-kerja strategis Ibu Bapak yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah, terutama seperti PUPR, ATR BPN. Saya belum lihat. Ini yang harus kita sama-sama pantau Pak Ketua, kita pergi ke sana, kita mau lihat di mana porsi-porsinya teman-teman OIKN. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami Pak. Kita zolim Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Yang terakhir masalah formasi ke Kemenpan RB. Kebetulan kami punya mitra dan sangat baik Pak Azwar Anas, itu Menteri Kemenpan RB. Di sini ada kesulitan mengenai formasi yang katanya tidak dipenuhi. Permasalahannya ada di mana? Kembali lagi, sumber daya manusia adalah senjata Bapak yang paling ampuh untuk menjalankan badan otorita ini. Maka kalau misalnya sumber dayanya tidak ada, formasinya tidak dipenuhi, di mana Bapak mau kerja? Apalagi belum lagi nilai-nilai politis yang sangat kental saya lihat dalam pembangunan otorita ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ihsan memberikan tausiahnya pada kita semua. Pak Toha. Terima kasih Ketua. Ketua Otorita IKN dan jajarannya, Kepala dan jajarannya yang saya hormati. Teman-teman yang saya hormati, saya akan memfokuskan ke halaman 17 Pak. Setelah saya membaca halaman 17 itu kan tanah yang ada di sana itu adalah tanah kawasan hutan produksi. Dan yang halaman selanjutnya menjelaskan tentang progres perolehan tanah hutan produksi tersebut. Jadi dari Kementerian LHK kemudian diterima oleh otorita IKN, lalu otorita IKN mengajukan hak pengelolaan kepada BPN. Pertanyaannya sejauh mana progresnya sekarang Pak? Jadi ini apakah sudah dimasukkan ke BPN? Apakah BPN sudah memberikan hak pengelolaan tadi? Atau gimana? Karena kemarin ketika kita mengundang BPN, itu
ada perencanaan wilayah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu apakah sama dengan yang disampaikan oleh OIKN tadi? Ada wilayah barat untuk apa, timur 1 apa, timur 2 apa, utara, selatan dan sebagainya. Saya kurang paham pemetaannya, itu apakah sama? Jadi begini Pak, itu baru dari tanah perolehan dari hutan produksi. Nah, katanya juga ada tanah hasil dari tanah provinsi, artinya tanah pemerintah provinsi. Nah, ini juga sejauh mana perolehannya, progres perolehannya. Lalu juga ada tanah-tanah ulayat, ada lagi tanah-tanah kerajaan. Ini sejauh mana juga prosesnya? Karena kalau ini tidak segera diselesaikan keabsahannya, statusnya, ini nanti jadi kendala di tengah. Ini hanya saya mengingatkan aja. Karena bukan hanya tanah hutan produksi saja, ya. Ini kan panjenengan kan menjelaskannya tanah hutan produksi aja yang diprogres begitulah. Ternyata ada tanah-tanah itu, Pak. Itu memang tidak dibicarakan secara formal, akan tapi secara informal, ya di sana itu ada tanah-tanah yang nggak jelas, yang saat ini katanya sudah diklaim menjadi BPN. Nomenklatur kalau Perpres itu Ibu Kota Nusantara, BPN nomenklatur kalau Perpres itu Ibu Kota Nusantara ya. Kalau Undang-Undang nomor 3 ini Ibu Kota Negara. Ini juga perlu diluruskan, saya juga nggak tahu. Banyak yang nyebut begitu ya. Ini peruntukannya apa, nomenklatur ini, peristilahan ini peruntukannya apa, dan yang Nusantara peruntukannya apa, yang negara peruntukannya apa. Jadi bisa dua kepanjangan, Ibu Kota Negara sama Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang nomor 36 saya. Ya. Kemudian sebenarnya tadi saya sudah sampaikan RDTR itu Pak, yang RDTR yang Bapak jelaskan di penjelasan ini, di makalah ini, di presentasi ini, itu apakah didasarkan pada hasil BPN dalam penentuan perencanaan wilayah itu? Ya, sebelum saya tanyakan apakah sama wilayahnya dengan yang ditentukan BPN, tapi sebelumnya pertanyaannya adalah apakah itu dasarnya dari perencanaan BPN itu? Ya. Saya pikir itu aja Pak, jadi kita fokus ke pertanahannya aja Pak. Karena begini Pak, sekali lagi yang muncul di permukaan di presentasi ini mungkin secara formal ya oke lah, artinya hutan produksi kawasan itu tanahnya, tapi ternyata tanah itu bukan dari situ saja. Mengapa sudah diselesaikan semuanya belum? Karena rajanya protes Pak. Ya, raja itu punya keturunan generasi. Nah ini kayak apa, ini terbuka aja nggak apa-apa Pak. Kita akan bantu itu karena jangan sampai rencana pemerintah dan rencana kita semuanya ini gagal karena nggak beres di depan begitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Toha. Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Bambang, Kepala Otorita IKN, beserta seluruh jajaran
yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Jam 9 pagi tadi saya sudah hadir di sini dan sudah bincang-bincang dengan Pak Bambang. Lalu saya minta izin ke ketua, ada perintah ketum untuk harus menghadap. Artinya saya tidak terlambat, itu yang saya sampaikan, pimpinan. Dipanggil ketum ngurusin koalisi besar kayaknya. Pimpinan, saya bersama Pak Doli adalah bagian dari Pansus IKN. Bagaimana dinamika daripada kehadiran IKN, dinamikanya sangat luar biasa. Apa yang diingatkan oleh Adinda Pak Ihsan itu menjadi cemeti bagi Bapak dalam bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tentu saya berharap karena yang dibangun ini adalah pusat pemerintahan, bukan real estate. Ini tegas, saya juga perlu menggarisbawahi, jangan ada nanti frame-nya, perencanaannya itu seperti itu. Ini milik rakyat. Rakyat akan berbondong-bondong datang ke sana. Oleh karena itu tentu dari awal perencanaan itu diperuntukkan adalah untuk membangun ibu kota negara. Ini perlu saya tegaskan karena kehadiran bapak-bapak yang di luar pemerintahan memang jadi sorotan ketika pemerintah menggabungkan. Maksud dan tujuannya memang adalah bagus. Karena adalah bapak-bapak yang dari swasta sangat berpengalaman tentang itu. Dan kami pun juga melakukan studi banding, studi tiru ke beberapa tempat yang diajak oleh pemerintah dengan kawan-kawan yang pansus itu. Tetapi itu adalah gunanya untuk mempercepat, memicu bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan harapan. Jadi bukan dalam pembentukannya itu untuk seperti yang saya sampaikan. Ini penting, Pak. Yang kedua adalah, barangkali kawan-kawan sudah menyampaikan, saya terlambat datang dalam forum ini. Tadi sudah saya sampaikan. Tentu banyak masalah-masalah yang Bapak hadapi. Karena kami ketika melakukan survei ke sana, itu dalam bentuk hutan. Dan kami hanya lewat helikopter. Tadi yang sudah kita ceritakan. Sedangkan obsesi dari pemerintah, terutama Pak Jokowi, sudah sangat jelas. Bagaimana tahun 2024 itu pelaksanaan daripada hari proklamasi bisa dilaksanakan di situ. Melaksanakan itu ya gampang-gampang saja. Ada di dalam hutan juga bisa melaksanakan itu. Tapi apa yang dikandung maksud oleh Presiden itu adalah percepatan terhadap pembangunan. Percepatan terhadap pembangunan tentu akan menimbulkan masalah manakala di dalamnya itu banyak masalah-masalah yang harus Bapak selesaikan. Complicated, saya rasa banyak. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi. Ada semacam ketidakseriusan persoalan tanah. Kami ini mitra dari BPN ATR, Pak. Tidak kunjung selesai. Makin rumit
complicated, dan lain sebagainya. Di satu sisi, itu belum ditaruh orang yang profesional yang menangani tentang hal itu. Ini jadi, apakah Bapak serius atau tidak ini? Ini jadi beban moral bagi kami, terutama kami-kami yang di Pansus. Sampai detik ini masih banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap pemindahan IKN, Pak. Maaf, baca aja di judul Transmedia. Dan ini juga merupakan tantangan juga bagi Bapak untuk survive. Walaupun ada tantangan seperti juga pelaksanaan pilkada di 9 Desember, hampir seluruh elemen tidak setuju, Pak. Sehingga kami bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sangat hati-hati dan sangat konsen dan serius. Akhirnya, alhamdulillah sangat sukses, Pak. Sukses dalam berbagai hal. Dalam menghadapi pandemi COVID tidak ada menimbulkan masalah dan juga persentase kehadiran juga mencapai sasaran dan itu. Itu menjadi pemicu Bapak juga hendaknya menurut hemat saya. Oleh karena itu bengkalai-bengkalai masalah-masalah harus diselesaikan sedini mungkin. Ini yang artinya apa? Kami ini di Komisi 2 sangat berharap ini survive pekerjaan Bapak. Jangan ada sandungan, apalagi ada informasi, kita nggak tahu juga rezim sekarang ini. Tapi kalau misalnya dalam kondisi sekarang ini keadaannya tidak mengembirakan, bisa-bisa saja undang-undang itu direvisi, mangkrak dan lain sebagainya. Ini kan rugi besar negara dan bangsa ini, Pak. Itu juga harus Bapak perhitungkan. Ini yang ingin saya tegaskan. Kemudian tentu saya juga pengen mendapatkan progress report yang Bapak lakukan sampai detik ini, kondisinya dalam keadaan apa, persentasenya bagaimana. Dan bagaimana pula pelaksanaan itu, kapan titik daripada pelaksanaan itu yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau saya tidak salah, anggaran tahun 2022, itu anggaran yang diturunkan itu adalah 12T. Betul apa tidak? 2023 adalah sebanyak 23,6T. Namun Pak, anggaran itu dimasukkan pada pagu anggaran kementerian dan lembaga yang bentuknya dengan kerjasama dengan otorita ini bagaimana? Ada yang di PUPR, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada yang Kementerian Perhubungan, total ada juga yang dari Kementerian Investasi, BUMN dan lain sebagainya. Nilai totalnya adalah 2023 itu 23,6T. Harusnya Bapak kan tahu itu, betul apa enggak ini? Kemudian bagaimana koordinasi, kemudian pemanfaatan, apakah hanya otoritasnya, nah itu Bapak ini kan yang punya otoritas. Itu kesepakatan, kami dulu tidak setuju namanya otorita, Pak. Otorita itu sama dengan Batam, pelaksana tugas dalam, bukan pemerintahan. Tapi akhirnya saya dan juga kawan-kawan yang tidak setuju kalah dalam menyikapi itu. Akhirnya kami terima. Termasuk juga nama Nusantara itu. Karena ibu kota dalam kurung titik-titik. Di last minute baru dibunyikan Nusantara. Saya ingat betul. Karena saya aktif dalam menyikapi pembahasan undang-undang itu. Oleh karena itu, juga banyak masalah yang Bapak hadapi tentang investor dan lain sebagainya. Dan lari dan ini dan itu. Rayuan yang luar biasa, puluhan tahun diberikan. Hak guna usaha dan lain sebagainya sampai 90 tahun informasi yang kami dapatkan dari berbagai media. Tapi respon kalau yang kami dengar, apa betul apa tidak, tentu saya minta konfirmasi juga dalam rangka percepatan ini.
investor yang masuk itu sejauh mana? Nah, apa ada atau bagaimana? Kalaupun ada, sejauh mana komitmennya? Ini adalah juga dalam rangka percepatan. Kalau datang investor tentu duit Bapak tampung, tentu bisa melakukan pembangunan. Sebab anggaran ini menurut yang kita bahas Pak, hanya dari anggaran jumlah yang ditetapkan dulu itu adalah 466 T. Negara, pemerintah, APBN hanya mengalokasikan anggaran itu 20%. Tentu Bapak harus mampu mengaktualisasikan apa yang diamanahkan oleh undang-undang ini. Kemudian apakah mampu kita untuk mewujudkan seperti gambaran perencanaan yang dibuat itu. Nah, ini kan sulit juga bagi Bapak. Kalau nggak ada uang, bagaimana Bapak bisa membangun? Jumlahnya sekian, hanya dari APBN, sedangkan yang lainnya adalah dari KPBU, swasta, BUMN. Ya, BUMN sekarang ini Bapak lihat aja lagi mana, semuanya pada rontok dan rugi kan. Apakah bisa kita mengharapkan anggaran dari BUMN itu? Kemudian dari investor swasta yang kita inginkan jumlahnya adalah 253 T. Sampai detik ini bagaimana pula progress reportnya? Ini adalah juga bagian skenario yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bapak. Inilah maksud dan tujuan kami barangkali. Bagaimana kehadiran Bapak di Komisi 2 adalah dalam rangka mensupport Pak. Saya mungkin menggarisbawahi apa-apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, karena ini adalah bidang pemerintahan. Mitra Bapak itu di Komisi 2 Pak. Walaupun berkaitan dengan anggaran, tugas kami juga membahas anggaran Pak. Bukan Komisi 11, maaf. Kalau ada yang menyebut tadi, maaf. Saya tidak bermaksud untuk itu. Karena kami, semua mitra kami ini kan ada pembahasan anggarannya, Pak. Dia akan butuh anggaran. Apakah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR BPN, di mana membahasnya? Sini. Lalu nanti dibawa ke badan anggaran. Itu mekanismenya. Jadi saya menggarisbawahi, karena saya tidak mengopi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bahwa ada persoalan apa saja yang berkaitan tentang prosesi pelaksanaan pembangunan IKN itu, Bapak koordinasi saja dengan pimpinan kami untuk melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 dalam rangka mensupport langkah-langkah perencanaan yang sudah digariskan. Mudah-mudahan obsesi ini bisa terwujud sesuai dengan harapan dan keinginan. Dan saya berharap kalau ada masalah-masalah juga tolong sampaikan kepada kami. Insya Allah kita akan carikan jalan keluar. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik untuk apa yang sedang Bapak hadapi itu. Barangkali demikian, pimpinan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Gaus. Pak Rifki. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua, pimpinan, dan anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, Kepala Otorita, Wakil Kepala Otorita IKN, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, saya punya sejarah sebelum Pansus IKN ini dibentuk di DPR yang diketuai oleh Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua kami di Komisi 2. Menteri Bappenas PPN, pada saat saya menjadi anggota Komisi 5 dulu sejak awal kami dilantik pada akhir 2019, awal 2020, telah memaparkan rencana pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pada saat itu saya mengatakan bahwa IKN ini adalah perjuangan kita semua secara kolektif
dari sisi anggaran bukan hanya multi-years program, tapi multi-period program. Dan karena dia adalah multi-period program, maka pendekatan yang harus kita lakukan untuk IKN tentu harus memiliki alas hukum yang kuat, yang memungkinkan tidak goyah antar satu periode ke periode lain. Kendati memang tidak ada jaminan sedikit pun pergantian rezim dan arah politik hukum itu akan tetap bertahan. Satu-satunya alasan saya kira yang akan membuat IKN ini dipertahankan adalah sejauh mana progres kita semua bekerja untuk IKN. Karena itu pertanyaan pertama saya, dari skala 0% sampai 100%, sudah berapa persen kira-kira capaian yang dikerjakan di IKN, baik secara otonom oleh otorita IKN maupun oleh kementerian lembaga lain. Kita tahu tentu dari sisi anggaran tidak semua ada di otorita IKN, tapi juga ada di kementerian lembaga lain. Kami di Komisi 2 DPR RI perlu mendapatkan keyakinan berapa persentase itu, sehingga kita bisa berhitung nanti sampai dengan akhir 2024, kami ini masa jabatan habis 1 Oktober 2024, Saudara Presiden habis masa jabatan 20 Oktober 2024, kita akan sampai pada titik mana. Saya sejak awal termasuk yang agak pesimis, Pak Kepala dan Wakil Kepala Otorita, terkait dengan intervensi investasi di IKN, kalau kemudian stimulan dengan dana APBN itu tidak kita lakukan dengan baik. Dan saya kira pesimisme saya pada saat di Komisi 5 dan sekarang saya di Komisi 2, itu terbukti bahwa banyak sekali investor yang kita undang, mereka lebih kurang dalam tanda kutip menunggu kira-kira seberapa mapan kita melakukan persiapan pembangunan infrastruktur, penyiapan kawasan, dan lain-lain di IKN. Karena itu diskusi kita menjadi sangat relevan, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Helmi misalnya, kalau kita mengandalkan APBN saja, APBN kita tuh sudah bleedingnya luar biasa. Karena 2 tahun 2020, 2021, bahkan 2022 kita harus menanggung akibat dari COVID-19, bukan hanya dalam konteks sektor kesehatan, tapi juga dalam sektor ekonomi dan sosial, yang itu angkanya tidak kecil. Nah, ruang atau portofolio APBN kita untuk IKN menjadi sangat terbatas. Nah, ikhtiar-ikhtiar ini saya kira perlu kita bicarakan dengan jujur, dengan objektif, dengan terbuka, tanpa kemudian harus kita tutup-tutupi apa yang menjadi persoalan. Tadi beberapa senior di Komisi 2 meminta untuk kita petakan masalah. Jadi satu hal saya ingin bertanya soal progres, hal yang lain tentu saya ingin kita bicara soal masalah-masalah yang kita hadapi untuk kita urai bersama. Karena legacy ini adalah legacy kita bersama, bukan sekedar legacy kepala otorita, wakil kepala otorita. Saya ingin katakan ini bahkan pertaruhan karir Pak Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita. Saya tahu betul karir Bapak luar biasa sebelum ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala Otorita. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di tingkat internasional. Jangan sampai kemudian, dalam bahasa Ustadz Ihsan, ini tidak husnul khotimah, tapi su'ul khotimah nanti. Karena persoalan IKN ini. Sementara IKN itu tidak bisa diselesaikan sendirian oleh otorita IKN. Yang kedua, RPP tentang kewenangan khusus otorita sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu sampai sekarang kan belum kita bahas. Belum pernah dibahas. RPP ini oleh Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara diwajibkan prosesnya harus dikonsultasikan kepada DPR. Kita tahu di dalam RPP ini ada banyak sekali dimensi, beberapa dimensi diantaranya tentu berkaitan dengan Komisi 2 DPR RI. Terkait dengan pemerintahan, terkait dengan kepegawaian, terkait dengan tata ruang dan pertanahan, bahkan juga saya kira dalam beberapa hal juga terkait dengan bagaimana hubungan ya, antara otoritas IKN dengan provinsi dalam tanda kutip induk Kalimantan Timur. Kita di Komisi 2 DPR RI ini Pak, sering juga berdebat soal bagaimana posisi wilayah otorita IKN itu sebagai daerah pemilihan dalam konteks elektoral. Karena hak untuk memilih dan dipilih bagi setiap warga IKN itu kan tidak boleh, tidak kita protek di dalam konstitusi dan undang-undang. Nah, hal-hal ini saya kira perlu cepat kita lakukan
kalau kita boleh bilang sangat terlambat, RPP ini sudah sangat terlambat. Jangan menunggu Bapak dari kementerian lembaga lain atau dari leading sektornya misalnya di Kemensesnek atau di Seskap atau di Kemenkumham, jangan. Bapak saya sarankan lebih aktif untuk mengurus ini, karena kalau ini boleh disalahkan, siapa yang paling salah? Nanti menunjuk kepada muka Bapak-Bapak, bukan kepada beliau-beliau tadi. Walaupun kalau kita di ruangan ini mengerti siapa sebetulnya yang paling otoritatif untuk kemudian melakukan pengajuan ini. Tapi karena Bapak-Bapak sudah ditunjuk, saya menyarankan berpikir dan bekerja out of box untuk menyelesaikan RPP tentang kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Yang ketiga, terkait dengan pertanahan. Saya agak khawatir ketika Presiden, termasuk mitra kerja kami Menteri ATR BPN, mengumumkan kepada publik bahwa ada kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan pemberian hak-hak atas pertanahan di Ibu Kota Nusantara, yang waktunya itu kalau kita perpanjang totally bisa 100 sampai 160 tahun. Kita tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN ada beberapa pasal yang memberikan kewenangan secara khusus lex spesialis kepada IKN dalam konteks pertanahan, misalnya ada hak pakai, hak pengelolaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kemudian di dalam undang-undang itu tidak disebutkan term waktunya berapa lama. Nah, kemudian dalam peraturan turunannya dibikinlah waktu yang cukup membuat kritik oleh publik. Bagi saya, kritik publik itu bisa dijawab dengan banyak argumentasi. Tapi yang paling mengkhawatirkan, kalau kemudian haknya sudah diberikan, misalnya kepada calon investor, tetapi kemudian nanti digugat ke Mahkamah Agung melalui judicial review. Karena waktu yang diberikan itu bertentangan atau tidak sama atau tidak linier dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Niat awal kita untuk memberikan kepastian hukum atas pertanahan kepada calon investor, memberikan kepastian agar berinvestasi dengan baik, justru bisa menjadi blunder kalau kemudian ini tidak diantisipasi dengan baik. Justru menurut pandangan saya, idealnya RPP-nya itu diselesaikan dulu, di dalam PP itulah kemudian diberikan atribusi hukum kepada IKN termasuk dalam konteks tata ruang dan pertanahan, dan baru setelah itu kemudian ada intervensi tertentu secara positif tentu kepada calon-calon investor yang ingin berinvestasi di IKN untuk diberikan kepastian mereka mengelola tanah dalam waktu yang cukup panjang. Tapi ini kan sudah terlanjur terbalik ini. RPP-nya belum, tapi kemudian ketentuan-ketentuan terkait tadi sudah dilakukan. Yang terakhir, saya lahir, besar, dan asli Kalimantan, Pak. Saya tadi kalau yang kawan-kawan yang lain ingin melihat wilayah atau kondisi real Ibu Kota Nusantara, itu tempat main saya sejak kecil, Pak. Saya nggak terlalu tertarik sebetulnya, karena pohon-pohon itu, saya ini rindunya kota-kota, Pak. Jadi karena udah kelamaan di kampung tinggalnya, gitu. Tapi belakangan, saya mendapat cukup banyak aspirasi dari saudara-saudara saya di Kalimantan. Yang kalau kita gunakan pendekatan legal formal, mungkin aspirasi ini boleh kita indahkan, tidak kita pedulikan. Karena mereka tidak memiliki alas hak yang sempurna atas klaim mereka terhadap tanah. Tapi persoalannya adalah konstitusi itu memberi perlindungan dan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, satu. Yang kedua, konstitusi juga memberikan pengakuan dan perlindungan dalam konteks hak asasi, human rights, terhadap hak-hak atas tanah. Termasuk mereka-mereka yang mengklaim bahwa jauh sebelum IKN ada dan berbagai hak-hak yang diberikan oleh negara, itu mereka kuasai. Termasuk Kesultanan Kutai Kartanegara, yang sudah cerita kemana-mana dengan berbagai macam besit yang mereka perlihatkan kepada kita semua. Saya mendorong agar ada proses mediasi yang baik. Sebagai sesama anak bangsa, saya meyakini kita pasti punya jalan keluar untuk ini. Jangan sampai nanti investasi masuk, ada pihak keluar masuk,
mereka sudah berkomitmen untuk mendukung pembangunan di IKN, persoalan-persoalan ini belum selesai. Jadi lebih baik kita selesaikan sekarang, mumpung belum terlalu jauh. Dan saya kira orang-orang Kalimantan tuh by prinsip orang yang bisa diajak bicara, Pak. Bapak kan sudah hampir 1 tahun lebih di situ kan, Pak. Orang-orang yang bisa diajak bicara, orang-orang yang saya kira bisa diajak berdiskusi dan bermusyawarah. Kami diajarkan untuk itu sejak saya kecil. Dan saya kira kita tidak pernah resisten dengan siapapun. Kalimantan itu orang yang terbuka, berbagai etnis ada di sana, selain kami etnis asli sana. Sekarang banyak sekali etnis yang lain, dan saya kira sekali lagi persoalan yang terakhir ini menjadi stressing point saya, agar kita semua bisa memitigasi konflik. Saya tidak akan sungkan-sungkan untuk mengingatkan kita semua pada persoalan yang terakhir ini, karena ini adalah aspirasi dan suara dari saudara-saudara kami di Kalimantan. Terima kasih, selamat bekerja Pak Kepala Otorita, Pak Wakil Kepala Otorita dan seluruh jajaran. Terima kasih banyak dan selamat menghasilkan legacy bagi Indonesia, Komisi 2 DPR RI bersama Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Pak Arianta. Pak. Terima kasih. Pak Isan, Pak, udah pindah sana Pak Isan? Pak Isan pindah. Oh iya. Polisi besar. Iya. Silakan Pak Arianta. Terima kasih pimpinan Komisi 2 dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, jajaran Otorita IKN yang saya hormati pula. Dari yang sudah disampaikan paparan oleh Otorita IKN, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan di Komisi 2 ini. Saya menyarankan agar Otorita IKN itu menjadi mitra Komisi 2, karena saya melihat ada kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya dengan BKN, kemudian Kementerian PAN, kemudian juga Kementerian ATR BPN. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengulangi yang disampaikan saudara saya yang asli Kalimantan, karena beberapa waktu lalu saya sempat menengok ke Samboja, Bapak. Juga ada satu pesanan dari beberapa lurah maupun masyarakat adat berkaitan dengan bagaimana tanah-tanah adat, kemudian tanah-tanah ulayat, kemudian juga tanah warga transmigrasi, baik yang lokal maupun yang dari luar Kalimantan, di mana menurut pengakuannya mereka transmigrasi itu ada yang tahun 70, dan ada tahun 84 itu ada, dan kemungkinan ada beberapa yang lain kedatangannya di situ. Dan sama yang disampaikan saudara saya, bahwa mereka ada yang tidak punya alas hak, karena memang menurut pengakuannya itu tanah ulayat. Kemudian ada yang juga ada alas haknya, tetapi baru pada tingkat desa atau kelurahan. Bahkan beberapa sudah sampai tingkat kecamatan. Dan yang saya lihat itu terregistrasi. Ini mohon juga harus diselesaikan secara baik-baik, dan yang paling tepat melibatkan ATR BPN sama Kementerian Lingkungan Hidup. Khusus yang di Samboja, yang di hutan Tahura, Pak, itu ya. Di situ dikuasai, kalau yang transmigran itu 70, 84 sudah menguasai. Tetapi tiba-tiba di tahun 2014 muncul surat keputusan Menteri Kehutanan saat itu, di situ dijadikan hutan. Ini yang barangkali perlu perhatian kita semua untuk bagaimana hal-hal yang begini diselesaikan secara baik-baik. Kasihan masyarakat yang sudah begitu lama menempati di situ dan mereka membayar pajak. Kemudian yang ketiga, saya total mendukung IKN ini untuk sukses.
Kemudian saya menghimbau kepada pengelola IKN, hal-hal apa yang Komisi 2 itu perlu support apa? Karena yang tahu persoalan adalah bapak-bapak yang di otorita IKN. Saya yakin kawan-kawan di Komisi 2 semuanya akan mensupport. Kemudian yang keempat berkaitan dengan target penyelesaian RDTR-nya itu kapan? Karena tadi yang di wilayah Sambuja, kemudian Muara Jawa belum clear. Itu kira-kira targetnya kapan? Kemudian juga apakah di dalam tata ruang nanti juga akan menampung sektor usaha kecil mikro, Bapak? Seperti pedagang-pedagang yang nanti didorong untuk menjadi pedagang pasar itu, Pak. Karena itu melayani kebutuhan harian nanti. Kemudian terakhir berkaitan dengan larangan pengalihan hak atas tanah, baik itu tanah yang sudah bersertifikat atau belum bersertifikat. Ini sampai kapan? Karena ini juga menjadi pertanyaan warga masyarakat lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Oh, Pak Bagus, silakan. Terakhir pimpinan yang saya hormati dan seluruh otoritas yang hadir. Saya ingin mempertegas apa yang disampaikan anggota sebelumnya, Ketua. Yang pertama adalah bagaimana kita rapat ini tidak hanya mendengar laporan baik-baik saja. Jadi yang perlu kita dengar adalah bagaimana permasalahan yang ada di situ. Seperti yang saya masih ingat waktu kunjungan tahun yang lalu, BPN menyampaikan banyaknya overlap yang terjadi di bidang pertanahan di areal IKN. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempertanyakan kira-kira gambaran data terkait dengan penyelesaian tanah yang konon ceritanya juga gajah-gajah besar yang memiliki tanah di sana. Bagaimana overlap tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tata ruang. Nah, di tata ruang ini, kalau saya baca di materi ini sudah bagus sekali. Saya mengapresiasi paparan Pak Kepala juga sangat komprehensif. Nah, ini bagus sekali dan akan lebih bagusnya lagi bila mana ada blueprintnya, gambaran secara detail agar kami di Komisi 2 ini mengetahui secara detail bila mana nanti ada masyarakat bertanya, nah kami lebih bisa memperjelaskan secara lebih mendalam. Nah, dan sejalan dengan apa yang anggota sebelumnya disampaikan, saya juga secara pribadi mendukung bagaimana Bapak ini menjadi mitra kerja kita. Dari sisi kelembagaan, ini penting sekali. Nah, tidak hanya di dalam menyuarakan keuangan, karena banyak hal yang berimpitan dengan mitra-mitra kerja Komisi 2 yang lainnya. Itu kira-kira Ketua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan IKN ini harapan saya tidak sama seperti halnya kita membangun sarana prasarana PON. Sebelum terlaksana semangat semua, tapi begitu PON selesai semua terbengkalai, Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus Adi. Cukup ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita udah lewat 1 jam 15 menit. Nggak apa-apa lah, karena ini penting menyangkut dengan masa depan Indonesia. Saudara Kepala Otorita IKN dan Bapak Ibu semua jajaran, tadi sudah banyak sekali, hampir semua pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI menyampaikan ya masukan, saran, pandangan gitu. Yang saya kira ini baik untuk pengembangan, baik itu untuk otorita maupun juga untuk pengembangan IKN-nya itu sendiri gitu.
Nah, kami persilakan Saudara Kepala untuk menjawab atau merespons dari apa tadi yang disampaikan. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi pertama tentu kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua anggota dari Komisi 2 yang telah memberikan berbagai macam saran dan juga pendapat yang menurut kami memang kami butuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas ke depan. Saya ingin mulai dengan peta besar bahwa pemindahan ibu kota ini tidak berdiri sendiri, seperti halnya disampaikan tadi oleh beberapa penanggap bahwa ini merupakan bagian dari visi Indonesia 2045. Sehingga pada saatnya nanti kita harapkan bahwa IKN menjadi super hub ekonomi yang dapat menggerakkan ekonomi yang jauh lebih merata dan juga dapat mengentaskan Indonesia dari middle income countries ataupun negara berpendapatan menengah menjadi high income countries pada waktunya nanti di 2045. Dan juga ada satu transformasi yang sangat mendasar di situ dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, sehingga diharapkan tadi sudah disampaikan juga bahwa IKN sebagai kota yang kelas dunia, sebagai kota yang juga merupakan perpaduan antara kota pemerintahan, kota bisnis, kota sosial budaya, dan juga kota yang menggambarkan kebinekaan itu juga nanti akan dapat terwujud pada tahun 2045. Saya ingin mulai dari tata ruangnya dulu karena tanah itu merupakan tidak bisa dilepaskan dari tata ruang. Jadi undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya yang kita lihat memberikan amanah kepada kami untuk melakukan pengelolaan di 256.000 hektar, Bapak sekalian. Di peta yang tadi kami sampaikan, 256.000 hektar itu lebih lanjut diatur lagi bahwa 65% dari 256.000 hektar itu akan menjadi hutan tropis. Jadi kalau yang sekarang masih menjadi hutan produksi harus dihutankan kembali sehingga menjadi hutan tropis. 25% akan menjadi kota dan kotanya sendiri diharapkan menjadi kota yang hijau, green, dan kota yang smart ataupun berteknologi yang dapat membantu kehidupan sehari-hari dari warga kota itu sendiri. 10% nanti akan dialokasikan untuk daerah hijau lain termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan agriculture ataupun pertanian. Sehingga tadi kalau ada pertanyaan tentang pertanian memang ada beberapa pusat-pusat dari 9 wilayah pertanian itu yang akan nanti dijadikan pusat-pusat yang berhubungan dengan pertanian dan juga yang berhubungan dengan supply chain pertanian. Jadi ada kemungkinan tidak harus IKN itu memproduksi sendiri beberapa kebutuhan dari kota itu, tetapi juga membuat satu supply chain yang berkaitan dengan daerah-daerah lain sehingga dapat dilakukan efisiensi daripada semua rantai pasok yang berhubungan dengan pertanian. Nah, Ibu sekalian, dari 256.000 hektar itu yang kita harus lihat juga bahwa IKN tidak berdiri sendiri, ada konsep yang namanya Three Cities atau 3 kota, yaitu IKN, Balikpapan, dan juga Samarinda, yang akan menjadi satu bentuk pengembangan regional, pembangunan regional atau regional development. Nah, di situ juga dikandung maksud tidak hanya 3 kota ini, tetapi juga kota-kota yang nantinya akan menjadi daerah mitra. Istilahnya daerah mitra di dalam undang-undang dan peraturan perundangan yang lain, dibuka kemungkinan bahwa daerah mitra adalah daerah yang memiliki hubungan, apakah itu hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya dengan IKN, yang nantinya akan juga dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang akan dinikmati oleh IKN Nusantara. Nah, tadi misalnya ada pertanyaan bagaimana dengan daerah-daerah yang langsung berbatasan ataupun daerah yang memiliki hubungan katakanlah ekonomi, saya kira ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Untuk pembiayaan, Ibu sekalian, memang angka yang kami dapat dari Bappenas melalui satu studi yang saya kira Pak Ketua Komisi dan juga beberapa anggota Pansus mengetahuinya, sekitar 466 triliun dibutuhkan untuk membangun IKN Nusantara, di mana 20% nantinya dari APBN dan 80% dimintakan untuk adanya partisipasi swasta. Nah, ini tadi berkaitan juga dengan pertanyaan PPP akan ada di mana. Saya kira public private partnership ataupun konsep
pemerintah dan badan usaha. Pemerintah dan badan usaha PPP ini nantinya akan masuk ke sana, dan saya kira ini akan masuk ke beberapa sektor, bisa saja masuk kepada sektor yang berhubungan dengan infrastruktur saja, atau juga bisa berhubungan dengan yang kami sebut sebagai pembangunan wilayah. Jadi ada bagian-bagian dari pembangunan di IKN yang sifatnya master developer ataupun sub master developer yang nantinya juga bisa dikelola oleh swasta. Nah, ini tentu akan juga mengurangi beban pemerintah yang tadi juga disebutkan, sehingga diharapkan dengan partisipasi swasta ini nantinya keleluasan fiskal atau fiscal space pada jangka panjang, mohon diingat bahwa ini nanti akan kita bangun hingga tahun 2045, cukup jauh ke depan, jadi 20 tahunan dari sekarang, dan diharapkan tentu konsistensi dari pembangunan itu sendiri harus kita sama-sama lakukan dan kejaga bersama. Nah, kalau kita lihat dari turunan dari 256 hektar, tadi kami sampaikan di peta bahwa akan ada 9 wilayah pembangunan, istilahnya begitu. Jadi RDTR tadi yang ditanyakan, apakah RDTR ini sama dengan ATR BPN? Jawabnya adalah sama, Bapak sekalian. Karena yang membuat pertama juga memang dari ATR BPN dan kemudian dilimpahkan kepada kami. Dan kemudian dari kami bahan-bahan tersebut tentu kami olah lebih lanjut, kami lakukan konsultasi publik juga lebih lanjut, dan juga kami lakukan beberapa hal yang berhubungan dengan misalnya masukan-masukan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi apa yang kami tetapkan berdasarkan 4 RDTR dan yang insya Allah yang 5 RDTR yang menyusul ini dapat kami lakukan pengesahannya dalam 1-2 bulan ke depan, buat sekalian. Sehingga memberikan satu kepastian, karena tata ruang ini akan menjadi satu tools kita, satu alat kita, di mana kita bisa membuat satu kepastian alokasi lahan untuk berbagai macam peruntukan, ya, apakah itu peruntukan pemukiman, kemudian peruntukan lain, misalnya mixed use, ataupun juga tourism development, ataupun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu yang kami sekarang sedang kejar, sehingga harapan kami RDTR ini akan menjadi sama-sama kita jaga, karena kalau tidak tadi ada cerita-cerita misalnya perkembangan di Batam dengan Ruli dan sebagainya, karena ketidakmampuan kita untuk menjaga RDTR ini. Dan itu kaitannya juga dengan pengalihan hak atas tanah, Ibu Bapak sekalian. Kami tentu akan, pertama kali yang kita lihat adalah kesesuaian dengan tata ruang. Apabila sesuai, tentu akan lebih mudah bagi kami untuk melakukan berbagai macam kegiatan di sana dan memberikan perizinan misalnya. Tapi kalau yang tidak sesuai, tentu harus kita carikan jalan. Apakah misalnya tanah tersebut akhirnya akan dimiliki oleh otorita, ataupun kemudian kita ingin agar yang memiliki juga bisa direlokasi, ataupun juga melakukan land consolidation, atau beberapa opsi-opsi lain yang sekarang kita sedang cari jalannya. Nah, untuk berapa lama masa tugas kami di tugas OIKN, saya kira peraturan perundangan sudah menggariskan bahwa kami 5 tahunan, buat sekalian, dan saya kira kalau kita lihat dari apa yang kita bisa kerjakan dalam rentang waktu hingga 2045, maka persoalan-persoalan yang ada sekarang memang harus dilakukan secara step by step dan tidak dapat kita lakukan secara langsung. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang, kalau tadi Ibu sekalian melihat paparan kami berfokus di 36.000 hektar karena memang itu yang akan kami lakukan sekarang sebagai prioritas, karena kami ingin 2024 nanti memang ada satu bagian dari kota yang mungkin kira-kira 921 hektar plus, mungkin akan mendekati 1.000 hektar yang nantinya bisa terwujud pada waktu kita melakukan upacara kemerdekaan kita di 17 Agustus 2024, dan itu bisa dilihat di lapangan, apakah itu nanti berupa tower-tower daripada perumahan para aparatur ASN dan TNI Polri, kemudian beberapa tower-tower yang juga mungkin akan dibangun oleh swasta. Kemudian ada 4 kantor Menko yang kita sedang bangun, akses-akses jalan, dan kemudian juga 1, 2, dan mungkin lebih dari itu dari swasta. Kita mengharapkan nantinya juga ada pembangunan dari swasta yang bisa menjadi showcase di tahun depan
sehingga itu akan membuat satu market confidence ataupun kepercayaan pasar. Nah, kalau kita lihat itu, maka yang kita lakukan sekarang tentunya akan fokus kepada apa-apa yang kita bisa lakukan dalam hal kita membenahi ataupun melengkapi semua peraturan perundangan. Tadi kita sampaikan tata ruang, kemudian juga berbagai insentif. Dengan keluarnya PP investasi, Ibu-Bapak sekalian, maka hal-hal yang ditanyakan tadi yang berhubungan dengan masa pemberian hak-hak atas tanah misalnya sudah terelaborasi di sana, dan tentunya memberikan hak atas tanah dalam satu rentang waktu tidak semata-mata kita memberikan dengan mata tertutup, tapi juga ada milestone-milestone ataupun ada beberapa rambu-rambu yang kita bisa pakai untuk mengevaluasi, Ibu sekalian. Jadi tidak ada misalnya memberikan langsung dalam satu periode tertentu tanpa adanya evaluasi, dan evaluasi itu kita butuhkan untuk memperlihatkan konsistensi antara tata ruang dan investasi yang akan kita bangun. Apakah lahan-lahan yang yang akan di take over oleh kita itu nantinya akan merupakan lahan pemerintah? Saya kira akan ada dua jenis, Ibu sekalian. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan pemerintahan akan menjadi barang milik negara. Tapi di luar itu ada yang istilahnya aset dalam penguasaan. Dan ini tentu yang aset dalam penguasaan kami inginkan agar bisa dilakukan transaksi-transaksi, terutama untuk perumahan ini bisa dijual belikan, sehingga nantinya hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi swasta, kemudian partisipasi masyarakat juga kita bisa sama-sama lakukan di dalam aset dalam penguasaan itu. Hal lain yang ingin koordinasi dengan Menpan RB, Ibu-Bapak sekalian, ini yang akan pindah di tahun depan dimulai dengan 17.000 kira-kira ASN, TNI, dan Polri. 17.000 itu terdiri dari 5.000 TNI dan 12.000 ASN. Kenapa kita mengadopsi angka tersebut? Karena kita juga melihat kapasitas dari kantor-kantor yang akan kita bangun, Ibu sekalian. Jadi 17.000 itu memang match dengan angka-angka ataupun kapasitas dari gedung-gedung yang akan kita bangun pada tahun depan. Kalau terlalu rendah, tentunya kita akan melihat gedung-gedungnya nanti kosong. Kalau terlalu banyak, nanti tentu juga tidak bisa kita melakukan optimasi atau efisiensi, sehingga apa yang diambil dalam rapat internal dengan Presiden adalah angka 17.000, dan itu merupakan bagian dari 60.000 dari ASN, TNI, Polri yang akan mulai pindah pada tahap pertama di tahun depan. Ya. Nah, tentu saja kami sangat concern buat yang pindah, tidak hanya pindah itu disediakan perumahannya saja, tapi juga fasilitas lain seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan juga amusement ataupun hiburan yang akan kita coba wujudkan dengan partisipasi swasta untuk membangun kemungkinan ada department store di sana, kemungkinan juga ada beberapa brand yang akan masuk di sana sehingga mereka nanti akan betah untuk berada di IKN dan pindah sebagai pindah yang pertama. Nah, itu semua yang sekarang kita lakukan dan kita detilkan bekerjasama dengan Menpan RB, Ibu sekalian. Jadi Menpan RB yang membuat satu list, dan list itu tentu dikonsultasikan dengan masing-masing KL, kementerian lembaga. Masing-masing KL yang akan pindah sudah dimintakan siapa saja yang kira-kira harus pindah pada tahap pertama ini, dan nantinya tentu akan secara bertahap mereka akan pindah dengan satu budaya baru. Ini permintaan Presiden bahwa budaya baru itu adalah new working living, the working, dan running, katanya begitu. Jadi bekerja, hidup, dan juga belajar, satu pola katakanlah birokrasi yang baru yang harus diwujudkan di IKN di masa depan. Nah, jadi 17.000 itulah yang akan pindah di tahap awal. Hal lain yang ingin sampaikan adalah dalam hal permasalahan ataupun bukan permasalahan sebetulnya, karena dengan mereka saudara-saudara kita yang sekarang ini memang ingin agar
hak-hak ulayat, hak-hak masyarakat adat itu nanti akan katakanlah diidentifikasi dan juga diberikan wadah yang sesuai. Untuk ini kami dan para deputi sudah turun ke lapangan, Bapak Ibu sekalian, dan melakukan dialog dengan mereka. Saya kira dalam hal kita melihat permasalahan ataupun meletakkan mereka di dalam kerangka bahwa mereka itu adalah warga kami di IKN. Jadi apakah itu masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang hidup di sana, kami melihatnya sebagai warga kami, warga IKN, dan tentunya kami harus bantu semaksimal mungkin agar mereka nanti kesejahteraannya juga meningkat, agar mereka juga nanti tidak menjadi penonton pada waktu IKN itu dibangun. Kami ingin mereka juga merupakan bagian dari IKN itu sendiri. Kami juga membuka kemungkinan adanya heritage area. Jadi ada 1 atau 2 atau 3 area di dalam IKN Nusantara yang memang memperlihatkan bahwa ada kearifan lokal di situ, ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan budaya dan sebagainya, yang berhubungan dengan adat, yang dapat tetap dilakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN ke depannya. Jadi kami dalam proses sekarang adalah melakukan dialog-dialog dengan berbagai pemuka-pemuka masyarakat dan juga berbagai macam kelompok masyarakat adat dan sebagainya. Nah, untuk yang berhubungan dengan tanah, saya kira mafia tanah dan sebagainya, ini memang kami sedang menyelesaikan satu perka untuk transaksi pertanahan. Kami harapkan ini juga akan nanti segera kami tetapkan yang akan mengatur bagaimana nanti mereka yang memiliki tanah itu dapat melakukan transaksi. Tentunya berbekal, saya sama dengan beberapa ibu bapak sekalian yang tadi menganjurkan bahwa untuk kepastian hukum dan sebagainya, maka tata ruang merupakan salah satu yang memang kita harus pegang, dan dari situlah nanti kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keseharian dari para penduduk yang akan hidup di IKN Nusantara. Untuk nomenklatur Ibu Bapak sekalian, saya kira di Undang-Undang Nomor 3 2022 disebutkan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara. Jadi memang sebelumnya IKN ini kadang-kadang disebut IKN Ibu Kota Negara, tapi kemudian dengan setelah adanya undang-undang ini kita bisa mengatakan bahwa IKN itu adalah Ibu Kota Nusantara. Untuk RPP kewenangan khusus, Ibu Bapak sekalian, kami mungkin mohon ada arahan lanjut karena dari rekan-rekan di Bappenas, terutama yang menjadi inisiator dari undang-undang ini, RPP ini, menyampaikan bahwa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito, itu sudah pernah dikonsultasikan Bapak Kepala, Bapak Ketua Komisi 2 di Komisi 2. Sehingga posisi sekarang memang Bappenas mengajukan bersama Kemendagri mengajukan ke Kemensetnek untuk dilakukan, kemudian nanti ke Kemenkumham, harmonisasi dan ditetapkan. Jadi kalau kami mendengar informasinya ini sudah dibahas di Komisi 2 sebelumnya, sehingga ini memang sudah dalam posisi lanjut gitu. Ya. 21 September. Tanggalnya 21 September. Tanggalnya juga kami memiliki tanggal 21 September, Ibu Bapak sekalian. Ada dalam satu butir yang menyatakan bahwa ini memang sudah dilakukan konsultasi. Nah, untuk yang karyawan dan sumber daya manusia, kami senang sekali tadi mendapatkan arah saran dan usulan bahwa ini memang sangat penting. Kami sendiri melihat ini sangat penting, Pak. Kami keteter kalau boleh jujur, kalau ini tidak segera dilengkapi. Ya. Kami melakukan rekrutmen iya, dan kemudian tapi ada beberapa yang kami masih terkendala, dan mungkin ini kami mohon dapat bantuan dari Ibu Bapak yang terhormat di Komisi 2 untuk dapat meng-hire mereka yang dari swasta. Kami sekarang masih terkendala dengan undang-undang ASN bahwa dari swasta tidak bisa masuk di level direktur, Pak.
Nah, padahal kami ingin sekali bahwa ini karena IKN Nusantara ini diharapkan menjadi satu pola how to manage the new city ke depan gitu ya. Ini harusnya kita juga melihat bahwa aspek profesionalisme, aspek-aspek kemampuan dari individu itu yang dilihat. Apakah itu dari swasta ataupun non swasta, pemerintah dan selanjutnya saya kira itu nanti merupakan yang kedua. Tetapi yang pertama justru kompetensi yang kita inginkan. Jadi kami dalam posisi meminta fatwa dari Menpan RB dan KASN untuk dapat merekrut level direktur itu dari swasta. Jadi ini mungkin satu poin Bapak Pimpinan Sidang yang kami ingin juga mohon bantuan bahwa ini kalau bisa secepatnya sehingga kami dapat melakukan rekrutmen secepatnya sehingga kemampuan kapasitas dari organisasi kami dapat kami tingkatkan dengan sesegera mungkin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Gitu. Jadi ya sudah dibahas di Menko. Sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Tentang kantor, Ibu sekalian, apakah kami hadir di lapangan? Iya. Kami sekarang memiliki 3 kantor, di Jakarta di Menara Mandiri, kemudian di Balikpapan kami punya kantor, dan di lapangan, Ibu sekalian. Jadi ada satu lantai di hunian pekerja konstruksi yang kami pakai sebagai base camp di lapangan, sehingga kami bisa melakukan koordinasi dengan para pelaksana di lapangan. Jadi kami akan sangat menyambut baik kalau Ibu sekalian bisa menengok kami di sana. Gitu. Jadi bisa melihat kondisi langsung di lapangan, bagaimana kami bekerja dan bagaimana situasi di lapangan. Tentunya kami akan jadi vitamin buat kami itu, jadi booster buat kami, apalagi di tengah-tengah yang kami lakukan sekarang. Setiap hari kami menghitung hari ini, Pak. Ini sudah 500, kalau nggak salah 3 hari atau 502 hari hingga 17 Agustus 2024. Ya, jadi kami dengan adanya Ibu sekalian, dukungan dan sebagainya, tentu kami ingin sekali dapat dukungan yang lebih lagi dari Ibu sekalian. Buat kami mitra kerja dan seterusnya tentu kami serahkan kepada pimpinan nantinya. Nah, Ibu sekalian, ada beberapa permintaan yang mungkin kalau boleh diizinkan kami jawab tertulis, gitu ya. Sehingga misalnya tadi progress report, tentu kami ingin menyampaikan 167 letter of interest dari luar negeri, dalam negeri itu apa saja misalnya, di bidang apa saja, dan kemudian tahap apa saja yang kami sekarang sedang lakukan. Gitu. Karena kami juga melakukan berbagai macam, katakanlah, kalau swasta ingin masuk itu kan mereka tidak langsung serta-merta naruh duit terus ya kita tekan gitu, enggak. Mereka juga melakukan feasibility study. Dan itu yang sekarang kita lakukan, mereka minta data ke kita antar di lapangan, kita perlihatkan misalnya kondisi topografinya seperti apa, gitu. Kemudian kapan misalnya air bersih, listrik, fiber optik masuk, itu juga kami berikan datanya kepada mereka. Jadi masih dalam proses, memang dalam titik ini, tapi kok kami optimis, insya Allah Ibu sekalian akan ada nanti dalam beberapa bulan mendatang groundbreaking dari swasta, apakah itu bentuknya rumah sakit, klinik, ataukah itu bentuknya misalnya universitas atau mixed use, department store dan sebagainya. Harapan kami tentu IKN ini nanti tidak hanya dihuni ataupun ada department store yang untuk kalangan menengah saja atau ke atas, tapi juga kami coba nanti akan juga menunjukkan UMKM, Ibu sekalian, karena di PP investasi yang kami punya UMKM itu pajaknya 0.
Jadi memang mereka tidak dikenakan pajak. Dan tentu saja akan menjadi kebanggaan kita semua kalau di sana juga ada yang jual pecel lele, ada yang jual bakso, ada yang jual kopi-kopi yang brandingnya Indonesia yang kita bisa nikmati, dan insya Allah kita bisa nikmati nanti di 17 Agustus 2024 pada saat nanti Ibu sekalian juga ke sana untuk upacara bendera dalam kemerdekaan kita. Jadi kami usul Bapak Pimpinan, sisanya nanti kami akan dapat lengkapi dalam waktu 1 minggu dengan jawaban tertulis. Kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih Saudara Kepala Otorita IKN Ibu Kota Negara Nusantara. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama dengarkan respons jawaban dari otorita. Memang mungkin tidak mungkin kita membahas semuanya dalam waktu yang cukup singkat pada hari ini, karena saya tadi mencatat dari semua yang disampaikan oleh baik pimpinan maupun anggota Komisi 2, bukan hanya sekedar masalah tanah gitu. Ya kita ini ya tadi karena memang kita ikut membidani lahirnya undang-undang ini, curiosity kita itu jadi tinggi, ya apa gitu yang sudah terjadi di sana, kira-kira begitu kan. Makanya pertanyaannya dari berbagai perspektif. Nah, saya kira nanti memang harus dijawab secara tertulis lebih detail. Tetapi intinya kalau berkaitan dengan soal pertanahan, pesan tadi yang disampaikan oleh semua kita di sini adalah bahwa kita berharap tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan IKN itu, baik yang 256 atau sampai yang terkecil yang KIPP itu clear and clean. Itu ya. Jadi tidak ada berkaitan dengan atau berpotensi memunculkan sengketa atau konflik, ya, baik itu terutama dengan masyarakat, apalagi itu ya. Kemudian tanah ulayat misalnya, terus kemudian ya atau pihak ketiga atau swasta. Itu ya saya kira yang pesan dari kita semua terkait dengan soal tanah. Kemudian yang kedua, tentu karena memang pembangunan dimulai dari nol, pengelolaan tata ruangnya lebih bagus. Nah harusnya memang penetapan RDTR-nya itu visioner jauh ke depan, ya sudah bisa mengantisipasi misalnya 20 atau bahkan mungkin 100 tahun yang akan datang gitu. Nah, itu nanti akan berdampak dengan soal lingkungan hidup dan seterusnya. Nah nanti jawaban tertulis itu ya, nanti kita akan cek terutama soal progres pembangunan yang mau kita capai sampai tanggal atau di pertengahan 2024 mungkin tahunnya kan, yang sudah mulai harus pindah itu ya, termasuk soal pengalihan ASN yang tadi disebutkan ada 12.000, 5.000 TNI dan segala macam itu. Mungkin nanti kami akan datang ke sana langsung, ya. Nanti kita buat kunjungan kerja spesifik, ya. Mungkin di masa setelah reses nanti habis Lebaran, ya, masa sidang kelima. Nah, nanti kita akan bicara lebih detail dan langsung lihat ke lapangannya. Jadi kalau tadi Pak Kepala mengatakan ada 2 kantor, 3 kantor, 1 di sini, 2 di sana, nah, mungkin kita akan rapat nanti di 2 kantor di sana mungkin lihat. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian yang ya. Oh, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Hanya memberikan gambaran sepintas dari apa yang disampaikan oleh Kepala Otorita tadi berkenaan keinginan untuk apakah orang dari pihak swasta bisa diletakkan sebagai direktur atau dibaurkan bekerjasama dengan para tim ASN yang akan pindah sekian ribu itu. Pengalaman yang kita lihat dan sudah dipraktekkan justru di Kemenpan
RB sekarang ini. Jadi orang yang dari swasta, kemudian statusnya dirubah menjadi P3K, kemudian dari status P3K ini dengan SK Presiden, dia ditempatkan di Kementerian Pan-RB. Namanya Pak Budi Alek itu. Jadi beliau itu dari BUMN. Jadi bisa sebagai, ini contoh saja, barangkali ini mungkin bisa diikuti langkah seperti itu. Jadi statusnya P3K dengan status sebagai staf ahli. Tapi ya status ini sama dengan apa itu lainnya. Ini mungkin bisa. Ya. Terima kasih Pak. Mohon izin Bapak Pimpinan. Silakan. Itu yang disebutkan Bapak tadi untuk eselon 1 Bapak. Tapi yang eselon 2 yang kami tertutup Pak. Jadi di level direktur. Dari eselon 1 ini memang rekan-rekan saya ini sebagian dari swasta sudah. Tapi yang di eselon 2 yang ke bawah yang kami lihat sebetulnya kalau kita melihat Singapura atau negara-negara maju, itu memang bauran itu akan membuat satu ritme birokrasi yang sangat-sangat lincah Pak, agile. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akan membacakan dan mengambil kesepakatan tentang kesimpulan rapat kita ini. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama saya bacakan. Dalam rangka pemenuhan lahan ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara, kurang negara. Melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah, Komisi 2 DPR RI meminta otorita ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara. Atau benar? Boleh Pak. Hah? Izin Pak, sebetulnya boleh ibu kota Nusantara, kalau menurut undang-undang tadi Pak. Boleh ya. Untuk mempercepat proses pengadaan lahan tersebut dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan, seperti tanah hak individu, tanah ulayat, dan tanah adat, agar kegiatan pembangunan pemindahan ibu kota Nusantara berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024. Izin Pak, masukan dari teman-teman ini tanah ulayat atau tanah adat Pak. Oh, oke. Atau dan atau tanah ulayat? Kalau tidak salah di sana tidak ada. Tidak ada tanah ulayat. Iya. Tidak ada tanah ulayat. Belum pernah ditetapkan. Tanah adat aja kalau gitu. Tanah adat juga tidak. Tanah adat juga belum Pak. Hah? Belum ada tetap tidak ada. Tidak ada status tanah adat. Ya mungkin secara formal memang belum pernah ada ditetapkan tanah ulayat dan tanah adat Pak. Udah kalau gitu tidak udah pakai tanda kurungnya aja. Jadi masyarakat yang tanahnya untuk pembangunan gitu aja. Oke. Oke. Ketua. Oke. Ketua kanan. Saya tadi menanyakan masalah ini soalnya. Jadi sebenarnya di ribuan hektar itu pasti ada tanah ulayat, tanah adat, dan tambahan tanah kerajaan. Makanya progresnya kayak apa kan tadi belum dijawab. Nah, maksud saya ini masuk ke dalam kesimpulan juga kerajaan ini. Jangan sampai, ini kan kita hanya menyarankan dan memastikan bahwa itu diperhatikan begitu loh Pak. Bukan kita memaksakan untuk itu diperhatikan. Dan diselesaikan secara baik-baik, secara benar. Itu Pak. Maksud saya malah kurang tanah. Iya. Kerajaan maksudnya itu. Kan tadi udah dijelaskan bahwa di sana belum ada yang berstatus tanah ulayat dan tanah adat. Nah, saya tidak tahu kalau misalnya ada tanah kerajaan. Memang saya pernah dengar itu. Ada yang kerajaan Kutai apa segala macam itu gimana statusnya? Tidak ada yang masuk? Formal tidak ada Bapak, tapi memang kami mempertimbangkan dan membuka dialog dengan mereka, baik Kesultanan Kutai Kartanegara maupun Kesultanan Pasir, dan juga membuka dialog dengan misalnya suku adat Pak, suku Pasir dan sebagainya. Itu memang kami lakukan sekarang.
Tetapi kalau itu kita masukkan seolah-olah nanti mereka sudah ada formalnya, demikian Pak. Bahwa itu kami lakukan dengan mempertimbangkan bahwa mereka juga merupakan warga kami Pak, warga IKN Nusantara, itu kita lakukan Pak. Iya. Ya, jadi saya kira itu tadi, bagi masyarakat tanahnya digunakan untuk pembangunan, saya kira sementara ini sudah cukup. Nanti kita lihat aja nanti di sana kalau misalnya. Jadi gini Ketua, permasalahannya itu bukan di OIKN-nya, tapi permasalahan di pemerintah provinsi. Karena itu kan beliau-beliau ini IKN itu mendapatkan tanah dari provinsi, tapi tanah itu belum beres gitu loh. Belum beres provinsi dengan pihak tertentunya tadi. Bisa jadi tanah wilayah, tanah kerajaan, tanah ini. Gitu loh Pak. Oke, ya artinya dalam konteks ini kan kita nggak ada masalah toh dengan kesimpulan ini kan. Pak mempertimbangkan tanah rakyat dan tanah pihak lain aja. Jadi itu tuh, mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan. Nanti detailnya, kalau memang tadi ada aspirasi yang masuk misalnya, nanti pada saat kita ke sana ya kita kan mungkin bukan hanya dengan otoritas aja nanti kita, mungkin dengan Pemda di sana kita akan panggil, mungkin dengan masyarakat di sana juga kita akan ketemu, kira-kira gitu. Itu ya? Setuju Pak ini? Oke. 2. Terkait dengan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah, Komisi 2 DPR RI meminta kepada OIKN agar melakukan pelibatan publik secara luas dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kegiatan pertambangan, pencemaran pesisir dan laut, agar ke depan rencana detail tata ruang atau RDTR mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan, serta melindungi kehidupan masyarakat di sekitar IKN dan wilayah adat sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN. Saya kira nggak ada masalah ini. Hah? Wilayah adat. Oh. Jadi dan wilayah adatnya itu kalau boleh dihilangkan, kemudian sebagai implikasi pembangunan IKN saja Pak, karena pembangunan IKN itu termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya Pak. Kalau boleh kami usul. Ketua, usul Mas Doli. Saya kira begini ya, kita kan juga khawatir nanti terjadi ada sengketa tanah yang diakibatkan oleh pengambil alihan tanah ulayat ataupun adat ya. Jadi kita menggunakan klausul if saja. Jadi bisa ditambahkan untuk mempertimbangkan keadilan tanah masyarakat jika terdapat tanah ulayat atau tanah adat itu. Kecuali Pak Kepala di sini sudah menyampaikan firm portofolio dari ATR BPN bahwa fix tidak ada tanah ulayat ataupun tanah adat. Nah kita kan karena sebagai anggota DPR mewakili rakyat, tentu visi kita harus mempertimbangkan. Ya, terima kasih Ketua. Izin Pak, jadi kata jika itu saya kira bisa menjadi penengah jika terdapat gitu ya. Ya, jadi langsung aja di sekitar IKN, koma, termasuk jika ada wilayah adat. Koma, wilayah adat, koma. Ya, sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN. Oke. Izin Bapak, kata sekitar itu boleh dihilangkan? Sekitar? Karena sekitar itu mungkin di luar kami juga. Yang kami mungkin tidak memiliki kewenangan juga di sana. Jadi kehidupan masyarakat IKN aja ya? Ya, oke. Ya. Kalau singkatan OIKN itu memang sudah formal. Ya, OIKN itu memang sudah dibakukan dan populer sekarang ya. Iya, Pak. Oke. OIKN, otorita IKN. Tidak setuju ya? Oke. 3.
Komisi 2 PRRI mendorong Kepala OIKN untuk melakukan percepatan penyelesaian proses legislasi 6 peraturan perundangan terkait data ruang dan pertanahan. Ini untuk dukungan kita. Untuk atau segeralah untuk segera melakukan ya. Setuju ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan kita sudah bisa menyepakati 3 kesimpulan pada rapat dengar pendapat kita pada hari ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita. Sebelum saya tutup, saya atas nama Komisi 2 PRRI mengucapkan terima kasih pada Saudara Kepala Otorita IKN beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRRI. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat dengar pendapat hari ini saya nyatakan ditutup. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan secara hybrid, jadi ada yang hadir secara fisik maupun ada yang hadir secara virtual, dan ini tentu memudahkan kita untuk mencapai quorum, dan saya menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenakan kami untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kepala Otorita IKN Nusantara beserta seluruh jajarannya yang setelah memenuhi undangan kami pada hari ini, dan juga terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, saya ingin minta persetujuan pada kita semua soal agenda dan soal waktu. Yang pertama, agenda kita hari ini tunggal, kita ingin mendengarkan atau juga bisa kita sebut mengevaluasi terkait dengan soal pembangunan di kawasan IKN, khususnya berkaitan dengan masalah pertanahan dan tata ruang. Apakah kita bisa setuju ya Pak Ibu sekalian? Setuju ya. Kemudian karena kita ini hanya ingin mendengarkan perkembangan dan kemudian nanti memberikan masukan dan saran, mungkin waktu kita tidak perlu terlalu lama. 11:30 ya, 11:30 ya. Ya, makasih. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mengetahui dan sekedar informasi pada Kepala Otorita bahwa kemarin pada saat pembahasan pembentukan undang-undang, sebagian isi dari pansus IKN itulah kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Komisi 2 ini. Ya. Jadi pada saat itu kami banyak terlibat langsung, apalagi saya sebagai ketua pansus pada saat itu betul-betul mengikuti persis ya, bagaimana juga kita mendapatkan banyak masukan, aspirasi dari masyarakat di Kalimantan dan seterusnya itu. Nah, tentu kami ingin juga apa yang menjadi, katakanlah menjadi hasil pekerjaan kami pada saat itu, ingin juga kami mendengarkan langsung progresnya seperti apa. Itu kenapa pada hari ini kami mengundang Kepala Otorita dan beserta jajarannya sudah sampai sejauh mana, apalagi kan kita juga sama-sama mengetahui di Prolegnas juga kita sudah memasukkan ya, sudah disepakati akan ada revisi undang-undang lagi tentang IKN ini. Nah, tentu ini juga menjadi sesuatu yang juga perlu kami ketahui gitu. Dan kita juga sudah memahami bahwa Presiden juga sudah melakukan instruksi Presiden ya berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan sana, dan ini sebagian besar adalah mitra kami. Kalau soal pertanahan itu pasti urusannya dengan Kementerian ATR BPN, itu juga mitra di Komisi 2.
Kemudian kalau bicara soal tentang nanti pengalihan ASN, itu juga pasti di kami, karena Menteri Pan-RB dan BKN itu juga mitra kerja Komisi 2. Apalagi nanti kalau soal pemerintahan, misalnya istana dan segala macam, itu juga pasti ada kaitannya dengan Komisi 2, karena mitra kami juga adalah Mensesnek, KSP, dan Sekap. Jadi kaitannya banyak, irisannya banyak sekali dengan tugas-tugas seharian yang menjadi tugas tanggung jawab Komisi 2. Nah, oleh karena itu, tanpa memperpanjang mukadimah, kami persilakan langsung saja kepada Kepala Otorita IKN Nusantara untuk menyampaikan penjelasannya kepada kami. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Ketua, yang terhormat Pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang terhormat para anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya, kami sangat senang karena seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, sebagian besar dari cikal bakal dari undang-undang ataupun konsepsi dari IKN ini memang lahir dari Komisi 2. Jadi pada hari ini Alhamdulillah kami dapat berkonsultasi dan juga mendengarkan masukan dan saran dari Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, ini pertama kali kami berinteraksi dengan Komisi 2, oleh karena itu izinkan saya cepat-cepat saja untuk memperkenalkan ini para deputi kami. Bapak mohon izin, sebelah kiri saya Pak Doni Rahayu, Wakil Ketua, sebelah kanan saya Pak Jaka Santos, Sekretaris Otorita, kemudian Kepala Unit Kepatuhan Hukum dan Peraturan, ini Pak Ida Bagus, di sebelah kirinya Deputi Transformasi Teknologi dan Digital, jadi Pak Profesor Ali Brawi. Kemudian sebelahnya lagi adalah Dr. Agung Wicaksono, Deputi Investasi Bapak yang ngurus-ngurus investasi. Sebelah kanan saya Ibu Dr. Mirna Safitri, begitu beliau adalah Deputi untuk Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, asli putri dari Kaltim Bapak. Kemudian sebelah kanannya adalah Bapak Dr. Thomas Umbu, beliau adalah Deputi Pengendalian Pembangunan. Kemudian di belakang ini juga lokal nih, Pak Alimuddin Bapak, Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi beliau yang banyak bersentuhan dengan masyarakat, khususnya dalam diskusi, menyerap konsultasi dan sebagainya. Jadi ada 6 deputi? Ada 7 Pak. Oh 7. Deputi. Ibu Dr. Mia, Deputi Perencanaan Pertanahan di belakang saya persis. Kemudian Ibu Silvi Halim, ini Deputi Sarana dan Prasarana. Semua udah ya? Udah Pak. Nah ini Bapak, jadi nanti kami akan sampaikan dalam presentasi, memang kami ini organisasi baru, DIPA baru kami punyai tahun ini, operasi baru kita punyai, dan rekrutmen masih berjalan. Jadi nanti itu merupakan salah satu yang juga kami ingin laporkan. Baik, kami izin menggunakan tayangan Bapak. Saya kira dengan pendahuluan kami akan sangat singkat saja karena seperti halnya diamanatkan oleh Ibu Bapak sekalian, kami melaksanakan Undang-Undang 3 2022 tentang IKN, di mana tugas kami adalah 4P, jadi persiapan pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara serta nantinya penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara pada waktu Nusantara nanti akan dideklar sebagai Ibu Kota, insya Allah pada 2024 kalau melihat kepada ketentuan peraturan perundangannya. Saya skip saja karena ini hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa 4P adalah tugas kami, jadi persiapan, pembangunan, pemindahan, dan juga penyelenggaraan pemerintahan. Lanjut. Nah ini Bapak sekalian, Bapak Ketua yang tadi kami sampaikan bahwa 7 deputi dan 2 lainnya yaitu sekretaris dan kepala unit kerja hukum dan kepatuhan. Ini semacam irjen kalau di tempat-tempat lain atau IR. Ini semuanya sudah lengkap, baru lengkap sebetulnya karena ini Februari kemarin baru terakhir, beberapa posisi sudah kami rekrut dan kemudian sudah dilantik.
tetapi dalam direktur di bawahnya, di dalam eselon 2-nya memang sedang berjalan, ya, Ibu sekalian. Kami harapkan dalam 1-2 bulan kemudian ini juga akan lengkap, sehingga nantinya semua sumber daya manusia untuk mempercepat dan juga melaksanakan tugas-tugas dari Otorita Ibu Kota Nusantara ini akan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Nah, karena kondisi kami yang tadi baru, Ibu sekalian, maka kami banyak menggunakan 2 pasal atau 2 aturan di dalam undang-undang, di mana ada pasal 36 yang menyatakan bahwa sebetulnya kalau kami masih dalam tahap penyiapan, tahap penguatan organisasi, maka kementerian dan lembaga yang melaksanakan kegiatan itu dapat tetap melaksanakan kegiatan masing-masing dengan berkoordinasi dengan kami. Itu pasal 36. Jadi kalau Ibu sekalian melihat bahwa sekarang ini banyak program-program pembangunan di lapangan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR misalnya, itu kami menggunakan pasal ini, pasal 36 ini. Pasal 39 ini lebih kepada pemerintah daerah, di mana beberapa kegiatan yang memang sampai dengan kami nanti akan dideklar sebagai ibu kota negara. Sebelum itu terjadi, maka kami masih dapat meminta Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten yang terkait untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun fungsi-fungsi yang memang sudah berjalan sebelumnya. Ini di pasal 39. Lanjut. Ini DIPA kami, Bapak sekalian, kami buka semuanya, bahwa memang masih sederhana sekali, karena ini adalah DIPA kami yang pertama, 253 miliar. Dan itu hanya di breakdown di dalam 2 program, yaitu program pengembangan kawasan strategis dan program dukungan manajemen. Intinya sebetulnya ini untuk katakanlah jump starting ataupun memulai kegiatan-kegiatan dari Otorita Ibu Kota Nusantara, di mana untuk pengembangan kawasan strategis ini dibagi untuk semua deputi, sedangkan dukungan manajemen ini lebih kepada dukungan dari unit-unit terkait untuk pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang memang diamanahkan oleh undang-undang, PP, dan kemudian juga peraturan presiden untuk sesegera mungkin dilengkapi. Dan yang hijau ini sebenarnya adalah yang berkaitan dengan acara pada hari ini, yaitu evaluasi untuk pertanahan dan tata ruang. Sehingga kalau kita lihat di sini ada beberapa peraturan pemerintah, 2 peraturan pemerintah yang terkait. Ada Perpres, utamanya 63, 64, dan 65, yang memang berkaitan dengan tata ruang dan pengadaan tanah. Dan kemudian ada beberapa raperka yang nanti akan kami laporkan juga, bahwa Raperka ini memang merupakan turunan dari undang-undang yang ada, PP yang ada, Perpres yang ada, yang memang harus kami lengkapi sebagai bagian untuk membuat tata ruang di IKN Nusantara ini menjadi acuan bagi semua pihak. Lanjut. Ini 6 perka yang terkait yang dalam proses legislasi. Ada sebetulnya 5 perka peraturan kepala otorita yang harus segera kami keluarkan ataupun selesaikan. Ibu sekalian, untuk mengeluarkan perka memang sebagaimana lazimnya satu produk hukum mengikuti satu siklus, di mana kami harus melakukan konsultasi publik kembali, juga melakukan juga sinergi dan harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga melalui Kemenkumham, sehingga nanti perka ini bisa kita keluarkan. Nah, ada yang ke-6, ini syarat permohonan dan persetujuan pengalihan hak atas tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara. Ini juga sangat penting karena ditunggu oleh semua pihak, bagaimana terjadinya transaksi misalnya di atas hak-hak atas tanah yang memang sesuai dengan tata ruang dan juga aturan-aturan lain yang kita punyai. Lanjut. Pada waktu 2022, mungkin sebagian Ibu sekalian menanyakan apa saja yang sebetulnya dilakukan. Jadi pada waktu 2022 kami memang dibantu oleh tim transisi yang dibentuk oleh Kementerian Sesnek yang terdiri dari berbagai macam satgas untuk IKN di berbagai kementerian untuk membantu kami. Pada waktu itu organisasi memang belum terbentuk dan baru diinisiasi, misalnya standar operasi dan tata kelola itu belum sepenuhnya kita punya, itu dalam perjalanan.
Tetapi ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan apa yang disebut 4K, Ibu Bapak sekalian, yaitu konsolidasi, komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Dan 4K itulah yang kita lakukan sehingga timbul satu referensi bersama yang disebut One MPP. M-nya itu adalah One Map, One Plan, dan One Policy. Jadi satu peta, satu perencanaan, dan satu kebijakan. Karena kami melihat pada waktu kami masuk sebetulnya memang ada beberapa hal yang perlu disinkronkan, misalnya peta itu tidak sama, sehingga pada waktu itu kami berupaya bersama dengan KL, Kementerian Lembaga, untuk membuat satu referensi bersama dan keluarlah dokumen yang disebut One MPP ini yang terdiri dari 3 buku, yaitu buku saku, buku panduan investasi, dan buku panduan implementasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pembangunan di IKN Nusantara. Lanjut. Kami masuk sekarang ke tata ruang, Ibu Bapak sekalian. Tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa produk hukum yang memang sedang kita kebut untuk kita siahkan, yaitu untuk perka otorita. Kalau kita lihat hierarkinya, di sini terlihat bahwa misalnya untuk Renduk dan RTR, KSN IKN itu dalam tatanan Perpres, kemudian di bawah rencana tata ruang KSN, kawasan strategis nasional ini, nantinya akan ada RDTR, rencana detail tata ruang yang skalanya lebih detail lagi, 150.000, dan disitulah sebetulnya wilayah-wilayah perencanaan, ada di IKN itu ada 9 wilayah perencanaan, nanti kami perlihatkan, dari 9 itu yang sudah keluar PRK-nya adalah 4, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan, IKN Barat, IKN Timur 1, dan IKN Timur 2. Mungkin di slide berikutnya bisa terlihat. Lanjut. Nah, ini Ibu sekalian, inilah wilayah IKN yang abu-abu itu adalah yang 256.000 hektar, dan dari 256.000 hektar itu seperti kita ketahui bersama dan amanat undang-undang 65% atau hampir 2/3-nya akan berupa tropical forest atau hutan tropis. Jadi pada banyak bagian dari IKN Nusantara nanti akan dilakukan apa yang disebut reforestasi atau penghutanan kembali sehingga nanti terbentuk hutan tropis di 65% ini. Dan yang kita bangun hanya 25% atau 1/4 dari seluruh area 256.000 hektar. Dan di dalam 256.000 hektar itu ada 9 yang kita sebut generator ekonomi IKN ke depan. Karena kita ketahui bahwa IKN ini diharapkan pada tahun 2045 nanti akan menjadi salah satu super hub untuk pengembangan ekonomi Indonesia yang lebih terdistribusi dengan baik. Jadi equality-nya ada dan kemudian juga growth-nya juga ada. Jadi dari Jawa sentris diharapkan pada 2045 nanti menjadi Indonesia sentris dan IKN ini menjadi salah satu pusat atau hub, super hub istilahnya untuk mewujudkan itu. Nah, Ibu sekalian, dari 9 wilayah perencanaan ini, yang 4 sudah, jadi 1, 2, 3, 4, itu, mohon maaf, 1, 2, 6, 4. Itu yang sudah selesai, ya, PRK-nya atau peraturan kepala otoritanya. Sedangkan yang lain, 7, 8, 9, 3, dan 5 itu dalam proses pengesahan dari PRK. Dalam waktu dekat, saya kira ini akan bisa kita selesaikan. Lanjut. Nah, untuk pertanahan, Ibu sekalian, lanjut. Kita lihat bahwa sesuai dengan peraturan Presiden, Undang-Undang Nomor 3 2002, Perpres 65 dan seterusnya, ada dua cara atau mekanisme kita untuk mendapatkan lahan, yaitu yang pertama adalah pelepasan kawasan hutan dan yang kedua adalah untuk pengadaan tanah. Ya, ini dua-duanya kita lakukan untuk mengamankan 256.000 hektar yang kami sebutkan tadi. Dan mekanisme yang kita lakukan, lanjut, ini adalah sebagaimana terlihat di sini. Saat ini pelepasan kawasan hutan seluas 36.150 dan 0,3 hektar ini dilakukan oleh KLHK untuk melepas kawasannya menjadi kawasan nantinya HPL, ya, hak pengelolaan lahan. Tapi sekarang kalau kita lihat di sini proses masih berada di dalam KLHK, di mana KLHK menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan. Ini sudah sampai di sana. Dan proses ini kemudian dilanjutkan tentu saja dengan proses membuat lanjut habis ini kita lihat. Jadi ini proses yang internal di KLHK. Kemudian
ada tim terpadu untuk melakukan verifikasi dan validasi. Ini yang sudah dilakukan dalam minggu-minggu lalu untuk melihat bagaimana 36.000 ini apakah sudah clean and clear dan bisa segera diserah terimakan ke kami. KLHK sendiri nantinya akan menandatangani BAST atau berita acara serah terima kepada Kemenku dan dicatat menjadi BNN dan ADB. ADP ini istilah baru, aset dalam penguasaan. Jadi secara garis besar yang tanah-tanah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi BMN dan sisanya diharapkan menjadi aset dalam penguasaan otorita yang bisa nantinya dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan peruntukan yang sudah digariskan dalam tata ruang. Nah ini prosesnya, diharapkan proses ini akan segera berjalan sehingga nantinya setelah dari Kemenkyu akan diserahkan kepada kami untuk kemudian kami ajukan kepada Menteri ATR BPN untuk dikeluarkan sertifikatnya sebagai HPL. Ya. Nah ini yang dalam proses Ibu Bapak sekalian, insya Allah ini akan juga kami inginkan adanya satu percepatan dengan bantuan dari kementerian-kementerian terkait. Ya. Lanjut. Nah, di samping tadi yang pelepasan kawasan hutan tentu juga ada dari pengadaan tanah dan seperti lazimnya area penggunaan lain. Untuk pengadaan tanah ini kita lihat di sini KL-KL yang melakukan aktivitas dan akan membangun fasilitas-fasilitas infrastruktur untuk kepentingan umum. Misalnya di sini ditulis adalah PUPR, membuat satu studi kelayakan dan juga DPPT, daftar perencanaan untuk pengadaan tanah. Dan kemudian selanjutnya pihak provinsi dalam hal ini gubernur akan menentukan penetapan lokasi dan pengumuman lokasi. Selanjutnya ATR BPN yang akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan proses dari pengadaan tanah itu sendiri. Nah ini ada dua sumber dari pembiayaan untuk pengadaan tanah ini. Satu yang berada di Kementerian Teknis, dalam hal ini di PUPR. Satu lagi yang melalui Lembaga Manajemen Aset Negara atau ELMAN. Dua-duanya kita tempuh untuk mempercepat proses sehingga diharapkan misalnya untuk jalan tol dan sebagainya, ya, kami harapkan itu dapat menjadi satu percepatan sehingga di lapangan nanti pembangunan infrastrukturnya dapat berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, Ibu sekalian, proses terakhir sesuai dengan apa yang dimintakan kepada kami, Bapak Pimpinan, bahwa pada hari ini kita akan fokus kepada tata ruang dan pengadaan tanah. Nah, ini untuk pelepasan kawasan hutan, posisi terakhir, verifikasi dan validasi sudah dilakukan, dan ini yang belum clear and clean, itu tentu akan dilakukan penyelesaian oleh Kementerian LHK, karena ditemukan walaupun ini kawasan hutan tetapi ada beberapa kegiatan di dalam hutan yang tentunya ini harus diselesaikan dulu oleh KLHK sehingga clean and clear statusnya baru nanti akan diserahkan kepada kami. Nah, ini yang sedang berproses sekarang. Jadi yang akan dilakukan adalah satu proses untuk mungkin yang belum clean and clear akan diklaster terlebih dahulu sehingga sisanya bisa tetap diproses dan kemudian akan dilakukan pencatatan sebagai barang milik negara di keuangan dan aset dalam penguasaan sehingga ini nantinya akan bisa kita ajukan ke Kementerian ATR BPN untuk hak pengelolaannya. Itu untuk pelepasan kawasan hutan. Tapi untuk yang pengadaan tanah ini memang tim pemesanan lahan di mana KL yang memokoi kegiatan seperti hanya PUPR, itu bekerja sama dengan ATR, Pemprov, dan kami ini memproses pengadaan-pengadaan yang berada di lapangan dan sumber dana untuk pengadaan tanah ini ada di DIPA-nya PUPR dan kemudian juga ada di ELMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara, dan ini diharapkan juga nantinya proses ini dapat diselesaikan dengan baik. Jadi kami sendiri berada dalam proses dalam role sebagai fasilitator untuk menjembatani warga kami di IKN dengan para pemimpin proyek ataupun satker-satker yang melakukan kegiatan-kegiatan pengadaan tanah di lapangan. Ya.
Lanjut. Saya kira demikian, Bapak Pimpinan Sidang, laporan singkat kami, karena hari ini sesuai agenda yang dimintakan kepada kami adalah yang berkaitan dengan tata ruang dan tanah, sehingga untuk itu mohon arahan, masukan, dan saran lebih lanjut untuk mempercepat percepatan dari pembangunan berbagai macam fasilitas yang ada di lapangan. Kami dapat sampaikan bahwa sampai saat ini berdasarkan pantauan kami, kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas infrastruktur yang lain masih dalam proses on the track. Kemudian juga untuk investasi, ini juga kami menerima cukup banyak letter of interest, 167 letter of interest dari sekitar 16 negara, dan 50% dari letter of interest ini domestik, 50% lainnya adalah dari asing. Dan itu tentu kami sekarang dalam proses untuk menseleksi mana saja yang memang sesuai dan kemudian juga serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN Nusantara. Saya kira demikian, Bapak Pimpinan, kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Kepala Otorita IKN Nusantara. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan yang memang pada hari ini kita khususkan terkait dengan masalah soal pertanahan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu, Pak Pak Agung, tunggu, ya, Helmi Faisal, Rizwan, Pak Hugua, Pak Andi, Pak Haruna. Wah, ini ada Pak Helmi, kemudian Pak Divriadi dan Pak Ihsan, Pak Toha juga. Silakan Pak Samsul Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Otorita IKN dan seluruh jajaran, dari Diktur sampai keseluruhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan tentunya Ketua Komisi 2 beserta anggota Komisi 2 yang kami banggakan. Sudah lama sebetulnya kita untuk dapat membahas tentang IKN ini, karena ini memang sesuatu yang menarik. Kalau secara internasional kita tahu persis banyak negara yang melakukan pemindahan ibu kota, dan itu bukan hal yang asing bagi kita, karena kita baca seperti juga Amerika pun pernah memindahkan ibu kotanya, dan beberapa negara lain, dan cukup banyak memang sejarahnya. Jadi tidak juga jadi persoalan untuk Indonesia memindahkan atau punya keinginan untuk memindahkan ibu kotanya. Hanya saja secara mendasar saya awali pertanyaan saya adalah mohon dapat berkenan dijelaskan kira-kira pertimbangan strategis apa yang sampai ada kehendak tentunya dari pemerintah, tentunya juga bersama-sama dengan DPR RI, tapi yang diketahui oleh Kepala Otorita dari aspek politis dan geopolitisnya, sampai kita harus memerlukan memindahkan ini. Saya kira Jakarta yang sudah beberapa tahun, yang ke-400 ini, persiapannya cukup lama, sudah setengah 500 tahun, hampir mendekati 500 tahun, cukup lama untuk dia menjadi sebuah ibu kota sejak dia dikuasai oleh Portugis. Kalau ukurannya itu tempo hari, pada tahun 1512 itu Portugis mau memasuki kawasan itu, dan itu yang diukur untuk menjadi ulang tahun kota Jakarta. Jadi cukup lama di Sunda Kelapa itu. Jadi ini kami tahu apa kira alasan politis dan geopolitis serta pertimbangan ekonomis yang mungkin
diperlukan untuk itu. Kemudian tadi Pak Ketua juga mengkonsentrasikan pada hari ini pertemuan kita dengan otorita IKN ini adalah bicara soal pertanahan saja dulu, kita setuju itu. Oleh karena itu kami ingin memberikan saran soal rencana detail tata ruang. Karena beberapa provinsi yang ada di tanah air ini dan kabupaten kotanya yang kita ketahui mereka membuat rencana detail tata ruang itu per kecamatan. Ya, saya kira keliru ini. Jadi kami berharap kalau per kecamatan, kalau diplot di sini misalnya untuk kawasan industri, mau berapa industri yang berada dan di mana penduduknya. Maunya per provinsi itu atau per kabupaten itu satu rencana detail tata ruangnya, bukan per kecamatan. Sehingga pada kawasan itu ada untuk industri, untuk ukuran satu ibu kota kabupaten, ada untuk tempat tinggal penduduk, ada untuk sekolahan atau untuk kepentingan-kepentingan fasilitas umum lainnya, pasar dan lain sebagainya. Saran kami agar RDTR untuk kota IKN ini ya hendaklah dibuat satu ibu kota IKN itu. Jadi jelas plottingnya, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Jangan dibuat per kecamatan. Kalau dibuat per kecamatan seperti yang kami lihat di beberapa tempat, kita survei, kita mengadakan penelitian, mereka buat per kecamatan, sehingga untuk tempat tinggal penduduk, kecamatan ini, tempat tinggal penduduk, kecamatan di sini, udah dua. Kawasan industrinya kalau satu-satu masing-masing, kalau dia punya 10 kecamatan, ya nggak ada yang detail tata ruang. Kemudian, rencana detail tata ruang ini baru dia berguna kalau betul-betul diterapkan apa yang sudah dimiliki oleh Kemenpan RB itu. Menteri ATR BPN. Mereka punya konsep yang itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi nantinya. Pemerintah provinsi hendaklah memiliki ini, yakni KKPR, kesesuaian kegiatan dengan penataan ruang. Jadi kalau sudah dibuat begitu, mesti ada izin dari gubernur atau pihak otorita dalam hal ini yang mengeluarkan aturan ini harus disesuaikan dengan RDTR kalau RDTR ini sudah siap. Nah, kamu buka usaha apa? Jadi kalau izin-izin investasi yang datang dari luar, karena toh ujungnya barangkali adalah secara ekonomis untuk memudahkan investasi, misalnya seperti itu. Ya, harus jelas, oh mereka mau bikin pabrik apa gitu. Nah, tempatnya di sini. Dan itu diatur sesuai dengan RDTR-nya itu, yang mengatur itu adalah pihak pemerintah otorita. Dan berpedoman pada RDTR itu. So, kalau itu tidak diterapkan, kalau KKPR ini tidak diterapkan, sia-sia RDTR ini dibuat. Tapi kalau RDTR tidak dibuat, wah ini lebih parah lagi. Bisa amburadul, orang tinggal di sini, situ ada pabrik, orang tempat tinggal situ ada kuburan. Dan itu nggak ketentuan. Ini yang terjadi di banyak kota di Indonesia saat ini. Nah itu yang kedua, RDTR. Kemudian apakah saya boleh menyinggung soal ini, tapi status tanah. Kita dapat informasi bahwa status tanah di sana itu adalah milik pengusaha. Sampai sejauh mana kebenaran ini dan sampai sejauh mana penguasaan legal hukumnya yang dimiliki oleh IKN ini sendiri. Artinya betul-betul milik negara. Yang suatu ketika tidak akan ada klaim dari pihak manapun, tanah ini milik kami, ini tadinya milik kami, ini sejarahnya begini. Nah itu kan kalau muncul lagi pada tahun 2050, klaim-klaim seperti ini setelah dia menjadi ibu kota negara baru, kan aneh juga. Jadi ini yang perlu kita hindari. Soal, saya singgung sedikit Mbak Ketua, karena ada rencana Kemenpan RB bersama dengan Kemendagri, kita dapat informasinya, mereka akan segera mendrop pegawai atau ASN yang ada di sana. Tapi dalam jumlah besar. Kita berpikir, waktu kita melihat itu dengan heli, 6 heli kita berputar-putar di atas IKN, kita sekitar ya 4-5 bulan yang lalu, ya masih belum apa-apa. Ya sekarang baru merumus-rumuskan RDTR, baru apa mengatur tata ruang dan segala macamnya.
apa itu keburu. Karena toh ketika pegawai pindah di sana, mereka pasti bawa anak-anaknya. Kalau bawa anaknya perlu sekolah, sekolah perlu guru, guru perlu tempat tinggal, ya perlu bangunan sekolahnya. Karena nggak mungkin mereka pindah terus sekolah anaknya jadi telantar, itu bagaimana? Nah ini yang kami mintakan penjelasan, kira-kira sesungguhnya bagaimana ini, sejauh mana koordinasi antara IKN dengan Kemenpan RB dalam hal kepegawaian, dengan Kemendagri juga dalam hal penempatan pegawai yang ada di sana. Barangkali Pak Ketua ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Rijal. Selanjutnya Pak Yanuar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini senang sekali Pak Kepala, ini pertemuan pertama saya kira dengan otorita IKN. Sudah lama kita nantikan pertemuan ini karena selama ini kita kehilangan sumber informasi yang terpercaya soal progres IKN. Karena itu meskipun ini pertemuan pertama, tentu kami juga ingin menyampaikan beberapa hal penting yang perlu kami ketahui terkait dengan progres yang berlangsung di IKN. Saya to the point saja Pak Kepala soal pengadaan tanah. Kita berharap bahwa wilayah yang hari ini kita plot menjadi IKN, totalnya sekitar 256.000, total dengan beberapa zonasi yang sudah kita atur. Berharap ke depan ini tidak menimbulkan masalah. Artinya tidak ada problem, tidak ada residu yang tertinggal pada saat proses ini terus berjalan ke depan. Karena itu dari awal kami selalu menyampaikan, mengingatkan, ini existing hari ini sebetulnya seperti apa. Existing lahan yang 256.000 ini hari ini seperti apa gitu. Karena misalnya contoh, tadi disebutkan perolehan lahan misalnya dari pelepasan kawasan hutan. Itu jumlahnya tadi yang baru bisa diakses 36.000. Ini kan masih kurang jauh. Itu total sebetulnya yang berupa pelepasan kawasan hutan, itu estimasi ada berapa sebenarnya total dari 256.000 itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, existing lahan yang terkait misalnya dengan HGU yang sudah ada. Itu berapa sebetulnya? Kan nggak mungkin juga di sana tidak ada HGU, karena saya kira kita semua tahu di sana adalah lahan tambang, lahan industri, lahan eksplorasi dan seterusnya. Yang sebagian juga diperoleh melalui HGU. Nah kita ini juga sebetulnya ingin mengetahui ini penyelesaiannya juga gimana terhadap para pengusaha yang memiliki itu. Dan itu sebetulnya berapa luasnya. Yang kedua, tanah-tanah yang sudah terdaftar atau belum terdaftar yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang kami maksud kategorinya banyak. Ada masyarakat individual, private, mungkin para perambah hutan, misalnya begitu kan, atau misalnya tanah komunal Pak Kepala, tanah komunal, tanah adat, atau bahkan mungkin tanah-tanah yang memiliki sejarah masa lampau yang panjang, misalnya tanah-tanah kesultanan, misalnya begitu. Dan berbagai macam tanah lain, termasuk tanah terlantar. Nah ini dari existing ini, itu kondisinya seperti apa sebetulnya? Kenapa saya tanyakan ini? Karena informasi soal ini sampai hari ini masih belum terang benderang. Ketika kita cek kepada BPN, BPN juga punya jawaban yang sama, bahwa kami belum selesai melakukan pendataan itu. Bahkan ketika ketemu dengan Kanwil BPN di Kaltim, Pak Kepala, Pak Kanwil juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Ada hal-hal di mana problem pada saat perolehan tanah itu juga terus berjalan. Misalnya soal klaim, ada klaim dari warga, klaim dari kelompok tertentu soal pemilikan atau penguasaan tanah itu. Termasuk misalnya klaim dari pihak-pihak adat, komunal, atau pihak kesultanan misalnya.
Tapi tentu klaim-klaim itu juga tidak boleh dianggap tidak boleh diabaikan itu. Tetap harus kita pertimbangkan, kita dalami kebenarannya, kemudian juga bagaimana solusinya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua tadi disampaikan tanah yang berkaitan dengan bidang tanah. Pengadaan tanah yang sudah diproses. Ini sekitar totalnya 330 bidang ini di data yang kami terima di sini. 18 bidang sudah dibayar, 312 bidang sedang diproses. Nah ini kan istilah bidang ini kan untuk menyebut satu plot tanah saja. Tapi kira-kira area luasnya ini berapa Pak Kepala? Dari 330 bidang ini total luasnya itu berapa sebetulnya? Dan itu kalau boleh kami tahu, ini proses pengadaan ini anggarannya dari mana Pak? Karena di mata anggaran BPN juga ini tidak ada. Artinya pengadaan lahan untuk IKN. Di OIKN juga nggak ada. Di otorita juga saya kira tidak ada. Karena tadi lebih banyak fokus ke konsolidasi internal organisasi. Tadi Bapak menyebutkan dari PUPR misalnya. Ada anunya dari sana. Saya nggak tahu nanti skemanya seperti apa ke depan. Apakah memang pengadaan ini juga nanti akan terus dibebankan kepada APBN? Jika misalnya betul itu hari ini ditangani oleh PUPR. Atau ada skema lain. Nah kalau skema lain itu bertabrakan nggak dengan aturan yang ada? Kalau pengadaan tanah ini untuk IKN tentu ini kan otoritasnya adalah otoritas kepentingan negara. Berarti negara lah yang harus membiayai, kira-kira begitu. Tapi kalau setelah dihitung untuk pembiayaannya sangat besar untuk pengadaan tanah, lantas gimana jalan keluarnya ke depan, Pak? Karena ini penting harus dibahas, didiskusikan dari awal. Dan apakah memungkinkan ini kemudian melibatkan pihak swasta atau investor untuk pengadaan tanah itu? Apakah skema ini juga dibolehkan menurut aturan pengadaan tanah, gitu kan? Karena ini toh asetnya adalah aset negara. Jadi saya kira penting ini Pak, duduk perkara ini dari awal sudah mulai kita urut supaya ke depan tidak timbul residu itu kemudian membengkak menjadi sesuatu yang besar. Karena ini ibu kota negara, ini isunya internasional dan semua pihak dari berbagai macam penjuru dunia juga memperhatikan soal ini. Bukan saja para investor, para kepala negara di tempat lain, tapi juga pihak-pihak lokal yang berkaitan dengan IKN itu saya kira juga sangat berharap bagaimana perkembangannya ke depan. Dan tentu mereka berfokus pada hari ini pada pemenuhan hak-hak dan hak-hak yang mereka miliki yang jangan-jangan tercerabut karena hadirnya ibu kota negara. Saya kira itu saja Pak Kepala. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Pak Yanwar. Selanjutnya Pak Agung. Baik, terima kasih pimpinan. Yang pertama, kami mengapresiasi atas penyampaian data dan materi yang cukup terstruktur dan sistematis. Tetapi ada beberapa hal yang jadi catatan kami sehingga perlu kami ajukan pertanyaan melalui pimpinan. Yang pertama, kalau kita melihat aspek regulasi, tentu lembaga otorita ini sudah berdasarkan undang-undang mengenai otorita. Nah, tetapi yang belum kami baca di sini dari aspek regulasi, mulai dari peraturan pemerintah, Perpres, peraturan kepala otorita, peraturan menteri, dan juga peraturan kepala lembaga, ini kami belum mendapatkan kejelasan sebetulnya berapa lama masa kerja tugas lembaga otorita ini. Ya, ini satu.
Ini menjadi penting karena betapapun di dalam hierarki ketatanegaraan kita mengenal ada struktur pemerintahan mulai dari bawah, pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Nah, pemerintahan otorita ini sebatas pemahaman kami adalah transisi. Ya, ketika membuka lahan baru, kita bertekad membuat ibu kota Nusantara. Pertanyaannya, berapa lama masa tugas tersebut? Kemudian yang kedua, dari aspek historis. Sering kami mendapatkan pertanyaan dari warga masyarakat di Dapil yang mereka awam. Kenapa sih kok perlu dipindah? Ya kan? Apakah ini ingin menghapus aspek kejahatan? Kemudian yang paling penting lagi dari masa tugas ini kami berharap supaya tidak terjadi tumpang tindih karena tugas pokok dan fungsi yang kami lihat di sana adalah dari sisi persiapan, pembangunan, pemindahan sampai dengan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jangan sampai terulang ya dikotomi kewenangan antara pemerintah otorita seperti halnya terjadi di Batam, pemerintah otorita dan pemerintah kota Batam pada saat itu. Kalau sampai kemudian berakibat fatal, investor yang semula datang di sana, akhirnya mereka kesulitan karena ada dua kewenangan. Akhirnya sekarang Batam menjadi sepi, banyak investor yang pindah. Ya. Pada bagian lain, izin melalui pimpinan, kami melihat ada struktur anggaran untuk kegiatan otorita IKN ya. Total pagunya 253 miliar ya di situ, terbagi dalam program pengembangan kawasan strategis dan program dukungan manajemen. Ini mohon nanti tolong dilengkapi Pak. Dari total ini, masing-masing program ini di kedeputian itu berapa. Saya belum mengerti ini tugas pokok fungsinya. IKN ini bermitra dengan Komisi 11 kah dari sisi anggaran atau dengan Komisi 2. Tetapi dengan hormat dan sangat kami minta kepada pimpinan, kalau sudah otorita ini ada tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan, apapun sepanjang masih dalam wilayah kedaulatan NKRI, mitra dari pemerintahan dalam negeri itu ada dengan Komisi 2. Sehingga progress report perkembangan pelaksanaan dari penyelenggaraan IKN pemerintahan mulai dari persiapan pembangunan harus setidaknya kita sama-sama ada pembahasan di Komisi 2 ini ke depan ya Pak ya. Mudah-mudahan pimpinan otorita ini tidak alergi dengan teman-teman Komisi 2. Yakin dan percaya teman-teman Komisi 2 tidak galak seperti teman-teman komisi lain deh Pak. Kita bersahabat gitu. Tetapi juga Bapak jangan sampai melupakan teman-teman Komisi 2 karena aspek pemerintahan dalam negeri ada di sini Pak. Ya, tidak seperti pemerintahan desa yang dulu waktu dipegang oleh senior saya ini, karena Pak Jokowi waktu itu sentralnya, pusatnya adalah fokusnya pembangunan infrastruktur, sehingga pembinaan pemerintahan desa lepas dari kemitraan Komisi 2. Saya berharap tidak terjadi di otorita ini, tetap ada di kita. Persoalan tentang tanah dan lain-lain, saya hanya titip saja Pak, ya mana yang merupakan wilayah kedaulatan adat, ya dan juga kemudian ada beberapa yang mungkin sudah dikuasai oleh mungkin pengusaha sipil ataupun warga negara yang merupakan hak milik ya. Hal-hal terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka mohon tetap dilaksanakan dengan secara cermat sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Kami tetap berbaik sangka Pak. Selamat bertugas dan nanti tetap kita mohonkan ada progress report dari itu. Dan saya tunggu mengenai rincian struktur anggaran untuk organisasi IKN ini, otorita IKN ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Saya mengingatkan kita bahwa
kita nggak usah lagi setback ke belakang mempersoalkan sejarah kenapa IKN ada dan segala macam. Ini kita fokus sekarang, ini udah given, ini barang udah ada, gitu. Undang-undangnya juga sudah ada. Nah, yang kita mau tanya perdalam hari ini soal masalah pertanahan, ya, dan pembangunannya, kira-kira gitu. Pak Rizwan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Pak Bambang dan Mas Doni, beserta jajaran yang saya hormati. Saya sedikit saja urun rembuk lah, Pak Bambang, Mas Doni. Pertama, saya kaget tentang tanah tadi yang 256.000 hektar. Pertanyaannya untuk apa? Kedua, terhadap pembangunan ini seperti tidak terarah, Pak. Logikanya seperti yang dikatakan Ketua tadi, bahwasannya kalau sudah otorita, Pak Bambang, itu otomatis menjadi rekan kerjanya Komisi 2, Pak. Nah, kenapa saya katakan otorita lebih dulu? Supaya otorita ini dibangun infrastrukturnya, Pak. Kan begitu, Pak. Ini ada otorita, lalu infrastrukturnya. Pak. Sekarang otorita kerjanya, ngantornya di mana, Pak? Di Jakarta. Balikpapan. Tapi belum ada kantornya ya. Sudah ada ya. Jadi terhadap otorita inilah yang supporting infrastrukturnya. Itulah cara membangun sebuah kota, Pak. Jadi 256.000 ini justru cuma master plan, Pak. Jadi prioritas terhadap infrastruktur itu yang lebih penting. Bandara, lalu kalau ada pelabuhan-pelabuhan gitu. Sedangkan yang lain-lainnya mengikuti, Pak. Kita tidak bisa paksakan, apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu nggak mungkin, Pak. Tapi IKN ini adalah ibu kota administratif. Yang ada di pikiran kita, Presiden beserta menteri-menterinya ada di sana. Kedutaan ada di sana. Lalu, jangan berpikir juga dirjen-dirjen ada di sana. Tapi cuma menteri. Apalagi sekarang ini, dunia sudah dekat sekali karena teknologi yang begitu canggih. Tidak perlu karyawan atau dirjen itu pindah berbondong-bondong ke sana. Tapi kota administratif terhadap ibu kota itu penting, Pak. Kan banyak contoh, Pak. Ada Canberra, Washington sendiri bukan kota industri, tapi kan itu ibu kota administratif. Atau kita mau contoh kayak Belanda. Belanda itu semua administratifnya ada di Den Haag, tapi ibu kota kan tetap Amsterdam. Jadi pikiran-pikiran seperti ini, Pak, jangan kita membayangkan bahwa Jakarta ini mau pindah ke sana gitu. Ini kan menakutkan semua karyawan dan sebagainya gitu. Tapi fokus terhadap infrastruktur. Misalnya kita istana lalu dibuatlah jalan untuk menuju ke sana apa? Jalan tol prioritas. Ada bandara prioritas. Justru kalau umpamanya pembebasan lahan, justru untuk kepentingan infrastruktur ini aja. Tidak perlu kita paksakan sampai 256.000 hektar. Saya ngebayangin aja sudah susah, Pak. Itu kotanya Mas Doni, di BSD, 33 tahun. Cuma begitu, Pak. Jalan memang harus begitu, smooth. Putrajaya, Pak, cuma berapa hektar mereka? Mungkin sekitar 200-300 hektar aja yang dikembangkan. Sisanya swasta, Pak, mengalir. Ada sekolahan, ada apa, itu kan mengalir, Pak. Kita nggak bisa kan paksakan ada sekolahan begini, nah orang muridnya nggak ada. Tapi harus dulu otorita ini yang dijalankan dulu. Nah, saya minta juga terhadap karyawan jangan dipaksakan berlebihan. Karena seperti pengalaman yang sudah terhadap kementerian,
Apabila rekrutmen terhadap karyawan baru, karyawan seniornya tidak ada kerjaan. Cuma merintah-merintah aja. Kan udah tahu lah Pak Bambang itu. Kita di Komisi 5 juga dulu kan begitu Pak. Jadi pikiran ini, saya membuka pikiran saja pada teman-teman khususnya Deputi, jangan berpikir besar-besar terus. 1 tahun nggak ada progres Pak. Padahal kalau kita bangun istana jadi Pak, 1 tahun. Saya yakin jadi. Lalu buat kementerian cukup menteri dan dirjen-dirjen saja, dirjen juga bolak-balik saja Pak. Jangan membayangkan semua karyawan pindah ke sana. Ya seperti Belanda lah Pak. Ya. Nah memang kita tidak bisa mengulang lagi bahwa ini. Tapi terhadap pembebasan lahan, kalau nggak penting di stop dulu lah Pak. Ya. Alih fungsi lahan juga jangan. Tapi bahwa 256.000 hektar ini kita buat master plan, seperti di Shanghai, itu betul perlu Pak. Tapi terhadap tata ruangnya ya harus kekeh, tidak boleh berubah. Di Shanghai itu dibuat infrastruktur, tapi setiap pembangunan sudah sesuai dengan tata ruangnya. Kalau ini pertanian, ya pertanian. Tidak boleh dirubah-rubah. Kalau ini memang gedung bertingkat, minimal 4 lantai, ya harus 4 lantai. Tidak boleh ada. Nah ini terhadap 256.000 hektar tadi. Sehingga ke depannya tidak ada lagi ruli-ruli yang seperti di Batam, Mbak. Batam itu kan nggak terlalu besar, Pak. Nggak bisa pemerintah otoritanya menghandle orang datang mengkapling-kapling. Bisa Bapak ngebayangin itu perlu berapa batalion kita ke sana untuk menghadapi orang-orang datang mengkapling. Tapi biarkan Pak, kalau toh ada swasta, swasta biarkan saja. Itu urusan mereka masing-masing. Pengamanannya masing-masing, tidak perlu kita alih fungsi, apalagi hutan. Kalau nggak penting, biarkan hutan itu alami. Jangan disentuh. Tapi kalau toh di situ ada infrastruktur, jalan, atau untuk air, resapan air seperti di Bintan, itu penting Pak. Ya. Nah, masukan lainnya lagi, tolong juga terhadap tadi saya sudah sebutkan terhadap rekrutmen karyawan itu benar-benar dipikirkan, khususnya untuk deputi-deputi. Kalau tidak penting-penting banget, nggak usah dulu Pak. Ya, kita bekerjanya kan sporadis. Nah, jadi sisa masa kerja Pak Jokowi sampai 2024 di 1 Oktober, semestinya istana sudah jadi, kantor-kantor menteri sudah jadi, dan jalanan sudah jadi, Pak. Tidak perlu tanahnya sampai sekarang diubrak-abrik begitu, Pak. Yang saya lihat sendiri ya, walaupun saya belum ke sana, tapi kok bikin kotanya begini. Gitu. Nah, ini ada ahlinya, Pak Doni ini. Udah berpuluh-puluhan tahun di BSD. Saya rasa itulah yang penting untuk kita ke depan. Infrastruktur, Pak. Otoritanya diperkuat. Sehingga setiap deputi mengajukanlah suatu program-program, dan itu harus melalui Komisi 2, Pak, sehingga kontrol kita ada. Tapi kalau Bapak cuma minta uang terus, itu sulit. Ada di Komisi 11. Tidak terkontrol seperti sekarang. Tapi kalau ada di Komisi 2, deputi ini kebutuhan berapa, deputi ini kebutuhan, dan itu ada di kami. Sehingga ke depannya kita bisa lihat, check and balance-nya ada di sini, Pak. Nah ini tolong juga Pak Ketua, pimpinan, ya dikatakanlah sama pimpinan DPR bahwa ini otorita ini harus ada di sini. Sehingga pembangunannya fokusnya di otorita Pak, bukan di infrastrukturnya. Nah otorita yang mana duluan yang harus kita kembangkan, nah itulah infrastrukturnya yang kita jalankan. Tapi terhadap jalan, bandara, pelabuhan itu penting, itu prioritas Pak. Sehingga nanti orang dengan sendirinya akan datang, investor akan datang. Tanpa harus kita setting. Sulit untuk men-setting satu ekonomi yang sudah berjalan. Saya rasa itu saja Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riswatoni. Selanjutnya Pak Hugoa. Baik pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita sekalian.
Pimpinan dan kawan-kawan anggota yang saya hormati, Pak Kepala Otoritas IKN dan seluruh jajaran. Pertama, saya apresiasi pertemuan pagi ini. Untuk pertama kalinya saya mendengarkan secara teknis dari otorita. Dan yang menarik kita lihat adalah one map, one planning, one policy. Berarti kita membayangkan IKN ini begitu indahnya kira-kira. Kayak gambaran sebuah taman yang indah sekali. Seolah-olah akan indah seterusnya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana membuat indah ini menjadi kenyataan? Dari aspek drawing, dari aspek teknik, dari aspek planning, tata ruang, dan semuanya itu ilmu yang sudah ada. Dan pasti saya yakin sempurna. Yang menjadi masalah Pak Kepala IKN, otorita, kira-kira perlindungan apa secara hukum atau institusi atau perangkat hukum apa untuk melindungi yang Bapak desain ini, sehingga ke depan otorita ini kota yang indah hanya 25% yang dijadikan bangunan, selebihnya adalah ya taman, kira-kira indah semua ini. Sebab kenyataannya seluruh kota-kota di dunia ini, apalagi ibu kota, pasti baik dalam desain awalnya. Tapi karena ada perlindungan hukum atau perangkat hukumnya yang kurang kuat, setelah berjalan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun menjadi kota-kota yang sangat semeraut kayak Jakarta misalkan. Contoh misalkan yang Pak Riswanto tadi mengatakan bahwa jangan fokus barang ini semata kepada aspek teknik. Sebab otorita ini kan mengelola tata kelola, bukan membangun infrastruktur. Itu yang pasti dipahami. Tata kelola otorita. Berarti yang dibangun adalah perangkat, mulai dari perangkat aspek planningnya, aspek hukumnya, keterlibatan masyarakatnya, seluruhnya yang diatur. Sehingga saya katakan tadi benar, saya setuju bahwa mitra Bapak itu mestinya di Komisi 2, karena ada deputi-deputi yang menata tata kelola, bukan kita bangun infrastruktur sekali lagi. Sehingga anggaran Bapak 235 ini menurut saya terlalu sedikit kaitannya dengan IKN. Pertanyaan selanjutnya, kalau Bapak mau mengusulkan anggaran, lalu bagaimana kami Komisi 2 bisa melihat evaluasi kinerja deputi-deputi Bapak? Kalau tidak membuat rincian berapa cakupan kinerja, tahun berjalan, lalu apa hasil di lapangan? Ini penting, karena selama ini kami sebagai Komisi 2 belum melihat itu, untuk menaikkan anggaran Bapak di tahun-tahun berikutnya. Pertanyaan teknisnya, sekali lagi bahwa aspek teknik, legal, drawing, blueprint, everything is okay. Pertanyaan saya Pak, karena ini Bapak merombak hutan. Hutan itu menjadi concern internasional. Kita bicara climate change, bla 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 bla. Pertanyaan saya, ini sangat sensitif dalam dunia internasional, khususnya kaitannya dengan masalah-masalah lingkungan, terutama pada ancaman terhadap wildlife yang terancam. Misalkan orangutan. Itu harus bisa dijawab Pak, sebab tidak ini dipolemikan nanti orang-orang LSM, pasti itu. Yang kedua Pak, dalam pengadaan hutan, pengadaan tanah, apa keterlibatan masyarakat lokal? Dalam proses Pak ya, saya tidak bicara tentang tanah Bapak itu bayar, tanah masyarakat, tapi bagaimana melibatkan mereka dalam proses. Terus lembaga adat di sana, pemuka-pemuka adat, apakah juga dilibatkan dalam proses? So, kalau tidak, ini juga menjadi masalah besar ke depan. Karena kalau itu ribut mereka ini, bukan persoalan teknisnya, tetapi tata kelolanya, tata kelolanya dan bagaimana keterlibatan masyarakat. Karena di situ selalu terabaikan dalam pembangunan. Selalu terabaikan, akhirnya masyarakat menjadi kelompok yang selalu dirugikan di dalam proses. Nah, saya minta ini menjadi atensi penting karena ini berkaitan dengan tata kelola IKN. Yang terakhir Pak, baru-baru Bapak dari IKN ini merekrut, ada isu, berita, apa benar itu terjadi tentang tenaga honorer. Saya dukung itu Pak. Karena itu keniscayaan. Tenaga honorer di Indonesia selama bangsa ini ada, tidak akan pernah dilepas. Karena memang negara tidak bisa melengkapi semua. Tapi kan ada pembatasan hukum kita Pak. Undang-Undang nomor 14
nomor 5 2014 itu kan hanya 2 yang dikenal. PNS dan P3K. Yang Bapak rekrut ini di mana? Dan bagaimana kaitannya gonjang-ganjing Indonesia sekarang tentang honorer yang mau ditiadakan pada bla 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 macam-macam ini. Saya kira itu saja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hugua. Pak Andi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepala Otorita IKN, beserta wakil yang saya hormati, serta seluruh deputi dan jajarannya, rekan-rekan Komisi 2 yang saya banggakan. Saya tidak banyak-banyak Pak Bambang. Dari pemaparan Bapak, ini sudah bagus, terima kasih pemaparannya. Dan kami juga nambah juga pengetahuan tentang perkembangan IKN. Saya ingin menanyakan Pak, mengenai master plan IKN ini udah untuk 260.000 hektar itu udah ada apa belum gitu Pak? Terus ini dalam waktu kita membentuk IKN memang sudah ada waktu itu. Terus yang sudah menjadi RDTR udah berapa persen gitu Pak? Ya Pak ya. Karena Bapak ini kan ada darat dan ada laut juga kalau saya nggak salah. Ya Pak ya. Terus kita nih juga mau tahu roadmap-nya ini sampai selesai RDTR ini dalam untuk jumlah 260.000 hektar ini kira-kira kapan selesainya Pak? Jadi kita mau tahu roadmap-nya, apa udah selesai per hari ini saya nggak tahu. Jadi kita mau tahu Pak. Itu. Kenapa? Karena Bapak ini kan berpacu nih sekarang ini. Untuk fisik, ya juga untuk membereskan lahan-lahan ya juga. Karena walaupun penyelesaian lahan pun dari kementerian pun sudah ada 36.000 ya, tapi yang sisanya ini bagaimana? Karena di dalam rencana Bapak ini kan ada wilayah juga untuk swasta nantinya, perdagangan atau apa, investor yang mau masuk, ini kan perlu tahu Pak. Dan ini nanti terakhirnya bagaimana ini? Apa karena lahan ini kan aset pemerintah, karena Kementerian Keuangan menyerahkan ke Bapak kan untuk pengelolaannya. Ini nanti swasta masuk, investor masuk, ini bagaimana posisinya nanti? Legalitasnya itu bagaimana? Itu Pak. Karena kita juga memang perlu Pak, di Komisi 2 ini, bukan hanya sekadar menyampaikan saran, ya masukan kepada Bapak, menanya, bukan itu Pak. Juga kita sebetulnya ingin tahu juga, apa sih yang Bapak butuhkan dari Komisi 2 ini gitu loh Pak. Dukungan apa gitu Pak. Ya, karena tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan, kita tidak ngomong ke belakang, ke depan. Jadi kira-kira Bapak sampaikan Pak, karena dari presentasi Bapak kan itu belum detail, kalau menurut saya belum detail, dan kendala-kendala pun belum Bapak masukkan. Jadi ini kalau bisa juga Bapak sampaikan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Pak Haruna. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati Pak Ketua, teman-teman otorita dan seluruh rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sempak. Ini pertama Deputi Perencanaan Pertanahan. Ini kita perlu sekarang awasi mafia tanah. Dan di sini saya lihat belum dibentuk Direktur Pertanahan. Ini untuk Pak Ketua ini dipercepat, ini satu direktur Pak.
Karena nanti ini pasti terjadi penguasaan tanah menggunakan nama orang lain. Ya 2 hektar lah per orang, tapi kan 100 orang Pak, kan 200 hektar dia kuasai. Ini pasti terjadi. Menggunakan orang putra di sana. Ini kita harus awasi sampai sekarang, mulai dari sekarang. Kemudian yang kedua untuk deputi investasi dan perencanaan pembangunan. Ini kita lihat sekarang Pak, pemerintah sudah sukses membentuk satu perizinan, satu atap. Tapi atapnya satu, mejanya banyak. Ini apa bisa di otorita nanti ini tetap atapnya satu, kalau perlu mejanya 3 aja cukup, daftar pemeriksaan sesuai, keluarkan izin. Sebab kalau menggunakan 7 meja, meja 1 cuti hamil Pak, meja kedua cuti melahirkan, meja ketiga keluarganya Babe tidak hadir, kan mandat Pak. Ini kalau perlu diterapkan pertama di otorita Batam Pak, 1 atap 3 meja Pak cukup. Dan juga terakhir, ini master plan tadi banyak teman-teman singgung supaya diperketat Pak. Sebab yang terjadi saat ini seperti master plan kota Pak. Yang terjadi itu master plan wali kota. Siapa wali kota itu master plan yang jadi. Ini yang harus kita awasi di sana. Master plan kotanya tak berfungsi Pak. Sebab selama ini saya lihat master plan wali kota atau master plan gubernur. Siapa gubernurnya itu master plan. Saya kira itu Pak, 4 pertanyaan. Mudah-mudahan membantu kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Haruna. Pak Helmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'd. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Helmi Faisal, ini naturalisasi dari Komisi 1 Pak sebelumnya. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, yang saya hormati Kepala Otorita IKN Pak Bambang, Mas Doni dan juga segenap jajaran, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa perintah untuk melaksanakan sekaligus menyelenggarakan Ibu Kota Nusantara ini, Ibu Kota Negara ini adalah merupakan perintah dari konstitusi, di mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah diputuskan oleh pemerintah bersama DPR. Maka saya kira dalam kaitan ini tentu saja kita selesai untuk mendiskusikan pro kontra terkait dengan IKN. Nah yang kedua, kalau kita melihat visi dari IKN ini sangat gagah sekali Pak. Ya. Ada 3 yang saya baca. Yang pertama adalah sebagai City of the World, ya. Sebagai kota kesinambungan dunia. Ya. Yang kedua adalah City of Business, ya. Karena untuk mendorong perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga disebut sebagai City of Diversity, sebagai kota simbol dari keanekaragaman ataupun keberagaman. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan karakteristik masyarakat yang begitu rupa, adanya perbedaan agama, budaya, bahasa, golongan, dan seterusnya. Nah, maka untuk mewujudkan cita-cita besar ini, ya, saya mencatat beberapa hal, ya. Yang intinya adalah yang pertama, yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang sudah sangat baik sekali, sangat sistematis. Hanya saja pertanyaan saya, di mana sesungguhnya letak yang disebut sebagai public-private partnership, keikutsertaan dari sektor-sektor non-pemerintah, ikutsertaan lembaga-lembaga non-pemerintah, ya, yang saya kira justru mereka lah yang nanti pada akhirnya akan punya peran besar. Ya. Karena kalau seluruh
pengalokasian anggaran beban dari penyelenggaraan IKN ini semata-mata diserahkan, ditanggungjawabkan kepada APBN kita, Pak, tentu ini bleeding, Pak. Dalam pengertian kita masih punya PR untuk pengentasan kemiskinan, pasca COVID memerlukan survive kembali, dan kompleks sekali. Ya, ada krisis dunia dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka kita sebetulnya ingin pada kesempatan ini ada semacam harapan, ya, bahwa misalnya pembagian tugas sebetulnya ada semacam pie chart gitu, Pak, bahwa tanggung jawab Renstra mungkin 20-30 tahun ini beban yang akan dikelola oleh PBN itu berapa persen. Nah, selebihnya adalah mungkin dari Cina, dari negara-negara luar, ya, seperti Uni Emirat Arab yang kemarin sempat gagal misalnya. Ya, kita nggak tahu nanti dari negara mana saja yang akan ikut di dalam keterlibatan ini. Ya. Jadi itu pertama sekali saya kira sangat substansial terkait dengan keberadaan IKN. Nah, yang selanjutnya adalah membangun IKN itu tidak semata-mata sekedar membangun sebuah real estate, Pak. Ya. Jadi bukan hanya seperti kita misalnya ada membangun perumahan seperti Karawaci, di BSD, di Alam Sutra, dan seterusnya. Ya. Tetapi membangun IKN itu adalah membangun sebuah tata kelola pemerintahan. Ya. Yang tentu ini dari banyak aspeknya ini harus diperhitungkan. Misalnya pertanyaan saya, Pak, seberapa siap kita menjaga borders kita, Pak? Ya. Karena kita lihat di situ ada perbatasan dengan Kuching, ya, dengan Malaysia. Ya. Yang selama ini kita semua tahu, ya, ada banyak masalah di sana, Pak, terkait dengan pintu kita yang keluar masuk yang tidak terlalu aman. Ya. Mungkin terjadi penyelundupan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini karena ini berkaitan dekat sekali dengan ibu kota negara. Ya. Nah, dalam hal ini tentu memerlukan memang penjelasan dari TNI Polri, ya, terkait dengan seberapa siap kita untuk menjaga borders kita ini dalam konteks menjaga kedaulatan kita dalam konteks pengelolaan IKN. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita harapkan bahwa IKN ini akan menjadi prototipe, akan menjadi percontohan bahwa ibu kota negara yang dibangun itu seluruhnya berdasarkan atas yang disebut sebagai membangun berbasis kepada local wisdom, kearifan-kearifan lokal. Ya. Dari segi arsitekturnya pun, ya, ini jangan sampai juga terlalu modern minimalis, Pak, tetapi juga harus tetap kuat dengan etnisitas, kuat dengan kekuatan budaya yang dimiliki oleh kita. Ya. Ini juga harus mempertahankan kearifan-kearifan lokal ini harus kuat. Ya. Nah, yang kedua, kualitas air, kualitas udara, ya, penggunaan solar energy, ya, ini juga harus tergambar. Ya. Berapa persen kawasan hijau, ya. Sehingga ini bisa menjadi prototipe, percontohan, ya, bagi yang lainnya, Pak. Bahkan ini bisa menjadi dalam tanda petik secara nggak sadar akan menjadi kota wisata, Pak. Sungai yang dibentuk. Ya. Kalau tadi ada isu soal banjir, diskusi dengan Pak Bambang, ya, secara informal di luar tadi. Kalau ada isu banjir, kalau kita bikin sodetan atau sungai, ya, maka itu bisa menjadi sebetulnya terkelola dengan baik, bisa menjadi satu kawasan wisata tersendiri. Jadi dalam kesempatan ini tentu kita harapkan dan kita doakan, ya, Pak Bambang dengan teman-teman akan berhasil melaksanakan tugas ini, dan tentu sesuai dengan harapan Pak Presiden Jokowi, ya, di bulan Agustus, ya, mungkin tahun 2024 kita bisa menyaksikan Istana Negara di IKN sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan perimbangan sekaligus pendistribusian peran-peran
zonasi kota. Ya. Meskipun kalau kita lihat ada beberapa negara yang gagal, ya, mungkin di situ kita bisa belajar seperti di Australia. Ya, tidak kurang seperti John Howard kemudian Paul Keating menyebut 1912 Canberra itu adalah kota pemerintahan yang gagal. Ya. Di Malaysia juga sama, tidak terlalu berhasil. Ya. Tetapi kalau di Indonesia, saya kira ya kalau bukan optimisme kita untuk membangun IKN, apalagi. Ya. Jadi untuk itu, saya pribadi selaku anggota DPR RI Komisi 2 dari fraksi PKB, tentunya memberikan support dukungan kepada pemerintah agar IKN ini terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Pak Difriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan komisi dan seluruh anggota DPR RI, yang kami hormati pimpinan otorita dan seluruh jajarannya. Saya perkenalkan, nama saya Dipriyadi, nomor A126 dari Partai Gerindra, pemilihan Kalimantan Selatan 2. Kenapa saya sampaikan Kalimantan Selatan 2? Agar diketahui bahwa saya berbatasan dengan ibu kota negara. Jadi wilayahnya Kabupaten Kota Baru yang berbatasan dengan ibu kota negara. Karena berbatasan, maka ingin mohon penjelasan dari pimpinan otorita mengenai konsep pengembangan SDM, khususnya wilayah sekitar. Kemudian bagaimana solusi pertanahan yang masih ada kendala di tanah-tanah penguasaan adat. Yang ini barangkali perlu ada pendekatan khusus untuk melibatkan agar IKN ini bisa berjalan dengan baik. Saya secara pribadi dan sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan, setelah undang-undang IKN ini diputuskan, kami sangat gembira, kami sangat senang, dan kami sangat support. Oleh karena itu, ketika ini dibicarakan latar belakangnya, kenapa saya sependapat dengan pimpinan komisi, bahwa motif-motif kenapa itu tidak perlu kita bahas lagi, karena sudah selesai tentang undang-undang IKN ini. Tinggal implementasi yang kita support, kita sukseskan dan kita bantu. Nah, oleh karena itu kami berharap optimis ini harus kita bangun. Banyak tulisan, banyak harapan masyarakat Kalimantan bahwa optimis ini harus kita bangun. Dan saya percaya pimpinan otorita dan seluruh jajarannya punya integritas untuk itu. Berkaitan dengan integritas itu, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bagaimana nanti suatu saat kita sudah punya pengalaman pembentukan otorita kota-kota baru di Indonesia yang masih ya dianggap setengah gagal karena munculnya persoalan-persoalan sosial budaya yang kita tidak bisa atasi. Misalnya bangunan-bangunan atau ruli-ruli yang disampaikan oleh kawan tadi, itu bagaimana mengantisipasi ruli ini tidak berkembang. Bisa kita terdeteksi dan kita bisa atasi. Sehingga betul-betul kota yang 3 tadi, saya lupa nama-namanya, kota sebagai kota city apa itu macam-macam itu betul-betul impian kita ya. Jadi tidak menjadi kota yang gagal atau semraut nantinya. Nah, ini dari awal kita bikin pijakannya sangat jelas. Dan penjelasan dari Bapak pimpinan otorita tadi sudah sangat jelas, dibagi beberapa zona. Tapi berharap zona pangan, ini untuk kami, Kalimantan Selatan, zona pangan jangan terlalu banyak di situ, Pak. Jadi presentasinya nggak usah besar. Biar kami aja nanti nyediain pangannya, Kalimantan Selatan yang nyediain pangannya. Kita distribusi ke sana. Karena kami juga ketika itu berkembang, Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang lumbung padi, lumbung pangan, itu bisa memberikan kontribusi kepada IKN. Saya kira
Itu saja harapan kami, dan mudah-mudahan kita lanjutkan Pak, kita teruskan, kita mantapkan apa yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi. Kita dukung, kita support. Mudah-mudahan IKN tetap berhasil dan harus kita perjuangkan dengan sekuat-kuatnya. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ifriadi. Pak Ihsan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota yang saya hormati. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Sekretaris, Wakil Ketua, dan seluruh jajaran yang kami banggakan. Pertama-tama, tentu kami sangat mengapresiasi kerja-kerja Ibu Bapak selama ini. Karena bukanlah satu hal yang mudah untuk menjalankan sebuah unit organisasi yang di dalamnya sesungguhnya ada nilai-nilai politis yang sangat tinggi, Pak. IKN ini sebuah mega project yang memang punya visi misi ke depan yang besar, sebuah aktualitas dari mimpi-mimpi founding fathers kita dari zaman dulu ingin memindahkan ibu kota. Maka kerja Bapak itu bukan hanya sekedar soli atau kerja normal birokrat, tapi juga banyak sekali muatan-muatan politisnya. Oleh karena itu dalam pengerjaannya saya berharap Bapak Ibu harus betul-betul hati-hati. Karena pasti semua akan dipolitisir. Kita belum tahu nanti bagaimana hasil pemilu 2024. Jangan-jangan ceritanya lain lagi, Pak. Oleh karena itu semua yang ada di sini menjadi stakeholder pembentukan ibu kota Nusantara yang baru. Kita pastikan semua berjalan lancar dan berhasil. Itu yang pertama. Kemudian saya mencermati dan melihat dari pemaparan Bapak, ada hal-hal yang membuat saya menjadi ragu. Kalau misalnya OIKN ini memang serius untuk membangun ibu kota negara. Yang pertama, saya lebih mencermati permasalahan sumber daya manusia. Pak Sekretaris dulu katanya dari pihak swasta profesional pasti paham betul bagaimana sumber daya manusia, human resource management itu menjadi penting karena merupakan faktor produksi ya yang akan menghasilkan barang atau jasa. Bahkan teori-teori manajemen yang baru menempatkan sumber manusia sebagai investasi. Sehingga nanti ke depannya bisa ada yieldingnya, bisa dinikmati oleh perusahaannya. Tapi dari pemaparan Bapak di sumber daya manusia strukturnya, saya tidak melihat ada keseriusan itu, Pak. Masih banyak posisi-posisi yang kosong. Terutama tadi Pak pimpinan Pak Doli yang terhormat bicara sama kita, mau konsentrasi bahas masalah tanah, direktur pertanahannya saja belum ada. Ini serius, Pak. Kalau Bapak tidak konsentrasi, tidak menghargai sumber daya manusia dengan proyek yang sebegitu besar nilainya dan punya nilai politis yang tinggi, ini repot ke depannya. Siapa buat apa harus jelas. Nanti kalau enggak Bapak bebannya semakin tinggi loh, Pak. Direktur perencanaan mikro belum ada, direktur pertanahan belum ada. Direktur kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif belum ada. Direktur pendanaan belum ada. Yang notabene kalau di pemerintahan eselon 2 ini yang ada di lapangan. Mereka inilah yang merancang, membuat dan pelaksana fungsi-fungsi organisasi di lapangan. Jadi saya harap, Pak, Bapak Ibu tahu dari semenjak disahkannya Undang-Undang 3 2002, itu Januari 2022. Dan paham betul bahwa Desember 2022 sudah harus jalan.
maka sumber daya manusianya juga harus dipenuhi. Ini menurut saya keteledoran yang nggak bisa dimaafkan gitu. Harus segera secepatnya Bapak isi itu. Itu menunjukkan keseriusan Bapak. Ya. Jadi dari waktu Januari 2022 sampai Desember itu waktunya cukup panjang. Posisi-posisi strategis belum diisi. Bahkan ada isu sengaja posisi ini tidak diisi. Dan dari berita yang kami dapatkan ada pengajuan untuk organisasi transisi IKN. Ya. Ini isu, Pak. Kalau anggota DPR enaknya gitu, boleh ngomong isu, boleh ngomong hoax karena dilindungi undang-undang. Tolong Bapak nanti konfirmasi. Ya. Nah, hal-hal seperti ini saya sudah katakan tadi, sangat politis. Maka dari itu Pak Ketua, kita sangat ingin sekali melihat ke IKN langsung, ya, karena ingin melihat kerjanya badan otoritas seperti apa. Kalau yang saya lihat di TV, yang di Instagram, yang di medsos, itu yang kerja kementerian semua kok. PUPR, terus mana lagi tuh? ATR BPN, itu mereka semua Pak. Padahal dalam undang-undang pasal 36 yang Bapak paparkan, ya, OIKN ini melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan IKN sesuai dengan, mana tadi ya, yang di awal ya. Lembaga setingkat kementerian bertanggung jawab pada kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, khusus Ibu Kota Nusantara. Artinya apa? Bapak merangkum semua pekerjaan ini. Maka dalam setiap kerja-kerja yang sifatnya vital dan strategis harus ada teman-teman badan otorita di situ. Saya belum lihat, Pak. Saya belum lihat kerja-kerja strategis Ibu Bapak yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah, terutama seperti PUPR, ATR BPN. Saya belum lihat. Ini yang harus kita sama-sama pantau, Pak Ketua. Kita pergi ke sana, kita mau lihat di mana porsi-porsinya teman-teman OIKN. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau konfirmasi. Kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Yang terakhir, masalah formasi ke Kemenpan RB. Kebetulan kami punya mitra dan sangat baik, Pak Azwar Anas, itu Menteri Kemenpan RB. Di sini ada kesulitan mengenai formasi yang katanya tidak dipenuhi. Permasalahannya ada di mana? Kembali lagi, sumber daya manusia adalah senjata Bapak yang paling ampuh untuk menjalankan badan otorita ini. Maka kalau misalnya sumber dayanya tidak ada, formasinya tidak dipenuhi, di mana Bapak mau kerja? Apalagi belum lagi nilai-nilai politis yang sangat kental saya lihat dalam pembangunan otorita ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ihsan memberikan tausiahnya pada kita semua. Pak Toha. Terima kasih Ketua. Ketua Otorita IKN dan jajarannya, Kepala
dan jajarannya yang saya hormati, teman-teman yang saya hormati, saya akan memfokuskan ke halaman 17, Pak. Setelah saya membaca halaman 17 itu kan tanah yang ada di sana itu adalah tanah kawasan hutan produksi. Dan yang halaman selanjutnya menjelaskan tentang progres perolehan tanah hutan produksi tersebut. Jadi dari Kementerian LHK kemudian diterima oleh otorita IKN, lalu otorita IKN mengajukan hak pengelolaan kepada BPN. Pertanyaannya sejauh mana progresnya sekarang, Pak? Jadi ini apakah sudah dimasukkan ke BPN? Apakah BPN sudah memberikan hak pengelolaan tadi atau gimana? Karena kemarin ketika kita mengundang BPN itu ada perencanaan wilayah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu apakah sama dengan yang disampaikan oleh OIKN tadi? Ada wilayah barat untuk apa, timur 1 apa, timur 2 apa, utara, selatan dan sebagainya. Saya kurang paham pemetaannya, itu apakah sama? Jadi begini, Pak, itu baru dari tanah perolehan dari hutan produksi. Nah, katanya juga ada tanah hasil dari tanah provinsi, artinya tanah pemerintah provinsi. Nah, ini juga sejauh mana perolehannya, progres perolehannya. Lalu juga ada tanah-tanah ulayat, ada lagi tanah-tanah kerajaan. Ini sejauh mana juga prosesnya? Karena kalau ini tidak segera diselesaikan keabsahannya, statusnya, ini nanti jadi kendala di tengah. Ini hanya saya mengingatkan aja. Karena bukan hanya tanah hutan produksi saja, ya. Ini kan panjenengan kan menjelaskannya tanah hutan produksi aja yang diprogres begitulah. Ternyata ada tanah-tanah itu, Pak. Itu memang tidak dibicarakan secara formal, akan tapi secara informal ya di sana itu ada tanah-tanah yang nggak jelas, yang saat ini katanya sudah diklaim menjadi tanah yang akan dikelola oleh IKN ini. Ini mohon penjelasannya. Jadi progresnya kayak apa perolehan tanah itu? Saya yakin panjenengan semuanya orang-orang profesional ya, Pak ya. Jadi jangan sampai ada ya sedikit kesalahan sebelum ini mempunyai dasar yang jelas kemudian melangkah, dan langkah ini akan menjadi tidak sah, tidak jelas, tidak formal begitu. Kayak misalkan nomenklatur aja, Pak. Saya pernah menanyakan ke BPN, nomenklatur kalau Perpres itu ibu kota Nusantara ya. Kalau Undang-Undang nomor 3 ini ibu kota negara. Ini juga perlu diluruskan, saya juga nggak tahu. Banyak yang nyebut begitu ya. Ini peruntukannya apa, nomenklatur ini, peristilahan ini peruntukannya apa, dan yang Nusantara peruntukannya apa, yang negara peruntukannya apa. Jadi bisa dua kepanjangan, ibu kota negara sama ibu kota Nusantara menurut Undang-Undang nomor 36 saya. Ya. Kemudian sebenarnya tadi saya sudah sampaikan RDTR itu, Pak, yang RDTR yang Bapak jelaskan di penjelasan ini, di makalah ini, di presentasi ini, itu apakah didasarkan pada hasil BPN dalam penentuan perencanaan wilayah itu? Ya, sebelum saya tanyakan apakah sama wilayahnya dengan yang ditentukan
BPN, tapi sebelumnya pertanyaannya adalah apakah itu dasarnya dari perencanaan BPN itu? Ya. Saya pikir itu aja Pak, jadi kita fokus ke pertanahannya aja Pak. Karena begini Pak, sekali lagi yang muncul di permukaan di presentasi ini mungkin secara formal ya oke lah, artinya hutan produksi kawasan itu tanahnya, tapi ternyata tanah itu bukan dari situ saja. Meniapa sudah diselesaikan semuanya belum? Karena rajanya protes Pak. Ya, raja itu punya keturunan generasi. Nah ini kayak apa, ini terbuka aja nggak apa-apa Pak. Kita akan bantu itu karena jangan sampai rencana pemerintah dan rencana kita semuanya ini gagal karena nggak beres di depan begitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Toha. Pak Daus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Bambang, Kepala Otorita IKN, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Jam 9 pagi tadi saya sudah hadir di sini dan sudah bincang-bincang dengan Pak Bambang. Lalu saya minta izin ke ketua, ada perintah ketum untuk harus menghadap. Artinya saya tidak terlambat, itu yang saya sampaikan pimpinan. Dipanggil ketum ngurusin koalisi besar kayaknya. Pimpinan, saya bersama Pak Doli adalah bagian dari Pansus IKN. Bagaimana dinamika daripada kehadiran IKN, dinamikanya sangat luar biasa. Apa yang diingatkan oleh Adinda Pak Ihsan, itu menjadi cemeti bagi Bapak dalam bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tentu saya berharap karena yang dibangun ini adalah pusat pemerintahan, bukan real estate. Ini tegas, saya juga perlu menggarisbawahi, jangan ada nanti frame-nya, perencanaannya itu seperti itu. Ini milik rakyat. Rakyat akan berbondong-bondong datang ke sana. Oleh karena itu tentu dari awal perencanaan itu diperuntukkan adalah untuk membangun ibu kota negara. Ini perlu saya tegaskan karena kehadiran bapak-bapak yang di luar pemerintahan memang jadi sorotan ketika pemerintah menggabungkan. Maksud dan tujuannya memang adalah bagus. Karena adalah bapak-bapak yang dari swasta sangat berpengalaman tentang itu. Dan kami pun juga melakukan studi banding, studi tiru ke beberapa tempat yang diajak oleh pemerintah dengan kawan-kawan yang pansus itu. Tetapi itu adalah gunanya untuk mempercepat, memicu bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan harapan. Jadi bukan dalam pembentukannya itu untuk seperti yang saya sampaikan. Ini
penting, Pak. Yang kedua adalah, barangkali kawan-kawan sudah menyampaikan, saya terlambat datang dalam forum ini. Tadi sudah saya sampaikan. Tentu banyak masalah-masalah yang Bapak hadapi. Karena kami ketika melakukan survei ke sana, itu dalam bentuk hutan. Dan kami hanya lewat helikopter. Tadi yang sudah kita ceritakan. Sedangkan obsesi dari pemerintah, terutama Pak Jokowi, sudah sangat jelas. Bagaimana tahun 2024 itu pelaksanaan daripada Hari Proklamasi bisa dilaksanakan di situ. Melaksanakan itu ya gampang-gampang saja. Ada di dalam hutan juga bisa melaksanakan itu. Tapi apa yang dikandung maksud oleh Presiden itu adalah percepatan terhadap pembangunan. Percepatan terhadap pembangunan tentu akan menimbulkan masalah manakala di dalamnya itu banyak masalah-masalah yang harus Bapak selesaikan. Complicated, saya rasa banyak. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi. Ada semacam ketidakseriusan persoalan tanah. Kami ini mitra dari BPN ATR, Pak. Tidak kunjung selesai. Makin rumit, complicated, dan lain sebagainya. Di satu sisi, itu belum ditaruh orang yang profesional yang menangani tentang hal itu. Ini jadi, apakah Bapak serius atau tidak ini? Ini jadi beban moral bagi kami, terutama kami-kami yang di Pansus. Sampai detik ini masih banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap pemindahan IKN, Pak. Maaf, baca aja di judul Transmedia. Dan ini juga merupakan tantangan juga bagi Bapak untuk survive. Walaupun ada tantangan seperti juga pelaksanaan pilkada di 9 Desember, hampir seluruh elemen tidak setuju, Pak. Sehingga kami bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sangat hati-hati dan sangat konsen dan serius. Akhirnya, alhamdulillah sangat sukses, Pak. Sukses dalam berbagai hal. Dalam menghadapi pandemi COVID tidak ada menimbulkan masalah dan juga persentase kehadiran juga mencapai sasaran dan itu. Itu menjadi pemicu Bapak juga hendaknya menurut hemat saya. Oleh karena itu bengkalai-bengkalai masalah-masalah harus diselesaikan sedini mungkin. Ini yang artinya apa? Kami ini di Komisi 2 sangat berharap ini survive pekerjaan Bapak. Jangan ada sandungan, apalagi ada informasi, kita nggak tahu juga rezim sekarang ini. Tapi kalau misalnya dalam kondisi sekarang ini keadaannya tidak mengembirakan, bisa-bisa saja undang-undang itu direvisi, mangkrak dan lain sebagainya. Ini kan rugi besar negara dan bangsa ini, Pak. Itu juga harus Bapak perhitungkan. Ini yang ingin saya tegaskan. Kemudian tentu saya juga pengen mendapatkan progress report yang Bapak lakukan sampai detik ini, kondisinya dalam keadaan apa, persentasenya bagaimana. Dan bagaimana pula pelaksanaan itu, kapan titik daripada pelaksanaan itu yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau saya tidak salah, anggaran tahun 2022, itu anggaran yang diturunkan itu adalah 12T. Betul apa tidak? 2023 adalah sebanyak 23,6T. Namun Pak, anggaran itu dimasukkan pada pagu anggaran kementerian dan lembaga yang bentuknya dengan kerjasama dengan otorita ini bagaimana? Ada yang di PUPR, ada Kementerian Lingkungan Hidup,
ada yang Kementerian Perhubungan, total ada juga yang dari Kementerian Investasi, BUMN dan lain sebagainya. Nilai totalnya adalah 2023 itu 23,6 T. Harusnya Bapak kan tahu itu, betul apa enggak ini? Kemudian bagaimana koordinasi, kemudian pemanfaatan, apakah hanya otoritasnya, nah itu Bapak ini kan yang punya otoritas. Itu kesepakatan. Kami dulu tidak setuju namanya otorita, Pak. Otorita itu sama dengan Batam, pelaksana tugas dalam, bukan pemerintahan. Tapi akhirnya saya dan juga kawan-kawan yang tidak setuju kalah dalam menyikapi itu. Akhirnya kami terima. Termasuk juga nama Nusantara itu. Karena ibu kota dalam kurung titik-titik. Di last minute baru dibunyikan Nusantara. Saya ingat betul. Karena saya aktif dalam menyikapi pembahasan undang-undang itu. Oleh karena itu, juga banyak masalah yang Bapak hadapi tentang investor dan lain sebagainya. Dan lari dan ini dan itu. Rayuan yang luar biasa, puluhan tahun diberikan. Hak guna usaha dan lain sebagainya sampai 90 tahun informasi yang kami dapatkan dari berbagai media. Tapi respon kalau yang kami dengar, apa betul apa tidak, tentu saya minta konfirmasi juga dalam rangka percepatan ini. Investor yang masuk itu sejauh mana? Nah, apa ada atau bagaimana? Kalaupun ada, sejauh mana komitmennya? Ini adalah juga dalam rangka percepatan. Kalau datang investor, tentu duit Bapak tampung, tentu bisa melakukan pembangunan. Sebab anggaran ini menurut yang kita bahas, Pak, hanya dari anggaran jumlah yang ditetapkan dulu itu adalah 466 T. Negara, pemerintah, APBN hanya mengalokasikan anggaran itu 20%. Tentu Bapak harus mampu mengaktualisasikan apa yang diamanahkan oleh undang-undang ini. Kemudian apakah mampu kita untuk mewujudkan seperti gambaran perencanaan yang dibuat itu. Nah, ini kan sulit juga bagi Bapak. Kalau nggak ada uang, bagaimana Bapak bisa membangun? Jumlahnya sekian, hanya dari APBN, sedangkan yang lainnya adalah dari KPBU, swasta, BUMN. Ya, BUMN sekarang ini Bapak lihat aja lah gimana. Semuanya pada rontok dan rugi kan. Apakah bisa kita mengharapkan anggaran dari BUMN itu? Kemudian dari investor swasta yang kita inginkan jumlahnya adalah 253 T. Sampai detik ini bagaimana pula progress reportnya? Ini adalah juga bagian skenario yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bapak. Inilah maksud dan tujuan kami barangkali. Bagaimana kehadiran Bapak di Komisi 2 adalah dalam rangka mensupport, Pak. Saya mungkin menggarisbawahi apa-apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, karena ini adalah bidang pemerintahan. Mitra Bapak itu di Komisi 2, Pak. Walaupun berkaitan dengan anggaran, tugas kami juga membahas anggaran, Pak. Bukan Komisi 11, maaf. Kalau ada yang menyebut tadi, maaf. Saya tidak bermaksud untuk itu. Karena kami, semua mitra kami ini kan ada pembahasan anggarannya, Pak. Dia kebutuhan anggaran. Apakah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR BPN, di mana membahasnya? Sini. Lalu nanti dibawa ke badan anggaran. Itu mekanismenya. Jadi saya menggarisbawahi, karena saya tidak mengopi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bahwa ada persoalan apa saja yang berkaitan tentang prosesi pelaksanaan pembangunan IKN itu, Bapak koordinasi saja dengan pimpinan kami
untuk melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 dalam rangka mensupport langkah-langkah perencanaan yang sudah digariskan. Mudah-mudahan obsesi ini bisa terwujud sesuai dengan harapan dan keinginan. Dan saya berharap kalau ada masalah-masalah juga tolong sampaikan kepada kami. Insya Allah kita akan carikan jalan keluar. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik untuk apa yang sedang Bapak hadapi itu. Barangkali demikian, pimpinan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Gaus. Pak Rifki. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua, pimpinan, dan anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, Kepala Otorita, Wakil Kepala Otorita IKN, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, saya punya sejarah sebelum Pansus IKN ini dibentuk di DPR yang diketuai oleh Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua kami di Komisi 2. Menteri Bappenas PPN pada saat saya menjadi anggota Komisi 5 dulu sejak awal kami dilantik pada akhir 2019 awal 2020 telah memaparkan rencana pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pada saat itu saya mengatakan bahwa IKN ini adalah perjuangan kita semua secara kolektif. Dari sisi anggaran bukan hanya multi-years program, tapi multi-period program. Dan karena dia adalah multi-period program, maka pendekatan yang harus kita lakukan untuk IKN tentu harus memiliki alas hukum yang kuat, yang memungkinkan tidak goyah antar satu periode ke periode lain. Kendati memang tidak ada jaminan sedikit pun pergantian rezim dan arah politik hukum itu akan tetap bertahan. Satu-satunya alasan saya kira yang akan membuat IKN ini dipertahankan adalah sejauh mana progres kita semua bekerja untuk IKN. Karena itu pertanyaan pertama saya, dari skala 0% sampai 100%, sudah berapa persen kira-kira capaian yang dikerjakan di IKN? Baik secara otonom oleh otorita IKN, maupun oleh kementerian lembaga lain. Kita tahu tentu dari sisi anggaran tidak semua ada di otorita IKN, tapi juga ada di kementerian lembaga lain. Kami di Komisi 2 DPR RI perlu mendapatkan keyakinan berapa persentase itu, sehingga kita bisa berhitung nanti sampai dengan akhir 2024, kami ini masa jabatan habis 1 Oktober 2024, Saudara Presiden habis masa jabatan 20 Oktober 2024, kita akan sampai pada titik mana. Saya sejak awal termasuk yang agak pesimis, Pak Kepala dan Wakil Kepala Otorita, terkait dengan intervensi investasi di IKN, kalau kemudian stimulan dengan dana APBN itu tidak kita lakukan dengan baik. Dan saya kira pesimisme saya pada saat di Komisi 5 dan sekarang saya di Komisi 2, itu terbukti bahwa banyak sekali investor yang kita undang, mereka lebih kurang dalam tanda kutip menunggu kira-kira seberapa mapan kita melakukan persiapan pembangunan infrastruktur, penyiapan kawasan, dan lain-lain di IKN. Karena itu diskusi kita menjadi sangat relevan, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Helmi misalnya, kalau kita mengandalkan APBN saja, APBN kita tuh sudah bleedingnya luar biasa. Karena 2 tahun 2020, 2021, bahkan 2022 kita harus menanggung akibat dari COVID-19, bukan hanya dalam konteks sektor kesehatan, tapi juga dalam sektor ekonomi dan sosial, yang itu angkanya tidak kecil. Nah, ruang atau portofolio APBN kita untuk IKN menjadi sangat terbatas. Nah, ikhtiar-ikhtiar ini saya kira perlu kita bicarakan dengan jujur, dengan objektif, dengan terbuka, tanpa kemudian harus kita tutup-tutupi apa yang menjadi persoalan. Tadi beberapa senior di Komisi 2 meminta untuk kita petakan masalah. Jadi satu hal saya ingin bertanya soal progres, hal yang lain tentu saya ingin kita bicara soal masalah-masalah yang kita hadapi untuk kita urai bersama. Karena legacy ini adalah legacy kita bersama, bukan sekedar legacy kepala otorita, wakil kepala otorita.
Saya ingin katakan ini bahkan pertaruhan karir Pak Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita. Saya tahu betul karir Bapak luar biasa sebelum ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala Otorita. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di tingkat internasional. Jangan sampai kemudian, dalam bahasa Ustadz Ihsan, ini tidak husnul khotimah, tapi su'ul khotimah nanti. Karena persoalan IKN ini. Sementara IKN itu tidak bisa diselesaikan sendirian oleh otorita IKN. Yang kedua, RPP tentang kewenangan khusus otorita sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu sampai sekarang kan belum kita bahas. Belum pernah dibahas. RPP ini oleh Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara diwajibkan prosesnya harus dikonsultasikan kepada DPR. Kita tahu di dalam RPP ini ada banyak sekali dimensi, beberapa dimensi diantaranya tentu berkaitan dengan Komisi 2 DPR RI. Terkait dengan pemerintahan, terkait dengan kepegawaian, terkait dengan tata ruang dan pertanahan, bahkan juga saya kira dalam beberapa hal juga terkait dengan bagaimana hubungan ya, antara otoritas IKN dengan provinsi dalam tanda kutip induk Kalimantan Timur. Kita di Komisi 2 DPR RI ini Pak, sering juga berdebat soal bagaimana posisi wilayah otorita IKN itu sebagai daerah pemilihan dalam konteks elektoral. Karena hak untuk memilih dan dipilih bagi setiap warga IKN itu kan tidak boleh, tidak kita protek di dalam konstitusi dan undang-undang. Nah, hal-hal ini saya kira perlu cepat kita lakukan. Kalau kita boleh bilang sangat terlambat, RPP ini sudah sangat terlambat. Jangan menunggu Bapak dari kementerian lembaga lain atau dari leading sektornya misalnya di Kemensesnek atau di Seskap atau di Kemenkumham, jangan. Bapak saya sarankan lebih aktif untuk mengurus ini. Karena kalau ini boleh disalahkan, siapa yang paling salah? Nanti menunjuk kepada muka Bapak-Bapak, bukan kepada beliau-beliau tadi. Walaupun kalau kita di ruangan ini mengerti siapa sebetulnya yang paling otoritatif untuk kemudian melakukan pengajuan ini. Tapi karena Bapak-Bapak sudah ditunjuk, saya menyarankan berpikir dan bekerja out of box untuk menyelesaikan RPP tentang kewenangan khusus otorita Ibu Kota Nusantara. Yang ketiga, terkait dengan pertanahan. Saya agak khawatir ketika Presiden, termasuk mitra kerja kami Menteri ATR BPN, mengumumkan kepada publik bahwa ada kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan pemberian hak-hak atas pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang waktunya itu kalau kita perpanjang totally bisa 100 sampai 160 tahun. Kita tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN ada beberapa pasal yang memberikan kewenangan secara khusus lex spesialis kepada IKN dalam konteks pertanahan. Misalnya ada hak pakai, hak pengelolaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kemudian di dalam undang-undang itu tidak disebutkan term waktunya berapa lama. Nah, kemudian dalam peraturan turunannya dibikinlah waktu yang cukup membuat kritik oleh publik. Bagi saya, kritik publik itu bisa dijawab dengan banyak argumentasi. Tapi yang paling mengkhawatirkan, kalau kemudian haknya sudah diberikan, misalnya kepada calon investor, tetapi kemudian nanti digugat ke Mahkamah Agung melalui judicial review. Karena waktu yang diberikan itu bertentangan atau tidak sama atau tidak linier dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Niat awal kita untuk memberikan kepastian hukum atas pertanahan kepada calon investor, memberikan kepastian agar berinvestasi dengan baik, justru bisa menjadi blunder kalau kemudian ini tidak diantisipasi dengan baik. Justru menurut pandangan saya, idealnya RPP-nya itu diselesaikan dulu. Di dalam PP itulah kemudian diberikan atribusi hukum kepada IKN termasuk dalam konteks tata ruang dan pertanahan, dan baru setelah itu kemudian ada intervensi tertentu secara positif tentu kepada calon-calon investor yang ingin berinvestasi di IKN untuk diberikan kepastian mereka mengelola tanah dalam waktu yang cukup panjang. Tapi ini kan sudah terlanjur terbalik ini. RPP-nya belum, tapi kemudian ketentuan-ketentuan terkait tadi sudah dilakukan. Yang terakhir,
Saya lahir, besar, dan asli Kalimantan, Pak. Saya tadi kalau yang kawan-kawan yang lain ingin melihat wilayah atau kondisi real ibu kota Nusantara, itu tempat main saya sejak kecil, Pak. Saya nggak terlalu tertarik sebetulnya, karena pohon-pohon itu, saya ini rindunya kota-kota, Pak. Jadi karena udah kelamaan di kampung tinggalnya, gitu. Tapi belakangan, saya mendapat cukup banyak aspirasi dari saudara-saudara saya di Kalimantan. Yang kalau kita gunakan pendekatan legal formal, mungkin aspirasi ini boleh kita indahkan, tidak kita pedulikan. Karena mereka tidak memiliki alas hak yang sempurna atas klaim mereka terhadap tanah. Tapi persoalannya adalah konstitusi itu memberi perlindungan dan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, satu. Yang kedua, konstitusi juga memberikan pengakuan dan perlindungan dalam konteks hak asasi, human rights, terhadap hak-hak atas tanah. Termasuk mereka-mereka yang mengklaim bahwa jauh sebelum IKN ada dan berbagai hak-hak yang diberikan oleh negara, itu mereka kuasai. Termasuk Kesultanan Kutai Kartanegara, yang sudah cerita kemana-mana dengan berbagai macam besit yang mereka perlihatkan kepada kita semua. Saya mendorong agar ada proses mediasi yang baik. Sebagai sesama anak bangsa, saya meyakini kita pasti punya jalan keluar untuk ini. Jangan sampai nanti investasi masuk, ada pihak luar masuk, mereka sudah berkomitmen untuk mendukung pembangunan di IKN, persoalan-persoalan ini belum selesai. Jadi lebih baik kita selesaikan sekarang, mumpung belum terlalu jauh. Dan saya kira orang-orang Kalimantan tuh by prinsip orang yang bisa diajak bicara, Pak. Bapak kan sudah hampir 1 tahun lebih di situ kan, Pak. Orang-orang yang bisa diajak bicara, orang-orang yang saya kira bisa diajak berdiskusi dan bermusyawarah. Kami diajarkan untuk itu sejak saya kecil. Dan saya kira kita tidak pernah resisten dengan siapapun. Kalimantan itu orang yang terbuka, berbagai etnis ada di sana, selain kami etnis asli sana. Sekarang banyak sekali etnis yang lain, dan saya kira sekali lagi persoalan yang terakhir ini menjadi stressing point saya, agar kita semua bisa memitigasi konflik. Saya tidak akan sungkan-sungkan untuk mengingatkan kita semua pada persoalan yang terakhir ini, karena ini adalah aspirasi dan suara dari saudara-saudara kami di Kalimantan. Terima kasih, selamat bekerja Pak Kepala Otorita, Pak Wakil Kepala Otorita dan seluruh jajaran. Terima kasih banyak dan selamat menghasilkan legacy bagi Indonesia, Komisi 2 DPR RI bersama Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Pak Arianta. Pak. Terima kasih. Pak Isan, Pak, udah pindah sana Pak Isan? Pak Isan pindah. Oh iya. Koalisi besar. Iya. Silakan Pak Arianta. Terima kasih pimpinan Komisi 2 dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, jajaran Otorita IKN yang saya hormati pula. Dari yang sudah disampaikan paparan oleh Otorita IKN, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan di Komisi 2 ini. Saya menyarankan agar Otorita IKN itu menjadi mitra Komisi 2, karena saya melihat ada kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya dengan BKN, kemudian Kementerian PAN, kemudian juga Kementerian ATR BPN. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengulangi yang disampaikan saudara saya yang asli Kalimantan, karena beberapa waktu lalu saya sempat menengok ke Sambuja, Bapak. Juga ada satu pesanan dari beberapa lurah maupun masyarakat adat berkaitan dengan bagaimana tanah-tanah adat, kemudian tanah-tanah ulayat, kemudian juga tanah warga transmigrasi, baik yang lokal maupun yang dari luar Kalimantan.
di mana menurut pengakuannya mereka transmigrasi itu ada yang tahun 70 dan ada tahun 84 itu ada, dan kemungkinan ada beberapa yang lain kedatangannya di situ. Dan sama yang disampaikan saudara saya bahwa mereka ada yang tidak punya alas hak karena memang menurut pengakuannya itu tanah ulayat. Kemudian ada yang juga ada alas haknya, tetapi baru pada tingkat desa atau kelurahan. Bahkan beberapa sudah sampai tingkat kecamatan. Dan yang saya lihat itu terregistrasi. Ini mohon juga harus diselesaikan secara baik-baik. Dan yang paling tepat melibatkan ATR BPN sama Kementerian Lingkungan Hidup. Khusus yang di Sambuja, yang di hutan Tahura Pak itu ya. Di situ dikuasai, kalau yang transmigran itu 70, 84 sudah menguasai. Tetapi tiba-tiba di tahun 2014 muncul surat keputusan Menteri Kehutanan saat itu, di situ dijadikan hutan. Ini yang barangkali perlu perhatian kita semua untuk bagaimana hal-hal yang begini diselesaikan secara baik-baik. Kasihan masyarakat yang sudah begitu lama menempati di situ dan mereka membayar pajak. Kemudian yang ketiga, saya total mendukung IKN ini untuk sukses. Kemudian saya menghimbau kepada pengelola IKN hal-hal apa yang Komisi 2 itu perlu support apa? Karena yang tahu persoalan adalah bapak-bapak yang di otorita IKN. Saya yakin kawan-kawan di Komisi 2 semuanya akan mensupport. Kemudian yang keempat berkaitan dengan target penyelesaian RDTR-nya itu kapan? Karena tadi yang di wilayah Sambuja, kemudian Muara Jawa belum clear. Itu kira-kira targetnya kapan? Kemudian juga apakah di dalam tata ruang nanti juga akan menampung sektor usaha kecil mikro, Bapak? Seperti pedagang-pedagang yang nanti didorong untuk menjadi pedagang pasar itu, Pak. Karena itu melayani kebutuhan harian nanti. Kemudian terakhir berkaitan dengan larangan pengalihan hak atas tanah, baik itu tanah yang sudah bersertifikat atau belum bersertifikat. Ini sampai kapan? Karena ini juga menjadi pertanyaan warga masyarakat lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Oh, Pak Bagus, silakan. Terakhir pimpinan yang saya hormati dan seluruh otoritas yang hadir. Saya ingin mempertegas apa yang disampaikan anggota sebelumnya, Ketua. Yang pertama adalah bagaimana kita rapat ini tidak hanya mendengar laporan baik-baik saja. Jadi yang perlu kita dengar adalah bagaimana permasalahan yang ada di situ. Seperti yang saya masih ingat waktu kunjungan tahun yang lalu, BPN menyampaikan banyaknya overlap yang terjadi di bidang pertanahan di areal IKN. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempertanyakan kira-kira gambaran data terkait dengan penyelesaian tanah yang konon ceritanya juga gajah-gajah besar yang memiliki tanah di sana. Bagaimana overlap tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tata ruang. Nah, di tata ruang ini, kalau saya baca di materi ini sudah bagus sekali. Saya mengapresiasi paparan Pak Kepala juga sangat komprehensif. Nah, ini bagus sekali dan akan lebih bagusnya lagi bila mana ada blueprintnya, gambaran secara detail agar kami di Komisi 2 ini mengetahui
secara detail bila mana nanti ada masyarakat bertanya, nah kami lebih bisa memperjelaskan secara lebih mendalam. Nah, dan sejalan dengan apa yang anggota sebelumnya disampaikan, saya juga secara pribadi mendukung bagaimana Bapak ini menjadi mitra kerja kita. Dari sisi kelembagaan, ini penting sekali. Nah, tidak hanya di dalam menyuarakan keuangan, karena banyak hal yang berhimpitan dengan mitra-mitra kerja Komisi 2 yang lainnya. Itu kira-kira Ketua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan IKN ini harapan saya tidak sama seperti halnya kita membangun sarana prasarana PON. Sebelum terlaksana semangat semua, tapi begitu PON selesai semua terbengkalai Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus Adi. Cukup ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita udah lewat 1 jam 15 menit. Ya, nggak apa-apalah. Karena ini penting menyangkut dengan masa depan Indonesia. Saudara Kepala Otorita IKN dan Bapak Ibu semua jajaran, tadi sudah banyak sekali, hampir semua pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI menyampaikan ya masukan, saran, pandangan gitu. Yang saya kira ini baik untuk pengembangan, baik itu untuk otorita maupun juga untuk pengembangan IKN-nya itu sendiri gitu. Nah, kami persilakan Saudara Kepala untuk menjawab atau merespons dari apa tadi yang disampaikan. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi pertama tentu kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua anggota dari Komisi 2 yang telah memberikan berbagai macam saran dan juga pendapat yang menurut kami memang kami butuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas ke depan. Saya ingin mulai dengan peta besar bahwa pemindahan ibu kota ini tidak berdiri sendiri, seperti halnya disampaikan tadi oleh beberapa penanggap bahwa ini merupakan bagian dari visi Indonesia 2045. Sehingga pada saatnya nanti kita harapkan bahwa IKN menjadi super hub ekonomi yang dapat menggerakkan ekonomi yang jauh lebih merata dan juga dapat mengentaskan Indonesia dari middle income countries ataupun negara berpendapatan menengah menjadi high income countries pada waktunya nanti di 2045. Dan juga ada satu transformasi yang sangat mendasar di situ dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, sehingga diharapkan tadi sudah disampaikan juga bahwa IKN sebagai kota yang kelas dunia, sebagai kota yang juga merupakan perpaduan antara kota pemerintahan, kota bisnis, kota sosial budaya, dan juga kota yang menggambarkan kebinekaan, itu juga nanti akan dapat terwujud pada tahun 2045. Saya ingin mulai dari tata ruangnya dulu, karena tanah itu merupakan tidak bisa dilepaskan dari tata ruang. Jadi undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya yang kita lihat memberikan amanah kepada kami untuk melakukan pengelolaan di 256.000 hektar, Bapak sekalian. Di peta yang tadi kami sampaikan, 256.000 hektar itu lebih lanjut diatur lagi bahwa 65% dari 256.000 hektar itu akan menjadi hutan tropis. Jadi kalau yang sekarang masih menjadi hutan produksi harus dihutankan kembali sehingga menjadi hutan tropis. 25% akan menjadi kota, dan kotanya sendiri diharapkan menjadi kota yang hijau, green, dan kota yang smart ataupun berteknologi yang dapat membantu kehidupan sehari-hari dari warga kota itu sendiri. 10% nanti akan dialokasikan untuk daerah hijau lain, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan agriculture ataupun pertanian. Sehingga tadi kalau ada pertanyaan tentang pertanian, memang ada beberapa pusat-pusat dari 9 wilayah pertanian itu yang akan nanti dijadikan pusat-pusat yang berhubungan dengan pertanian dan juga yang berhubungan dengan supply chain pertanian. Jadi ada kemungkinan tidak harus IKN itu memproduksi sendiri beberapa
kebutuhan dari kota itu, tetapi juga membuat satu supply chain yang berkaitan dengan daerah-daerah lain, sehingga dapat dilakukan efisiensi daripada semua rantai pasok yang berhubungan dengan pertanian. Nah, Ibu sekalian, dari 256.000 hektar itu yang kita harus lihat juga bahwa IKN tidak berdiri sendiri, ada konsep yang namanya 3 cities atau 3 kota, yaitu IKN, Balikpapan, dan juga Samarinda, yang akan menjadi satu bentuk pengembangan regional, pembangunan regional atau regional development. Nah, di situ juga dikandung maksud tidak hanya 3 kota ini, tetapi juga kota-kota yang nantinya akan menjadi daerah mitra, istilahnya daerah mitra di dalam undang-undang dan peraturan perundangan yang lain, dibuka kemungkinan bahwa daerah mitra adalah daerah yang memiliki hubungan, apakah itu hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya dengan IKN yang nantinya akan juga dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang akan dinikmati oleh IKN Nusantara. Nah, tadi misalnya ada pertanyaan bagaimana dengan daerah-daerah yang langsung berbatasan ataupun daerah yang memiliki hubungan katakanlah ekonomi, saya kira ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Untuk pembiayaan, Ibu sekalian, memang angka yang kami dapat dari Bappenas melalui satu studi yang saya kira Pak Ketua Komisi dan juga beberapa anggota Pansus mengetahuinya, sekitar 466 triliun dibutuhkan untuk membangun IKN Nusantara, di mana 20% nantinya dari APBN dan 80% dimintakan untuk adanya partisipasi swasta. Nah, ini tadi berkaitan juga dengan pertanyaan PPP akan ada di mana. Saya kira public private partnership ataupun konsep pemerintah dan badan usaha, PPP ini nantinya akan masuk ke sana, dan saya kira ini akan masuk ke beberapa sektor, bisa saja masuk kepada sektor yang berhubungan dengan infrastruktur saja, atau juga bisa berhubungan dengan yang kami sebut sebagai pembangunan wilayah. Jadi ada bagian-bagian dari pembangunan di IKN yang sifatnya master developer ataupun sub master developer yang nantinya juga bisa dikelola oleh swasta. Nah, ini tentu akan juga mengurangi beban pemerintah yang tadi juga disebutkan, sehingga diharapkan dengan partisipasi swasta ini nantinya keleluasan fiskal atau fiscal space pada jangka panjang, mohon diingat bahwa ini nanti akan kita bangun hingga tahun 2045, cukup jauh ke depan, jadi 20 tahunan dari sekarang, dan diharapkan tentu konsistensi dari pembangunan itu sendiri harus kita sama-sama lakukan dan kejaga bersama. Nah, kalau kita lihat dari turunan dari 256 hektar, tadi kami sampaikan di peta bahwa akan ada 9 wilayah pembangunan, istilahnya begitu. Jadi RDTR tadi yang ditanyakan, apakah RDTR ini sama dengan ATR BPN? Jawabnya adalah sama, Ibu sekalian. Karena yang membuat pertama juga memang dari ATR BPN dan kemudian dilimpahkan kepada kami. Dan kemudian dari kami bahan-bahan tersebut tentu kami olah lebih lanjut, kami lakukan konsultasi publik juga lebih lanjut, dan juga kami lakukan beberapa hal yang berhubungan dengan misalnya masukan-masukan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi apa yang kami tetapkan berdasarkan 4 RDTR dan yang insya Allah yang 5 RDTR yang menyusul ini dapat kami lakukan pengesahannya dalam 1-2 bulan ke depan, Ibu sekalian. Sehingga memberikan satu kepastian, karena tata ruang ini akan menjadi satu tools kita, satu alat kita, di mana kita bisa membuat satu kepastian alokasi lahan untuk berbagai macam peruntukan, ya, apakah itu peruntukan pemukiman, kemudian peruntukan lain, misalnya mixed use, ataupun juga tourism development, ataupun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu yang kami sekarang sedang kejar, sehingga harapan kami RDTR ini akan menjadi sama-sama kita jaga, karena kalau tidak tadi ada cerita-cerita misalnya perkembangan di Batam dengan Ruli dan sebagainya, karena ketidakmampuan kita untuk menjaga RDTR ini. Dan itu kaitannya juga dengan pengalihan hak atas tanah, Ibu sekalian. Kami tentu akan, pertama kali yang kita lihat adalah kesesuaian dengan tata ruang. Apabila sesuai, tentu akan lebih mudah bagi kami untuk melakukan berbagai macam kegiatan di sana dan memberikan perizinan misalnya. Nah, tapi kalau yang tidak sesuai tentu harus kita carikan jalan. Apakah
misalnya tanah tersebut akhirnya akan dimiliki oleh otorita, ataupun kemudian kita ingin agar yang memiliki juga bisa direlokasi ataupun juga melakukan land consolidation atau beberapa opsi-opsi lain yang sekarang kita sedang cari jalannya. Nah, untuk berapa lama masa tugas kami di tugas OIKN, saya kira peraturan perundangan sudah menggariskan bahwa kami 5 tahunan, buat sekalian, dan saya kira kalau kita lihat dari apa yang kita bisa kerjakan dalam rentang waktu hingga 2045, maka persoalan-persoalan yang ada sekarang memang harus dilakukan secara step by step dan tidak dapat kita lakukan secara langsung. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang, kalau tadi buat sekalian melihat paparan kami berfokus di 36.000 hektar karena memang itu yang akan kami lakukan sekarang sebagai prioritas. Karena kami ingin 2024 nanti memang ada satu bagian dari kota yang mungkin kira-kira 921 hektar plus, mungkin akan mendekati 1.000 hektar yang nantinya bisa terwujud pada waktu kita melakukan upacara kemerdekaan kita di 17 Agustus 2024, dan itu bisa dilihat di lapangan, apakah itu nanti berupa tower-tower daripada perumahan para aparatur ASN dan TNI Polri, kemudian beberapa tower-tower yang juga mungkin akan dibangun oleh swasta, kemudian ada 4 kantor Menko yang kita sedang bangun, akses-akses jalan, dan kemudian juga 1, 2, dan mungkin lebih dari itu dari swasta. Kita mengharapkan nantinya juga ada pembangunan dari swasta yang bisa menjadi showcase di tahun depan, sehingga itu akan membuat satu market confidence ataupun kepercayaan pasar. Nah, kalau kita lihat itu, maka yang kita lakukan sekarang tentunya akan fokus kepada apa-apa yang kita bisa lakukan dalam hal kita membenahi ataupun melengkapi semua peraturan perundangan. Tadi kita sampaikan tata ruang, kemudian juga berbagai insentif. Dengan keluarnya PP investasi, Ibu-Bapak sekalian, maka hal-hal yang ditanyakan tadi yang berhubungan dengan masa pemberian hak-hak atas tanah misalnya sudah terelaborasi di sana, dan tentunya memberikan hak atas tanah dalam satu rentang waktu tidak semata-mata kita memberikan dengan mata tertutup, tapi juga ada milestone ataupun ada beberapa rambu-rambu yang kita bisa pakai untuk mengevaluasi, Ibu sekalian. Jadi tidak ada misalnya memberikan langsung dalam satu periode tertentu tanpa adanya evaluasi, dan evaluasi itu kita butuhkan untuk memperlihatkan konsistensi antara tata ruang dan investasi yang akan kita bangun. Apakah lahan-lahan yang yang akan di take over oleh kita itu nantinya akan merupakan lahan pemerintah? Saya kira akan ada dua jenis, Ibu sekalian. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan pemerintahan akan menjadi barang milik negara. Tapi di luar itu ada yang istilahnya aset dalam penguasaan. Dan ini tentu yang aset dalam penguasaan kami inginkan agar bisa dilakukan transaksi-transaksi, terutama untuk perumahan ini bisa dijual belikan, sehingga nantinya hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi swasta, kemudian partisipasi masyarakat juga kita bisa sama-sama lakukan di dalam aset dalam penguasaan itu. Hal lain yang ingin koordinasi dengan Menpan RB, Ibu-Bapak sekalian, ini yang akan pindah di tahun depan dimulai dengan 17.000 kira-kira ASN, TNI, dan Polri. 17.000 itu terdiri dari 5.000 TNI dan 12.000 ASN. Kenapa kita mengadopsi angka tersebut? Karena kita juga melihat kapasitas dari kantor-kantor yang akan kita bangun, Ibu sekalian. Jadi 17.000 itu memang match dengan angka-angka ataupun kapasitas dari gedung-gedung yang akan kita bangun pada tahun depan. Kalau terlalu rendah, tentunya kita akan melihat gedung-gedungnya nanti kosong. Kalau terlalu banyak, nanti tentu juga tidak bisa kita melakukan optimasi atau efisiensi, sehingga apa yang diambil dalam rapat internal dengan Presiden adalah angka 17.000, dan itu merupakan bagian dari 60.000 dari ASN, TNI, Polri yang akan mulai pindah pada tahap pertama di tahun depan. Ya.
Nah, tentu saja kami sangat concern buat yang pindah, tidak hanya pindah itu disediakan perumahannya saja, tapi juga fasilitas lain seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan juga amusement ataupun hiburan yang akan kita coba wujudkan dengan partisipasi swasta untuk membangun kemungkinan ada department store di sana, kemungkinan juga ada beberapa brand yang akan masuk di sana sehingga mereka nanti akan betah untuk berada di IKN dan pindah sebagai pindah yang pertama. Nah, itu semua yang sekarang kita lakukan dan kita detilkan bekerja sama dengan Menpan RB, Ibu sekalian. Jadi Menpan RB yang membuat satu list, dan list itu tentu dikonsultasikan dengan masing-masing KL, kementerian lembaga. Masing-masing KL yang akan pindah sudah dimintakan siapa saja yang kira-kira harus pindah pada tahap pertama ini, dan nantinya tentu akan secara bertahap mereka akan pindah dengan satu budaya baru. Ini permintaan Presiden bahwa budaya baru itu adalah new working, living, the working, dan running, katanya begitu. Jadi bekerja, hidup, dan juga belajar, satu pola katakanlah birokrasi yang baru yang harus diwujudkan di IKN di masa depan. Nah, jadi 17.000 itulah yang akan pindah di tahap awal. Hal lain yang ingin sampaikan adalah dalam hal permasalahan ataupun bukan permasalahan sebetulnya, karena dengan mereka saudara-saudara kita yang sekarang ini memang ingin agar hak-hak ulayat, hak-hak masyarakat adat itu nanti akan katakanlah diidentifikasi dan juga diberikan wadah yang sesuai. Untuk ini kami dan para deputi sudah turun ke lapangan, Bapak Ibu sekalian, dan melakukan dialog dengan mereka. Saya kira dalam hal kita melihat permasalahan ataupun meletakkan mereka di dalam kerangka bahwa mereka itu adalah warga kami di IKN. Jadi apakah itu masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang hidup di sana, kami melihatnya sebagai warga kami, warga IKN, dan tentunya kami harus bantu semaksimal mungkin agar mereka nanti kesejahteraannya juga meningkat, agar mereka juga nanti tidak menjadi penonton pada waktu IKN itu dibangun. Kami ingin mereka juga merupakan bagian dari IKN itu sendiri. Kami juga membuka kemungkinan adanya heritage area. Jadi ada 1 atau 2 atau 3 area di dalam IKN Nusantara yang memang memperlihatkan bahwa ada kearifan lokal di situ, ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan budaya dan sebagainya, yang berhubungan dengan adat, yang dapat tetap dilakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN ke depannya. Jadi kami dalam proses sekarang adalah melakukan dialog-dialog dengan berbagai pemuka-pemuka masyarakat dan juga berbagai macam kelompok masyarakat adat dan sebagainya. Nah, untuk yang berhubungan dengan tanah, saya kira mafia tanah dan sebagainya, ini memang kami sedang menyelesaikan satu perka untuk transaksi pertanahan. Kami harapkan ini juga akan nanti segera kami tetapkan yang akan mengatur bagaimana nanti mereka yang memiliki tanah itu dapat melakukan transaksi. Tentunya berbekal saya sama dengan beberapa ibu bapak sekalian yang tadi menganjurkan bahwa untuk kepastian hukum dan sebagainya, maka tata ruang merupakan salah satu yang memang kita harus pegang, dan dari situlah nanti kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keseharian dari para penduduk yang akan hidup di IKN Nusantara. Untuk nomenklatur Ibu Bapak sekalian, saya kira di Undang-Undang Nomor 3 2022 disebutkan bahwa ibu kota negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut ibu kota Nusantara. Jadi memang sebelumnya IKN ini kadang-kadang disebut IKN ibu kota negara, tapi kemudian dengan setelah adanya undang-undang ini kita bisa mengatakan bahwa IKN itu adalah ibu kota Nusantara. Untuk RPP kewenangan khusus, Ibu Bapak sekalian, kami
mungkin mohon ada arahan lanjut karena dari rekan-rekan di Bappenas, terutama yang menjadi inisiator dari undang-undang ini, RPP ini, menyampaikan bahwa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito, itu sudah pernah dikonsultasikan Bapak Kepala, Bapak Ketua Komisi 2 di Komisi 2. Sehingga posisi sekarang memang Bappenas mengajukan bersama Kemendagri mengajukan ke Kemensetnek untuk dilakukan, kemudian nanti ke Kemenkumham, harmonisasi dan ditetapkan. Jadi kalau kami mendengar informasinya ini sudah dibahas di Komisi 2 sebelumnya, sehingga ini memang sudah dalam posisi lanjut gitu. Ya. 21 September. Tanggalnya 21 September. Tanggalnya juga kami memiliki tanggal 21 September, Ibu sekalian. Ada dalam satu butir yang menyatakan bahwa ini memang sudah dilakukan konsultasi. Nah, untuk yang karyawan dan sumber daya manusia, kami senang sekali tadi mendapatkan arah saran dan usulan bahwa ini memang sangat penting. Kami sendiri melihat ini sangat penting, Pak. Kami keteter kalau boleh jujur, kalau ini tidak segera dilengkapi. Ya. Kami melakukan rekrutmen iya, dan kemudian tapi ada beberapa yang kami masih terkendala, dan mungkin ini kami mohon dapat bantuan dari Ibu Bapak yang terhormat di Komisi 2 untuk dapat meng-hire mereka yang dari swasta. Kami sekarang masih terkendala dengan undang-undang ASN bahwa dari swasta tidak bisa masuk di level direktur, Pak. Nah, padahal kami ingin sekali bahwa ini karena IKN Nusantara ini diharapkan menjadi satu pola how to manage the new city ke depan gitu ya. Ini harusnya kita juga melihat bahwa aspek profesionalisme, aspek-aspek kemampuan dari individu itu yang dilihat. Apakah itu dari swasta ataupun non swasta, pemerintah dan selanjutnya saya kira itu nanti merupakan yang kedua. Tetapi yang pertama justru kompetensi yang kita inginkan. Jadi kami dalam posisi meminta fatwa dari Menpan RB dan KASN untuk dapat merekrut level direktur itu dari swasta. Jadi ini mungkin satu poin Bapak Pimpinan Sidang yang kami ingin juga mohon bantuan bahwa ini kalau bisa secepatnya sehingga kami dapat melakukan rekrutmen secepatnya sehingga kemampuan kapasitas dari organisasi kami dapat kami tingkatkan dengan sesegera mungkin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Gitu. Jadi ya sudah dibahas di Menko. Sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Tentang kantor, Ibu sekalian, apakah kami hadir di lapangan? Iya. Kami sekarang memiliki 3 kantor, di Jakarta di Menara Mandiri, kemudian di Balikpapan kami punya kantor, dan di lapangan, Ibu sekalian. Jadi ada satu lantai di hunian pekerja konstruksi yang kami pakai sebagai base camp di lapangan, sehingga kami bisa melakukan koordinasi dengan para pelaksana di lapangan. Jadi kami akan sangat menyambut baik kalau Ibu sekalian bisa menengok kami di sana. Ya, gitu. Jadi bisa melihat kondisi langsung di lapangan, bagaimana kami bekerja dan bagaimana situasi di lapangan. Tentunya kami akan jadi vitamin buat kami itu, jadi booster buat kami, apalagi di tengah-tengah yang kami lakukan sekarang. Setiap hari kami menghitung hari ini, Pak. Ini sudah 500, kalau nggak salah 3 hari atau 502 hari hingga 17 Agustus 2024.
Ya, jadi kami dengan adanya Ibu sekalian, dukungan dan sebagainya, tentu kami ingin sekali dapat dukungan yang lebih lagi dari Ibu sekalian. Buat kami mitra kerja dan seterusnya tentu kami serahkan kepada pimpinan nantinya. Nah, Ibu sekalian, ada beberapa permintaan yang mungkin kalau boleh diizinkan kami jawab tertulis, gitu ya. Sehingga misalnya tadi progress report, tentu kami ingin menyampaikan 167 letter of interest dari luar negeri, dalam negeri itu apa saja misalnya, di bidang apa saja, dan kemudian tahap apa saja yang kami sekarang sedang lakukan. Gitu. Karena kami juga melakukan berbagai macam, katakanlah, kalau swasta ingin masuk itu kan mereka tidak langsung serta-merta naruh duit terus ya kita tekan gitu, enggak. Mereka juga melakukan feasibility study. Dan itu yang sekarang kita lakukan, mereka minta data ke kita antar di lapangan, kita perlihatkan misalnya kondisi topografinya seperti apa, gitu. Kemudian kapan misalnya air bersih, listrik, fiber optik masuk, itu juga kami berikan datanya kepada mereka. Jadi masih dalam proses, memang dalam titik ini, tapi kok kami optimis, insya Allah Ibu sekalian, akan ada nanti dalam beberapa bulan mendatang groundbreaking dari swasta, apakah itu bentuknya rumah sakit, klinik, ataukah itu bentuknya misalnya universitas, atau mixed use, department store, dan sebagainya. Harapan kami tentu IKN ini nanti tidak hanya dihuni ataupun ada department store yang untuk kalangan menengah saja atau ke atas, tapi juga kami coba nanti akan juga menonjolkan UMKM, Ibu sekalian. Karena di PP investasi yang kami punya, UMKM itu pajaknya 0. Jadi memang mereka tidak dikenakan pajak. Dan tentu saja akan menjadi kebanggaan kita semua kalau di sana juga ada yang jual pecel lele, ada yang jual bakso, ada yang jual kopi-kopi yang brandingnya Indonesia yang kita bisa nikmati, dan insya Allah kita bisa nikmati nanti di 17 Agustus 2024 pada saat nanti Ibu sekalian juga ke sana untuk upacara bendera dalam kemerdekaan kita. Jadi kami usul Bapak Pimpinan, sisanya nanti kami akan dapat lengkapi dalam waktu 1 minggu dengan jawaban tertulis. Kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih Saudara Kepala Otorita IKN Ibu Kota Negara Nusantara. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama dengarkan respons jawaban dari otorita. Memang mungkin tidak mungkin kita membahas semuanya dalam waktu yang cukup singkat pada hari ini, karena saya tadi mencatat dari semua yang disampaikan oleh baik pimpinan maupun anggota Komisi 2, bukan hanya sekedar masalah tanah gitu. Ya kita ini ya tadi karena memang kita ikut membidani lahirnya undang-undang ini, curiosity kita tuh jadi tinggi, ya apa gitu yang sudah terjadi di sana, kira-kira begitu kan. Makanya pertanyaannya dari berbagai perspektif. Nah, saya kira nanti memang harus dijawab secara tertulis lebih detail. Tetapi intinya kalau berkaitan dengan soal pertanahan, pesan tadi yang disampaikan oleh semua kita di sini adalah bahwa kita berharap tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan IKN itu, baik yang 256 atau sampai yang terkecil yang KIPP itu clear and clean, itu ya. Jadi tidak ada berkaitan dengan atau berpotensi memunculkan sengketa atau konflik, ya, baik itu terutama dengan masyarakat, apalagi itu ya. Kemudian tanah ulayat misalnya, terus kemudian ya atau pihak ketiga atau swasta. Itu ya saya kira yang pesan dari kita semua terkait dengan soal tanah. Kemudian yang kedua, tentu karena memang pembangunan dimulai dari nol, pengelolaan tata ruangnya lebih bagus. Nah harusnya memang penetapan RDTR-nya itu visioner jauh ke depan, ya sudah bisa mengantisipasi misalnya 20 atau bahkan mungkin 100 tahun yang akan datang gitu. Nah, itu nanti akan berdampak dengan soal lingkungan hidup dan seterusnya. Nah,
nanti jawaban tertulis itu ya, nanti kita akan cek terutama soal progres pembangunan yang mau kita capai sampai tanggal atau di pertengahan 2024 mungkin tahunnya kan, yang sudah mulai harus pindah itu ya, termasuk soal pengalihan ASN yang tadi disebutkan ada 12.000, 5.000 TNI dan segala macam itu. Mungkin nanti kami akan datang ke sana langsung ya, nanti kita buat kunjungan kerja spesifik ya, mungkin di masa setelah reses nanti habis lebaran ya, masa sidang kelima. Nah, nanti kita akan bicara lebih detail dan langsung lihat ke lapangannya. Jadi kalau tadi Pak Kepala mengatakan ada 2 kantor, 3 kantor, 1 di sini, 2 di sana, nah, mungkin kita akan rapat nanti di 2 kantor di sana mungkin lihat. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian yang ya. Oh, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Hanya memberikan gambaran sepintas dari apa yang disampaikan oleh Kepala Otorita tadi berkenaan keinginan untuk apakah orang dari pihak swasta bisa diletakkan sebagai direktur atau dibaurkan bekerjasama dengan para tim ASN yang akan pindah sekian ribu itu. Pengalaman yang kita lihat dan sudah dipraktekkan justru di Kemenpan RB sekarang ini. Jadi orang yang dari swasta kemudian statusnya dirubah menjadi P3K, kemudian dari status P3K ini dengan SK Presiden dia ditempatkan di Kementerian PAN RB. Namanya Pak Budi Alek itu. Jadi beliau itu dari BUMN. Jadi bisa sebagai, ini contoh saja, barangkali ini mungkin bisa diikuti langkah seperti itu. Jadi statusnya P3K dengan status sebagai staf ahli. Tapi ya status ini sama dengan apa itu lainnya. Ini mungkin bisa. Ya. Terima kasih Pak. Mohon izin Bapak Pimpinan. Silakan. Itu yang disebutkan Bapak tadi untuk eselon 1 Bapak. Tapi yang eselon 2 yang kami tertutup Pak. Jadi di level direktur. Dari eselon 1 ini memang rekan-rekan saya ini sebagian dari swasta sudah. Tapi yang di eselon 2 yang ke bawah yang kami lihat sebetulnya kalau kita melihat Singapura atau negara-negara maju, itu memang bauran itu akan membuat satu ritme birokrasi yang sangat-sangat lincah Pak, agile. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akan membacakan dan mengambil kesepakatan tentang kesimpulan rapat kita ini. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama saya bacakan. Dalam rangka pemenuhan lahan ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara, kurang negara. Melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah, Komisi 2 DPR RI meminta otorita ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara. Atau benar? Boleh Pak. Hah? Izin Pak, sebetulnya boleh ibu kota Nusantara, kalau menurut undang-undang tadi Pak. Boleh ya. Untuk mempercepat proses pengadaan lahan tersebut dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan, seperti tanah hak individu, tanah ulayat, dan tanah adat, agar kegiatan pembangunan pemindahan ibu kota Nusantara berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024. Izin Pak, masukan dari teman-teman ini tanah ulayat atau tanah adat Pak. Oh, oke. Atau tanah ulayat? Kalau tidak salah di sana tidak ada. Tidak ada tanah ulayat. Iya. Tidak ada tanah ulayat. Belum pernah ditetapkan. Tanah adat aja kalau gitu. Tanah adat juga tidak. Tanah adat juga belum Pak. Hah? Belum ada tetap tidak ada. Tidak ada status tanah adat.
Ya, mungkin secara formal memang belum pernah ada ditetapkan tanah ulayat dan tanah adat, Pak. Udah kalau gitu tidak udah pakai tanda kurungnya aja. Jadi masyarakat yang tanahnya untuk pembangunan gitu aja. Oke. Oke. Ketua. Oke. Ketua kanan. Saya tadi menanyakan masalah ini soalnya. Jadi sebenarnya di ribuan hektar itu pasti ada tanah ulayat, tanah adat, dan tambahan tanah kerajaan. Makanya progresnya kayak apa kan tadi belum dijawab. Nah, maksud saya ini masuk ke dalam kesimpulan juga kerajaan ini. Jangan sampai, ini kan kita hanya menyarankan dan memastikan bahwa itu diperhatikan begitu loh Pak. Bukan kita memaksakan untuk itu, diperhatikan dan diselesaikan secara baik-baik, secara benar. Itu Pak. Maksud saya malah kurang tanah. Iya. Nah, maksudnya itu. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa di sana belum ada yang berstatus tanah ulayat dan tanah adat. Nah, saya tidak tahu kalau misalnya ada tanah kerajaan. Memang saya pernah dengar itu. Ada yang kerajaan kuta apa segala macam itu gimana statusnya? Tidak ada yang masuk? Formal tidak ada Bapak, tapi memang kami mempertimbangkan dan membuka dialog dengan mereka, baik Kesultanan Kutai Kartanegara maupun Kesultanan Pasir, dan juga membuka dialog dengan misalnya suku adat Pak, suku Pasir dan sebagainya. Itu memang kami lakukan sekarang. Tetapi kalau itu kita masukkan seolah-olah nanti mereka sudah ada formalnya demikian Pak. Bahwa itu kami lakukan dengan mempertimbangkan bahwa mereka juga merupakan warga kami Pak, warga IKN Nusantara, itu kita lakukan Pak. Iya. Ya, jadi saya kira itu tadi, bagi masyarakat tanahnya digunakan untuk pembangunan, saya kira sementara ini sudah cukup. Nanti kita lihat aja nanti di sana kalau misalnya. Jadi gini Ketua, permasalahannya itu bukan di OIKN-nya, tapi permasalahan di pemerintah provinsi. Karena itu kan beliau-beliau ini IKN itu mendapatkan tanah dari provinsi, tapi tanah itu belum beres gitu loh. Belum beres provinsi dengan pihak tertentunya tadi. Bisa jadi tanah ulayat, tanah kerajaan, tanah ini. Gitu loh Pak. Oke, iya artinya dalam konteks ini kan kita nggak ada masalah toh dalam kesimpulan ini kan. Pak mempertimbangkan tanah rakyat dan tanah pihak lain aja. Jadi itu tuh, mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan. Nanti detailnya, kalau memang tadi ada aspirasi yang masuk misalnya, nanti pada saat kita ke sana ya kita kan mungkin bukan hanya dengan otoritas aja nanti kita, mungkin dengan Pemda di sana kita akan panggil, mungkin dengan masyarakat di sana juga kita akan ketemu, kira-kira gitu. Gitu ya? Setuju Pak ini? Oke. 2. Terkait dengan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah, Komisi DPR RI meminta kepada OIKN agar melakukan pelibatan publik secara luas dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kegiatan pertambangan, pencemaran pesisir dan laut, agar ke depan rencana detail tata ruang atau RDTR mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan, serta melindungi kehidupan masyarakat di sekitar IKN dan wilayah adat sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN. Saya kira nggak ada masalah ini. Hah? Wilayah adat. Oh. Bapak Pimpinan. Jadi dan wilayah adatnya itu kalau boleh dihilangkan, kemudian sebagai implikasi pembangunan IKN saja Pak, karena pembangunan IKN itu termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya Pak. Kalau boleh kami usul. Ketua, usul Mas Doli. Silakan. Saya kira begini ya, kita kan juga khawatir nanti terjadi ada sengketa tanah yang diakibatkan oleh pengambil alihan tanah ulayat ataupun adat ya. Jadi kita menggunakan klausul if saja. Jadi bisa ditambahkan untuk mempertimbangkan keadilan tanah masyarakat jika terdapat
tanah ulayat atau tanah adat itu. Ya. Kecuali Pak Kepala di sini sudah menyampaikan firm portofolio dari ATR BPN bahwa fix tidak ada tanah ulayat ataupun tanah adat. Ya. Nah, kita kan karena sebagai anggota DPR mewakili rakyat, tentu visi kita harus mempertimbangkan. Ya. Terima kasih Ketua. Izin Pak, jadi kata jika itu saya kira bisa menjadi penengah jika terdapat gitu ya. Ya, jadi langsung aja di sekitar IKN, koma, termasuk jika ada wilayah adat. Koma, wilayah adat, koma. Ya, sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN. Oke. Izin Bapak, kata sekitar itu boleh dihilangkan? Sekitar? Karena sekitar itu mungkin di luar kami juga. Yang kami mungkin tidak memiliki kewenangan juga di sana. Jadi kehidupan masyarakat di IKN. Ya, ya oke. Ya. Kalau singkatan OIKN itu memang sudah formal. Ya, OIKN itu memang sudah dibakukan dan populer sekarang. Iya, Pak. Oke. OIKN, Otorita IKN. Tidak setuju ya? Oke. 3. Komisi 2 PRI mendorong Kepala OIKN untuk melakukan percepatan penyelesaian proses legislasi 6 peraturan perundangan terkait data ruang dan pertanahan. Ini bentuk dukungan kita. Untuk atau segeralah untuk segera melakukan ya. Setuju ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan kita sudah bisa menyepakati 3 kesimpulan pada rapat dengar pendapat kita pada hari ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita. Sebelum saya tutup, saya atas nama Komisi 2 PRI mengucapkan terima kasih pada Saudara Kepala Otorita IKN beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat dengar pendapat hari ini saya nyatakan ditutup. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan secara hybrid. Jadi ada yang hadir secara fisik maupun ada yang hadir secara virtual, dan ini tentu memudahkan kita untuk mencapai quorum, dan saya menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenakan kami untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kepala Otorita IKN Nusantara beserta seluruh jajarannya yang setelah memenuhi undangan kami pada hari ini, dan juga terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, saya ingin minta persetujuan pada kita semua soal agenda dan soal waktu. Yang pertama, agenda kita hari ini tunggal, kita ingin mendengarkan atau juga bisa kita sebut mengevaluasi terkait dengan soal pembangunan di kawasan IKN, khususnya berkaitan dengan masalah pertanahan dan tata ruang. Apakah kita bisa setuju ya Pak Ibu sekalian? Setuju ya. Kemudian karena kita ini hanya ingin mendengarkan perkembangan dan kemudian nanti memberikan masukan dan saran, mungkin waktu kita tidak perlu terlalu lama. 11:30 ya, 11:30 ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mengetahui dan sekedar informasi pada Kepala Otorita bahwa kemarin
pada saat pembahasan pembentukan undang-undang, sebagian isi dari pansus IKN itulah kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Komisi 2 ini. Ya. Jadi pada saat itu kami banyak terlibat langsung, apalagi saya sebagai ketua pansus pada saat itu betul-betul mengikuti persis ya, bagaimana juga kita mendapatkan banyak masukan, aspirasi dari masyarakat di Kalimantan dan seterusnya itu. Nah, tentu kami ingin juga apa yang menjadi, katakanlah menjadi hasil pekerjaan kami pada saat itu, ingin juga kami mendengarkan langsung progresnya seperti apa. Itu kenapa pada hari ini kami mengundang kepala otorita dan beserta jajarannya sudah sampai sejauh mana, apalagi kan kita juga sama-sama mengetahui di Prolegnas juga kita sudah memasukkan, ya, sudah disepakati akan ada revisi undang-undang lagi tentang IKN ini. Nah, tentu ini juga menjadi sesuatu yang juga perlu kami ketahui gitu. Dan kita juga sudah memahami bahwa Presiden juga sudah mengeluarkan instruksi Presiden ya berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan sana, dan ini sebagian besar adalah mitra kami. Kalau soal pertanahan itu pasti urusannya dengan Kementerian ATR BPN, itu juga mitra di Komisi 2. Kemudian kalau bicara soal tentang nanti pengalihan ASN, itu juga pasti di kami, karena Menteri Pan-RB dan BKN itu juga mitra kerja Komisi 2. Apalagi nanti kalau soal pemerintahan, misalnya istana dan segala macam, itu juga pasti ada kaitannya dengan Komisi 2, karena mitra kami juga adalah Mensesnek, KSP, dan Sekap. Jadi kaitannya banyak, irisannya banyak sekali dengan tugas-tugas seharian yang menjadi tugas tanggung jawab Komisi 2. Nah, oleh karena itu, tanpa memperpanjang mukadimah, kami persilakan langsung saja kepada Kepala Otorita IKN Nusantara untuk menyampaikan penjelasannya kepada kami. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Ketua, yang terhormat Pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang terhormat para anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya, kami sangat senang karena seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, sebagian besar dari cikal bakal dari undang-undang ataupun konsepsi dari IKN ini memang lahir dari Komisi 2. Jadi pada hari ini alhamdulillah kami dapat berkonsultasi dan juga mendengarkan masukan dan saran dari Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, ini pertama kali kami berinteraksi dengan Komisi 2, oleh karena itu izinkan saya secepat-cepat saja untuk memperkenalkan ini para deputi kami. Bapak mohon izin. Sebelah kiri saya Pak Doni Rahayu, Wakil Ketua. Sebelah kanan saya Pak Jaka Santos, Sekretaris Otorita. Kemudian Kepala Unit Kepatuhan Hukum dan Peraturan, ini Pak Ida Bagus. Di sebelah kirinya Deputi Transformasi Teknologi dan Digital, jadi Pak Profesor Ali Brawi. Kemudian sebelahnya lagi adalah Dr. Agung Wicaksono, Deputi Investasi Bapak yang ngurus-ngurus investasi. Sebelah kanan saya Ibu Dr. Mirna Safitri, begitu beliau adalah Deputi untuk Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, asli putri dari Kaltim Bapak. Kemudian sebelah kanannya adalah Bapak Dr. Thomas Umbu, beliau adalah Deputi Pengendalian Pembangunan. Kemudian di belakang ini juga lokal nih, Pak Alimuddin Bapak, Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi beliau yang banyak bersentuhan dengan masyarakat, khususnya dalam diskusi, menyerap konsultasi dan sebagainya. Jadi ada 6 deputi? Ada 7 Pak. Oh 7. Deputi. Ibu Dr. Mia, Deputi Perencanaan Pertanahan di belakang saya persis. Kemudian Ibu Silvi Halim, ini Deputi Sarana dan Prasarana. Semua udah ya? Udah Pak. Nah ini Bapak, jadi
nanti kami akan sampaikan dalam presentasi, memang kami ini organisasi baru, DIPA baru kami punyai tahun ini, operasi baru kita punyai, dan rekrutmen masih berjalan. Jadi nanti itu merupakan salah satu yang juga kami ingin laporkan. Baik, kami izin menggunakan tayangan, Bapak. Saya kira dengan pendahuluan kami akan sangat singkat saja karena seperti halnya diamanatkan oleh Ibu Buat sekalian, kami melaksanakan Undang-Undang 3 2022 tentang IKN, di mana tugas kami adalah 4P, jadi persiapan pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara serta nantinya penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara pada waktu Nusantara nanti akan dideklar sebagai Ibu Kota. Insya Allah pada 2024 kalau melihat kepada ketentuan peraturan perundangannya. Saya skip saja karena ini hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa 4P adalah tugas kami, jadi persiapan, pembangunan, pemindahan, dan juga penyelenggaraan pemerintahan. Lanjut. Nah ini buat sekalian, Bapak Ketua yang tadi kami sampaikan bahwa 7 deputi dan 2 lainnya yaitu sekretaris dan kepala unit kerja hukum dan kepatuhan. Ini semacam irjen kalau di tempat-tempat lain atau IR. Ini semuanya sudah lengkap, baru lengkap sebetulnya karena ini Februari kemarin baru terakhir, beberapa posisi sudah kami rekrut dan kemudian sudah dilantik. Tetapi dalam direktur di bawahnya, di dalam eselon 2-nya memang sedang berjalan, ya, Ibu sekalian. Kami harapkan dalam 1-2 bulan kemudian ini juga akan lengkap sehingga nantinya semua sumber daya manusia untuk mempercepat dan juga melaksanakan tugas-tugas dari Otorita Ibu Kota Nusantara ini akan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Nah, karena kondisi kami yang tadi baru, Ibu sekalian, maka kami banyak menggunakan 2 pasal atau 2 aturan di dalam undang-undang, di mana ada pasal 36 yang menyatakan bahwa sebetulnya kalau kami masih dalam tahap penyiapan, tahap penguatan organisasi, maka kementerian dan lembaga yang melaksanakan kegiatan itu dapat tetap melaksanakan kegiatan masing-masing dengan berkoordinasi dengan kami, itu pasal 36. Jadi kalau Ibu sekalian melihat bahwa sekarang ini banyak program-program pembangunan di lapangan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR misalnya, itu kami menggunakan pasal ini, pasal 36 ini. Pasal 39 ini lebih kepada pemerintah daerah, di mana beberapa kegiatan yang memang sampai dengan kami nanti akan dideklar sebagai Ibu Kota Negara. Sebelum itu terjadi, maka kami masih dapat meminta Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten yang terkait untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun fungsi-fungsi yang memang sudah berjalan sebelumnya. Ini di pasal 39. Lanjut. Ini DIPA kami, Bapak sekalian, kami buka semuanya bahwa memang masih sederhana sekali karena ini adalah DIPA kami yang pertama, 253 miliar. Dan itu hanya di breakdown di dalam 2 program, yaitu program pengembangan kawasan strategis dan program dukungan manajemen. Intinya sebetulnya ini untuk katakanlah jump starting ataupun memulai kegiatan-kegiatan dari Otorita Ibu Kota Nusantara, di mana untuk pengembangan kawasan strategis ini dibagi untuk semua deputi, sedangkan dukungan manajemen ini lebih kepada dukungan dari unit-unit terkait untuk pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang memang diamanahkan oleh undang-undang, PP, dan kemudian juga peraturan presiden untuk sesegera mungkin dilengkapi. Dan yang hijau ini sebenarnya adalah yang berkaitan dengan acara pada hari ini, yaitu evaluasi untuk pertanahan dan tata ruang. Sehingga kalau kita lihat di sini ada beberapa peraturan pemerintah, 2 peraturan pemerintah yang terkait. Ada Perpres, utamanya 63, 64, dan 65, yang memang berkaitan dengan tata ruang dan pengadaan tanah. Dan kemudian ada beberapa raperka yang nanti akan kami laporkan juga, bahwa Raperka ini memang merupakan turunan dari undang-undang yang ada, PP yang ada, Perpres yang ada, yang memang harus kami lengkapi sebagai bagian untuk
membuat tata ruang di IKN Nusantara ini menjadi acuan bagi semua pihak. Lanjut. Ini 6 perkara yang terkait yang dalam proses legislasi. Ada sebetulnya 5 perka peraturan kepala otorita yang harus segera kami keluarkan ataupun selesaikan. Ibu sekalian, untuk mengeluarkan perka memang sebagaimana lazimnya satu produk hukum mengikuti satu siklus di mana kami harus melakukan konsultasi publik kembali, juga melakukan juga sinergi dan harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga melalui Kemenkumham sehingga nanti perka ini bisa kita keluarkan. Nah, ada yang keenam, ini syarat permohonan dan persetujuan pengalihan hak atas tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara. Ini juga sangat penting karena ditunggu oleh semua pihak. Bagaimana terjadinya transaksi misalnya di atas hak-hak atas tanah yang memang sesuai dengan tata ruang dan juga aturan-aturan lain yang kita punyai. Lanjut. Pada waktu 2022 mungkin sebagian Ibu sekalian menanyakan apa saja yang sebetulnya dilakukan. Jadi pada waktu 2022 kami memang dibantu oleh tim transisi yang dibentuk oleh Kementerian Sesnek yang terdiri dari berbagai macam satgas untuk IKN di berbagai kementerian untuk membantu kami. Pada waktu itu organisasi memang belum terbentuk dan baru diinisiasi, misalnya standar operasi dan tata kelola itu belum sepenuhnya kita punya, itu dalam perjalanan, tetapi ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan apa yang disebut 4K, Ibu sekalian, yaitu konsolidasi, komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Dan 4K itulah yang kita lakukan sehingga timbul satu referensi bersama yang disebut One MPP. M-nya itu adalah One Map, One Plan, dan One Policy. Jadi satu peta, satu perencanaan, dan satu kebijakan. Karena kami melihat pada waktu kami masuk sebetulnya memang ada beberapa hal yang perlu disinkronkan, misalnya peta itu tidak sama, sehingga pada waktu itu kami berupaya bersama dengan KL, Kementerian Lembaga, untuk membuat satu referensi bersama dan keluarlah dokumen yang disebut One MPP ini yang terdiri dari 3 buku, yaitu buku saku, buku panduan investasi, dan buku panduan implementasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pembangunan di IKN Nusantara. Lanjut. Kami masuk sekarang ke tata ruang, Ibu sekalian. Tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa produk hukum yang memang sedang kita kebut untuk kita siahkan, yaitu untuk perka otorita. Kalau kita lihat hierarkinya, di sini terlihat bahwa misalnya untuk Renduk dan RTR, KSN IKN itu dalam tatanan Perpres, kemudian di bawah rencana tata ruang KSN, kawasan strategis nasional ini, nantinya akan ada RDTR, rencana detail tata ruang yang skalanya lebih detail lagi, 15000, dan disitulah sebetulnya wilayah-wilayah perencanaan, ada di IKN itu ada 9 wilayah perencanaan, nanti kami perlihatkan, dari 9 itu yang sudah keluar perkanya adalah 4, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan, IKN Barat, IKN Timur 1, dan IKN Timur 2. Mungkin di slide berikutnya bisa terlihat, lanjut. Nah ini Ibu sekalian, inilah wilayah IKN yang abu-abu itu adalah yang 256.000 hektar, dan dari 256.000 hektar itu seperti kita ketahui bersama dan amanat undang-undang 65% atau hampir 2/3-nya akan berupa tropical forest atau hutan tropis. Jadi pada banyak bagian dari IKN Nusantara nanti akan dilakukan apa yang disebut reforestasi atau penghutanan kembali sehingga nanti terbentuk hutan tropis di 65% ini. Dan yang kita bangun hanya 25% atau 1/4 dari seluruh area 256.000 hektar. Dan di dalam 256.000 hektar itu ada 9 yang kita sebut generator ekonomi IKN ke depan. Karena kita ketahui bahwa IKN ini diharapkan pada tahun 2045 nanti akan menjadi salah satu super hub untuk pengembangan ekonomi Indonesia yang lebih terdistribusi dengan baik. Jadi equality-nya ada dan kemudian juga growth-nya juga ada. Jadi dari Jawa sentris diharapkan pada 2045 nanti menjadi Indonesia sentris dan IKN ini menjadi salah satu pusat atau hub, super hub istilahnya untuk mewujudkan itu. Nah Ibu sekalian, dari 9 wilayah perencanaan ini yang 4 sudah, jadi 1, 2, 3, 4
mohon maaf, 1264. Itu yang sudah selesai, ya, PRK-nya atau peraturan kepala otoritanya. Sedangkan yang lain 789, 3 dan 5 itu dalam proses pengesahan dari PRK. Dalam waktu dekat saya kira ini akan bisa kita selesaikan. Lanjut. Nah, untuk pertanahan, Ibu sekalian, lanjut. Kita lihat bahwa sesuai dengan peraturan Presiden, Undang-Undang Nomor 3 2002, Perpres 65 dan seterusnya, ada dua cara atau mekanisme kita untuk mendapatkan lahan, yaitu yang pertama adalah pelepasan kawasan hutan dan yang kedua adalah untuk pengadaan tanah. Ya, ini dua-duanya kita lakukan untuk mengamankan 256.000 hektar yang kami sebutkan tadi. Dan mekanisme yang kita lakukan, lanjut. Ini adalah sebagaimana terlihat di sini. Saat ini pelepasan kawasan hutan seluas 36.150 dan 0,3 hektar ini dilakukan oleh KLHK untuk melepas kawasannya menjadi kawasan nantinya HPL, ya, hak pengelolaan lahan. Tapi sekarang kalau kita lihat di sini proses masih berada di dalam KLHK, di mana KLHK menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan, ini sudah sampai di sana, dan proses ini kemudian dilanjutkan tentu saja dengan proses membuat habis ini, kita lihat, jadi ini proses yang internal di KLHK, kemudian ada tim terpadu untuk melakukan verifikasi dan validasi, ini yang sudah dilakukan dalam minggu-minggu lalu, untuk melihat bagaimana 36.000 ini apakah sudah clean and clear, dan bisa segera diserah terimakan ke kami. KLHK sendiri nantinya akan menandatangani BAST atau berita acara serah terima kepada Kemenku dan dicatat menjadi BNN dan ADB. ADP ini istilah baru, aset dalam penguasaan. Jadi secara garis besar yang tanah-tanah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi BMN, dan sisanya diharapkan menjadi aset dalam penguasaan otorita yang bisa nantinya dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan peruntukan yang sudah digariskan dalam tata ruang. Nah, ini prosesnya, diharapkan proses ini akan segera berjalan, sehingga nantinya setelah dari Kemenkyu akan diserahkan kepada kami, untuk kemudian kami ajukan kepada Menteri ATR BPN untuk dikeluarkan sertifikatnya sebagai HPL. Ya. Nah, ini yang dalam proses, Ibu Bapak sekalian, insya Allah ini akan juga kami inginkan adanya satu percepatan dengan bantuan dari kementerian-kementerian terkait. Ya. Lanjut. Nah, di samping tadi yang pelepasan kawasan hutan tentu juga ada dari pengadaan tanah, dan seperti lazimnya area penggunaan lain, untuk pengadaan tanah ini kita lihat di sini, KL-KL yang melakukan aktivitas dan akan membangun fasilitas-fasilitas infrastruktur untuk kepentingan umum. Misalnya di sini ditulis adalah PUPR, membuat satu studi kelayakan dan juga DPPT, daftar perencanaan untuk pengadaan tanah, dan kemudian selanjutnya pihak provinsi, dalam hal ini gubernur, akan menentukan penetapan lokasi dan pengumuman lokasi. Selanjutnya ATR BPN yang akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan proses dari pengadaan tanah itu sendiri. Nah, ini ada dua sumber dari pembiayaan untuk pengadaan tanah ini. Satu yang berada di Kementerian Teknis, dalam hal ini di PUPR. Satu lagi yang melalui Lembaga Manajemen Aset Negara atau ELMAN. Dua-duanya kita tempuh untuk mempercepat proses, sehingga diharapkan misalnya untuk jalan tol dan sebagainya, ya, kami harapkan itu dapat menjadi satu percepatan, sehingga di lapangan nanti pembangunan infrastrukturnya dapat berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, Ibu sekalian, proses terakhir sesuai dengan apa yang dimintakan kepada kami, Bapak Pimpinan, bahwa pada hari ini kita akan fokus kepada tata ruang dan pengadaan tanah. Nah, ini untuk pelepasan kawasan hutan, posisi terakhir, verifikasi dan validasi sudah dilakukan, dan ini
yang belum clear and clean itu tentu akan dilakukan penyelesaian oleh Kementerian LHK, karena ditemukan walaupun ini kawasan hutan tetapi ada beberapa kegiatan di dalam hutan yang tentunya ini harus diselesaikan dulu oleh KLHK sehingga clean and clear statusnya, baru nanti akan diserahkan kepada kami. Nah, ini yang sedang berproses sekarang. Jadi yang akan dilakukan adalah satu proses untuk mungkin yang belum clean and clear akan diklaster terlebih dahulu sehingga sisanya bisa tetap diproses, dan kemudian akan dilakukan pencatatan sebagai barang milik negara di keuangan dan aset dalam penguasaan, sehingga ini nantinya akan bisa kita ajukan ke Kementerian ATR BPN untuk hak pengelolaannya. Itu untuk pelepasan kawasan hutan. Tapi untuk yang pengadaan tanah, ini memang tim pembebasan lahan di mana KL yang memokoi kegiatan seperti hanya PUPR, itu bekerja sama dengan ATR, Pemprov, dan kami ini memproses pengadaan lahan yang berada di lapangan, dan sumber dana untuk pengadaan tanah ini ada di DIPA-nya PUPR dan kemudian juga ada di Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara, dan ini diharapkan juga nantinya proses ini dapat diselesaikan dengan baik. Jadi kami sendiri berada dalam proses dalam role sebagai fasilitator untuk menjembatani warga kami di IKN dengan para pemimpin proyek ataupun satker-satker yang melakukan kegiatan-kegiatan pengadaan tanah di lapangan. Ya. Lanjut, saya kira demikian Bapak Pimpinan Sidang, laporan singkat kami, karena hari ini sesuai agenda yang dimintakan kepada kami adalah yang berkaitan dengan tata ruang dan tanah, sehingga untuk itu mohon arahan, masukan, dan saran lebih lanjut untuk mempercepat percepatan dari pembangunan berbagai macam fasilitas yang ada di lapangan. Kami dapat sampaikan bahwa sampai saat ini berdasarkan pantauan kami, kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas infrastruktur yang lain masih dalam proses on the track. Kemudian juga untuk investasi, ini juga kami menerima cukup banyak letter of interest, 167 letter of interest dari sekitar 16 negara, dan 50% dari letter of interest ini domestik, 50% lainnya adalah dari asing, dan itu tentu kami sekarang dalam proses untuk menseleksi mana saja yang memang sesuai dan kemudian juga serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN Nusantara. Saya kira demikian, Bapak Pimpinan, kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Kepala Otorita IKN Nusantara. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan yang memang pada hari ini kita khususkan terkait dengan masalah soal pertanahan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu. Pak Pak Agung, tunggu, ya, Pak Faisal, Rizwan, Pak Hugua, Pak Andi, Pak Haruna. Wah, ini ada Pak Helmi. Kemudian Pak Difriyadi dan Pak Ihsan. Pak Toha juga. Silakan Pak Samsul Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Otorita IKN dan seluruh jajaran, dari Diktur sampai keseluruhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan tentunya Ketua Komisi 2 beserta anggota Komisi 2 yang kami banggakan. Sudah lama sebetulnya kita untuk dapat membahas tentang IKN ini, karena ini memang sesuatu yang menarik. Kalau secara nasional, secara internasional kita tahu persis
banyak negara yang melakukan pemindahan ibu kota, dan itu bukan hal yang asing bagi kita karena kita baca, seperti juga Amerika pun pernah memindahkan ibu kotanya, dan beberapa negara lain, dan cukup banyak memang sejarahnya. Jadi tidak juga jadi persoalan untuk Indonesia memindahkan atau punya keinginan untuk memindahkan ibu kotanya. Hanya saja secara mendasar saya awali pertanyaan saya adalah mohon dapat berkenan dijelaskan kira-kira pertimbangan strategis apa yang sampai ada kehendak tentunya dari pemerintah, tentunya juga bersama-sama dengan DPR RI, tapi yang diketahui oleh kepala otoritas dari aspek politis dan geopolitisnya sampai kita harus memerlukan memindahkan ini. Saya kira Jakarta yang sudah beberapa tahun yang ke-400 ini persiapannya cukup lama, sudah setengah 500 tahun, hampir mendekati 500 tahun, cukup lama untuk dia menjadi sebuah ibu kota sejak dia dikuasai oleh Portugis. Kalau ukurannya itu tempo hari pada tahun 1512 itu Portugis mau memasuki kawasan itu, dan itu yang diukur untuk jadi ulang tahun kota Jakarta. Jadi cukup lama di Sunda Kelapa itu. Jadi ingin kami tahu apa kira alasan politis dan geopolitis serta pertimbangan ekonomis yang mungkin diperlukan untuk itu. Kemudian tadi Pak Ketua juga mengkonsentrasikan pada hari ini pertemuan kita dengan otorita IKN ini adalah bicara soal pertanahan saja dulu, kita setuju itu. Oleh karena itu kami ingin memberikan saran soal rencana detail tata ruang. Karena beberapa provinsi yang ada di tanah air ini dan kabupaten kotanya yang kita ketahui, mereka membuat rencana detail tata ruang itu per kecamatan. Ya, saya kira keliru ini. Jadi kami berharap kalau per kecamatan, kalau diplot di sini misalnya untuk kawasan industri, mau berapa industri yang berada dan di mana penduduknya. Maunya per provinsi itu atau per kabupaten itu satu rencana detail tata ruangnya, bukan per kecamatan. Sehingga pada kawasan itu ada untuk industri, untuk ukuran satu ibu kota kabupaten, ada untuk tempat tinggal penduduk, ada untuk ke sekolahan atau untuk kepentingan-kepentingan fasilitas umum lainnya, pasar dan lain sebagainya. Saran kami agar RDTR untuk kota IKN ini ya hendaklah dibuat satu ibu kota IKN itu. Jadi jelas plottingnya, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Jangan dibuat per kecamatan. Kalau dibuat per kecamatan seperti yang kami lihat di beberapa tempat tempoh hari kita survei, kita mengadakan penelitian, mereka buat per kecamatan sehingga untuk tempat tinggal penduduk kecamatan ini, tempat tinggal penduduk kecamatan di sini udah dua. Kawasan industrinya kalau satu-satu masing-masing, kalau dia punya 10 kecamatan, ya nggak ada yang detail tata ruang. Kemudian rencana detail tata ruang ini baru dia berguna kalau betul-betul diterapkan apa yang sudah dimiliki oleh Kemenpan RB itu, Menteri ATR BPN. Mereka punya konsep yang itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi nantinya. Pemerintah provinsi hendaklah memiliki ini, yakni KKPR, kesesuaian kegiatan dengan penataan ruang. Jadi kalau sudah dibuat begitu, mesti ada izin dari gubernur atau pihak otorita dalam hal ini yang mengeluarkan aturan ini harus disesuaikan dengan RDTR kalau RDTR-nya sudah siap. Nah, kamu buka usaha apa? Jadi kalau izin-izin investasi yang datang dari luar, karena toh ujungnya barangkali adalah secara ekonomis untuk memudahkan investasi, misalnya seperti itu. Ya, harus jelas, oh mereka mau bikin pabrik apa gitu. Nah, tempatnya di sini. Dan itu diatur sesuai dengan RDTR-nya itu. Yang mengatur itu adalah pihak pemerintah otorita dan berpedoman pada RDTR itu. So kalau itu tidak diterapkan, kalau KKPR ini tidak diterapkan
sia-sia RTR dibuat. Tapi kalau RTR tidak dibuat, wah ini lebih parah lagi. Bisa amburadul, orang tinggal di sini, situ ada pabrik, orang tinggal situ ada kuburan. Dan itu nggak keruan. Ini yang terjadi di banyak kota di Indonesia saat ini. Nah itu yang kedua, RTR. Kemudian apakah saya boleh menyinggung soal ini, tapi status tanah. Kita dapat informasi bahwa status tanah di sana itu adalah milik pengusaha. Sampai sejauh mana kebenaran ini dan sampai sejauh mana penguasaan legal hukumnya yang dimiliki oleh IKN ini sendiri. Artinya betul-betul milik negara. Yang suatu ketika tidak akan ada klaim dari pihak manapun, tanah ini milik kami, ini tadinya milik kami, ini sejarahnya begini. Nah itu kan kalau muncul lagi pada tahun 2050, klaim-klaim seperti ini setelah dia menjadi ibu kota negara baru, kan aneh juga. Jadi ini yang perlu kita hindari. Soal, saya singgung sedikit Mbak Ketua, karena ada rencana Kemenpan RB bersama dengan Kemendagri, kita dapat informasinya, mereka akan segera mendrop pegawai atau ASN yang ada di sana. Tapi dalam jumlah besar. Kita berpikir, waktu kita melihat itu dengan heli, 6 heli kita berputar-putar di atas IKN, kita sekitar ya 4-5 bulan yang lalu, ya masih belum apa-apa. Ya sekarang baru merumuskan RTR, baru apa mengatur tata ruang dan segala macamnya. Apa itu keburu? Karena toh ketika pegawai pindah di sana, mereka pasti bawa anak-anaknya. Kalau bawa anaknya perlu sekolah, sekolah perlu guru, guru perlu tempat tinggal. Ya perlu bangunan sekolahnya. Karena nggak mungkin mereka pindah terus sekolah anaknya jadi telantar, itu bagaimana? Nah ini yang kami mintakan penjelasan, kira-kira sesungguhnya bagaimana ini? Sejauh mana koordinasi antara IKN dengan Kemenpan RB dalam hal kepegawaian, dengan Kemendagri juga dalam hal penempatan pegawai yang ada di sana. Barangkali Pak Ketua ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Rijal. Selanjutnya Pak Yanuar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini senang sekali Pak Kepala, ini pertemuan pertama saya kira dengan otorita IKN. Sudah lama kita nantikan pertemuan ini karena selama ini kita kehilangan sumber informasi yang terpercaya soal progres IKN. Karena itu meskipun ini pertemuan pertama, tentu kami juga ingin menyampaikan beberapa hal penting yang perlu kami ketahui terkait dengan progres yang berlangsung di IKN. Saya to the point saja Pak Kepala soal pengadaan tanah. Kita berharap bahwa wilayah yang hari ini kita plot menjadi IKN, totalnya sekitar 256.000, total dengan beberapa zonasi yang sudah kita atur. Berharap ke depan ini tidak menimbulkan masalah. Artinya tidak ada problem, tidak ada residu yang tertinggal pada saat proses ini terus berjalan ke depan. Karena itu dari awal kami selalu menyampaikan, mengingatkan, ini existing hari ini sebetulnya seperti apa. Existing lahan yang 256.000 ini hari ini seperti apa gitu. Karena misalnya contoh, tadi disebutkan perolehan lahan misalnya dari pelepasan kawasan hutan. Itu jumlahnya tadi yang baru bisa diakses 36.000. Ini kan masih kurang jauh. Itu total sebetulnya yang berupa pelepasan kawasan hutan, itu estimasi ada berapa sebenarnya total dari 256.000 itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, existing lahan yang terkait misalnya dengan HGU yang sudah ada. Itu berapa sebetulnya? Kan nggak mungkin juga di sana tidak ada HGU, karena saya kira kita semua tahu di sana adalah lahan tambang, lahan industri, lahan eksplorasi dan seterusnya.
yang sebagian juga diperoleh melalui HGU. Nah, kita ini juga sebetulnya ingin mengetahui ini penyelesaiannya juga gimana terhadap para pengusaha yang memiliki itu. Dan itu sebetulnya berapa luasnya. Yang kedua, tanah-tanah yang sudah terdaftar atau belum terdaftar yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang kami maksud kategorinya banyak. Ada masyarakat individual, private, mungkin para perambah hutan, misalnya begitu kan. Atau misalnya tanah komunal, Pak Kepala. Tanah komunal, tanah adat, atau bahkan mungkin tanah-tanah yang memiliki sejarah masa lampau yang panjang. Misalnya tanah-tanah kesultanan, misalnya begitu. Dan berbagai macam tanah lain, termasuk tanah terlantar. Nah, ini dari existing ini, itu kondisinya seperti apa sebetulnya? Kenapa saya tanyakan ini? Karena informasi soal ini sampai hari ini masih belum terang benderang. Ketika kita cek kepada BPN, BPN juga punya jawaban yang sama, bahwa kami belum selesai melakukan pendataan itu. Bahkan ketika ketemu dengan Kanwil BPN di Kaltim, Pak Kepala, Pak Kanwil juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Ada hal-hal di mana problem pada saat perolehan tanah itu juga terus berjalan. Misalnya soal klaim, atau klaim dari warga, klaim dari kelompok tertentu soal pemilikan atau penguasaan tanah itu. Termasuk misalnya klaim dari pihak-pihak adat, komunal, atau pihak kesultanan misalnya. Tapi tentu klaim-klaim itu juga tidak boleh dianggap, tidak boleh diabaikan itu. Tetap harus kita pertimbangkan, kita dalami kebenarannya, kemudian juga bagaimana solusinya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua tadi disampaikan tanah yang berkaitan dengan bidang tanah. Pengadaan tanah yang sudah diproses. Ini sekitar totalnya 330 bidang ini di data yang kami terima di sini. 18 bidang sudah dibayar, 312 bidang sedang diproses. Nah, ini kan istilah bidang ini kan untuk menyebut satu plot tanah saja. Tapi kira-kira area luasnya ini berapa, Pak Kepala? Dari 330 bidang ini total luasnya itu berapa sebetulnya? Dan itu kalau boleh kami tahu, ini proses pengadaan ini anggarannya dari mana, Pak? Karena di mata anggaran BPN juga ini tidak ada. Artinya pengadaan lahan untuk IKN. Di OIKN juga nggak ada, di otorita juga saya kira tidak ada, karena tadi lebih banyak fokus ke konsolidasi internal organisasi. Tadi Bapak menyebutkan dari PUPR misalnya, ada anunya dari sana. Saya nggak tahu nanti skemanya seperti apa ke depan. Apakah memang pengadaan ini juga nanti akan terus dibebankan kepada APBN, jika misalnya betul itu hari ini ditangani oleh PUPR. Atau ada skema lain. Nah, kalau skema lain itu bertabrakan nggak dengan aturan yang ada? Kalau pengadaan tanah ini untuk IKN, tentu ini kan otoritasnya adalah otoritas kepentingan negara. Berarti negara lah yang harus membiayai, kira-kira begitu. Tapi kalau setelah dihitung untuk pembiayaannya sangat besar untuk pengadaan tanah, lantas bagaimana jalan keluarnya ke depan, Pak? Karena ini penting harus dibahas, didiskusikan dari awal. Dan apakah memungkinkan ini kemudian melibatkan pihak swasta atau investor untuk pengadaan tanah itu? Apakah skema ini juga dibolehkan menurut aturan pengadaan tanah, gitu kan? Karena ini toh asetnya adalah aset negara. Jadi saya kira penting ini Pak, duduk perkara ini dari awal sudah mulai kita urut supaya ke depan tidak timbul residu itu kemudian membengkak menjadi sesuatu yang besar. Karena ini ibu kota negara, ini isunya internasional, dan semua pihak dari berbagai macam penjuru dunia juga memperhatikan soal ini. Bukan saja para investor, para kepala negara di tempat lain, tapi juga pihak-pihak lokal yang berkaitan dengan IKN itu saya kira juga sangat berharap bagaimana perkembangannya ke depan. Dan tentu mereka
berfokus pada hari ini pada pemenuhan hak-hak dan apa istilahnya hak-hak yang mereka miliki yang jangan-jangan tercerabut karena hadirnya ibu kota negara. Saya kira itu saja Pak Kepala. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yanwar. Selanjutnya Pak Agung. Baik, terima kasih pimpinan. Yang pertama, kami mengapresiasi atas penyampaian data dan materi yang cukup terstruktur dan sistematis. Tetapi ada beberapa hal yang jadi catatan kami sehingga perlu kami ajukan pertanyaan melalui pimpinan. Yang pertama, kalau kita melihat aspek regulasi, tentu lembaga otorita ini sudah berdasarkan undang-undang mengenai otorita. Nah, tetapi yang belum kami baca di sini dari aspek regulasi, mulai dari peraturan-peraturan pemerintah, perpres, peraturan kepala otorita, peraturan menteri, dan juga peraturan kepala lembaga, ini kami belum mendapatkan kejelasan sebetulnya berapa lama masa kerja tugas lembaga otorita ini. Ya, ini satu. Ini menjadi penting karena betapapun di dalam hierarki ketatanegaraan kita mengenal ada struktur pemerintahan mulai dari bawah, pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Nah, pemerintahan otorita ini sebatas pemahaman kami adalah transisi. Ya, ketika membuka lahan baru, kita bertekad membuat ibu kota Nusantara. Pertanyaannya, berapa lama masa tugas tersebut? Kemudian yang kedua, dari aspek historis. Sering kami mendapatkan pertanyaan dari warga masyarakat di dapil yang mereka awam. Kenapa sih kok perlu dipindah? Ya kan? Apakah ini ingin menghapus aspek kejarahan? Kemudian yang paling penting lagi dari masa tugas ini kami berharap supaya tidak terjadi tumpang tindih karena tugas pokok dan fungsi yang kami lihat di sana adalah dari sisi persiapan, pembangunan, pemindahan sampai dengan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jangan sampai terulang ya dikotomi kewenangan antara pemerintah otorita seperti halnya terjadi di Batam, pemerintah otorita dan pemerintah kota Batam pada saat itu. Kalau sampai kemudian berakibat fatal, investor yang semula datang di sana, akhirnya mereka kesulitan karena ada dua kewenangan. Akhirnya sekarang Batam menjadi sepi, banyak investor yang pindah. Ya. Pada bagian lain, izin melalui pimpinan, kami melihat ada struktur anggaran untuk kegiatan otorita IKN. Ya. Total pagunya 253 miliar ya di situ, terbagi dalam program pengembangan kawasan strategis dan program dukungan manajemen. Ini mohon nanti tolong dilengkapi Pak. Dari total ini, masing-masing program ini di kedeputian itu berapa. Saya belum mengerti ini tugas pokok fungsinya. IKN ini bermitra dengan Komisi 11 kah dari sisi anggaran atau dengan Komisi 2, tetapi dengan hormat dan sangat kami minta kepada pimpinan, kalau sudah otorita ini ada tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan, apapun sepanjang masih dalam wilayah kedaulatan NKRI, mitra dari pemerintahan dalam negeri itu ada dengan Komisi 2. Sehingga progress report, perkembangan pelaksanaan dari penyelenggaraan IKN, pemerintahan mulai dari persiapan pembangunan harus setidaknya kita sama-sama ada pembahasan
di Komisi 2 ini ke depan ya Pak ya. Mudah-mudahan pimpinan otorita ini tidak alergi dengan teman-teman Komisi 2. Yakin dan percaya teman-teman Komisi 2 tidak galak seperti teman-teman komisi lain deh Pak. Kita bersahabat gitu. Tetapi juga Bapak jangan sampai melupakan teman-teman Komisi 2 karena aspek pemerintahan dalam negeri ada di sini Pak. Ya, tidak seperti pemerintahan desa yang dulu waktu dipegang oleh senior saya ini, karena Pak Jokowi waktu itu sentralnya, pusatnya adalah fokusnya pembangunan infrastruktur, sehingga pembinaan pemerintahan desa lepas dari kemitraan Komisi 2. Saya berharap tidak terjadi di otorita ini, tetap ada di kita. Persoalan tentang tanah dan lain-lain, saya hanya titip saja Pak, ya, mana yang merupakan wilayah kedaulatan adat, ya, dan juga kemudian ada beberapa yang mungkin sudah dikuasai oleh mungkin pengusaha sipil ataupun warga negara yang merupakan hak milik ya. Hal-hal terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka mohon tetap dilaksanakan dengan secara cermat sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Kami tetap berbaik sangka Pak. Selamat bertugas dan nanti tetap kita mohonkan ada progress report dari itu. Dan saya tunggu mengenai rincian struktur anggaran untuk organisasi IKN ini, otorita IKN ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Saya mengingatkan kita bahwa kita nggak usah lagi setback ke belakang mempersoalkan sejarah kenapa IKN ada dan segala macam. Ini kita fokus sekarang, ini udah given, ini barang udah ada, gitu. Undang-undangnya juga sudah ada. Nah, yang kita mau tanya perdalam hari ini soal masalah pertanahan, ya, dan pembangunannya, kira-kira gitu. Pak Rizwan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Pak Bambang dan Mas Doni, beserta jajaran yang saya hormati. Saya sedikit saja urun rembuk lah, Pak Bambang, Mas Doni. Pertama, saya kaget tentang tanah tadi yang 256.000 hektar. Pertanyaannya untuk apa? Kedua, terhadap pembangunan ini seperti tidak terarah, Pak. Logikanya seperti yang dikatakan Ketua tadi, bahwasannya kalau sudah otorita, Pak Bambang, itu otomatis menjadi rekan kerjanya Komisi 2, Pak. Nah, kenapa saya katakan otorita lebih dulu? Supaya otorita ini dibangun infrastrukturnya, Pak. Kan begitu, Pak. Ini ada otorita, lalu infrastrukturnya. Pak. Sekarang otorita kerjanya, ngantornya di mana, Pak? Di Jakarta. Balikpapan. Tapi belum ada kantornya ya. Sudah ada ya. Jadi terhadap otorita inilah yang supporting infrastrukturnya. Itulah cara membangun sebuah kota, Pak. Jadi 256.000 ini justru cuma master plan, Pak. Jadi prioritas terhadap infrastruktur itu yang lebih penting. Bandara, lalu kalau ada pelabuhan-pelabuhan gitu. Sedangkan yang lain-lainnya mengikuti, Pak. Kita tidak bisa paksakan, apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu nggak mungkin, Pak. Tapi IKN ini adalah ibu kota administratif. Yang ada di pikiran kita, Presiden beserta menteri-menterinya ada di sana. Kedutaan ada di sana. Lalu, jangan berpikir juga dirjen-dirjen ada di sana. Tapi cuma menteri. Apalagi sekarang ini, dunia sudah dekat sekali karena teknologi yang begitu canggih. Tidak perlu karyawan atau dirjen itu pindah berbondong-bondong ke sana.
Tapi kota administratif terhadap ibu kota itu penting, Pak. Kan banyak contoh, Pak. Ada Canberra, Washington sendiri bukan kota industri, tapi kan itu ibu kota administratif. Atau kita mau contoh kayak Belanda. Belanda itu semua administratifnya ada di Den Haag, tapi ibu kota kan tetap Amsterdam. Jadi pikiran-pikiran seperti ini, Pak, jangan kita membayangkan bahwa Jakarta ini mau pindah ke sana gitu. Ini kan menakutkan semua karyawan dan sebagainya gitu. Tapi fokus terhadap infrastruktur. Misalnya kita istana lalu dibuatlah jalan untuk menuju ke sana apa? Jalan tol prioritas. Ada bandara prioritas. Justru kalau umpamanya pembebasan lahan, justru untuk kepentingan infrastruktur ini aja. Tidak perlu kita paksakan sampai 256.000 hektar. Saya ngebayangin aja sudah susah, Pak. Itu kotanya Mas Doni, di BSD, 33 tahun. Cuma begitu, Pak. Jalan memang harus begitu, smooth. Putrajaya, Pak, cuma berapa hektar mereka? Mungkin sekitar 200-300 hektar aja yang dikembangkan. Sisanya swasta, Pak, mengalir. Ada sekolahan, ada apa, itu kan mengalir, Pak. Kita nggak bisa kan paksakan ada sekolahan begini, nah orang muridnya nggak ada. Tapi harus dulu otoritas ini otorita ini yang dijalankan dulu. Nah, saya minta juga terhadap karyawan jangan dipaksakan berlebihan. Karena seperti pengalaman yang ada sudah terhadap kementerian, apabila rekrutmen terhadap karyawan baru, karyawan seniornya tidak ada kerjaan. Cuma merintah-merintah aja. Kan udah tahu lah Pak Bambang itu. Kita di Komisi 5 dulu kan begitu, Pak. Jadi pikiran ini, saya membuka pikiran saja pada teman-teman khususnya Deputi, jangan berpikir besar-besar terus. 1 tahun nggak ada progres, Pak. Padahal kalau kita bangun istana jadi, Pak. 1 tahun. Saya yakin jadi. Lalu buat kementerian. Kementerian cukup menteri dan dirjen-dirjen saja. Dirjen juga bolak-balik saja, Pak. Jangan membayangkan semua karyawan pindah ke sana. Ya, seperti Belanda lah, Pak. Ya. Nah, memang kita tidak bisa mengulang lagi bahwa ini. Tapi terhadap pembebasan lahan, kalau nggak penting di stop dulu lah, Pak. Ya. Alih fungsi lahan juga jangan. Tapi bahwa 256.000 hektar ini kita buat master plan, seperti di Shanghai, itu betul perlu, Pak. Tapi terhadap tata ruangnya ya harus kekeh, tidak boleh berubah. Di Shanghai itu dibuat infrastruktur, tapi setiap pembangunan sudah sesuai dengan tata ruangnya. Kalau ini pertanian, ya pertanian. Tidak boleh dirubah-rubah. Kalau ini memang gedung bertingkat, minimal 4 lantai, ya harus 4 lantai. Tidak boleh ada. Nah, ini terhadap 256.000 hektar tadi. Sehingga ke depannya tidak ada lagi ruli-ruli yang seperti di Batam, Mbak. Batam itu kan nggak terlalu besar, Pak. Nggak bisa pemerintah otoritanya menghandle orang datang mengkapling-kapling. Bisa Bapak ngebayangin itu perlu berapa batalion kita ke sana untuk menghadapi orang-orang datang mengkapling. Tapi biarkan, Pak. Kalau toh ada swasta biarkan saja. Itu urusan mereka masing-masing. Pengamanannya masing-masing. Tidak perlu kita alih fungsi, apalagi hutan. Kalau nggak penting, biarkan hutan itu alami. Jangan disentuh. Tapi kalau toh di situ ada infrastruktur jalan atau untuk air, resapan air seperti di Bintan, itu penting, Pak. Ya. Nah, masukan lainnya lagi, tolong juga terhadap tadi saya sudah sebutkan terhadap rekrutmen karyawan itu benar-benar dipikirkan, khususnya untuk deputi-deputi. Kalau tidak penting-penting banget, nggak usah dulu, Pak. Ya, kita bekerjanya kan sporadis. Nah, jadi sisa masa kerja Pak Jokowi sampai 2024 di 1 Oktober, semestinya istana sudah jadi, kantor-kantor menteri sudah jadi, dan jalanan sudah jadi, Pak. Tidak perlu tanahnya sampai sekarang diubrak-abrik begitu, Pak. Yang saya lihat sendiri ya, walaupun saya belum ke sana, tapi kok bikin kotanya begini? Gitu.
Nah, ini ada ahlinya Pak Doni ini. Udah berpuluh-puluhan tahun di BSD. Saya rasa itulah yang penting untuk kita ke depan. Infrastruktur Pak, otoritanya diperkuat. Sehingga setiap deputi mengajukanlah suatu program-program, dan itu harus melalui Komisi 2 Pak, sehingga kontrol kita ada. Tapi kalau Bapak cuma mau minta uang terus, itu sulit. Ada di Komisi 11, tidak terkontrol seperti sekarang. Tapi kalau ada di Komisi 2, deputi ini kebutuhan berapa, deputi ini kebutuhan, dan itu ada di kami. Sehingga ke depannya kita bisa lihat, check and balance-nya ada di sini Pak. Nah ini tolong juga Pak Ketua, pimpinan, ya dikatakanlah sama pimpinan DPR bahwa ini otorita ini harus ada di sini. Sehingga pembangunannya fokusnya di otorita Pak, bukan di infrastrukturnya. Nah, otorita yang mana duluan yang harus kita kembangkan, nah itulah infrastrukturnya yang kita jalankan. Tapi terhadap jalan, bandara, pelabuhan itu penting, itu prioritas Pak. Sehingga nanti orang dengan sendirinya akan datang, investor akan datang. Tanpa harus kita setting, sulit untuk men-setting suatu ekonomi yang sudah berjalan. Saya rasa itu saja Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riswatoni. Selanjutnya Pak Hugoa. Baik pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita sekalian. Pimpinan dan kawan-kawan anggota yang saya hormati, Pak Kepala Otoritas IKN dan seluruh jajaran. Pertama, saya apresiasi pertemuan pagi ini. Untuk pertama kalinya saya mendengarkan secara teknis dari otorita, dan yang menarik kita lihat adalah one map, one planning, one policy. Berarti kita membayangkan IKN ini begitu indahnya kira-kira, kayak gambaran sebuah taman yang indah sekali, seolah-olah akan indah seterusnya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana membuat indah ini menjadi kenyataan? Dari aspek drawing, dari aspek teknik, dari aspek planning, tata ruang, dan semuanya itu ilmu yang sudah ada, dan pasti saya yakin sempurna. Yang menjadi masalah Pak Kepala IKN, otorita, kira-kira perlindungan apa secara hukum, atau institusi atau perangkat hukum apa untuk melindungi yang Bapak desain ini, sehingga ke depan otorita ini kota yang indah hanya 25% yang dijadikan bangunan, selebihnya adalah ya taman, kira-kira indah semua ini. Sebab kenyataannya seluruh kota-kota di dunia ini, apalagi ibu kota, pasti baik dalam desain awalnya. Tapi karena ada perlindungan hukum atau perangkat hukumnya yang kurang kuat, setelah berjalan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun menjadi kota-kota yang sangat semeraut kayak Jakarta misalkan. Contoh misalkan yang Pak Riswanto tadi mengatakan bahwa jangan fokus barang ini semata kepada aspek teknik. Sebab otorita ini kan mengelola tata kelola, bukan membangun infrastruktur. Itu yang pasti dipahami. Tata kelola otorita. Berarti yang dibangun adalah perangkat, mulai dari perangkat aspek planningnya, aspek hukumnya, keterlibatan masyarakatnya, seluruhnya yang diatur. Sehingga saya katakan tadi benar, saya setuju bahwa mitra Bapak itu mestinya di Komisi 2, karena ada deputi-deputi yang menata tata kelola, bukan kita bangun infrastruktur sekali lagi. Sehingga anggaran Bapak 235 ini menurut saya terlalu sedikit kaitannya dengan IKN. Pertanyaan selanjutnya, kalau Bapak mau mengusulkan anggaran, lalu bagaimana kami Komisi 2 bisa melihat evaluasi kinerja deputi-deputi Bapak? Kalau tidak membuat rincian berapa cakupan kinerja, tahun berjalan, lalu apa hasil di lapangan? Ini penting, karena selama ini kami sebagai Komisi 2 belum lihat itu, untuk menaikkan anggaran Bapak di tahun-tahun berikutnya. Pertanyaan teknisnya, sekali lagi bahwa aspek teknik, legal, drawing, blueprint, everything is okay. Pertanyaan saya Pak, karena ini Bapak merombak hutan.
Hutan itu menjadi concern internasional. Kita bicara climate change, bla 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 bla. Pertanyaan saya, ini sangat sensitif dalam dunia internasional, khususnya kaitannya dengan masalah-masalah lingkungan, terutama pada ancaman terhadap wildlife yang terancam. Misalkan orangutan. Itu harus bisa dijawab, Pak. Sebab tidak ini dipolemikan nanti orang-orang LSM, pasti itu. Yang kedua, Pak, dalam pengadaan hutan, pengadaan tanah, apa keterlibatan masyarakat lokal? Dalam proses, Pak, ya, saya tidak bicara tentang tanah Bapak itu bayar, tanah masyarakat, tapi bagaimana melibatkan mereka dalam proses. Terus lembaga adat di sana, pemuka-pemuka adat, apakah juga dilibatkan dalam proses? So, kalau tidak, ini juga menjadi masalah besar ke depan. Karena kalau itu ribut mereka ini, bukan persoalan teknisnya, tetapi tata kelolanya, tata kelolanya dan bagaimana keterlibatan masyarakat. Karena di situ selalu terabaikan dalam pembangunan. Selalu terabaikan, akhirnya masyarakat menjadi kelompok yang selalu dirugikan di dalam proses. Nah, saya minta ini menjadi atensi penting karena ini berkaitan dengan tata kelola IKN. Yang terakhir, Pak, baru-baru Bapak dari IKN ini merekrut, ada isu, berita, apa benar itu terjadi tentang tenaga honorer. Saya dukung itu, Pak. Karena itu keniscayaan. Tenaga honorer Indonesia selama bangsa ini ada, tidak akan pernah dilepas. Karena memang negara tidak bisa melengkapi semua. Tapi kan ada pembatasan hukum kita, Pak. Undang-Undang nomor 14 2004, nomor 5 2014 itu kan hanya 2 yang dikenal. PNS dan P3K. Yang Bapak rekrut ini di mana? Dan bagaimana kaitannya gonjang-ganjing Indonesia sekarang tentang honorer yang mau ditiadakan pada bla 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 macam-macam ini. Saya kira itu saja, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hugua. Pak Andi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepala Otorita IKN beserta wakil yang saya hormati serta seluruh deputi dan jajarannya, rekan-rekan Komisi 2 yang saya banggakan. Saya tidak banyak-banyak, Pak Bambang. Dari pemaparan Bapak, ini sudah bagus, terima kasih pemaparannya. Dan kami juga nambah juga pengetahuan tentang perkembangan IKN. Saya ingin menanyakan, Pak, mengenai master plan IKN ini udah untuk 260.000 hektar itu udah ada apa belum gitu, Pak? Terus ini dalam waktu kita membentuk IKN memang sudah ada waktu itu. Terus yang sudah menjadi RDTR udah berapa persen gitu, Pak? Ya, Pak ya. Karena Bapak ini kan ada darat dan ada laut juga kalau saya nggak salah. Ya, Pak ya. Terus kita nih juga mau tahu roadmap-nya ini sampai selesai RDTR ini dalam untuk jumlah 260.000 hektar ini kira-kira kapan selesainya, Pak? Jadi kita mau tahu roadmap-nya, apa udah selesai per hari ini saya tidak tahu. Jadi kita mau tahu, Pak. Itu. Kenapa? Karena Bapak ini kan berpacu nih sekarang ini. Untuk fisik, ya juga untuk membereskan lahan-lahan, ya juga. Karena walaupun penyelesaian lahan pun dari kementerian pun sudah ada 36.000 ya, tapi yang sisanya ini bagaimana? Karena di dalam rencana Bapak ini kan ada wilayah juga untuk swasta nantinya, perdagangan atau apa, investor yang mau masuk, ini kan perlu tahu, Pak. Dan ini nanti terakhirnya bagaimana ini? Apa karena lahan ini kan aset pemerintah, karena Kementerian Keuangan menyerahkan ke Bapak kan untuk pengelolaannya. Ini nanti swasta masuk, investor masuk, ini bagaimana posisinya nanti? Legalitasnya itu bagaimana? Itu, Pak.
Karena kita juga memang perlu Pak, di Komisi 2 ini, bukan hanya sekadar menyampaikan saran, ya, masukan kepada Bapak, menanya, bukan itu Pak. Juga kita sebetulnya ingin tahu juga, apa sih yang Bapak butuhkan dari Komisi 2 ini gitu loh Pak. Dukungan apa gitu Pak. Ya, karena tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan, kita tidak ngomong ke belakang, ke depan. Jadi kira-kira Bapak sampaikan Pak, karena dari presentasi Bapak kan itu belum detail, kalau menurut saya belum detail, dan kendala-kendala pun belum Bapak masukkan. Jadi ini kalau bisa juga Bapak sampaikan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Pak Haruna. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati Pak Ketua, teman-teman, otorita, dan seluruh rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya langsung Pak. Ini pertama, Deputi Perencanaan Pertanahan. Ini kita perlu sekarang awasi mafia tanah. Dan di sini saya lihat belum dibentuk Direktur Pertanahan. Ini untuk Pak Ketua ini dipercepat, ini satu direktur Pak. Karena nanti ini pasti terjadi penguasaan tanah menggunakan nama orang lain. Ya 2 hektar lah per orang, tapi kan 100 orang Pak, kan 200 hektar dia kuasai. Ini pasti terjadi. Menggunakan orang putra di sana. Ini kita harus awasi sampai sekarang, mulai dari sekarang. Kemudian yang kedua untuk Deputi Investasi dan Perencanaan Pembangunan. Ini kita lihat sekarang Pak, pemerintah sudah sukses membentuk satu perizinan, satu atap. Tapi atapnya satu, mejanya banyak. Ini apa bisa di otorita nanti ini tetap atapnya satu, kalau perlu mejanya Pak 3 aja cukup, daftar pemeriksaan sesuai, keluarkan izin. Sebab kalau menggunakan 7 meja, meja 1 cuti hamil Pak, meja kedua cuti melahirkan, meja ketiga keluarganya babe tidak hadir, kan mandat Pak. Ini kalau perlu diterapkan pertama di otorita Batan Pak, 1 atap 3 meja Pak cukup. Dan juga terakhir, ini master plan tadi banyak teman-teman singgung supaya diperketat Pak. Sebab yang terjadi saat ini seperti master plan kota Pak. Yang terjadi itu master plan wali kota. Siapa wali kota itu master plan yang jadi. Ini yang harus kita awasi di sana. Master plan kotanya tak berfungsi Pak. Sebab selama ini saya lihat master plan wali kota atau master plan gubernur. Siapa gubernurnya itu master plan. Saya kira itu Pak, 4 pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haruna. Pak Helmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'd. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Helmi Faisal, ini naturalisasi dari Komisi 1 Pak sebelumnya. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, yang saya hormati Kepala Otorita IKN, Pak Bambang, Mas Doni, dan juga segenap jajaran, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa perintah untuk melaksanakan sekaligus menyelenggarakan Ibu Kota Nusantara ini, Ibu Kota Negara ini adalah merupakan perintah dari konstitusi, di mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah diputuskan oleh pemerintah bersama DPR,
Maka saya kira dalam kaitan ini tentu saja kita selesai untuk mendiskusikan pro kontra terkait dengan IKN. Nah, yang kedua, kalau kita melihat visi dari IKN ini sangat gagah sekali, Pak. Ya. Ada 3 yang saya baca. Yang pertama adalah sebagai City of the World, ya, sebagai kota kesinambungan dunia. Ya. Yang kedua adalah City of Business, ya, karena untuk mendorong perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga disebut sebagai City of Diversity, sebagai kota simbol dari keanekaragaman ataupun keberagaman. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan karakteristik masyarakat yang begitu rupa, adanya perbedaan agama, budaya, bahasa, golongan, dan seterusnya. Nah, maka untuk mewujudkan cita-cita besar ini, ya, saya mencatat beberapa hal, ya, yang intinya adalah yang pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang sudah sangat baik sekali, sangat sistematis. Hanya saja pertanyaan saya, di mana sesungguhnya letak yang disebut sebagai public-private partnership, keikutsertaan dari sektor-sektor non-pemerintah, ikutsertaan lembaga-lembaga non-pemerintah, ya, yang saya kira justru mereka lah yang nanti pada akhirnya akan punya peran besar. Ya. Karena kalau seluruh pengalokasian anggaran beban dari penyelenggaraan IKN ini semata-mata diserahkan, ditanggungjawabkan kepada APBN kita, Pak, tentu ini bleeding, Pak. Dalam pengertian kita masih punya PR untuk pengentasan kemiskinan, pasca COVID memerlukan survive kembali, dan kompleks sekali. Ya, ada krisis dunia dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka kita sebetulnya ingin pada kesempatan ini ada semacam harapan, ya, bahwa misalnya pembagian tugas itu ada semacam pie chart gitu, Pak, bahwa tanggung jawab Renstra mungkin 20-30 tahun ini beban yang akan dikelola oleh PBN itu berapa persen. Nah, selebihnya adalah mungkin dari Cina, dari negara-negara luar, ya, seperti Uni Emirat Arab yang kemarin sempat gagal misalnya. Ya, kita nggak tahu nanti dari negara mana saja yang akan ikut di dalam keterlibatan ini. Ya. Jadi itu pertama sekali saya kira sangat substansial terkait dengan keberadaan IKN. Nah, yang selanjutnya adalah membangun IKN itu tidak semata-mata sekedar membangun sebuah real estate, Pak. Ya. Jadi bukan hanya seperti kita misalnya ada membangun perumahan seperti Karawaci, di BSD, di Alam Sutra, dan seterusnya. Ya. Tetapi membangun IKN itu adalah membangun sebuah tata kelola pemerintahan. Ya. Yang tentu ini dari banyak aspeknya ini harus diperhitungkan. Misalnya pertanyaan saya, Pak, seberapa siap kita menjaga borders kita, Pak? Ya. Karena kita lihat di situ ada perbatasan dengan Kuching, ya, dengan Malaysia. Ya. Yang selama ini kita semua tahu, ya, ada banyak masalah di sana, Pak, terkait dengan pintu kita yang keluar masuk yang tidak terlalu aman. Ya. Mungkin terjadi penyelundupan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini karena ini berkaitan dekat sekali dengan ibu kota negara. Ya. Nah, dalam hal ini tentu memerlukan memang penjelasan dari TNI Polri, ya, terkait dengan seberapa siap kita untuk menjaga borders kita ini dalam konteks menjaga kedaulatan kita dalam konteks pengelolaan IKN. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita harapkan bahwa IKN ini akan menjadi prototipe, akan menjadi percontohan bahwa ibu kota negara yang dibangun itu seluruhnya berdasarkan atas yang disebut sebagai membangun berbasis kepada local wisdom.
kearifan lokal. Ya. Dari segi arsitekturnya pun, ya, ini jangan sampai juga terlalu modern minimalis, Pak, tetapi juga harus tetap kuat dengan etnisitas, kuat dengan kekuatan budaya yang dimiliki oleh kita. Ya. Ini juga harus mempertahankan kearifan-kearifan lokal ini harus kuat. Ya. Nah, yang kedua, kualitas air, kualitas udara, ya, penggunaan solar energy, ya, ini juga harus tergambar. Ya. Berapa persen kawasan hijau, ya. Sehingga ini bisa menjadi prototipe, percontohan, ya, bagi yang lainnya, Pak. Bahkan ini bisa menjadi dalam tanda petik secara nggak sadar akan menjadi kota wisata, Pak. Sungai yang dibentuk. Ya. Kalau tadi ada isu soal banjir, diskusi dengan Pak Bambang, ya, secara informal di luar tadi. Kalau ada isu banjir, kalau kita bikin sodetan atau sungai, ya, maka itu bisa menjadi sebetulnya terkelola dengan baik, bisa menjadi satu kawasan wisata tersendiri. Jadi dalam kesempatan ini tentu kita harapkan dan kita doakan, ya, Pak Bambang dan teman-teman akan berhasil melaksanakan tugas ini, dan tentu sesuai dengan harapan Pak Presiden Jokowi, ya, di bulan Agustus, ya, mungkin tahun 2024 kita bisa menyaksikan Istana Negara di IKN sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan perimbangan sekaligus pendistribusian peran-peran zonasi kota. Ya. Meskipun kalau kita lihat ada beberapa negara yang gagal, ya, mungkin di situ kita bisa belajar seperti di Australia, ya, tidak kurang seperti John Howard kemudian Paul Keating menyebut 1912 Canberra itu adalah kota pemerintahan yang gagal. Ya. Di Malaysia juga sama, tidak terlalu berhasil. Ya. Tetapi kalau di Indonesia, saya kira ya kalau bukan optimisme kita untuk membangun IKN, apalagi. Ya. Jadi untuk itu saya pribadi selaku anggota DPR Komisi 2 dari fraksi PKB tentunya memberikan support dukungan kepada pemerintah agar IKN ini terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Pak Difriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan komisi dan seluruh anggota DPR RI, yang kami hormati pimpinan otorita dan seluruh jajarannya. Saya perkenalkan, nama saya Dipriyadi, nomor A126 dari Partai Gerindra, pemilihan Kalimantan Selatan 2. Kenapa saya sampaikan Kalimantan Selatan 2? Agar diketahui bahwa saya berbatasan dengan ibu kota negara. Jadi wilayahnya Kabupaten Kota Baru yang berbatasan dengan ibu kota negara. Karena berbatasan, maka ingin mohon penjelasan dari pimpinan otorita mengenai konsep pengembangan SDM, khususnya wilayah sekitar. Kemudian bagaimana solusi pertanahan yang masih ada kendala di tanah-tanah penguasaan adat. Yang ini barangkali perlu ada pendekatan khusus untuk melibatkan agar IKN ini bisa berjalan dengan baik. Saya secara pribadi dan sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan, setelah undang-undang IKN ini diputuskan, kami sangat gembira, kami sangat senang, dan kami sangat support. Oleh karena itu, ketika ini dibicarakan latar belakangnya, kenapa saya sependapat dengan pimpinan komisi, bahwa motif-motif kenapa itu tidak perlu kita bahas lagi, karena sudah selesai tentang undang-undang IKN ini. Tinggal implementasi yang kita support, kita sukseskan dan kita bantu. Nah, oleh karena itu kami berharap optimis ini harus kita bangun. Banyak tulisan, banyak harapan masyarakat Kalimantan bahwa
optimis ini harus kita bangun. Dan saya percaya pimpinan otorita dan seluruh jajarannya punya integritas untuk itu. Berkaitan dengan integritas itu, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bagaimana nanti suatu saat kita sudah punya pengalaman pembentukan otorita kota-kota baru di Indonesia yang masih ya dianggap setengah gagal karena munculnya persoalan-persoalan sosial budaya yang kita tidak bisa atasi. Misalnya bangunan-bangunan atau ruli-ruli yang disampaikan oleh kawan tadi, itu bagaimana mengantisipasi ruli ini tidak berkembang. Bisa kita prediksi dan kita bisa atasi. Sehingga betul-betul kota yang 3 tadi, saya lupa nama-namanya, kota sebagai kota city apa itu macam-macam itu betul-betul impian kita ya. Jadi tidak menjadi kota yang gagal atau semraut nantinya. Nah ini dari awal kita bikin pijakannya sangat jelas. Dan penjelasan dari Bapak Pimpinan Otorita tadi sudah sangat jelas, dibagi beberapa zona. Tapi berharap zona pangan, ini untuk kami, Kalimantan Selatan, zona pangan jangan terlalu banyak di situ Pak. Jadi presentasinya nggak usah besar. Biar kami aja nanti nyediain pangannya, Kalimantan Selatan yang nyediain pangannya. Kita distribusi ke sana. Karena kami juga ketika itu berkembang, Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang lumbung padi, lumbung pangan, itu bisa memberikan kontribusi kepada IKN. Saya kira itu saja harapan kami dan mudah-mudahan kita lanjutkan Pak, kita teruskan, kita mantapkan apa yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi. Kita dukung, kita support. Mudah-mudahan IKN tetap berhasil dan harus kita perjuangkan dengan sekuat-kuatnya. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ifriadi. Pak Ihsan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota yang saya hormati, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Sekretaris, Wakil Ketua dan seluruh jajaran yang kami banggakan. Pertama-tama tentu kami sangat mengapresiasi kerja-kerja Ibu Bapak selama ini. Karena bukanlah satu hal yang mudah untuk menjalankan sebuah unit organisasi yang di dalamnya sesungguhnya ada nilai-nilai politis yang sangat tinggi, Pak. IKN ini sebuah mega project yang memang punya visi misi ke depan yang besar, sebuah aktualitas dari mimpi-mimpi founding fathers kita dari zaman dulu ingin memindahkan ibu kota. Maka kerja Bapak itu bukan hanya sekedar soli atau kerja normal birokrat, tapi juga banyak sekali muatan-muatan politisnya. Oleh karena itu dalam pengerjaannya saya berharap Bapak Ibu harus betul-betul hati-hati. Karena pasti semua akan dipolitisir. Kita belum tahu nanti bagaimana hasil pemilu 2024. Jangan-jangan ceritanya lain lagi, Pak. Oleh karena itu, semua yang ada di sini menjadi stakeholder pembentukan ibu kota Nusantara yang baru, kita pastikan semua berjalan lancar dan berhasil. Itu yang pertama. Kemudian saya mencermati dan melihat dari pemaparan Bapak, ada hal-hal yang membuat saya menjadi ragu. Kalau misalnya OEKN ini memang serius untuk membangun ibu kota negara. Yang pertama, saya lebih mencermati permasalahan sumber daya manusia. Pak Sekretaris dulu katanya dari pihak swasta profesional pasti paham betul bagaimana sumber daya manusia, human resource management itu menjadi penting karena merupakan faktor produksi ya yang akan menghasilkan barang atau jasa.
Bahkan teori-teori manajemen yang baru menempatkan sumber manusia sebagai investasi. Sehingga nanti ke depannya bisa ada yieldingnya, bisa dinikmati oleh perusahaannya. Tapi dari pemaparan Bapak di sumber daya manusia strukturnya, saya tidak melihat ada keseriusan itu, Pak. Masih banyak posisi-posisi yang kosong. Terutama tadi Pak pimpinan Pak Doli yang terhormat bicara sama kita, mau konsentrasi bahas masalah tanah, direktur pertanahannya saja belum ada. Ini serius, Pak. Kalau Bapak tidak konsentrasi, tidak menghargai sumber daya manusia dengan proyek yang sebegitu besar nilainya dan punya nilai politis yang tinggi, ini repot ke depannya. Siapa buat apa harus jelas. Nanti kalau enggak Bapak bebannya semakin tinggi loh, Pak. Direktur perencanaan mikro belum ada, direktur pertanahan belum ada. Direktur kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif belum ada. Direktur pendanaan belum ada. Yang notabene kalau di pemerintahan eselon 2 ini yang ada di lapangan. Mereka inilah yang merancang, membuat dan pelaksana fungsi-fungsi organisasi di lapangan. Jadi saya harap, Pak, Bapak Ibu tahu dari semenjak disahkannya Undang-Undang 3 2002 itu Januari 2022. Dan paham betul bahwa Desember 2022 sudah harus jalan. Maka sumber daya manusianya juga harus dipenuhi. Ini menurut saya keteledoran yang nggak bisa dimaafkan gitu. Harus segera secepatnya Bapak isi itu. Itu menunjukkan keseriusan Bapak. Ya. Jadi dari waktu Januari 2022 sampai Desember itu waktunya cukup panjang. Posisi-posisi strategis belum diisi. Bahkan ada isu sengaja posisi ini tidak diisi. Dan dari berita yang kami dapatkan ada pengajuan untuk organisasi transisi IKN. Ya. Ini isu, Pak. Kalau anggota DPR enaknya gitu, boleh ngomong isu, boleh ngomong hoax, karena dilindungi undang-undang. Tolong Bapak nanti konfirmasi. Ya. Nah, hal-hal seperti ini saya sudah katakan tadi, sangat politis. Maka dari itu Pak Ketua, kita sangat ingin sekali melihat ke IKN langsung, ya, karena ingin melihat kerjanya badan otoritas seperti apa. Kalau yang saya lihat di TV, yang di Instagram, yang di medsos, itu yang kerja kementerian semua kok. PUPR, terus mana lagi tuh? ATR BPN, itu mereka semua, Pak. Padahal dalam undang-undang pasal 36 yang Bapak paparkan, ya, OIKN ini melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan IKN sesuai dengan, mana tadi ya, yang di awal ya. Lembaga setingkat kementerian bertanggung jawab pada kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Artinya apa? Bapak merangkum semua pekerjaan ini. Maka dalam setiap kerja-kerja yang sifatnya vital dan strategis harus ada teman-teman badan otorita di situ. Saya belum lihat, Pak. Saya belum lihat kerja-kerja strategis Ibu Bapak yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah, terutama seperti PUPR, ATR BPN. Saya belum lihat. Ini yang harus kita sama-sama pantau, Pak Ketua. Kita pergi ke sana, kita mau lihat di mana porsi-porsinya teman-teman OIKN. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau konfirmasi. Kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya?
Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Yang terakhir, masalah formasi ke Kemenpan RB. Kebetulan kami punya mitra dan sangat baik, Pak Azwar Anas, itu Menteri Kemenpan RB. Di sini ada kesulitan mengenai formasi yang katanya tidak dipenuhi. Permasalahannya ada di mana? Kembali lagi, sumber daya manusia adalah senjata Bapak yang paling ampuh untuk menjalankan badan otorita ini. Maka kalau misalnya sumber dayanya tidak ada, formasinya tidak dipenuhi, di mana Bapak mau kerja? Apalagi belum lagi nilai-nilai politis yang sangat kental saya lihat dalam pembangunan otorita ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ihsan memberikan tausiahnya pada kita semua. Pak Toha. Terima kasih Ketua. Ketua Otorita IKN dan jajarannya, Kepala dan jajarannya yang saya hormati. Teman-teman yang saya hormati, saya akan memfokuskan ke halaman 17, Pak. Setelah saya membaca halaman 17 itu kan tanah yang ada di sana itu adalah tanah kawasan hutan produksi. Dan yang halaman selanjutnya menjelaskan tentang progres perolehan tanah hutan produksi tersebut. Jadi dari Kementerian LHK kemudian diterima oleh otorita IKN, lalu otorita IKN mengajukan hak pengelolaan kepada BPN. Pertanyaannya sejauh mana progresnya sekarang, Pak? Jadi ini apakah sudah dimasukkan ke BPN? Apakah BPN sudah memberikan hak pengelolaan tadi? Atau gimana? Karena kemarin ketika kita mengundang BPN, itu ada perencanaan wilayah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu apakah sama dengan yang disampaikan oleh OIKN tadi? Ada wilayah barat untuk apa, timur 1 apa, timur 2 apa, utara, selatan dan sebagainya. Saya kurang paham pemetaannya, itu apakah sama? Jadi begini, Pak, itu baru dari tanah perolehan dari hutan produksi. Nah, katanya juga ada tanah hasil dari tanah provinsi, artinya tanah pemerintah provinsi. Nah, ini juga sejauh mana perolehannya, progres perolehannya. Lalu juga ada tanah-tanah ulayat, ada lagi tanah-tanah kerajaan. Ini sejauh mana juga prosesnya? Karena kalau ini tidak segera diselesaikan keabsahannya, statusnya, ini nanti jadi kendala di tengah. Ini hanya saya mengingatkan aja. Karena bukan hanya tanah hutan produksi saja, ya. Ini kan panjenengan kan menjelaskannya tanah hutan produksi aja yang diprogres begitulah. Ternyata ada tanah-tanah itu, Pak. Itu memang tidak dibicarakan secara formal, akan tapi secara informal, ya di sana itu ada tanah-tanah yang nggak jelas, yang saat ini katanya sudah diklaim menjadi tanah yang akan dikelola oleh IKN ini. Ini mohon penjelasannya. Jadi
progresnya kayak apa perolehan tanah itu. Saya yakin panjenengan semuanya orang-orang profesional ya Pak ya. Jadi jangan sampai ada ya sedikit kesalahan sebelum ini mempunyai dasar yang jelas kemudian melangkah, dan langkah ini akan menjadi tidak sah, tidak jelas, tidak formal begitu. Kayak misalkan nomenklatur aja Pak, saya pernah menanyakan ke BPN, nomenklatur kalau Perpres itu Ibu Kota Nusantara ya. Kalau Undang-Undang nomor 3 ini Ibu Kota Negara. Ini juga perlu diluruskan, saya juga nggak tahu, banyak yang nyebut begitu ya. Ini peruntukannya apa, nomenklatur ini, peristilahan ini peruntukannya apa, dan yang Nusantara peruntukannya apa, yang negara peruntukannya apa. Jadi bisa dua kepanjangan, Ibu Kota Negara sama Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang nomor 36 saya. Ya. Kemudian sebenarnya tadi saya sudah sampaikan RDTR itu Pak, yang RDTR yang Bapak jelaskan di penjelasan ini, di makalah ini, di presentasi ini, itu apakah didasarkan pada hasil BPN dalam penentuan perencanaan wilayah itu? Ya, sebelum saya tanyakan apakah sama wilayahnya dengan yang ditentukan BPN, tapi sebelumnya pertanyaannya adalah apakah itu dasarnya dari perencanaan BPN itu. Ya. Saya pikir itu aja Pak, jadi kita fokus ke pertanahannya aja Pak. Karena begini Pak, sekali lagi yang muncul di permukaan di presentasi ini mungkin secara formal ya oke lah, artinya hutan produksi kawasan itu tanahnya, tapi ternyata tanah itu bukan dari situ saja. Meniapa sudah diselesaikan semuanya belum, karena rajanya protes Pak. Ya, raja itu punya keturunan generasi. Nah ini kayak apa, ini terbuka aja nggak apa-apa Pak. Kita akan bantu itu karena jangan sampai rencana pemerintah dan rencana kita semuanya ini gagal karena nggak beres di depan begitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Toha. Pak Daus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Bambang, Kepala Otorita IKN, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Jam 9 pagi tadi saya sudah hadir di sini dan sudah bincang-bincang dengan Pak Bambang. Lalu saya minta izin ke ketua, ada perintah ketum untuk harus menghadap. Artinya saya tidak terlambat, itu yang saya sampaikan pimpinan. Dipanggil ketum ngurusin koalisi besar kayaknya. Pimpinan, saya bersama Pak Doli adalah bagian dari Pansus IKN. Bagaimana dinamika daripada kehadiran IKN, dinamikanya sangat luar biasa. Apa yang diingatkan oleh Adinda Pak Ihsan itu menjadi cemeti bagi Bapak dalam bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tentu saya berharap karena yang dibangun ini adalah
pusat pemerintahan, bukan real estate. Ini tegas, saya juga perlu menggarisbawahi, jangan ada nanti frame-nya, perencanaannya itu seperti itu. Ini milik rakyat. Rakyat akan berbondong-bondong datang ke sana. Oleh karena itu tentu dari awal perencanaan itu diperuntukkan adalah untuk membangun ibu kota negara. Ini perlu saya tegaskan karena kehadiran bapak-bapak yang di luar pemerintahan memang jadi sorotan ketika pemerintah menggabungkan. Maksud dan tujuannya memang adalah bagus. Karena adalah bapak-bapak yang dari swasta sangat berpengalaman tentang itu. Dan kami pun juga melakukan studi banding, studi tiru ke beberapa tempat yang diajak oleh pemerintah dengan kawan-kawan yang pansus itu. Tetapi itu adalah gunanya untuk mempercepat, memicu bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan harapan. Jadi bukan dalam pembentukannya itu untuk seperti yang saya sampaikan. Ini penting, Pak. Yang kedua adalah, barangkali kawan-kawan sudah menyampaikan, saya terlambat datang dalam forum ini. Tadi sudah saya sampaikan. Tentu banyak masalah-masalah yang Bapak hadapi. Karena kami ketika melakukan survei ke sana, itu dalam bentuk hutan. Dan kami hanya lewat helikopter. Tadi yang sudah kita ceritakan. Sedangkan obsesi dari pemerintah, terutama Pak Jokowi, sudah sangat jelas. Bagaimana tahun 2024 itu pelaksanaan daripada hari proklamasi bisa dilaksanakan di situ. Melaksanakan itu ya gampang-gampang saja. Ada di dalam hutan juga bisa melaksanakan itu. Tapi apa yang dikandung maksud oleh Presiden itu adalah percepatan terhadap pembangunan. Percepatan terhadap pembangunan tentu akan menimbulkan masalah manakala di dalamnya itu banyak masalah-masalah yang harus Bapak selesaikan. Complicated, saya rasa banyak. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi. Ada semacam ketidakseriusan persoalan tanah. Kami ini mitra dari BPN ATR, Pak. Tidak kunjung selesai. Makin rumit, complicated, dan lain sebagainya. Di satu sisi, itu belum ditaruh orang yang profesional yang menangani tentang hal itu. Ini jadi, apakah Bapak serius atau tidak ini? Ini jadi beban moral bagi kami, terutama kami-kami yang di pansus. Sampai detik ini masih banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap pemindahan IKN, Pak. Maaf, baca aja di judul Transmedia. Dan ini juga merupakan tantangan juga bagi Bapak untuk survive. Walaupun ada tantangan seperti juga pelaksanaan pemilu, pilkada di 9 Desember, hampir seluruh elemen tidak setuju, Pak. Sehingga kami bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sangat hati-hati dan sangat konsen dan serius. Akhirnya, alhamdulillah sangat sukses, Pak. Sukses dalam berbagai hal. Dalam menghadapi pandemi COVID tidak ada menimbulkan masalah dan juga persentase kehadiran juga mencapai sasaran dan itu. Itu menjadi pemicu Bapak juga hendaknya menurut hemat saya. Oleh karena itu bengkalai-bengkalai masalah-masalah harus diselesaikan sedini mungkin.
Ini yang artinya apa? Kami ini di Komisi 2 sangat berharap ini survive pekerjaan Bapak. Jangan ada sandungan, apalagi ada informasi, kita nggak tahu juga rezim sekarang ini. Tapi kalau misalnya dalam kondisi sekarang ini keadaannya tidak mengembirakan, bisa-bisa saja undang-undang itu direvisi, mangkrak dan lain sebagainya. Ini kan rugi besar negara dan bangsa ini, Pak. Itu juga harus Bapak perhitungkan. Ini yang ingin saya tegaskan. Kemudian tentu saya juga pengen mendapatkan progress report yang Bapak lakukan sampai detik ini, kondisinya dalam keadaan apa, persentasenya bagaimana. Dan bagaimana pula pelaksanaan itu, kapan titik daripada pelaksanaan itu yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau saya tidak salah, anggaran tahun 2022, itu anggaran yang diturunkan itu adalah 12T. Betul apa tidak? 2023 adalah sebanyak 23,6T. Namun, namun Pak, anggaran itu dimasukkan pada pagu anggaran kementerian dan lembaga yang bentuknya dengan kerjasama dengan otorita ini bagaimana? Ada yang di KPUPR, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada yang Kementerian Perhubungan, total, dan ada juga yang dari Kementerian Investasi, BUMN, dan lain sebagainya. Nilai totalnya adalah 2023 itu 23,6T. Harusnya Bapak kan tahu itu, betul apa enggak ini? Kemudian bagaimana koordinasi, kemudian pemanfaatan, apakah hanya otoritasnya, nah itu Bapak ini kan yang punya otoritas. Itu kesepakatan, kami dulu tidak setuju namanya otorita, Pak. Otorita itu sama dengan Batam, pelaksana tugas dalam, bukan pemerintahan. Tapi akhirnya saya dan juga kawan-kawan yang tidak setuju kalah dalam menyikapi itu. Akhirnya kami terima. Termasuk juga nama Nusantara itu. Karena ibu kota dalam kurung titik-titik. Di last minute baru dibunyikan Nusantara. Saya ingat betul. Karena saya aktif dalam menyikapi pembahasan undang-undang itu. Oleh karena itu, juga banyak masalah yang Bapak hadapi tentang investor dan lain sebagainya. Dan lari dan ini dan itu. Rayuan yang luar biasa, puluhan tahun diberikan. Hak guna usaha dan lain sebagainya sampai 90 tahun informasi yang kami dapatkan dari berbagai media. Tapi respon kalau yang kami dengar, apa betul apa tidak, tentu saya minta konfirmasi juga. Dalam rangka percepatan ini. Investor yang masuk itu sejauh mana? Nah, apa ada atau bagaimana? Kalaupun ada, sejauh mana komitmennya? Ini adalah juga dalam rangka percepatan. Kalau datang investor, tentu duit Bapak tampung, tentu bisa melakukan pembangunan. Sebab anggaran ini menurut yang kita bahas, Pak, hanya dari anggaran jumlah yang ditetapkan dulu itu adalah 466T. Negara, pemerintah, APBN hanya mengalokasikan anggaran itu 20%. Tentu Bapak harus mampu mengaktualisasikan apa yang diamanahkan oleh undang-undang ini. Kemudian apakah mampu kita untuk mewujudkan seperti gambaran perencanaan yang dibuat itu? Nah, ini kan sulit juga bagi Bapak. Kalau nggak ada uang, bagaimana Bapak bisa membangun? Jumlahnya sekian, hanya dari APBN, sedangkan yang lainnya adalah dari KPBU, swasta,
BUMN, ya BUMN sekarang ini Bapak lihat aja lagi mana, semuanya pada rontok dan rugi kan. Apakah bisa kita mengharapkan anggaran dari BUMN itu? Kemudian dari investor swasta yang kita inginkan jumlahnya adalah 253M, 253T, sampai detik ini bagaimana pula progress reportnya. Ini adalah juga bagian skenario yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bapak. Inilah maksud dan tujuan kami barangkali, bagaimana kehadiran Bapak di Komisi 2 adalah dalam rangka mensupport Pak. Saya mungkin menggarisbawahi apa-apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, karena ini adalah bidang pemerintahan. Mitra Bapak itu di Komisi 2 Pak. Walaupun berkaitan dengan anggaran, tugas kami juga membahas anggaran Pak. Bukan Komisi 11, maaf. Kalau ada yang menyebut tadi, maaf. Saya tidak bermaksud untuk itu. Karena kami, semua mitra kami ini kan ada pembahasan anggarannya Pak. Dia butuh anggaran. Apakah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR BPN, di mana membahasnya? Sini. Lalu nanti dibawa ke badan anggaran. Itu mekanismenya. Jadi saya menggarisbawahi, karena saya tidak mengopi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bahwa ada persoalan apa saja yang berkaitan tentang prosesi pelaksanaan pembangunan IKN itu, Bapak koordinasi saja dengan pimpinan kami untuk melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 dalam rangka mensupport langkah-langkah perencanaan yang sudah digariskan. Mudah-mudahan obsesi ini bisa terwujud sesuai dengan harapan dan keinginan. Dan saya berharap kalau ada masalah-masalah juga tolong sampaikan kepada kami. Insya Allah kita akan carikan jalan keluar. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik untuk apa yang sedang Bapak hadapi itu. Barangkali demikian, pimpinan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Gaus. Pak Rifki. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua, pimpinan, dan anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, Kepala Otorita, Wakil Kepala Otorita IKN, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, saya punya sejarah sebelum Pansus IKN ini dibentuk di DPR yang diketuai oleh Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua kami di Komisi 2. Menteri Bappenas PPN, pada saat saya menjadi anggota Komisi 5 dulu sejak awal kami dilantik pada akhir 2019, awal 2020, telah memaparkan rencana pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pada saat itu saya mengatakan bahwa IKN ini adalah perjuangan kita semua secara kolektif. Dari sisi anggaran bukan hanya multi-years program, tapi multi-period program. Dan karena dia adalah multi-period program, maka pendekatan yang harus kita lakukan untuk IKN tentu harus memiliki alas hukum yang kuat, yang memungkinkan tidak goyah antar satu periode ke periode lain. Kendati memang tidak ada jaminan sedikit pun pergantian rezim dan arah politik hukum itu akan tetap bertahan. Satu-satunya alasan saya kira yang akan membuat IKN ini dipertahankan adalah sejauh mana progres kita semua bekerja untuk IKN. Karena itu pertanyaan pertama saya, dari skala 0% sampai 100%, sudah berapa persen kira-kira capaian yang dikerjakan di IKN? Baik secara otonom oleh otorita IKN maupun oleh kementerian lembaga lain. Kita tahu tentu dari sisi anggaran tidak semua ada di otorita IKN, tapi juga ada di kementerian lembaga lain. Kami di Komisi 2 DPR RI perlu mendapatkan keyakinan berapa persentase itu, sehingga kita bisa berhitung nanti sampai dengan akhir 2024, kami ini masa jabatan habis 1 Oktober 2024, Saudara Presiden habis masa jabatan 20 Oktober 2024, kita akan sampai pada titik mana.
Saya sejak awal termasuk yang agak pesimis, Pak Kepala dan Wakil Kepala Otorita, terkait dengan intervensi investasi di IKN, kalau kemudian stimulan dengan dana APBN itu tidak kita lakukan dengan baik. Dan saya kira pesimisme saya pada saat di Komisi 5 dan sekarang saya di Komisi 2, itu terbukti bahwa banyak sekali investor yang kita undang, mereka lebih kurang dalam tanda kutip jujur, dengan objektif, dengan terbuka, tanpa kemudian harus kita tutup-tutupi apa yang menjadi persoalan. Tadi beberapa senior di Komisi 2 meminta untuk kita petakan masalah. Jadi satu hal saya ingin bertanya soal progres, hal yang lain tentu saya ingin kita bicara soal masalah-masalah yang kita hadapi untuk kita urai bersama. Karena legacy ini adalah legacy kita bersama, bukan sekedar legacy kepala otorita, wakil kepala otorita. Saya ingin katakan ini bahkan pertaruhan karir Pak Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita. Saya tahu betul karir Bapak luar biasa sebelum ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala Otorita. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di tingkat internasional. Jangan sampai kemudian, dalam bahasa Ustadz Ihsan, ini tidak husnul khotimah, tapi su'ul khotimah nanti. Karena persoalan IKN ini. Sementara IKN itu tidak bisa diselesaikan sendirian oleh otorita IKN. Yang kedua, RPP tentang kewenangan khusus otorita sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu sampai sekarang kan belum kita bahas. Belum pernah dibahas. RPP ini oleh Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara diwajibkan prosesnya harus dikonsultasikan kepada DPR. Kita tahu di dalam RPP ini ada banyak sekali dimensi, beberapa dimensi diantaranya tentu berkaitan dengan Komisi 2 DPR RI. Terkait dengan pemerintahan, terkait dengan kepegawaian, terkait dengan tata ruang dan pertanahan, bahkan juga saya kira dalam beberapa hal juga terkait dengan bagaimana hubungan ya, antara otoritas IKN dengan provinsi dalam tanda kutip induk Kalimantan Timur. Kita di Komisi 2 DPR RI ini Pak, sering juga berdebat soal bagaimana posisi wilayah otorita IKN itu sebagai daerah pemilihan dalam konteks elektoral. Karena hak untuk memilih dan dipilih bagi setiap warga IKN itu kan tidak boleh, tidak kita protek di dalam konstitusi dan undang-undang. Nah hal-hal ini saya kira perlu cepat kita lakukan. Kalau kita boleh bilang sangat terlambat, RPP ini sudah sangat terlambat. Jangan menunggu Bapak dari kementerian lembaga lain atau dari leading sektornya misalnya di Kemensesnek atau di Seskap atau di Kemenkumham, jangan. Bapak saya sarankan lebih aktif untuk mengurus ini. Karena kalau ini boleh disalahkan, siapa yang paling salah? Nanti menunjuk kepada muka Bapak-Bapak, bukan kepada beliau-beliau tadi. Walaupun kalau kita di ruangan ini mengerti siapa sebetulnya yang paling otoritatif untuk kemudian melakukan pengajuan ini. Tapi karena bapak-bapak sudah ditunjuk, saya menyarankan berpikir dan bekerja out of box untuk menyelesaikan RPP tentang kewenangan khusus otorita Ibu Kota Nusantara. Yang ketiga, terkait dengan pertanahan. Saya agak khawatir ketika Presiden termasuk mitra kerja kami Menteri ATR BPN mengumumkan kepada publik bahwa ada kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan pemberian hak-hak atas pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang waktunya itu kalau kita perpanjang totally bisa 100 sampai 160 tahun. Kita tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN ada beberapa pasal yang memberikan kewenangan secara khusus lex spesialis kepada IKN dalam konteks pertanahan. Misalnya ada hak pakai, hak pengelolaan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kemudian di dalam undang-undang itu tidak disebutkan term waktunya berapa lama. Nah, kemudian dalam peraturan turunannya dibikinlah waktu yang cukup membuat kritik oleh publik. Bagi saya, kritik publik itu bisa dijawab dengan banyak argumentasi. Tapi yang paling mengkhawatirkan, kalau kemudian haknya sudah diberikan, misalnya kepada calon investor, tetapi kemudian nanti digugat ke Mahkamah Agung melalui judicial review. Karena waktu yang diberikan
itu bertentangan atau tidak sama atau tidak linier dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Niat awal kita untuk memberikan kepastian hukum atas pertanahan kepada calon investor, memberikan kepastian agar berinvestasi dengan baik, justru bisa menjadi blunder kalau kemudian ini tidak diantisipasi dengan baik. Justru menurut pandangan saya, idealnya RPP-nya itu diselesaikan dulu, di dalam PP itulah kemudian diberikan atribusi hukum kepada IKN termasuk dalam konteks tata ruang dan pertanahan, dan baru setelah itu kemudian ada intervensi tertentu secara positif tentu kepada calon-calon investor yang ingin berinvestasi di IKN untuk diberikan kepastian mereka mengelola tanah dalam waktu yang cukup panjang. Tapi ini kan sudah terlanjur terbalik ini. RPP-nya belum, tapi kemudian ketentuan-ketentuan terkait tadi sudah dilakukan. Yang terakhir, saya lahir, besar, dan asli Kalimantan, Pak. Saya tadi kalau yang kawan-kawan yang lain ingin melihat wilayah atau kondisi real ibu kota Nusantara, itu tempat main saya sejak kecil, Pak. Saya nggak terlalu tertarik sebetulnya, karena pohon-pohon itu, saya ini rindunya kota-kota, Pak. Jadi karena udah kelamaan di kampung tinggalnya gitu. Tapi belakangan, saya mendapat cukup banyak aspirasi dari saudara-saudara saya di Kalimantan. Yang kalau kita gunakan pendekatan legal formal, mungkin aspirasi ini boleh kita indahkan, tidak kita pedulikan. Karena mereka tidak memiliki alas hak yang sempurna atas klaim mereka terhadap tanah. Tapi persoalannya adalah konstitusi itu memberi perlindungan dan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, satu. Yang kedua, konstitusi juga memberikan pengakuan dan perlindungan dalam konteks hak asasi, human rights, terhadap hak-hak atas tanah. Termasuk mereka-mereka yang mengklaim bahwa jauh sebelum IKN ada dan berbagai hak-hak yang diberikan oleh negara, itu mereka kuasai. Termasuk Kesultanan Kutai Kartanegara, yang sudah cerita kemana-mana dengan berbagai macam besit yang mereka perlihatkan kepada kita semua. Saya mendorong agar ada proses mediasi yang baik. Sebagai sesama anak bangsa, saya meyakini kita pasti punya jalan keluar untuk ini. Jangan sampai nanti investasi masuk, ada pihak luar masuk, mereka sudah berkomitmen untuk melakukan, mendukung pembangunan di IKN, persoalan-persoalan ini belum selesai. Jadi lebih baik kita selesaikan sekarang, mumpung belum terlalu jauh. Dan saya kira orang-orang Kalimantan tuh by prinsip orang yang bisa diajak bicara, Pak. Bapak kan sudah hampir 1 tahun lebih di situ kan, Pak. Orang-orang yang bisa diajak bicara, orang-orang yang saya kira bisa diajak berdiskusi dan bermusyawarah. Kami diajarkan untuk itu sejak saya kecil. Dan saya kira kita tidak pernah resisten dengan siapapun. Kalimantan itu orang yang terbuka, berbagai etnis ada di sana, selain kami etnis asli sana. Sekarang banyak sekali etnis yang lain, dan saya kira sekali lagi persoalan yang terakhir ini menjadi stressing point saya, agar kita semua bisa memitigasi konflik. Saya tidak akan sungkan-sungkan untuk mengingatkan kita semua pada persoalan yang terakhir ini, karena ini adalah aspirasi dan suara dari saudara-saudara kami di Kalimantan. Terima kasih, selamat bekerja Pak Kepala Otorita, Pak Wakil Kepala Otorita dan seluruh jajaran. Terima kasih banyak dan selamat menghasilkan legacy bagi Indonesia, Komisi 2 DPR RI bersama Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Pak siapa? Pak Arianta. Pak. Terima kasih. Pak Isan, Pak, udah pindah sana Pak Isan? Pak Isan pindah. Oh iya. Polisi besar. Iya, iya. Silakan Pak Arianta. Terima kasih pimpinan Komisi 2 dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, jajaran otorita IKN yang saya hormati pula. Dari yang sudah disampaikan paparan oleh otorita IKN, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan di Komisi 2 ini. Saya menyarankan agar otorita IKN itu menjadi mitra Komisi 2
karena saya melihat ada kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya dengan BKN, kemudian Kementerian PAN, kemudian juga Kementerian ATR BPN. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengulangi yang disampaikan saudara saya yang asli Kalimantan, karena beberapa waktu lalu saya sempat menengok ke Sambuja, Bapak. Juga ada satu pesanan dari beberapa lurah maupun masyarakat adat berkaitan dengan bagaimana tanah-tanah adat, kemudian tanah-tanah ulayat, kemudian juga tanah warga transmigrasi, baik yang lokal maupun yang dari luar Kalimantan, di mana menurut pengakuannya mereka transmigrasi itu ada yang tahun 70 dan ada tahun 84 itu ada, dan kemungkinan ada beberapa yang lain kedatangannya di situ. Dan sama yang disampaikan saudara saya bahwa mereka ada yang tidak punya alas hak karena memang menurut pengakuannya itu tanah ulayat. Kemudian ada yang juga ada alas haknya, tetapi baru pada tingkat desa atau kelurahan. Bahkan beberapa sudah sampai tingkat kecamatan. Dan yang saya lihat itu terregistrasi. Ini mohon juga harus diselesaikan secara baik-baik. Dan yang paling tepat melibatkan ATR BPN sama Kementerian Lingkungan Hidup. Khusus yang di Sambuja, yang di hutan Tahura, Pak, itu ya. Di situ dikuasai, kalau yang transmigran itu 70, 84 sudah menguasai. Tetapi tiba-tiba di tahun 2014 muncul surat keputusan Menteri Kehutanan saat itu, di situ dijadikan hutan. Ini yang barangkali perlu perhatian kita semua untuk bagaimana hal-hal yang begini diselesaikan secara baik-baik. Kasihan masyarakat yang sudah begitu lama menempati di situ dan mereka membayar pajak. Kemudian yang ketiga, saya total mendukung IKN ini untuk sukses. Kemudian saya menghimbau kepada pengelola IKN hal-hal apa yang Komisi 2 itu perlu support apa? Karena yang tahu persoalan adalah bapak-bapak yang di otorita IKN. Saya yakin kawan-kawan di Komisi 2 semuanya akan mensupport. Kemudian yang keempat berkaitan dengan target penyelesaian RDTR-nya itu kapan? Karena tadi yang di wilayah Sambuja, kemudian Muara Jawa belum clear. Itu kira-kira targetnya kapan? Kemudian juga apakah di dalam tata ruang nanti juga akan menampung sektor usaha kecil mikro, Bapak, seperti pedagang-pedagang yang nanti didorong untuk menjadi pedagang pasar itu, Pak, karena itu melayani kebutuhan harian nanti. Kemudian terakhir berkaitan dengan larangan pengalihan hak atas tanah, baik itu tanah yang sudah bersertifikat atau belum bersertifikat. Ini sampai kapan? Karena ini juga menjadi pertanyaan warga masyarakat lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Oh, Pak Bagus, silakan. Terakhir pimpinan yang saya hormati dan seluruh otoritas yang hadir. Saya ingin mempertegas apa yang disampaikan anggota sebelumnya, Ketua. Yang pertama adalah bagaimana kita rapat ini tidak hanya mendengar laporan baik-baik saja. Jadi yang perlu kita dengar adalah bagaimana permasalahan yang ada di situ. Seperti yang saya masih ingat waktu kunjungan tahun yang lalu, BPN menyampaikan banyaknya overlap yang terjadi di bidang pertanahan di areal IKN.
Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempertanyakan kira-kira gambaran data terkait dengan penyelesaian tanah yang konon ceritanya juga gajah-gajah besar yang memiliki tanah di sana. Bagaimana overlap tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tata ruang. Nah, di tata ruang ini kalau saya baca di materi ini sudah bagus sekali. Saya mengapresiasi paparan Pak Kepala juga sangat komprehensif. Nah, ini bagus sekali dan akan lebih bagusnya lagi bila mana ada blueprintnya, gambaran secara detail agar kami di Komisi 2 ini mengetahui secara detail bila mana nanti ada masyarakat bertanya, nah kami lebih bisa memperjelaskan secara lebih mendalam. Nah, dan sejalan dengan apa yang anggota sebelumnya disampaikan, saya juga secara pribadi mendukung bagaimana Bapak ini menjadi mitra kerja kita. Dari sisi kelembagaan, ini penting sekali. Nah, tidak hanya di dalam menyuarakan keuangan, karena banyak hal yang berimpitan dengan mitra-mitra kerja Komisi 2 yang lainnya. Itu kira-kira Ketua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan IKN ini harapan saya tidak sama seperti halnya kita membangun sarana prasarana PON. Sebelum terlaksana semangat semua, tapi begitu PON selesai semua terbengkalai Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus Adi. Cukup ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita udah lewat 1 jam 15 menit. Nggak apa-apalah, karena ini penting menyangkut dengan masa depan Indonesia. Saudara Kepala Otorita IKN dan Bapak Ibu semua jajaran, tadi sudah banyak sekali, hampir semua pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI menyampaikan ya masukan, saran, pandangan gitu. Yang saya kira ini baik untuk pengembangan, baik itu untuk otorita maupun juga untuk pengembangan IKN-nya itu sendiri gitu. Nah, kami persilakan Saudara Kepala untuk menjawab atau merespons dari apa tadi yang disampaikan. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi pertama tentu kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua anggota dari Komisi 2 yang telah memberikan berbagai macam saran dan juga pendapat yang menurut kami memang kami butuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas ke depan. Saya ingin mulai dengan peta besar bahwa pemindahan ibu kota ini tidak berdiri sendiri, seperti halnya disampaikan tadi oleh beberapa penanggap bahwa ini merupakan bagian dari visi Indonesia 2045. Sehingga pada saatnya nanti kita harapkan bahwa IKN menjadi super hub ekonomi yang dapat menggerakkan ekonomi yang jauh lebih merata dan juga dapat mengentaskan Indonesia dari middle income countries ataupun negara berpendapatan menengah menjadi high income countries pada waktunya nanti di 2045. Dan juga ada satu transformasi yang sangat mendasar di situ dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, sehingga diharapkan tadi sudah disampaikan juga bahwa IKN sebagai kota yang kelas dunia, sebagai kota yang juga merupakan perpaduan antara kota pemerintahan, kota bisnis, kota sosial budaya, dan juga kota yang menggambarkan kebinekaan, itu juga nanti akan dapat terwujud pada tahun 2045. Saya ingin mulai dari tata ruangnya dulu, karena tanah itu merupakan tidak bisa dilepaskan dari tata ruang. Jadi undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya yang kita lihat memberikan amanah kepada kami untuk melakukan pengelolaan di 256.000 hektar, Bapak sekalian. Di peta yang tadi kami sampaikan, 256.000 hektar itu lebih lanjut diatur lagi bahwa 65% dari 256.000 hektar itu akan menjadi hutan tropis. Jadi kalau yang sekarang masih menjadi hutan produksi harus dihutankan kembali sehingga menjadi hutan tropis.
25% akan menjadi kota, dan kotanya sendiri diharapkan menjadi kota yang hijau, green, dan kota yang smart ataupun berteknologi yang dapat membantu kehidupan sehari-hari dari warga kota itu sendiri. 10% nanti akan dialokasikan untuk daerah-daerah hijau lain, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan agriculture ataupun pertanian. Sehingga tadi kalau ada pertanyaan tentang pertanian, memang ada beberapa pusat-pusat dari 9 wilayah pertanian itu yang akan nanti dijadikan pusat-pusat yang berhubungan dengan pertanian dan juga yang berhubungan dengan supply chain pertanian. Jadi ada kemungkinan tidak harus IKN itu memproduksi sendiri beberapa kebutuhan dari kota itu, tetapi juga membuat satu supply chain yang berkaitan dengan daerah-daerah lain, sehingga dapat dilakukan efisiensi daripada semua rantai pasok yang berhubungan dengan pertanian. Nah, Ibu sekalian, dari 256.000 hektar itu yang kita harus lihat juga bahwa IKN tidak berdiri sendiri, ada konsep yang namanya 3 cities atau 3 kota, yaitu IKN, Balikpapan, dan juga Samarinda, yang akan menjadi satu bentuk pengembangan regional, pembangunan regional atau regional development. Nah, di situ juga dikandung maksud tidak hanya 3 kota ini, tetapi juga kota-kota yang nantinya akan menjadi daerah mitra. Istilahnya daerah mitra di dalam undang-undang dan peraturan perundangan yang lain, dibuka kemungkinan bahwa daerah mitra adalah daerah yang memiliki hubungan, apakah itu bukan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, dengan IKN yang nantinya akan juga dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang akan dinikmati oleh IKN Nusantara. Nah, tadi misalnya ada pertanyaan bagaimana dengan daerah-daerah yang langsung berbatasan ataupun daerah yang memiliki hubungan katakanlah ekonomi, saya kira ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Untuk pembiayaan, Ibu sekalian, memang angka yang kami dapat dari Bappenas melalui satu studi yang saya kira Pak Ketua Komisi dan juga beberapa anggota Pansus mengetahuinya, sekitar 466 triliun dibutuhkan untuk membangun IKN Nusantara, di mana 20% nantinya dari APBN dan 80% dimintakan untuk adanya partisipasi swasta. Nah, ini tadi berkaitan juga dengan pertanyaan PPP akan ada di mana. Saya kira public private partnership ataupun konsep pemerintah dan badan usaha, PPP ini nantinya akan masuk ke sana, dan saya kira ini akan masuk ke beberapa sektor, bisa saja masuk kepada sektor yang berhubungan dengan infrastruktur saja, atau juga bisa berhubungan dengan yang kami sebut sebagai pembangunan wilayah. Jadi ada bagian-bagian dari pembangunan di IKN yang sifatnya master developer ataupun sub master developer yang nantinya juga bisa dikelola oleh swasta. Nah, ini tentu akan juga mengurangi beban pemerintah yang tadi juga disebutkan, sehingga diharapkan dengan partisipasi swasta ini nantinya keleluasan fiskal atau fiscal space pada jangka panjang, mohon diingat bahwa ini nanti akan kita bangun hingga tahun 2045, cukup jauh ke depan, dari 20 tahunan dari sekarang, dan diharapkan tentu konsistensi dari pembangunan itu sendiri harus kita sama-sama lakukan dan jaga bersama. Nah, kalau kita lihat dari turunan dari 256.000 hektar, tadi kami sampaikan di peta bahwa akan ada 9 wilayah pembangunan, istilahnya begitu. Jadi RDTR tadi yang ditanyakan, apakah RDTR ini sama dengan ATR BPN? Jawabnya adalah sama, Ibu sekalian. Karena yang membuat pertama juga memang dari ATR BPN dan kemudian dilimpahkan kepada kami. Dan kemudian dari kami bahan-bahan tersebut tentu kami olah lebih lanjut, kami lakukan konsultasi publik juga lebih lanjut, dan juga kami lakukan beberapa hal yang berhubungan dengan misalnya masukan-masukan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi apa yang kami tetapkan berdasarkan 4 RDTR dan yang insya Allah yang 5 RDTR yang menyusul ini dapat kami lakukan pengesahannya dalam 1-2 bulan ke depan, Ibu sekalian. Sehingga memberikan satu kepastian, karena tata ruang ini akan menjadi satu tools kita, satu alat kita, di mana kita bisa membuat satu kepastian alokasi lahan untuk berbagai macam peruntukan, ya, apakah itu peruntukan pemukiman, kemudian peruntukan lain, misalnya mixed use, ataupun juga
tourism development, ataupun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu yang kami sekarang sedang kejar, sehingga harapan kami RDTR ini akan menjadi sama-sama kita jaga, karena kalau tidak tadi ada cerita-cerita misalnya perkembangan di Batam dengan Ruli dan sebagainya, karena ketidakmampuan kita untuk menjaga RDTR ini. Dan itu kaitannya juga dengan pengalihan hak atas tanah, Ibu Bapak sekalian. Kami tentu akan, pertama kali yang kita lihat adalah kesesuaian dengan tata ruang. Apabila sesuai, tentu akan lebih mudah bagi kami untuk melakukan berbagai macam kegiatan di sana dan memberikan perizinan misalnya. Tapi kalau yang tidak sesuai, tentu harus kita carikan jalan. Apakah misalnya tanah tersebut akhirnya akan dimiliki oleh otorita, ataupun kemudian kita ingin agar yang memiliki juga bisa direlokasi, ataupun juga melakukan land consolidation, atau beberapa opsi-opsi lain yang sekarang kita sedang cari jalannya. Nah, untuk berapa lama masa tugas kami, tugas OIKN, saya kira peraturan perundangan sudah menggariskan bahwa kami 5 tahunan, Ibu sekalian, dan saya kira kalau kita lihat dari apa yang kita bisa kerjakan dalam rentang waktu hingga 2045, maka persoalan-persoalan yang ada sekarang memang harus dilakukan secara step by step dan tidak dapat kita lakukan secara langsung. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang, kalau tadi Ibu sekalian melihat paparan kami berfokus di 36.000 hektar karena memang itu yang akan kami lakukan sekarang sebagai prioritas. Karena kami ingin 2024 nanti memang ada satu bagian dari kota yang mungkin kira-kira 921 hektar plus, mungkin akan mendekati 1.000 hektar yang nantinya bisa terwujud pada waktu kita melakukan upacara kemerdekaan kita di 17 Agustus 2024, dan itu bisa dilihat di lapangan, apakah itu nanti berupa tower-tower daripada perumahan para aparatur ASN dan TNI Polri, kemudian beberapa tower-tower yang juga mungkin akan dibangun oleh swasta, kemudian ada 4 kantor Menko yang kita sedang bangun, akses-akses jalan, dan kemudian juga 1, 2, dan mungkin lebih dari itu dari swasta. Kita mengharapkan nantinya juga ada pembangunan dari swasta yang bisa menjadi showcase di tahun depan, sehingga itu akan membuat satu market confidence ataupun kepercayaan pasar. Nah, kalau kita lihat itu, maka yang kita lakukan sekarang tentunya akan fokus kepada apa-apa yang kita bisa lakukan dalam hal kita membenahi ataupun melengkapi semua peraturan perundangan. Tadi kita sampaikan tata ruang, kemudian juga berbagai insentif. Dengan keluarnya PP investasi, Ibu Bapak sekalian, maka hal-hal yang ditanyakan tadi yang berhubungan dengan masa pemberian hak-hak atas tanah misalnya sudah terelaborasi di sana, dan tentunya memberikan hak atas tanah dalam satu rentang waktu tidak semata-mata kita memberikan dengan mata tertutup, tapi juga ada milestone ataupun ada beberapa rambu-rambu yang kita bisa pakai untuk mengevaluasi, Ibu sekalian. Jadi tidak ada misalnya memberikan langsung dalam satu periode tertentu tanpa adanya evaluasi, dan evaluasi itu kita butuhkan untuk memperlihatkan konsistensi antara tata ruang dan investasi yang akan kita bangun. Apakah lahan-lahan yang yang akan di take over oleh kita itu nantinya akan merupakan lahan pemerintah? Saya kira akan ada dua jenis, Ibu sekalian. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan pemerintahan akan menjadi barang milik negara. Tapi di luar itu ada yang istilahnya aset dalam penguasaan. Dan ini tentu yang aset dalam penguasaan kami inginkan agar bisa dilakukan transaksi-transaksi, terutama untuk perumahan ini bisa dijual belikan, sehingga nantinya hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi swasta, kemudian partisipasi masyarakat juga kita bisa sama-sama lakukan di dalam aset dalam penguasaan itu. Hal lain yang ingin koordinasi dengan Menpan RB, Ibu Bapak sekalian, ini yang akan pindah di tahun depan dimulai dengan 17.000 kira-kira ASN, TNI, dan Polri.
17.000 itu terdiri dari 5.000 TNI dan 12.000 ASN. Kenapa kita mengadopsi angka tersebut? Karena kita juga melihat kapasitas dari kantor-kantor yang akan kita bangun, Ibu sekalian. Jadi 17.000 itu memang match dengan angka-angka ataupun kapasitas dari gedung-gedung yang akan kita bangun pada tahun depan. Kalau terlalu rendah, tentunya kita akan melihat gedung-gedungnya nanti kosong. Kalau terlalu banyak, nanti tentu juga tidak bisa kita melakukan optimasi atau efisiensi, sehingga apa yang diambil dalam rapat internal dengan Presiden adalah angka 17.000, dan itu merupakan bagian dari 60.000 dari ASN TNI Polri yang akan mulai pindah pada tahap pertama di tahun depan. Ya. Nah, tentu saja kami sangat concern buat yang pindah, tidak hanya pindah itu disediakan perumahannya saja, tapi juga fasilitas lain seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan juga amusement ataupun hiburan yang akan kita coba wujudkan dengan partisipasi swasta untuk membangun kemungkinan ada department store di sana, kemungkinan juga ada beberapa brand yang akan masuk di sana sehingga mereka nanti akan betah untuk berada di IKN dan pindah sebagai pindah yang pertama. Nah, itu semua yang sekarang kita lakukan dan kita detilkan bekerja sama dengan Menpan RB, ya, Ibu sekalian. Jadi Menpan RB yang membuat satu list, dan list itu tentu dikonsultasikan dengan masing-masing KL, kementerian lembaga. Masing-masing KL yang akan pindah sudah dimintakan siapa saja yang kira-kira harus pindah ya, pada tahap pertama ini, dan nantinya tentu akan secara bertahap mereka akan pindah dengan satu budaya baru. Ini permintaan Presiden bahwa budaya baru itu adalah new working living, the working, dan running, katanya begitu. Jadi bekerja, hidup, dan juga belajar, satu pola katakanlah birokrasi yang baru yang harus diwujudkan di IKN di masa depan. Nah, jadi 17.000 itulah yang akan pindah di tahap awal. Hal lain yang ingin sampaikan adalah dalam hal permasalahan ataupun bukan permasalahan sebetulnya, karena dengan mereka saudara-saudara kita yang sekarang ini memang ingin agar hak-hak ulayat, hak-hak masyarakat adat itu nanti akan katakanlah diidentifikasi dan juga diberikan wadah yang sesuai. Untuk ini kami dan para deputi sudah turun ke lapangan, Bapak Ibu sekalian, dan melakukan dialog dengan mereka. Saya kira dalam hal kita melihat permasalahan ataupun meletakkan mereka di dalam kerangka bahwa mereka itu adalah warga kami di IKN. Jadi apakah itu masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang hidup di sana, kami melihatnya sebagai warga kami, warga IKN, dan tentunya kami harus bantu semaksimal mungkin agar mereka nanti kesejahteraannya juga meningkat, agar mereka juga nanti tidak menjadi penonton pada waktu IKN itu dibangun. Kami ingin mereka juga merupakan bagian dari IKN itu sendiri. Kami juga membuka kemungkinan adanya heritage area. Jadi ada 1 atau 2 atau 3 area di dalam IKN Nusantara yang memang memperlihatkan bahwa ada kearifan lokal di situ, ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan budaya dan sebagainya, yang berhubungan dengan adat, yang dapat tetap dilakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN ke depannya. Jadi kami dalam proses sekarang adalah melakukan dialog-dialog dengan berbagai pemuka-pemuka masyarakat dan juga berbagai macam kelompok masyarakat adat dan sebagainya. Nah, untuk yang berhubungan dengan tanah, saya kira mafia tanah dan sebagainya, ini memang kami sedang menyelesaikan satu perka untuk transaksi pertanahan. Kami harapkan ini juga akan nanti segera kami tetapkan yang akan mengatur bagaimana nanti mereka yang memiliki tanah itu dapat melakukan transaksi. Tentunya berbekal saya sama dengan beberapa ibu sekalian yang tadi menganjurkan bahwa untuk kepastian hukum dan sebagainya, maka
tata ruang merupakan salah satu yang memang kita harus pegang, dan dari situlah nanti kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keseharian dari para penduduk yang akan hidup di IKN Nusantara. Untuk nomenklatur, Ibu Bapak sekalian, saya kira di Undang-Undang Nomor 3 2022 disebutkan bahwa ibu kota negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut ibu kota Nusantara. Jadi memang sebelumnya IKN ini kadang-kadang disebut IKN ibu kota negara, tapi kemudian dengan setelah adanya undang-undang ini kita bisa mengatakan bahwa IKN itu adalah ibu kota Nusantara. Untuk RPP kewenangan khusus, Ibu Bapak sekalian, kami mungkin mohon ada arahan lanjut karena dari rekan-rekan di Bappenas, terutama yang menjadi inisiator dari undang-undang ini, RPP ini, menyampaikan bahwa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito, itu sudah pernah dikonsultasikan Bapak Kepala, Bapak Ketua Komisi 2 di Komisi 2. Sehingga posisi sekarang memang Bappenas mengajukan bersama Kemendagri mengajukan ke Kemensetnek untuk dilakukan, kemudian nanti ke Kemenkumham, harmonisasi dan ditetapkan. Jadi kalau kami mendengar informasinya ini sudah dibahas di Komisi 2 sebelumnya, sehingga ini memang sudah dalam posisi lanjut gitu. Ya. 21 September. Tanggalnya juga kami memiliki tanggal 21 September, Ibu Bapak sekalian, ada dalam satu butir yang menyatakan bahwa ini memang sudah dilakukan konsultasi. Nah, untuk yang karyawan dan sumber daya manusia, kami senang sekali tadi mendapatkan arah saran dan usulan bahwa ini memang sangat penting. Kami sendiri melihat ini sangat penting, Pak. Kami keteter kalau boleh jujur, kalau ini tidak segera dilengkapi. Ya. Kami melakukan rekrutmen iya, dan kemudian tapi ada beberapa yang kami masih terkendala, dan mungkin ini kami mohon dapat bantuan dari Ibu Bapak yang terhormat di Komisi 2 untuk dapat meng-hire mereka yang dari swasta. Kami sekarang masih terkendala dengan undang-undang ASN bahwa dari swasta tidak bisa masuk di level direktur, Pak. Nah, padahal kami ingin sekali bahwa ini karena IKN Nusantara ini diharapkan menjadi satu pola how to manage the new city ke depan gitu ya. Ini harusnya kita juga melihat bahwa aspek profesionalisme, aspek-aspek kemampuan dari individu itu yang dilihat. Apakah itu dari swasta ataupun non swasta, pemerintah dan selanjutnya saya kira itu nanti merupakan yang kedua. Tetapi yang pertama justru kompetensi yang kita inginkan. Jadi kami dalam posisi meminta fatwa dari Menpan RB dan KASN untuk dapat merekrut level direktur itu dari swasta. Jadi ini mungkin satu poin Bapak Pimpinan Sidang yang kami ingin juga mohon bantuan bahwa ini kalau bisa secepatnya sehingga kami dapat melakukan rekrutmen secepatnya sehingga kemampuan kapasitas dari organisasi kami dapat kami tingkatkan dengan sesegera mungkin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Gitu. Jadi sudah dibahas di Menko. Sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya.
Tentang kantor, Ibu sekalian, apakah kami hadir di lapangan? Iya, kami sekarang memiliki 3 kantor, di Jakarta di Menara Mandiri, kemudian di Balikpapan kami punya kantor, dan di lapangan, Ibu sekalian. Jadi ada 1 lantai di hunian pekerja konstruksi yang kami pakai sebagai base camp di lapangan, sehingga kami bisa melakukan koordinasi dengan para pelaksana di lapangan. Jadi kami akan sangat menyambut baik kalau Ibu sekalian bisa menengok kami di sana. Ya, gitu. Jadi bisa melihat kondisi langsung di lapangan, bagaimana kami bekerja dan bagaimana situasi di lapangan. Tentunya kami akan jadi vitamin buat kami itu, jadi booster buat kami, apalagi di tengah-tengah yang kami lakukan sekarang. Setiap hari kami menghitung hari ini, Pak. Ini sudah 500, kalau nggak salah 3 hari atau 502 hari hingga 17 Agustus 2024. Ya, jadi kami dengan adanya Ibu sekalian, dukungan dan sebagainya, tentu kami ingin sekali dapat dukungan yang lebih lagi dari Ibu sekalian. Buat kami mitra kerja dan seterusnya tentu kami serahkan kepada pimpinan nantinya. Nah, Ibu sekalian, ada beberapa permintaan yang mungkin kalau boleh diizinkan kami jawab tertulis, gitu ya. Sehingga misalnya tadi progress report, tentu kami ingin menyampaikan 167 letter of interest dari luar negeri, dalam negeri itu apa saja misalnya, di bidang apa saja, dan kemudian tahap apa saja yang kami sekarang sedang lakukan. Gitu. Karena kami juga melakukan berbagai macam, katakanlah, kalau swasta ingin masuk itu kan mereka tidak langsung serta-merta naruh duit terus ya kita tekan gitu, enggak. Mereka juga melakukan feasibility study. Dan itu yang sekarang kita lakukan, mereka minta data ke kita antar di lapangan, kita perlihatkan misalnya kondisi topografinya seperti apa, gitu. Kemudian kapan misalnya air bersih, listrik, fiber optik masuk, itu juga kami berikan datanya kepada mereka. Jadi masih dalam proses, memang dalam titik ini, tapi kok kami optimis, insya Allah Ibu sekalian, akan ada nanti dalam beberapa bulan mendatang groundbreaking dari swasta, apakah itu bentuknya rumah sakit, klinik, ataukah itu bentuknya misalnya universitas, atau mixed use, department store, dan sebagainya. Harapan kami tentu IKN ini nanti tidak hanya dihuni ataupun ada department store yang untuk kalangan menengah saja atau ke atas, tapi juga kami coba nanti akan juga menonjolkan UMKM, Ibu sekalian. Karena di PP investasi yang kami punya, UMKM itu pajaknya 0. Jadi memang mereka tidak dikenakan pajak. Dan tentu saja akan menjadi kebanggaan kita semua kalau di sana juga ada yang jual pecel lele, ada yang jual bakso, ada yang jual kopi-kopi yang brandingnya Indonesia yang kita bisa nikmati, dan insya Allah kita bisa nikmati nanti di 17 Agustus 2024 pada saat nanti Ibu sekalian juga ke sana untuk upacara bendera dalam kemerdekaan kita. Jadi kami usul Bapak Pimpinan, sisanya nanti kami akan dapat lengkapi dalam waktu 1 minggu dengan jawaban tertulis. Kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih Saudara Kepala Otorita IKN Ibu Kota Negara Nusantara. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama dengarkan respons jawaban dari otorita. Memang mungkin tidak mungkin kita membahas semuanya dalam waktu yang cukup singkat pada hari ini, karena saya tadi mencatat dari semua yang disampaikan oleh baik pimpinan maupun anggota Komisi 2, bukan hanya sekedar masalah tanah gitu. Ya, kita ini ya tadi karena memang kita ikut membidani lahirnya undang-undang ini, curiosity kita tuh jadi tinggi, ya, apa gitu yang sudah terjadi di sana, kira-kira begitu kan. Makanya pertanyaannya dari berbagai perspektif. Nah, saya kira nanti memang harus dijawab secara tertulis lebih detail, tetapi intinya kalau berkaitan dengan soal pertanahan, pesan tadi yang disampaikan oleh semua kita di sini adalah bahwa kita berharap tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan IKN itu, baik yang 256 atau sampai yang terkecil yang KIPP itu clear and clean, itu ya. Jadi tidak ada berkaitan dengan atau
berpotensi memunculkan sengketa atau konflik, ya, baik itu terutama dengan masyarakat, apalagi itu ya, kemudian tanah ulayat misalnya, terus kemudian ya atau pihak ketiga atau swasta. Itu ya saya kira yang pesan dari kita semua terkait dengan soal tanah. Kemudian yang kedua, tentu karena memang pembangunan dimulai dari nol, pengelolaan tata ruangnya lebih bagus. Nah, harusnya memang penetapan RDTR-nya itu visioner jauh ke depan, ya. Sudah bisa mengantisipasi misalnya 20 atau bahkan mungkin 100 tahun yang akan datang gitu. Nah, itu nanti akan berdampak dengan soal lingkungan hidup dan seterusnya. Nah, nanti jawaban tertulis itu ya, nanti akan cek terutama soal progres pembangunan yang mau kita capai sampai tanggal atau di pertengahan 2024 mungkin tahunnya kan, yang sudah mulai harus pindah itu ya, termasuk soal pengalihan ASN yang tadi disebutkan ada 12.000, 5.000 TNI dan segala macam itu. Mungkin nanti kami akan datang ke sana langsung. Ya, nanti kita buat kunjungan kerja spesifik, ya, mungkin di masa setelah reses nanti habis Lebaran, ya, masa sidang kelima. Nah, nanti kita akan bicara lebih detail dan langsung lihat ke lapangannya. Jadi kalau tadi Pak Kepala mengatakan ada 2 kantor, 3 kantor, 1 di sini, 2 di sana. Nah, mungkin kita akan rapat nanti di 2 kantor di sana, mungkin lihat. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian yang ya. Oh, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Hanya memberikan gambaran sepintas dari apa yang disampaikan oleh Kepala Otorita tadi berkenaan keinginan untuk apakah orang dari pihak swasta bisa diletakkan sebagai direktur atau dibaurkan bekerjasama dengan para tim ASN yang akan pindah sekian ribu itu. Pengalaman yang kita lihat dan sudah dipraktekkan justru di Kemenpan RB sekarang ini. Jadi orang yang dari swasta kemudian statusnya dirubah menjadi P3K, kemudian dari status P3K ini dengan SK Presiden dia ditempatkan di Kementerian Pan RB. Namanya Pak Budi Alek itu. Jadi beliau itu dari BUMN. Jadi bisa sebagai, ini contoh saja, barangkali ini mungkin bisa diikuti langkah seperti itu. Jadi statusnya P3K dengan status sebagai staf ahli. Tapi ya status ini sama dengan apa itu lainnya. Ini mungkin bisa. Ya. Terima kasih Pak. Mohon izin Bapak Pimpinan. Silakan. Itu yang disebutkan Bapak tadi untuk eselon 1 Bapak. Tapi yang eselon 2 yang kami tertutup Pak. Jadi di level direktur. Dari eselon 1 ini memang rekan-rekan saya ini sebagian dari swasta sudah. Tapi yang di eselon 2 yang ke bawah yang kami lihat sebetulnya kalau kita melihat Singapura atau negara-negara maju, itu memang bauran itu akan membuat satu ritme birokrasi yang sangat-sangat lincah Pak, agile. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akan membacakan dan mengambil kesepakatan tentang kesimpulan rapat kita ini. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama saya bacakan. Dalam rangka pemenuhan lahan ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara, kurang negara. Melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah, Komisi 2 DPR RI meminta otorita ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara. Atau benar? Boleh Pak. Hah? Izin Pak, sebetulnya boleh ibu kota Nusantara, kalau menurut undang-undang tadi Pak. Boleh ya. Untuk mempercepat proses pengadaan lahan tersebut dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan, seperti tanah hak individu, tanah ulayat, dan tanah adat,
agar kegiatan pembangunan pemindahan ibu kota Nusantara berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024. Izin Pak, masukan dari teman-teman ini tanah ulayat atau tanah adat Pak. Oh, oke. Atau dan atau tanah ulayat? Kalau tidak salah di sana tidak ada. Tidak ada tanah ulayat. Iya. Tidak ada tanah ulayat. Belum pernah ditetapkan. Tanah adat aja kalau gitu. Tanah adat juga tidak. Tanah adat juga belum Pak. Hah? Belum ada tetap tidak ada. Tidak ada status tanah adat. Ya mungkin secara formal memang belum pernah ada ditetapkan tanah ulayat dan tanah adat Pak. Udah kalau gitu tidak udah pakai tanda kurungnya aja. Jadi masyarakat yang tanahnya untuk pembangunan gitu aja. Oke. Oke. Ketua. Oke. Ketua kanan. Saya tadi menanyakan masalah ini soalnya. Jadi sebenarnya di ribuan hektar itu pasti ada tanah ulayat, tanah adat, dan tambahan tanah kerajaan. Makanya progresnya kayak apa kan tadi belum dijawab. Nah, maksud saya ini masuk ke dalam kesimpulan juga kerajaan ini. Jangan sampai, ini kan kita hanya menyarankan dan memastikan bahwa itu diperhatikan begitu loh Pak. Bukan kita memaksakan untuk itu, diperhatikan. Dan diselesaikan secara baik-baik, secara benar. Itu tuh Pak, maksud saya malah kurang tanah. Iya, kerajaan maksudnya itu. Kan tadi udah dijelaskan bahwa di sana belum ada yang berstatus tanah ulayat dan tanah adat. Nah, saya tidak tahu kalau misalnya ada tanah kerajaan, memang saya pernah dengar itu. Ada yang kerajaan Kutai apa segala macam itu gimana statusnya? Tidak ada yang masuk? Formal tidak ada Bapak, tapi memang kami mempertimbangkan dan membuka dialog dengan mereka, baik Kesultanan Kutai Kartanegara maupun Kesultanan Pasir, dan juga membuka dialog dengan misalnya suku adat Pak, suku Pasir dan sebagainya. Itu memang kami lakukan sekarang. Tetapi kalau itu kita masukkan seolah-olah nanti mereka sudah ada formalnya demikian Pak. Bahwa itu kami lakukan dengan mempertimbangkan bahwa mereka juga merupakan warga kami Pak, warga IKN Nusantara, itu kita lakukan Pak. Iya, ya jadi saya kira itu tadi, bagi masyarakat tanahnya digunakan untuk pembangunan, saya kira sementara ini sudah cukup. Nanti kita lihat aja nanti di sana kalau misalnya. Jadi gini Ketua, permasalahannya itu bukan di OIKN-nya, tapi permasalahan di pemerintah provinsi. Karena itu kan beliau-beliau ini IKN itu mendapatkan tanah dari provinsi, tapi tanah itu belum beres gitu loh. Belum beres provinsi dengan pihak tertentunya tadi. Bisa jadi tanah ulayat, tanah kerajaan, tanah ini. Gitu loh Pak. Oke, iya artinya dalam konteks ini kan kita nggak ada masalah atau dalam kesimpulan ini kan? Pak mempertimbangkan tanah rakyat dan tanah pihak lain aja. Jadi itu tuh, mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan. Nanti detailnya, kalau memang tadi ada aspirasi yang masuk misalnya, nanti pada saat kita ke sana ya kita kan mungkin bukan hanya dengan otorita aja nanti kita, mungkin dengan Pemda di sana kita akan panggil, mungkin dengan masyarakat di sana juga kita akan ketemu, kira-kira gitu. Itu ya? Setuju Pak ini? Oke. 2. Terkait dengan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah, Komisi 2 DPR RI meminta kepada OIKN agar melakukan pelibatan publik secara luas dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kegiatan pertambangan, pencemaran pesisir dan laut, agar ke depan rencana detail tata ruang atau RDTR mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan, serta melindungi kehidupan masyarakat di sekitar IKN dan wilayah adat sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN. Saya kira nggak ada masalah ini.
Hah? Wilayah adat. Oh. Bapak Pimpinan. Jadi dan wilayah adatnya itu kalau boleh dihilangkan, kemudian sebagai implikasi pembangunan IKN saja Pak, karena pembangunan IKN itu termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya Pak. Kalau boleh kami usul. Ketua, usul Mas Doli. Silakan. Saya kira begini ya, kita kan juga khawatir nanti terjadi ada sengketa tanah yang diakibatkan oleh pengambil alihan tanah ulayat ataupun adat ya. Jadi kita menggunakan klausul if saja, jadi bisa ditambahkan untuk mempertimbangkan keadilan tanah masyarakat jika terdapat tanah ulayat atau tanah adat itu. Ya. Kecuali Pak Kepala di sini sudah menyampaikan firm portofolio dari ATR BPN bahwa fix tidak ada tanah ulayat ataupun tanah adat. Ya. Nah, kita kan karena sebagai anggota DPR mewakili rakyat, tentu visi kita harus mempertimbangkan. Ya. Terima kasih Ketua. Izin Pak, jadi kata jika itu saya kira bisa menjadi penengah jika terdapat gitu ya. Ya, jadi langsung aja di sekitar IKN, koma, termasuk jika ada wilayah adat. Koma, wilayah adat, koma. Ya, sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN. Oke. Izin Bapak, kata sekitar itu boleh dihilangkan? Sekitar? Karena sekitar itu mungkin di luar kami juga. Yang kami mungkin tidak memiliki kewenangan juga di sana. Jadi kehidupan masyarakat di IKN. Ya, ya oke. Ya. Kalau singkatan OIKN itu memang sudah formal. Ya, OIKN itu memang sudah dibakukan dan populer sekarang. Iya, Pak. Oke. OIKN, Otorita IKN. Tidak setuju ya? Oke. 3. Komisi 2 PRI mendorong Kepala OIKN untuk melakukan percepatan penyelesaian proses legislasi 6 peraturan perundangan terkait data ruang dan pertanahan. Ini bentuk dukungan kita. Untuk atau segeralah untuk segera melakukan ya. Setuju ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan kita sudah bisa menyepakati 3 kesimpulan pada rapat dengar pendapat kita pada hari ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita. Sebelum saya tutup, saya atas nama Komisi 2 PRI mengucapkan terima kasih pada Saudara Kepala Otorita IKN beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat dengar pendapat hari ini saya nyatakan ditutup. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan secara hybrid, jadi ada yang hadir secara fisik maupun ada yang hadir secara virtual, dan ini tentu memudahkan kita untuk mencapai quorum, dan saya menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenakan kami untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kepala Otorita IKN Nusantara beserta seluruh jajarannya yang setelah memenuhi undangan kami pada hari ini, dan juga terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, saya ingin minta persetujuan pada kita semua soal agenda dan soal waktu. Yang pertama
agenda kita hari ini tunggal, kita ingin mendengarkan atau juga bisa kita sebut mengevaluasi terkait dengan soal pembangunan di kawasan IKN, khususnya berkaitan dengan masalah pertanahan dan tata ruang. Apakah kita bisa setuju ya Pak Ibu sekalian? Setuju ya. Kemudian karena kita ini hanya ingin mendengarkan perkembangan dan kemudian nanti memberikan masukan dan saran, mungkin waktu kita tidak perlu terlalu lama. 11:30 ya, 11:30 ya. Ya, makasih. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mengetahui dan sekedar informasi pada kepala otorita bahwa kemarin pada saat pembahasan pembentukan undang-undang, sebagian isi dari pansus IKN itulah kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Komisi 2 ini. Ya. Jadi pada saat itu kami banyak terlibat langsung, apalagi saya sebagai ketua pansus pada saat itu betul-betul mengikuti persis ya, bagaimana juga kita mendapatkan banyak masukan, aspirasi dari masyarakat di Kalimantan dan seterusnya itu. Nah tentu kami ingin juga apa yang menjadi, katakanlah menjadi hasil pekerjaan kami pada saat itu, ingin juga kami mendengarkan langsung progresnya seperti apa. Itu kenapa pada hari ini kami mengundang kepala otorita dan beserta jajarannya sudah sampai sejauh mana. Apalagi kan kita juga sama-sama mengetahui di Prolegnas juga kita sudah memasukkan ya, sudah disepakati akan ada revisi undang-undang lagi tentang IKN ini. Nah tentu ini juga menjadi sesuatu yang juga perlu kami ketahui gitu. Dan kita juga sudah memahami bahwa Presiden juga sudah melakukan instruksi Presiden ya berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan sana, dan ini sebagian besar adalah mitra kami. Kalau soal pertanahan itu pasti urusannya dengan Kementerian ATR BPN, itu juga mitra di Komisi 2. Kemudian kalau bicara soal tentang nanti pengalihan ASN, itu juga pasti di kami, karena Menteri Pan-RB dan BKN itu juga mitra kerja Komisi 2. Apalagi nanti kalau soal pemerintahan, misalnya istana dan segala macam, itu juga pasti ada kaitannya dengan Komisi 2, karena mitra kami juga adalah Mensesnek, KSP, dan Sekap. Jadi kaitannya banyak, irisannya banyak sekali dengan tugas-tugas seharian yang menjadi tugas tanggung jawab Komisi 2. Nah oleh karena itu, tanpa memperpanjang mukadimah, kami persilakan langsung saja kepada kepala otorita IKN Nusantara untuk menyampaikan penjelasannya kepada kami. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Ketua, yang terhormat pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang terhormat para anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya, kami sangat senang karena seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, sebagian besar dari cikal bakal dari undang-undang ataupun konsepsi dari IKN ini memang lahir dari Komisi 2. Jadi pada hari ini alhamdulillah kami dapat berkonsultasi dan juga mendengarkan masukan dan saran dari Bapak sekalian. Bapak sekalian, ini pertama kali kami berinteraksi dengan Komisi 2, oleh karena itu izinkan saya cepat-cepat saja untuk memperkenalkan ini para deputi kami. Bapak mohon izin, sebelah kiri saya Pak Doni Rahayu, Wakil Ketua, sebelah kanan saya Pak Jaka Santos, Sekretaris Otorita, kemudian Kepala Unit Kepatuhan Hukum dan Peraturan, ini Pak Ida Bagus, di sebelah kirinya Deputi Transformasi Teknologi dan Digital, jadi Pak Profesor Ali Brawi, kemudian sebelahnya lagi adalah Dr. Agung Wicaksono,
Deputi Investasi Bapak yang ngurus-ngurus investasi. Sebelah kanan saya Ibu Dr. Mirna Safitri, begitu beliau adalah Deputi untuk Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, asli putri dari Kaltim Bapak. Kemudian sebelah kanannya adalah Bapak Dr. Thomas Umbu, beliau adalah Deputi Pengendalian Pembangunan. Kemudian di belakang ini juga lokal nih, Pak Alimuddin Bapak, Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi beliau yang banyak bersentuhan dengan masyarakat, khususnya dalam diskusi, menyerap konsultasi dan sebagainya. Jadi ada 6 deputi? Ada 7 Pak. Oh 7. Deputi. Ibu Dr. Mia, Deputi Perencanaan Pertanahan di belakang saya persis. Kemudian Ibu Silvi Halim, ini Deputi Sarana dan Prasarana. Semua udah ya? Udah Pak. Nah ini Bapak, jadi nanti kami akan sampaikan dalam presentasi, memang kami ini organisasi baru, DIPA baru kami punyai tahun ini, operasi baru kita punyai, dan rekrutmen masih berjalan. Jadi nanti itu merupakan salah satu yang juga kami ingin laporkan. Baik, kami izin menggunakan tayangan, Bapak. Saya kira dengan pendahuluan kami akan sangat singkat saja karena seperti halnya diamanatkan oleh Ibu Bapak sekalian, kami melaksanakan Undang-Undang 3 2022 tentang IKN, di mana tugas kami adalah 4P, jadi persiapan pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara, serta nantinya penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara pada waktu Nusantara nanti akan dideklar sebagai Ibu Kota. Insya Allah pada 2024, kalau melihat kepada ketentuan peraturan perundangannya. Saya skip saja karena ini hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa 4P adalah tugas kami, jadi persiapan, pembangunan, pemindahan, dan juga penyelenggaraan pemerintahan. Lanjut. Nah ini buat sekalian, Bapak Ketua yang tadi kami sampaikan bahwa 7 deputi dan 2 lainnya yaitu sekretaris dan kepala unit kerja hukum dan kepatuhan. Ini semacam irjen kalau di tempat-tempat lain atau IR. Ini semuanya sudah lengkap, baru lengkap sebetulnya karena ini Februari kemarin baru terakhir, beberapa posisi sudah kami rekrut dan kemudian sudah dilantik. Tetapi dalam direktur di bawahnya, di dalam eselon 2-nya memang sedang berjalan, ya, Ibu sekalian. Kami harapkan dalam 1-2 bulan kemudian ini juga akan lengkap sehingga nantinya semua sumber daya manusia untuk mempercepat dan juga melaksanakan tugas-tugas dari Otorita Ibu Kota Nusantara ini akan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Nah, karena kondisi kami yang tadi baru, Ibu sekalian, maka kami banyak menggunakan 2 pasal atau 2 aturan di dalam undang-undang, di mana ada pasal 36 yang menyatakan bahwa sebetulnya kalau kami masih dalam tahap penyiapan, tahap penguatan organisasi, maka kementerian dan lembaga yang melaksanakan kegiatan itu dapat tetap melaksanakan kegiatan masing-masing dengan berkoordinasi dengan kami. Itu pasal 36. Jadi kalau Ibu sekalian melihat bahwa sekarang ini banyak program-program pembangunan di lapangan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR misalnya, itu kami menggunakan pasal ini, pasal 36 ini. Pasal 39 ini lebih kepada pemerintah daerah, di mana beberapa kegiatan yang memang sampai dengan kami nanti akan dideklar sebagai Ibu Kota Negara. Sebelum itu terjadi, maka kami masih dapat meminta Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten yang terkait untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun fungsi-fungsi yang memang sudah berjalan sebelumnya. Ini di pasal 39. Lanjut. Ini DIPA kami, buat sekalian kami buka semuanya, bahwa memang masih sederhana sekali, karena ini adalah DIPA kami yang pertama, 253 miliar. Dan itu hanya di breakdown di dalam 2 program, yaitu program pengembangan kawasan strategis dan program dukungan manajemen. Intinya sebetulnya ini untuk katakanlah jump starting ataupun memulai kegiatan-kegiatan dari Otorita Ibu Kota Nusantara, di mana untuk pengembangan kawasan strategis ini dibagi untuk semua deputi, sedangkan dukungan manajemen ini lebih kepada
dukungan dari unit-unit terkait untuk pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang memang diamanahkan oleh undang-undang, PP, dan kemudian juga peraturan presiden untuk sesegera mungkin dilengkapi. Dan yang hijau ini sebenarnya adalah yang berkaitan dengan acara pada hari ini, yaitu evaluasi untuk pertanahan dan tata ruang. Sehingga kalau kita lihat di sini ada beberapa peraturan pemerintah, 2 peraturan pemerintah yang terkait. Ada Perpres, utamanya 63, 64, dan 65, yang memang berkaitan dengan tata ruang dan pengadaan tanah. Dan kemudian ada beberapa raperka yang nanti akan kami laporkan juga, bahwa raperka ini memang merupakan turunan dari undang-undang yang ada, PP yang ada, Perpres yang ada, yang memang harus kami lengkapi sebagai bagian untuk membuat tata ruang di IKN Nusantara ini menjadi acuan bagi semua pihak. Lanjut. Ini 6 perka yang terkait yang dalam proses legislasi. Ada sebetulnya 5 perka peraturan kepala otorita yang harus segera kami keluarkan ataupun selesaikan. Ibu bapak sekalian, untuk mengeluarkan perka memang sebagaimana lazimnya satu produk hukum mengikuti satu siklus di mana kami harus melakukan konsultasi publik kembali, juga melakukan juga sinergi dan harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga melalui Kemenkumham, sehingga nanti perka ini bisa kita keluarkan. Nah, ada yang ke-6, ini syarat permohonan dan persetujuan pengalihan hak atas tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara. Ini juga sangat penting karena ditunggu oleh semua pihak, bagaimana terjadinya transaksi misalnya di atas hak-hak atas tanah yang memang sesuai dengan tata ruang dan juga aturan-aturan lain yang kita punyai. Lanjut. Pada waktu 2022, mungkin sebagian Ibu Bapak sekalian menanyakan apa saja yang sebetulnya dilakukan. Jadi pada waktu 2022 kami memang dibantu oleh tim transisi yang dibentuk oleh Kementerian Sesnek yang terdiri dari berbagai macam satgas untuk IKN di berbagai kementerian untuk membantu kami. Pada waktu itu organisasi memang belum terbentuk dan baru diinisiasi, misalnya standar operasi dan tata kelola itu belum sepenuhnya kita punya, itu dalam perjalanan. Tetapi ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan apa yang disebut 4K, Ibu Bapak sekalian, yaitu konsolidasi, komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Dan 4K itulah yang kita lakukan sehingga timbul satu referensi bersama yang disebut One MPP. M-nya itu adalah One Map, One Plan, dan One Policy. Jadi satu peta, satu perencanaan, dan satu kebijakan. Karena kami melihat pada waktu kami masuk sebetulnya memang ada beberapa hal yang perlu disinkronkan, misalnya peta itu tidak sama, sehingga pada waktu itu kami berupaya bersama dengan KL, Kementerian Lembaga, untuk membuat satu referensi bersama dan keluarlah dokumen yang disebut One MPP ini yang terdiri dari 3 buku, yaitu buku saku, buku panduan investasi, dan buku panduan implementasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pembangunan di IKN Nusantara. Lanjut. Kami masuk sekarang ke tata ruang, Ibu Bapak sekalian. Tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa produk hukum yang memang sedang kita kebut untuk kita siahkan, yaitu untuk perka otorita. Kalau kita lihat hierarkinya, di sini terlihat bahwa misalnya untuk Renduk dan RTR, KSN IKN itu dalam tatanan Perpres, kemudian di bawah rencana tata ruang KSN, Kawasan Strategis Nasional ini, nantinya akan ada RDTR, rencana detail tata ruang yang skalanya lebih detail lagi, 15000, dan disitulah sebetulnya wilayah-wilayah perencanaan, ada di IKN itu ada 9 wilayah perencanaan, nanti kami perlihatkan, dari 9 itu yang sudah keluar PRK-nya adalah 4, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan, IKN Barat, IKN Timur 1, dan IKN Timur 2. Mungkin di slide berikutnya bisa terlihat, lanjut. Nah ini Ibu sekalian, inilah wilayah IKN yang abu-abu itu adalah yang 256.000 hektar, dan dari 256.000 hektar itu seperti kita ketahui bersama dan amanat undang-undang 65% atau hampir 2/3-nya akan berupa tropical forest atau hutan tropis. Jadi pada banyak bagian dari IKN Nusantara nanti akan dilakukan apa yang disebut reforestasi
atau penghutanan kembali sehingga nanti terbentuk hutan tropis di 65% ini. Dan yang kita bangun hanya 25% atau seperempat dari seluruh area 256.000 hektar. Dan di dalam 256.000 hektar itu ada 9 yang kita sebut generator ekonomi IKN ke depan. Karena kita ketahui bahwa IKN ini diharapkan pada tahun 2045 nanti akan menjadi salah satu super hub untuk pengembangan ekonomi Indonesia yang lebih terdistribusi dengan baik. Jadi equality-nya ada dan kemudian juga growth-nya juga ada. Jadi dari Jawa sentris diharapkan pada 2045 nanti menjadi Indonesia sentris dan IKN ini menjadi salah satu pusat atau hub, super hub istilahnya untuk mewujudkan itu. Nah, Ibu sekalian dari 9 wilayah perencanaan ini, yang 4 sudah, jadi 1, 2, 3, 4, itu, mohon maaf, 1, 2, 6, 4. Itu yang sudah selesai, ya, PRK-nya atau peraturan kepala otoritanya. Sedangkan yang lain, 7, 8, 9, 3, dan 5 itu dalam proses pengesahan dari PRK. Dalam waktu dekat saya kira ini akan bisa kita selesaikan. Lanjut. Nah, untuk pertanahan, Ibu sekalian, lanjut. Kita lihat bahwa sesuai dengan peraturan Presiden, Undang-Undang Nomor 3 2002, Perpres 65 dan seterusnya, ada dua cara atau mekanisme kita untuk mendapatkan lahan, yaitu yang pertama adalah pelepasan kawasan hutan dan yang kedua adalah untuk pengadaan tanah. Ya, ini dua-duanya kita lakukan untuk mengamankan 256.000 hektar yang kami sebutkan tadi. Dan mekanisme yang kita lakukan, lanjut, ini adalah sebagaimana terlihat di sini. Saat ini pelepasan kawasan hutan seluas 36.150 dan 0,3 hektar ini dilakukan oleh KLHK untuk melepas kawasannya menjadi kawasan nantinya HPL, ya, hak pengelolaan lahan. Tapi sekarang kalau kita lihat di sini proses masih berada di dalam KLHK, di mana KLHK menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan. Ini sudah sampai di sana. Dan proses ini kemudian dilanjutkan tentu saja dengan proses membuat lanjut habis ini. Kita lihat, jadi ini proses yang internal di KLHK. Kemudian ada tim terpadu untuk melakukan verifikasi dan validasi. Ini yang sudah dilakukan dalam minggu-minggu lalu untuk melihat bagaimana 36.000 ini apakah sudah clean and clear dan bisa segera diserah terimakan ke kami. KLHK sendiri nantinya akan menandatangani BAST atau berita acara serah terima kepada Kemenku dan dicatat menjadi BNN dan ADB. ADP ini istilah baru, aset dalam penguasaan. Jadi secara garis besar yang tanah-tanah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi BMN dan sisanya diharapkan menjadi aset dalam penguasaan otorita yang bisa nantinya dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan peruntukan yang sudah digariskan dalam tata ruang. Nah, ini prosesnya, diharapkan proses ini akan segera berjalan sehingga nantinya setelah dari Kemenkyu akan diserahkan kepada kami untuk kemudian kami ajukan kepada Menteri ATR BPN untuk dikeluarkan sertifikatnya sebagai HPL. Ya. Nah, ini yang dalam proses, Ibu sekalian, insya Allah ini akan juga kami inginkan adanya satu percepatan dengan bantuan dari kementerian-kementerian terkait. Ya. Lanjut. Nah, di samping tadi yang pelepasan kawasan hutan tentu juga ada dari pengadaan tanah dan seperti lazimnya area penggunaan lain. Untuk pengadaan tanah ini kita lihat di sini KL-KL yang melakukan aktivitas dan akan membangun fasilitas-fasilitas infrastruktur untuk kepentingan umum. Misalnya di sini ditulis adalah PUPR, membuat satu studi kelayakan dan juga DPPT, daftar perencanaan untuk pengadaan tanah. Dan kemudian selanjutnya pihak provinsi dalam hal ini gubernur akan menentukan penetapan lokasi dan pengumuman lokasi. Selanjutnya ATR BPN yang akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan proses dari pengadaan tanah itu sendiri. Nah, ini ada dua sumber dari
pembiayaan untuk pengadaan tanah ini, satu yang berada di Kementerian Teknis, dalam hal ini di PUPR, satu lagi yang melalui Lembaga Manajemen Aset Negara atau ELMAN. Dua-duanya kita tempuh untuk mempercepat proses sehingga diharapkan misalnya untuk jalan tol dan sebagainya, ya, kami harapkan itu dapat menjadi satu percepatan sehingga di lapangan nanti pembangunan infrastrukturnya dapat berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, Ibu sekalian, proses terakhir sesuai dengan apa yang dimintakan kepada kami, Bapak Pimpinan, bahwa pada hari ini kita akan fokus kepada tata ruang dan pengadaan tanah. Nah, ini untuk pelepasan kawasan hutan, posisi terakhir, verifikasi dan validasi sudah dilakukan, dan ini yang belum clear and clean itu tentu akan dilakukan penyelesaian oleh Kementerian LHK, karena ditemukan walaupun ini kawasan hutan tetapi ada beberapa kegiatan di dalam hutan yang tentunya ini harus diselesaikan dulu oleh KLHK sehingga clean and clear statusnya baru nanti akan diserahkan kepada kami. Nah, ini yang sedang berproses sekarang. Jadi yang akan dilakukan adalah satu proses untuk mungkin yang belum clean and clear akan diklaster terlebih dahulu sehingga sisanya bisa tetap diproses dan kemudian akan dilakukan pencatatan sebagai barang milik negara di keuangan dan aset dalam penguasaan sehingga ini nantinya akan bisa kita ajukan ke Kementerian ATR BPN untuk hak pengelolaannya. Itu untuk pelepasan kawasan hutan. Tapi untuk yang pengadaan tanah ini memang tim pemesanan lahan di mana KL yang memokoi kegiatan seperti hanya PUPR, itu bekerja sama dengan ATR, Pemprov, dan kami ini memproses pengadaan lahan yang berada di lapangan dan sumber dana untuk pengadaan tanah ini ada di DIPA-nya PUPR dan kemudian juga ada di ELMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara, dan ini diharapkan juga nantinya proses ini dapat diselesaikan dengan baik. Jadi kami sendiri berada dalam proses dalam role sebagai fasilitator untuk menjembatani warga kami di IKN dengan para pemimpin proyek ataupun satker-satker yang melakukan kegiatan-kegiatan pengadaan tanah di lapangan. Ya. Lanjut. Saya kira demikian, Bapak Pimpinan Sidang, laporan singkat kami, karena hari ini sesuai agenda yang dimintakan kepada kami adalah yang berkaitan dengan tata ruang dan tanah, sehingga untuk itu mohon arahan, masukan, dan saran lebih lanjut untuk mempercepat percepatan dari pembangunan berbagai macam fasilitas yang ada di lapangan. Kami dapat sampaikan bahwa sampai saat ini berdasarkan pantauan kami, kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas infrastruktur yang lain masih dalam proses on the track. Kemudian juga untuk investasi, ini juga kami menerima cukup banyak letter of interest, 167 letter of interest dari sekitar 16 negara, dan 50% dari letter of interest ini domestik, 50% lainnya adalah dari asing, dan itu tentu kami sekarang dalam proses untuk menseleksi mana saja yang memang sesuai dan kemudian juga serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN Nusantara. Saya kira demikian, Bapak Pimpinan, kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Kepala Otorita IKN Nusantara. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan yang memang pada hari ini kita khususkan terkait dengan masalah soal pertanahan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu, Pak Pak Agung, tunggu, ya, Helmi Faisal, Rizwan, Pak Hugua, Pak Andi, Pak Haruna. Ini ada Pak Helmi,
kemudian Pak Difriyadi dan Pak Ihsan, Pak Toha juga. Silakan Pak Samsul Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Otorita IKN dan seluruh jajaran, dari Diktur sampai keseluruhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan tentunya Ketua Komisi 2 beserta anggota Komisi 2 yang kami banggakan. Sudah lama sebetulnya kita untuk dapat membahas tentang IKN ini, karena ini memang sesuatu yang menarik. Kalau secara nasional, secara internasional kita tahu persis banyak negara yang melakukan pemindahan ibu kota, dan itu bukan hal yang asing bagi kita karena kita baca seperti juga Amerika pun pernah memindahkan ibu kotanya dan beberapa negara lain, dan cukup banyak memang sejarahnya. Jadi tidak juga jadi persoalan untuk Indonesia memindahkan atau punya keinginan untuk memindahkan ibu kotanya. Hanya saja secara mendasar saya awali pertanyaan saya adalah mohon dapat berkenan dijelaskan kira-kira pertimbangan strategis apa yang sampai ada kehendak tentunya dari pemerintah, tentunya juga bersama-sama dengan DPR RI, tapi yang diketahui oleh Kepala Otorita dari aspek politis dan geopolitisnya, sampai kita harus memerlukan memindahkan ini. Saya kira Jakarta yang sudah berulang tahun, yang ke-400 ini, usianya cukup lama, sudah setengah 500 tahun, hampir mendekati 500 tahun, cukup lama untuk dia menjadi sebuah ibu kota sejak dia dikuasai oleh Portugis. Kalau ukurannya itu tempo hari, pada tahun 1512 itu Portugis mau memasuki kawasan itu, dan itu yang diukur untuk menjadi ulang tahun kota Jakarta. Jadi cukup lama di Sunda Kelapa itu. Jadi ini kami tahu apa kira alasan politis dan geopolitis serta pertimbangan ekonomis yang mungkin diperlukan untuk itu. Kemudian tadi Pak Ketua juga mengkonsentrasikan pada hari ini pertemuan kita dengan Otorita IKN ini adalah bicara soal pertanahan saja dulu, kita setuju itu. Oleh karena itu kami ingin memberikan saran soal rencana detail tata ruang. Karena beberapa provinsi yang ada di tanah air ini dan kabupaten kotanya yang kita ketahui, mereka membuat rencana detail tata ruang itu per kecamatan. Ya, saya kira keliru ini. Jadi kami berharap kalau per kecamatan, kalau diplot di sini misalnya untuk kawasan industri, mau berapa industri yang berada dan di mana penduduknya. Maunya per provinsi itu atau per kabupaten itu satu rencana detail tata ruangnya, bukan per kecamatan. Sehingga pada kawasan itu ada untuk industri, untuk ukuran satu ibu kota kabupaten, ada untuk tempat tinggal penduduk, ada untuk ke sekolahan atau untuk kepentingan-kepentingan fasilitas umum lainnya, pasar dan lain sebagainya. Saran kami agar RDTR untuk kota IKN ini ya hendaklah dibuat satu ibu kota IKN itu. Jadi jelas plottingnya, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Jangan dibuat per kecamatan. Kalau dibuat per kecamatan seperti yang kami lihat di beberapa tempat tempoh hari kita survei, kita mengadakan penelitian, mereka buat per kecamatan sehingga untuk tempat tinggal penduduk kecamatan ini, tempat tinggal penduduk kecamatan di sini udah dua. Kawasan industrinya kalau satu-satu masing-masing, kalau dia punya 10 kecamatan, ya nggak ada detail tata ruang. Kemudian rencana detail tata ruang ini baru dia berguna kalau betul-betul diterapkan apa yang sudah dimiliki oleh Kemenpan RB itu, Menteri ATR BPN. Mereka punya konsep yang itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi nantinya. Pemerintah provinsi hendaklah memiliki ini, yakni KKPR,
kesesuaian kegiatan dengan penataan ruang. Jadi kalau sudah dibuat begitu, mesti ada izin dari gubernur atau pihak otorita dalam hal ini yang mengeluarkan aturan ini harus disesuaikan dengan RDTR kalau RDTR-nya sudah siap. Nah, kamu buka usaha apa? Jadi kalau izin-izin investasi yang datang dari luar, karena toh ujungnya barangkali adalah secara ekonomis untuk memudahkan investasi, misalnya seperti itu. Ya, harus jelas, oh mereka mau bikin pabrik apa gitu. Nah, tempatnya di sini. Dan itu diatur sesuai dengan RDTR-nya itu, yang mengatur itu adalah pihak pemerintah otorita. Dan berpedoman kepada RDTR itu. So, kalau itu tidak diterapkan, kalau KKPR ini tidak diterapkan, sia-sia RDTR ini dibuat. Tapi kalau RDTR tidak dibuat, wah ini lebih parah lagi. Bisa beradul, orang tinggal di sini, situ ada pabrik, orang tinggal situ ada kuburan. Dan itu nggak kebetulan. Ini yang terjadi di banyak kota di Indonesia saat ini. Nah itu yang kedua, RDTR. Kemudian apakah saya boleh menyinggung soal ini, tapi status tanah. Kita dapat informasi bahwa status tanah di sana itu adalah milik pengusaha. Sampai sejauh mana kebenaran ini dan sampai sejauh mana penguasaan legal hukumnya yang dimiliki oleh IKN ini sendiri. Artinya betul-betul milik negara. Yang suatu ketika tidak akan ada klaim dari pihak manapun, tanah ini milik kami, ini tadinya milik kami, ini sejarahnya begini. Nah itu kan kalau muncul lagi pada tahun 2050, klaim-klaim seperti ini setelah dia menjadi ibu kota negara baru, kan aneh juga. Jadi ini yang perlu kita hindari. Soal, saya singgung sedikit Mbak Ketua, karena ada rencana Kemenpan RB bersama dengan Kemendagri, kita dapat informasinya, mereka akan segera mendrop pegawai atau ASN yang ada di sana. Tapi dalam jumlah besar. Kita berpikir, waktu kita melihat itu dengan heli, 6 heli kita berputar-putar di atas IKN, kita sekitar ya 4-5 bulan yang lalu, ya masih belum apa-apa. Ya sekarang baru merumus-rumuskan RDTR, baru apa mengatur tata ruang dan segala macamnya. Apa itu keburu? Karena toh ketika pegawai pindah di sana, mereka pasti bawa anak-anaknya. Kalau bawa anaknya perlu sekolah, sekolah perlu guru, guru perlu tempat tinggal. Ya perlu bangunan sekolahnya. Karena nggak mungkin mereka pindah terus sekolah anaknya jadi telantar atau bagaimana. Nah ini yang kami mintakan penjelasan, kira-kira sesungguhnya bagaimana ini, sejauh mana koordinasi antara IKN dengan Kemenpan RB dalam hal kepegawaian, dengan Kemendagri juga dalam hal penempatan pegawai yang ada di sana. Barangkali Pak Ketua ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Rijal. Selanjutnya Pak Yanuar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini senang sekali Pak Kepala, ini pertemuan pertama saya kira dengan otorita IKN. Sudah lama kita nantikan pertemuan ini karena selama ini kita kehilangan sumber informasi yang terpercaya soal progres IKN. Karena itu meskipun ini pertemuan pertama, tentu kami juga ingin menyampaikan beberapa hal penting yang perlu kami ketahui terkait dengan progres yang berlangsung di IKN. Saya to the point saja Pak Kepala soal pengadaan tanah. Kita berharap bahwa wilayah yang hari ini kita plot menjadi IKN, totalnya sekitar 256.000, total dengan beberapa zonasi yang sudah kita atur. Berharap ke depan ini tidak menimbulkan masalah. Artinya tidak ada problem, tidak ada residu yang tertinggal pada saat proses ini terus berjalan ke depan. Karena itu dari awal kami selalu menyampaikan, mengingatkan
ini existing hari ini sebetulnya seperti apa. Existing lahan yang 256.000 ini hari ini seperti apa gitu. Karena misalnya contoh, tadi disebutkan perolehan lahan misalnya dari pelepasan kawasan hutan. Itu jumlahnya tadi yang baru bisa diakses 36.000. Ini kan masih kurang jauh. Itu total sebetulnya yang berupa pelepasan kawasan hutan, itu estimasi ada berapa sebetulnya total dari 256.000 itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, existing lahan yang terkait misalnya dengan HGU yang sudah ada. Itu berapa sebetulnya? Kan nggak mungkin juga di sana tidak ada HGU, karena saya kira kita semua tahu di sana adalah lahan tambang, lahan industri, lahan eksplorasi dan seterusnya. Yang sebagian juga diperoleh melalui HGU. Nah, kita ini juga sebetulnya ingin mengetahui ini penyelesaiannya juga gimana terhadap para pengusaha yang memiliki itu. Dan itu sebetulnya berapa luasnya. Yang kedua, tanah-tanah yang sudah terdaftar atau belum terdaftar yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang kami maksud kategorinya banyak. Ada masyarakat individual, private, mungkin para perambah hutan, misalnya begitu kan. Atau misalnya tanah komunal, Pak Kepala. Tanah komunal, tanah adat, atau bahkan mungkin tanah-tanah yang memiliki sejarah masa lampau yang panjang. Misalnya tanah-tanah kesultanan, misalnya begitu. Dan berbagai macam tanah lain, termasuk tanah terlantar. Nah, ini dari existing ini, itu kondisinya seperti apa sebetulnya? Kenapa saya tanyakan ini? Karena informasi soal ini sampai hari ini masih belum terang benderang. Ketika kita cek kepada BPN, BPN juga punya jawaban yang sama, bahwa kami belum selesai melakukan pendataan itu. Bahkan ketika ketemu dengan Kanwil BPN di Kaltim, Pak Kepala, Pak Kanwil juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Ada hal-hal di mana problem pada saat perolehan tanah itu juga terus berjalan. Misalnya soal klaim, ada klaim dari warga, klaim dari kelompok tertentu soal pemilikan atau penguasaan tanah itu. Termasuk misalnya klaim dari pihak-pihak adat, komunal, atau pihak kesultanan misalnya. Tapi tentu klaim-klaim itu juga tidak boleh dianggap, tidak boleh diabaikan itu. Tetap harus kita pertimbangkan, kita dalami kebenarannya, kemudian juga bagaimana solusinya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua tadi disampaikan tanah yang berkaitan dengan bidang tanah. Pengadaan tanah yang sudah diproses. Ini sekitar totalnya 330 bidang ini di data yang kami terima di sini. 18 bidang sudah dibayar, 312 bidang sedang diproses. Nah, ini kan istilah bidang ini kan untuk menyebut satu plot tanah saja. Tapi kira-kira area luasnya ini berapa, Pak Kepala? Dari 330 bidang ini total luasnya itu berapa sebetulnya? Dan itu kalau boleh kami tahu, ini proses pengadaan ini anggarannya dari mana, Pak? Karena di mata anggaran BPN juga ini tidak ada. Artinya pengadaan lahan untuk IKN. Di OIKN juga nggak ada. Di otorita juga saya kira tidak ada. Karena tadi lebih banyak fokus ke konsolidasi internal organisasi. Tadi Bapak menyebutkan dari PUPR misalnya. Ada anunya dari sana. Saya nggak tahu nanti skemanya seperti apa ke depan. Apakah memang pengadaan ini juga nanti akan terus dibebankan kepada APBN? Jika misalnya betul itu hari ini ditangani oleh PUPR. Atau ada skema lain. Nah, kalau skema lain itu bertabrakan nggak dengan aturan yang ada? Kalau pengadaan tanah ini untuk IKN tentu ini kan otoritasnya adalah otoritas kepentingan negara. Berarti negara lah yang harus membiayai, kira-kira begitu. Tapi kalau setelah dihitung untuk pembiayaannya sangat besar untuk pengadaan tanah, lantas gimana jalan keluarnya ke depan, Pak?
Karena ini penting harus dibahas, didiskusikan dari awal. Dan apakah memungkinkan ini kemudian melibatkan pihak swasta atau investor untuk pengadaan tanah itu? Apakah skema ini juga dibolehkan menurut aturan pengadaan tanah, gitu kan? Karena ini toh asetnya adalah aset negara. Jadi saya kira penting ini Pak, duduk perkara ini dari awal sudah mulai kita urut supaya ke depan tidak timbul residu itu kemudian membengkak menjadi sesuatu yang besar. Karena ini ibu kota negara, ini isunya internasional, dan semua pihak dari berbagai macam penjuru dunia juga memperhatikan soal ini. Bukan saja para investor, para kepala negara di tempat lain, tapi juga pihak-pihak lokal yang berkaitan dengan IKN itu saya kira juga sangat berharap bagaimana perkembangannya ke depan. Dan tentu mereka berfokus pada hari ini pada pemenuhan hak-hak dan apa istilahnya hak-hak yang mereka miliki yang jangan-jangan tercerabut karena hadirnya ibu kota negara. Saya kira itu saja Pak Kepala. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Pak Yanwar. Selanjutnya Pak Agung. Baik, terima kasih pimpinan. Yang pertama, kami mengapresiasi atas penyampaian data dan materi yang cukup terstruktur dan sistematis. Tetapi ada beberapa hal yang jadi catatan kami sehingga perlu kami ajukan pertanyaan melalui pimpinan. Yang pertama, kalau kita melihat aspek regulasi, tentu lembaga otorita ini sudah berdasarkan undang-undang mengenai otorita. Nah, tetapi yang belum kami baca di sini dari aspek regulasi, mulai dari peraturan-peraturan pemerintah, perpres, peraturan kepala otorita, peraturan menteri, dan juga peraturan kepala lembaga, ini kami belum mendapatkan kejelasan sebetulnya berapa lama masa kerja tugas lembaga otorita ini. Ya, ini satu. Ini menjadi penting karena betapapun di dalam hierarki ketatanegaraan kita mengenal ada struktur pemerintahan mulai dari bawah, pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Nah, pemerintahan otorita ini sebatas pemahaman kami adalah transisi. Ya, ketika membuka lahan baru, kita bertekad membuat ibu kota Nusantara. Pertanyaannya, berapa lama masa tugas tersebut? Kemudian yang kedua, dari aspek historis. Sering kami mendapatkan pertanyaan dari warga masyarakat di dapil yang mereka awam. Kenapa sih kok perlu dipindah? Ya kan? Apakah ini ingin menghapus aspek kejahatan? Kemudian yang paling penting lagi dari masa tugas ini kami berharap supaya tidak terjadi tumpang tindih karena tugas pokok dan fungsi yang kami lihat di sana adalah dari sisi persiapan, pembangunan, pemindahan sampai dengan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jangan sampai terulang ya dikotomi kewenangan antara pemerintah otorita seperti halnya terjadi di Batam, pemerintah otorita dan pemerintah kota Batam pada saat itu. Kalau sampai kemudian berakibat fatal, investor yang semula datang di sana, akhirnya mereka kesulitan karena ada dua kewenangan. Akhirnya sekarang Batam menjadi sepi, banyak investor yang pindah. Ya. Pada bagian lain, izin melalui pimpinan, kami melihat ada struktur anggaran untuk kegiatan otorita IKN. Ya. Total pagunya 253 miliar ya di situ, terbagi dalam program pengembangan kawasan strategis dan program dukungan manajemen.
Ini mohon nanti tolong dilengkapi Pak. Dari total ini, masing-masing program ini di kedeputian itu berapa. Saya belum mengerti ini tugas pokok fungsinya. IKN ini bermitra dengan Komisi 11 kah dari sisi anggaran atau dengan Komisi 2. Tetapi dengan hormat dan sangat kami minta kepada pimpinan, kalau sudah otorita ini ada tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan, apapun sepanjang masih dalam wilayah kedaulatan NKRI, mitra dari pemerintahan dalam negeri itu ada dengan Komisi 2. Sehingga progress report, perkembangan pelaksanaan dari penyelenggaraan IKN, pemerintahan mulai dari persiapan pembangunan, harus setidaknya kita sama-sama ada pembahasan di Komisi 2 ini ke depan ya Pak ya. Mudah-mudahan pimpinan otorita ini tidak alergi dengan teman-teman Komisi 2. Yakin dan percaya teman-teman Komisi 2 tidak galak seperti teman-teman komisi lain deh Pak. Kita bersahabat gitu. Tetapi juga Bapak jangan sampai melupakan teman-teman Komisi 2 karena aspek pemerintahan dalam negeri ada di sini Pak. Ya, tidak seperti pemerintahan desa yang dulu waktu dipegang oleh senior saya ini, karena Pak Jokowi waktu itu sentralnya, pusatnya adalah fokusnya pembangunan infrastruktur, sehingga pembinaan pemerintahan desa lepas dari kemitraan Komisi 2. Saya berharap tidak terjadi di otorita ini, tetap ada di kita. Persoalan tentang tanah dan lain-lain, saya hanya titip saja Pak, ya, mana yang merupakan wilayah kedaulatan adat, ya, dan juga kemudian ada beberapa yang mungkin sudah dikuasai oleh mungkin pengusaha, sipil ataupun warga negara yang merupakan hak milik ya. Hal-hal terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka mohon tetap dilaksanakan dengan secara cermat sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Kami tetap berbaik sangka Pak. Selamat bertugas dan nanti tetap kita mohonkan ada progress report dari itu. Dan saya tunggu mengenai rincian struktur anggaran untuk organisasi IKN ini, otorita IKN ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Saya mengingatkan kita bahwa kita nggak usah lagi setback ke belakang mempersoalkan sejarah kenapa IKN ada dan segala macam. Ini kita fokus sekarang. Ini udah given, ini barang udah ada, gitu. Undang-undangnya juga sudah ada. Nah, yang kita mau tanya perdalam hari ini soal masalah pertanahan ya, dan pembangunannya, kira-kira gitu. Pak Rizwan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Pak Bambang dan Mas Doni, beserta jajaran yang saya hormati. Saya sedikit saja urun rembuk lah Pak Bambang dan Mas Doni. Pertama, saya kaget tentang tanah tadi yang 256.000 hektar. Pertanyaannya untuk apa? Kedua, terhadap pembangunan ini seperti tidak terarah, Pak. Logikanya seperti yang dikatakan Ketua tadi, bahwasannya kalau sudah otorita, Pak Bambang, itu otomatis menjadi rekan kerjanya Komisi 2, Pak. Nah, kenapa saya katakan otorita lebih dulu? Supaya otorita ini dibangun infrastrukturnya, Pak. Kan begitu, Pak. Ini ada otorita, lalu infrastrukturnya. Pak. Sekarang otorita kerjanya, ngantornya di mana, Pak? Di Jakarta. Balikpapan. Tapi belum ada kantornya ya. Sudah ada ya. Jadi terhadap otorita inilah yang supporting infrastrukturnya. Itulah cara membangun sebuah kota, Pak.
Jadi 256.000 ini justru cuma master plan, Pak. Jadi prioritas terhadap infrastruktur itu yang lebih penting. Bandara, lalu kalau ada pelabuhan gitu. Sedangkan yang lain-lainnya mengikuti, Pak. Kita tidak bisa paksakan, apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu nggak mungkin, Pak. Tapi IKN ini adalah ibu kota administratif. Yang ada di pikiran kita, Presiden beserta menteri-menterinya ada di sana. Kedutaan ada di sana. Lalu jangan berpikir juga dirjen-dirjen ada di sana. Tapi cuma menteri. Apalagi sekarang ini dunia sudah dekat sekali karena teknologi yang begitu canggih. Tidak perlu karyawan atau dirjen itu pindah berbondong-bondong ke sana. Tapi kota administratif terhadap ibu kota itu penting, Pak. Kan banyak contoh, Pak. Ada Canberra, Washington sendiri bukan kota industri, tapi kan itu ibu kota administratif. Atau kita mau contoh kayak Belanda. Belanda itu semua administratifnya ada di Den Haag. Tapi ibu kota kan tetap Amsterdam. Jadi pikiran-pikiran seperti ini, Pak. Jangan kita membayangkan bahwa Jakarta ini mau pindah ke sana gitu. Ini kan menakutkan semua karyawan dan sebagainya gitu. Tapi fokus terhadap infrastruktur. Misalnya kita istana lalu dibuatlah jalan. Untuk menuju ke sana apa? Jalan tol. Jalan tol prioritas. Ada bandara prioritas. Justru kalau umpamanya pembebasan lahan, justru untuk kepentingan infrastruktur ini aja. Tidak perlu kita paksakan sampai 256.000 hektar. Saya ngebayangin aja sudah susah, Pak. Itu kotanya Mas Doni, di BSD, 33 tahun. Cuma begitu, Pak. Jalan memang harus begitu, smooth. Putrajaya, Pak, cuma berapa hektar mereka? Mungkin sekitar 200-300 hektar aja yang dikembangkan. Sisanya swasta, Pak, mengalir. Ada sekolahan, ada apa, itu kan mengalir, Pak. Kita nggak bisa kan paksakan ada sekolahan begini, nah orang muridnya nggak ada. Tapi harus dulu otoritas ini otorita ini yang dijalankan dulu. Nah, saya minta juga terhadap karyawan jangan dipaksakan berlebihan. Karena seperti pengalaman yang sudah terhadap kementerian, apabila rekrutmen terhadap karyawan baru, karyawan seniornya tidak ada kerjaan. Cuma merintah-merintah aja. Kan udah tahu lah Pak Bambang itu. Kita di Komisi 5 dulu kan begitu, Pak. Jadi pikiran ini, saya membuka pikiran saja pada teman-teman khususnya di Putih, jangan berpikir besar-besar terus. 1 tahun nggak ada progres, Pak. Padahal kalau kita bangun istana jadi, Pak. 1 tahun. Saya yakin jadi. Lalu buat kementerian. Kementerian cukup menteri dan dirjen-dirjen saja. Dirjen juga bolak-balik saja, Pak. Jangan membayangkan semua karyawan pindah ke sana. Ya seperti Belanda lah, Pak. Ya, nah memang kita tidak bisa mengulang lagi bahwa ini. Tapi terhadap pembebasan lahan, kalau nggak penting di stop dulu lah, Pak. Ya, alih fungsi lahan juga jangan. Tapi bahwa 256.000 hektar ini kita buat master plan seperti di Shanghai itu betul perlu, Pak. Tapi terhadap tata ruangnya ya harus kekeh, tidak boleh berubah. Di Shanghai itu dibuat infrastruktur. Tapi setiap pembangunan sudah sesuai dengan tata ruangnya. Kalau ini pertanian, ya pertanian. Tidak boleh dirubah-rubah. Kalau ini memang gedung bertingkat, minimal 4 lantai, ya harus 4 lantai. Tidak boleh ada. Nah, ini terhadap 256.000 hektar tadi. Sehingga ke depannya tidak ada lagi ruli-ruli yang seperti di Batam, Mbak. Batam itu kan nggak terlalu besar, Pak. Nggak bisa pemerintah otoritanya menghandle orang datang mengkapling-kapling. Bisa Bapak ngebayangin itu perlu berapa batalion kita ke sana untuk menghadapi orang-orang datang mengkapling. Tapi biarkan, Pak. Kalau tuh ada swasta biarkan saja. Itu urusan mereka masing-masing. Pengamanannya masing-masing. Tidak perlu kita alih fungsi, apalagi hutan. Kalau nggak penting, biarkan hutan itu alami.
jangan disentuh. Tapi kalau toh di situ ada infrastruktur jalan atau untuk air, resapan air seperti di Bintan, itu penting Pak. Ya. Nah, masukan lainnya lagi, tolong juga terhadap tadi saya sudah sebutkan terhadap rekrutmen karyawan itu benar-benar dipikirkan, khususnya untuk deputi-deputi. Kalau tidak penting-penting banget nggak usah dulu Pak. Ya, kita bekerjanya kan sporadis. Nah, jadi sisa masa kerja Pak Jokowi sampai 2024 di 1 Oktober, semestinya istana sudah jadi, kantor-kantor menteri sudah jadi, dan jalanan sudah jadi Pak. Tidak perlu tanahnya sampai sekarang diubrak-abrik begitu Pak, yang saya lihat sendiri ya, walaupun saya belum ke sana, tapi kok bikin kotanya begini gitu. Nah, ini ada ahlinya Pak Doni ini, udah puluhan tahun di BSD. Saya rasa itulah yang penting untuk kita ke depan. Infrastruktur Pak, otoritanya diperkuat. Sehingga setiap deputi mengajukanlah suatu program-program, dan itu harus melalui Komisi 2 Pak, sehingga kontrol kita ada. Tapi kalau Bapak cuma mau minta uang terus, itu sulit. Ada di Komisi 11, tidak terkontrol seperti sekarang. Tapi kalau ada di Komisi 2, deputi ini kebutuhan berapa, deputi ini kebutuhan, dan itu ada di kami. Sehingga ke depannya kita bisa lihat, check and balance-nya ada di sini Pak. Nah ini tolong juga Pak Ketua, pimpinan, ya dikatakanlah sama pimpinan DPR bahwa ini otorita ini harus ada di sini. Sehingga pembangunannya fokusnya di otorita Pak, bukan di infrastrukturnya. Nah, otorita yang mana duluan yang harus kita kembangkan, nah itulah infrastrukturnya yang kita jalankan. Tapi terhadap jalan, bandara, pelabuhan itu penting, itu prioritas Pak. Sehingga nanti orang dengan sendirinya akan datang, investor akan datang. Tanpa harus kita setting, sulit untuk men-setting satu ekonomi yang sudah berjalan. Saya rasa itu saja Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riswatoni. Selanjutnya Pak Hugoa. Baik pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita sekalian. Pimpinan dan kawan-kawan anggota yang saya hormati, Pak Kepala Otoritas IKN dan seluruh jajaran. Pertama, saya apresiasi pertemuan pagi ini. Untuk pertama kalinya saya mendengarkan secara teknis dari otorita. Dan yang menarik kita lihat adalah one map, one planning, one policy. Berarti kita membayangkan IKN ini begitu indahnya kira-kira. Kayak gambaran sebuah taman yang indah sekali. Seolah-olah akan indah seterusnya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana membuat indah ini menjadi kenyataan? Dari aspek drawing, dari aspek teknik, dari aspek planning, tata ruang, dan semuanya itu ilmu yang sudah ada. Dan pasti saya yakin sempurna. Yang menjadi masalah Pak Kepala IKN, otorita, kira-kira perlindungan apa secara hukum atau institusi atau perangkat hukum apa untuk melindungi yang Bapak desain ini, sehingga ke depan otorita ini kota yang indah hanya 25% yang dijadikan bangunan, selebihnya adalah ya taman, kira-kira indah semua ini. Sebab kenyataannya seluruh kota-kota di dunia ini, apalagi ibu kota, pasti baik dalam desain awalnya. Tapi karena ada perlindungan hukum atau perangkat hukumnya yang kurang kuat, setelah berjalan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun menjadi kota-kota yang sangat semeraut kayak Jakarta misalkan. Contoh misalkan yang Pak Riswanto tadi mengatakan bahwa jangan fokus barang ini semata kepada aspek teknik. Sebab otorita ini kan mengelola tata kelola, bukan membangun infrastruktur. Itu yang pasti dipahami. Tata kelola otorita. Berarti yang dibangun adalah perangkat, mulai dari perangkat aspek planningnya, aspek hukumnya, keterlibatan masyarakatnya, seluruhnya yang diatur.
Sehingga saya katakan tadi benar, saya setuju bahwa mitra Bapak itu mestinya di Komisi 2, karena ada deputi-deputi yang menata tata kelola, bukan kita bangun infrastruktur sekali lagi. Sehingga anggaran Bapak 235 ini menurut saya terlalu sedikit kaitannya dengan IKN. Pertanyaan selanjutnya, kalau Bapak mau mengusulkan anggaran, lalu bagaimana kami Komisi 2 bisa melihat evaluasi kinerja deputi-deputi Bapak? Kalau tidak membuat rincian berapa cakupan kinerja, tahun berjalan, lalu apa hasil di lapangan? Ini penting, karena selama ini kami sebagai Komisi 2 belum melihat itu, untuk menaikkan anggaran Bapak di tahun-tahun berikutnya. Pertanyaan teknisnya, sekali lagi bahwa aspek teknik, legal, drawing, blueprint, everything is okay. Pertanyaan saya, Pak, karena ini Bapak merombak hutan. Hutan itu menjadi concern internasional. Kita bicara climate change, bla 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 bla. Pertanyaan saya, ini sangat sensitif dalam dunia internasional, khususnya kaitannya dengan masalah-masalah lingkungan, terutama pada ancaman terhadap wildlife yang terancam. Misalkan orangutan. Itu harus bisa dijawab, Pak. Sebab tidak ini dipolemikan nanti orang-orang LSM, pasti itu. Yang kedua, Pak, dalam pengadaan hutan, pengadaan tanah, apa keterlibatan masyarakat lokal? Dalam proses, Pak, ya, saya tidak bicara tentang tanah Bapak itu bayar, tanah masyarakat, tapi bagaimana melibatkan mereka dalam proses. Terus lembaga adat di sana, pemuka-pemuka adat, apakah juga dilibatkan dalam proses? So, kalau tidak, ini juga menjadi masalah besar ke depan. Karena kalau itu ribut mereka ini, bukan persoalan teknisnya, tetapi tata kelolanya, tata kelolanya dan bagaimana keterlibatan masyarakat. Karena di situ selalu terabaikan dalam pembangunan. Selalu terabaikan, akhirnya masyarakat menjadi kelompok yang selalu dirugikan di dalam proses. Nah, saya minta ini menjadi atensi penting, karena ini berkaitan dengan tata kelola IKN. Yang terakhir, Pak, baru-baru Bapak dari IKN ini merekrut, ada isu, berita, apa benar itu terjadi tentang tenaga honorer. Saya dukung itu, Pak. Karena itu keniscayaan. Tenaga honorer di Indonesia selama bangsa ini ada, tidak akan pernah dilepas. Karena memang negara tidak bisa melengkapi semua. Tapi kan ada pembatasan hukum kita, Pak. Undang-Undang nomor 14 2004, nomor 5 2014 itu kan hanya 2 yang dikenal. PNS dan P3K. Yang Bapak rekrut ini di mana? Dan bagaimana kaitannya gonjang-ganjing Indonesia sekarang tentang honorer yang mau ditiadakan pada bla 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 macam-macam ini. Saya kira itu saja, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hugua. Pak Andi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepala Otorita IKN, beserta wakil yang saya hormati, serta seluruh deputi dan jajarannya, rekan-rekan Komisi 2 yang saya banggakan. Saya tidak banyak-banyak, Pak Bambang. Dari pemaparan Bapak, ini sudah bagus, terima kasih pemaparannya. Dan kami juga nambah juga pengetahuan tentang perkembangan IKN. Saya ingin menanyakan, Pak, mengenai master plan IKN ini udah untuk 260.000 hektar itu udah ada apa belum gitu, Pak? Terus ini dalam waktu kita membentuk IKN memang sudah ada waktu itu. Terus yang sudah menjadi RDTR udah berapa persen gitu, Pak? Ya, Pak ya. Karena Bapak ini kan ada darat dan ada laut juga kalau saya nggak salah. Ya, Pak ya. Terus kita nih juga mau tahu roadmap-nya ini sampai selesai RDTR ini dalam untuk jumlah 260.000 hektar ini kira-kira kapan selesainya, Pak? Jadi kita mau tahu roadmap-nya, apa udah selesai per hari ini saya tidak tahu. Jadi kita mau tahu, Pak. Itu. Kenapa?
Karena Bapak ini kan berpacu nih sekarang ini. Untuk fisik, ya juga untuk membereskan lahan-lahan, ya juga. Karena walaupun penyelesaian lahan pun dari kementerian pun sudah ada 36.000, ya. Tapi yang sisanya ini bagaimana? Karena di dalam rencana Bapak ini kan ada wilayah juga untuk swasta nantinya, perdagangan atau apa, investor yang mau masuk. Ini kan perlu tahu Pak. Dan ini nanti terakhirnya bagaimana ini? Karena lahan ini kan aset pemerintah, karena Kementerian Keuangan menyerahkan ke Bapak kan untuk pengelolaannya. Ini nanti swasta masuk, investor masuk, ini bagaimana posisinya nanti? Legalitasnya itu bagaimana? Itu Pak. Karena kita juga memang perlu Pak, di Komisi 2 ini, bukan hanya sekadar menyampaikan saran, ya, masukan kepada Bapak, menanya, bukan itu Pak. Juga kita sebetulnya ingin tahu juga, apa sih yang Bapak butuhkan dari Komisi 2 ini gitu loh Pak. Dukungan apa gitu Pak. Ya, karena tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan, kita tidak ngomong ke belakang, ke depan. Jadi kira-kira Bapak sampaikan Pak, karena dari presentasi Bapak kan itu belum detail, kalau menurut saya belum detail, dan kendala-kendala pun belum Bapak masukkan. Jadi ini kalau bisa juga Bapak sampaikan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Pak Haruna. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati Pak Ketua, teman-teman, otorita, dan seluruh rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sumpah. Ini pertama, Deputi Perencanaan Pertanahan. Ini kita perlu sekarang awasi mafia tanah. Dan di sini saya lihat belum dibentuk Direktur Pertanahan. Ini untuk Pak Ketua ini dipercepat, ini satu direktur Pak. Karena nanti ini pasti terjadi penguasaan tanah menggunakan nama orang lain. Ya 2 hektar lah per orang, tapi kan 100 orang Pak, kan 200 hektar dia kuasai. Ini pasti terjadi. Menggunakan orang putra di sana. Ini kita harus awasi sampai sekarang, mulai dari sekarang. Kemudian yang kedua untuk Deputi Investasi dan Perencanaan Pembangunan. Ini kita lihat sekarang Pak, pemerintah sudah sukses membentuk satu perizinan, satu atap. Tapi atapnya satu, mejanya banyak. Ini apa bisa di otorita nanti ini tetap atapnya satu, kalau perlu mejanya 3 aja cukup, daftar pemeriksaan sesuai, keluarkan izin. Sebab kalau menggunakan 7 meja, meja 1 cuti hamil Pak, meja kedua cuti melahirkan, meja ketiga keluarganya babe tidak hadir, kan mandat Pak. Ini kalau perlu diterapkan pertama di otorita Batan Pak, 1 atap 3 meja Pak cukup. Dan juga terakhir, ini master plan tadi, banyak teman-teman singgung, supaya diperketat Pak. Sebab yang terjadi saat ini, seperti master plan kota Pak. Yang terjadi itu master plan wali kota. Siapa wali kota, itu master plan yang jadi. Ini yang harus kita awasi di sana. Master plan kotanya tak berfungsi Pak. Sebab selama ini saya lihat master plan wali kota atau master plan gubernur. Siapa gubernurnya itu master plan. Saya kira itu Pak, 4 pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haruna. Pak Helmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ba'd. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Helmi Faisal, ini naturalisasi dari Komisi 1 Pak sebelumnya. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, yang saya hormati Kepala Otorita IKN, Pak Bambang, Mas Doni, dan juga segenap jajaran, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa perintah untuk melaksanakan sekaligus menyelenggarakan Ibu Kota Nusantara ini, Ibu Kota Negara ini adalah merupakan perintah dari konstitusi, di mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah diputuskan oleh pemerintah bersama DPR. Maka saya kira dalam kaitan ini tentu saja kita selesai untuk mendiskusikan pro kontra terkait dengan IKN. Nah, yang kedua, kalau kita melihat visi dari IKN ini sangat gagah sekali, Pak. Ya. Ada 3 yang saya baca. Yang pertama adalah sebagai City of the World, ya, sebagai kota kesinambungan dunia. Ya. Yang kedua adalah City of Business, ya, karena untuk mendorong perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga disebut sebagai City of Diversity, sebagai kota simbol dari keanekaragaman ataupun keberagaman. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan karakteristik masyarakat yang begitu rupa, adanya perbedaan agama, budaya, bahasa, golongan, dan seterusnya. Nah, maka untuk mewujudkan cita-cita besar ini, ya, saya mencatat beberapa hal, ya, yang intinya adalah yang pertama, yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang sudah sangat baik sekali, sangat sistematis. Hanya saja pertanyaan saya, di mana sesungguhnya letak yang disebut sebagai public-private partnership, keikutsertaan dari sektor-sektor non-pemerintah, ikutsertaan lembaga-lembaga non-pemerintah, ya, yang saya kira justru mereka lah yang nanti pada akhirnya akan punya peran besar. Ya. Karena kalau seluruh pengalokasian anggaran beban dari penyelenggaraan IKN ini semata-mata diserahkan, ditanggungjawabkan kepada APBN kita, Pak, tentu ini bleeding, Pak, dalam pengertian kita masih punya PR untuk pengentasan kemiskinan, pasca COVID memerlukan survive kembali, dan kompleks sekali, ya, ada krisis dunia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Maka kita sebetulnya ingin pada kesempatan ini ada semacam harapan, ya, bahwa misalnya pembagian tugas, sebetulnya ada semacam pie chart gitu, Pak, bahwa tanggung jawab Renstra mungkin 20-30 tahun ini, beban yang akan dikelola oleh PBN itu berapa persen. Selebihnya adalah mungkin dari Cina, dari negara-negara luar, ya, seperti Uni Emirat Arab yang kemarin sempat gagal misalnya. Ya, kita nggak tahu nanti dari negara mana saja yang akan ikut di dalam keterlibatan ini. Jadi itu pertama sekali saya kira sangat substansial terkait dengan keberadaan IKN. Nah, yang selanjutnya adalah membangun IKN itu tidak semata-mata sekedar membangun sebuah real estate, Pak. Ya. Jadi bukan hanya seperti kita misalnya ada membangun perumahan seperti Karawaci, di BSD, di Alam Sutra, dan seterusnya. Ya. Tetapi membangun IKN itu adalah membangun sebuah tata kelola pemerintahan. Ya. Yang tentu ini dari banyak aspeknya ini harus diperhitungkan. Misalnya pertanyaan saya, Pak, seberapa siap kita menjaga borders kita, Pak? Ya. Karena kita lihat di situ ada perbatasan dengan Kuching, ya, dengan Malaysia, ya, yang selama ini kita semua tahu, ya, ada banyak masalah di sana, Pak, terkait dengan pintu kita yang keluar masuk yang tidak terlalu aman. Ya.
mungkin terjadi penyelundupan dan seterusnya. Nah, ini karena ini berkaitan dekat sekali dengan ibu kota negara. Ya. Nah, dalam hal ini tentu memerlukan memang penjelasan dari TNI Polri ya, terkait dengan seberapa siap kita untuk menjaga borders kita ini dalam konteks menjaga kedaulatan kita dalam konteks pengelolaan IKN. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita harapkan bahwa IKN ini akan menjadi prototipe, akan menjadi percontohan bahwa ibu kota negara yang dibangun itu seluruhnya berdasarkan atas yang disebut sebagai membangun berbasis kepada local wisdom, kearifan lokal. Ya. Dari segi arsitekturnya pun, ya, ini jangan sampai juga terlalu modern minimalis, Pak, tetapi juga harus tetap kuat dengan etnisitas, kuat dengan kekuatan budaya yang dimiliki oleh kita. Ya. Ini juga harus mempertahankan kearifan lokal ini harus kuat. Ya. Nah, yang kedua, kualitas air, kualitas udara, ya, penggunaan solar energy, ya, ini juga harus tergambar. Ya. Berapa persen kawasan hijau, ya. Sehingga ini bisa menjadi prototipe, percontohan ya, bagi daerah lainnya, Pak. Bahkan ini bisa menjadi apa namanya dalam tanda petik secara nggak sadar akan menjadi kota wisata, Pak. Sungai yang dibentuk. Ya. Kalau tadi ada isu soal banjir, diskusi dengan Pak Bambang ya, secara informal di luar tadi. Kalau ada isu banjir, kalau kita bikin sodetan atau sungai, ya, maka itu bisa menjadi sebetulnya terkelola dengan baik, bisa menjadi satu kawasan wisata tersendiri. Jadi dalam kesempatan ini tentu kita harapkan dan kita doakan ya Pak Bambang dengan teman-teman akan berhasil melaksanakan tugas ini dan tentu sesuai dengan harapan Pak Presiden Jokowi ya di bulan Agustus ya mungkin tahun 2024 kita bisa menyaksikan Istana Negara di IKN sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan perimbangan sekaligus pendistribusian peran-peran zonasi kota. Ya. Meskipun kalau kita lihat ada beberapa negara yang gagal, ya, mungkin di situ kita bisa belajar seperti di Australia. Ya, tidak kurang seperti John Howard kemudian Paul Keating menyebut 1912 Canberra itu adalah kota pemerintahan yang gagal. Ya. Di Malaysia juga sama, tidak terlalu berhasil. Ya. Tetapi kalau di Indonesia, saya kira ya kalau bukan optimisme kita untuk membangun IKN, apalagi. Ya. Jadi untuk itu, saya pribadi selaku anggota DPR Komisi 2 dari fraksi PKB, tentunya memberikan support dukungan kepada pemerintah agar IKN ini terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Pak Difriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan komisi dan seluruh anggota DPR RI, yang kami hormati pimpinan otorita dan seluruh jajarannya. Saya perkenalkan, nama saya Dipriyadi, nomor A126 dari Partai Gerindra, pemilihan Kalimantan Selatan 2. Kenapa saya sampaikan Kalimantan Selatan 2? Agar diketahui bahwa saya berbatasan dengan ibu kota negara. Jadi wilayahnya Kabupaten Kota Baru yang berbatasan dengan ibu kota negara. Karena berbatasan maka ingin mohon penjelasan dari pimpinan otorita mengenai konsep pengembangan SDM khususnya wilayah sekitar, kemudian bagaimana solusi pertanahan yang masih ada kendala di tanah-tanah penguasaan adat. Yang ini barangkali perlu ada pendekatan khusus untuk melibatkan agar
IKN ini bisa berjalan dengan baik. Saya secara pribadi dan sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan, setelah undang-undang IKN ini diputuskan, kami sangat gembira, kami sangat senang, dan kami sangat support. Oleh karena itu, ketika ini dibicarakan latar belakangnya, kenapa saya sependapat dengan pimpinan komisi bahwa motif-motif kenapa itu tidak perlu kita bahas lagi, karena sudah selesai tentang undang-undang IKN ini. Tinggal implementasi yang kita support, kita sukseskan dan kita bantu. Nah, oleh karena itu kami berharap optimis ini harus kita bangun. Banyak tulisan, banyak harapan masyarakat Kalimantan bahwa optimis ini harus kita bangun. Dan saya percaya pimpinan otorita dan seluruh jajarannya punya integritas untuk itu. Berkaitan dengan integritas itu, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bagaimana nanti suatu saat kita sudah punya pengalaman pembentukan otorita kota-kota baru di Indonesia yang masih ya dianggap setengah gagal karena munculnya persoalan-persoalan sosial budaya yang kita tidak bisa atasi. Misalnya bangunan-bangunan atau ruli-ruli yang disampaikan oleh kawan tadi, itu bagaimana mengantisipasi ruli ini tidak berkembang. Bisa kita terdeteksi dan kita bisa atasi. Sehingga betul-betul kota yang 3 tadi, saya lupa nama-namanya, kota sebagai kota city apa itu macam-macam itu betul-betul impian kita ya. Jadi tidak menjadi kota yang gagal atau semraut nantinya. Nah, ini dari awal kita bikin pijakannya sangat jelas. Dan penjelasan dari Bapak pimpinan otorita tadi sudah sangat jelas, dibagi beberapa zona. Tapi berharap zona pangan, ini untuk kami Kalimantan Selatan, zona pangan jangan terlalu banyak di situ, Pak. Jadi presentasinya nggak usah besar. Biar kami aja nanti nyediain pangannya, Kalimantan Selatan yang nyediain pangannya. Kita distribusi ke sana. Karena kami juga ketika itu berkembang, Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang lumbung padi, lumbung pangan, itu bisa memberikan kontribusi kepada IKN. Saya kira itu saja harapan kami, dan mudah-mudahan kita lanjutkan, Pak. Kita teruskan, kita mantapkan apa yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi. Kita dukung, kita support. Mudah-mudahan IKN tetap berhasil dan harus kita perjuangkan dengan sekuat-kuatnya. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ifriadi. Pak Ihsan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota yang saya hormati, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Sekretaris, Wakil Ketua dan seluruh jajaran yang kami banggakan. Pertama-tama tentu kami sangat mengapresiasi kerja-kerja Ibu Bapak selama ini. Karena bukanlah satu hal yang mudah untuk menjalankan sebuah unit organisasi yang di dalamnya sesungguhnya ada nilai-nilai politis yang sangat tinggi, Pak. IKN ini sebuah mega project yang memang punya visi misi ke depan yang besar, sebuah aktualitas dari mimpi-mimpi founding fathers kita dari zaman dulu ingin memindahkan ibu kota. Maka kerja Bapak itu bukan hanya sekedar soli atau kerja normal birokrat, tapi juga banyak sekali muatan-muatan politisnya. Oleh karena itu dalam pengerjaannya saya berharap Bapak Ibu harus betul-betul hati-hati, karena pasti semua akan dipolitisir. Kita belum tahu nanti bagaimana hasil pemilu 2024. Jangan-jangan ceritanya lain lagi, Pak. Oleh karena itu,
semua yang ada di sini menjadi stakeholder pembentukan ibu kota Nusantara yang baru, kita pastikan semua berjalan lancar dan berhasil. Itu yang pertama. Kemudian saya mencermati dan melihat dari pemaparan Bapak, ada hal-hal yang membuat saya menjadi ragu kalau misalnya OIKN ini memang serius untuk membangun ibu kota negara. Yang pertama, saya lebih mencermati permasalahan sumber daya manusia. Pak Sekretaris dulu katanya dari pihak swasta profesional pasti paham betul bagaimana sumber daya manusia, human resource management itu menjadi penting karena merupakan faktor produksi ya yang akan menghasilkan barang atau jasa. Bahkan teori-teori manajemen yang baru menempatkan sumber manusia sebagai investasi. Sehingga nanti ke depannya bisa ada yieldingnya, bisa dinikmati oleh perusahaannya. Tapi dari pemaparan Bapak di sumber daya manusia strukturnya, saya tidak melihat ada keseriusan itu, Pak. Masih banyak posisi-posisi yang kosong. Terutama tadi Pak pimpinan Pak Doli yang terhormat bicara sama kita, mau konsentrasi bahas masalah tanah, direktur pertanahannya saja belum ada. Ini serius, Pak. Kalau Bapak tidak konsentrasi, tidak menghargai sumber daya manusia dengan proyek yang sebegitu besar nilainya dan punya nilai politis yang tinggi, ini repot ke depannya. Siapa buat apa harus jelas. Nanti kalau enggak Bapak bebannya semakin tinggi loh, Pak. Direktur perencanaan mikro belum ada, direktur pertanahan belum ada. Direktur kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif belum ada. Direktur pendanaan belum ada. Yang notabene kalau di pemerintahan eselon 2 ini yang ada di lapangan. Mereka inilah yang merancang, membuat dan pelaksana fungsi-fungsi organisasi di lapangan. Jadi saya harap Pak, Bapak Ibu tahu dari semenjak disahkannya Undang-Undang 3 2002 itu Januari 2022. Dan paham betul bahwa Desember 2022 sudah harus jalan. Maka sumber daya manusianya juga harus dipenuhi. Ini menurut saya keteledoran yang nggak bisa dimaafkan gitu. Harus segera secepatnya Bapak isi itu. Itu menunjukkan keseriusan Bapak. Ya. Jadi dari waktu Januari 2022 sampai Desember itu waktunya cukup panjang. Posisi-posisi strategis belum diisi. Bahkan ada isu sengaja posisi ini tidak diisi. Dan dari berita yang kami dapatkan ada pengajuan untuk organisasi transisi IKN. Ya. Ini isu, Pak. Kalau anggota DPR enaknya gitu, boleh ngomong isu, boleh ngomong hoax, karena dilindungi undang-undang. Tolong Bapak nanti konfirmasi. Ya. Nah, hal-hal seperti ini saya sudah katakan tadi, sangat politis. Maka dari itu Pak Ketua, kita sangat ingin sekali melihat ke IKN langsung, ya, karena ingin melihat kerjanya badan otoritas seperti apa. Kalau yang saya lihat di TV, yang di Instagram, yang di medsos, itu yang kerja kementerian semua kok. PUPR, terus mana lagi tuh? ATR BPN, itu mereka semua Pak. Padahal dalam undang-undang, pasal 36 yang Bapak paparkan, ya, OIKN ini melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan IKN sesuai dengan, mana tadi ya, yang di awal ya. Lembaga setingkat kementerian bertanggung jawab pada kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara. Artinya apa? Bapak merangkum semua pekerjaan ini. Maka dalam setiap kerja-kerja yang sifatnya vital dan strategis harus ada teman-teman badan otorita di situ. Saya belum lihat, Pak. Saya belum lihat kerja-kerja strategis Ibu Bapak
yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah, terutama seperti PUPR, ATR, BPN. Saya belum lihat. Ini yang harus kita sama-sama pantau, Pak Ketua. Kita pergi ke sana, kita mau lihat di mana porsi-porsinya teman-teman OIKN. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau konfirmasi. Kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah mengajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Yang terakhir masalah formasi ke Kemenpan RB. Kebetulan kami punya mitra dan sangat baik, Pak Azwar Anas itu Menteri Kemenpan RB. Di sini ada kesulitan mengenai informasi yang katanya tidak dipenuhi. Permasalahannya ada di mana? Kembali lagi, sumber daya manusia adalah senjata Bapak yang paling ampuh untuk menjalankan badan otorita ini. Maka kalau misalnya sumber dayanya tidak ada, formasinya tidak dipenuhi, gimana Bapak mau kerja? Apalagi belum lagi nilai-nilai politis yang sangat kental saya lihat dalam pembangunan otorita ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ihsan memberikan tausiahnya pada kita semua. Pak Toha. Terima kasih Ketua. Ketua Otorita IKN dan jajarannya, Kepala dan jajarannya yang saya hormati, teman-teman yang saya hormati, saya akan memfokuskan ke halaman 17, Pak. Setelah saya membaca halaman 17 itu kan tanah yang ada di sana itu adalah tanah kawasan hutan produksi. Dan yang halaman selanjutnya menjelaskan tentang progres perolehan tanah hutan produksi tersebut. Jadi dari Kementerian LHK kemudian diterima oleh otorita IKN, lalu otorita IKN mengajukan hak pengelolaan kepada BPN. Pertanyaannya sejauh mana progresnya sekarang, Pak? Jadi ini apakah sudah dimasukkan ke BPN? Apakah BPN sudah memberikan hak pengelolaan tadi? Atau gimana? Karena kemarin ketika kita mengundang BPN, itu ada perencanaan wilayah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu apakah sama dengan yang disampaikan oleh OIKN tadi, ada wilayah barat untuk apa, timur 1 apa, timur 2 apa, utara, selatan, dan sebagainya. Saya kurang paham pemetaannya, itu apakah sama? Jadi begini Pak, itu baru dari tanah perolehan dari hutan produksi. Nah, katanya juga ada tanah hasil dari tanah provinsi, artinya tanah pemerintah provinsi. Nah, ini juga sejauh mana perolehannya, progres perolehannya. Lalu juga ada tanah-tanah ulayat, ada lagi tanah-tanah kerajaan.
ini sejauh mana juga prosesnya. Karena kalau ini tidak segera diselesaikan keabsahannya, statusnya, ini nanti jadi kendala di tengah. Ini hanya saya mengingatkan aja. Karena bukan hanya tanah hutan produksi saja, ya. Ini kan panjenengan kan menjelaskannya tanah hutan produksi aja yang diprogres begitulah. Ternyata ada tanah-tanah itu, Pak. Itu memang tidak dibicarakan secara formal, akan tapi secara informal, ya di sana itu ada tanah-tanah yang nggak jelas, yang saat ini katanya sudah diklaim menjadi tanah yang akan dikelola oleh IKN ini. Ini mohon penjelasannya. Jadi progresnya kayak apa perolehan tanah itu? Saya yakin panjenengan semuanya orang-orang profesional ya Pak ya. Jadi jangan sampai ada ya sedikit kesalahan sebelum ini mempunyai dasar yang jelas, kemudian melangkah, dan langkah ini akan menjadi tidak sah, tidak jelas, tidak formal begitu. Kayak misalkan nomenklatur aja Pak, saya pernah menanyakan ke BPN, nomenklatur kalau Perpres itu Ibu Kota Nusantara ya, kalau Undang-Undang nomor 3 ini Ibu Kota Negara. Ini juga perlu diluruskan, saya juga nggak tahu, banyak yang nyebut begitu ya. Ini peruntukannya apa, nomenklatur ini, peristilahan ini peruntukannya apa, dan yang Nusantara peruntukannya apa, yang negara peruntukannya apa. Jadi bisa dua kepanjangan, Ibu Kota Negara sama Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang nomor 36 saya. Ya. Kemudian sebenarnya tadi saya sudah sampaikan RDTR itu Pak, yang RDTR yang Bapak jelaskan di penjelasan ini, di makalah ini, di presentasi ini, itu apakah didasarkan pada hasil BPN dalam penentuan perencanaan wilayah itu? Ya, sebelum saya tanyakan apakah sama wilayahnya dengan yang ditentukan BPN, tapi sebelumnya pertanyaannya adalah apakah itu dasarnya dari perencanaan BPN itu? Ya. Saya pikir itu aja Pak, jadi kita fokus ke pertanahannya aja Pak. Karena begini Pak, sekali lagi yang muncul di permukaan di presentasi ini mungkin secara formal ya oke lah, artinya hutan produksi kawasan itu tanahnya, tapi ternyata tanah itu bukan dari situ saja. Mengapa sudah diselesaikan semuanya belum? Karena rajanya protes Pak. Ya, raja itu punya keturunan generasi. Nah ini kayak apa, ini terbuka aja nggak apa-apa Pak. Kita akan bantu itu karena jangan sampai rencana pemerintah dan rencana kita semuanya ini gagal karena nggak beres di depan begitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Toha. Pak Daus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Bambang, Kepala Otorita IKN, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Jam 9 pagi tadi saya sudah hadir di sini dan sudah bincang-bincang dengan Pak Bambang. Lalu saya minta izin ke ketua, ada perintah ketum untuk harus menghadap. Artinya saya tidak terlambat, itu yang saya sampaikan.
pimpinan. Dipanggil ketum ngurusin koalisi besar kayaknya. Pimpinan, saya bersama Pak Doli adalah bagian dari Pansus IKN. Bagaimana dinamika daripada kehadiran IKN, dinamikanya sangat luar biasa. Apa yang diingatkan oleh Adinda Pak Ihsan itu menjadi cemeti bagi Bapak dalam bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tentu saya berharap karena yang dibangun ini adalah pusat pemerintahan, bukan real estate. Ini tegas, saya juga perlu menggarisbawahi, jangan ada nanti frame-nya, perencanaannya itu seperti itu. Ini milik rakyat. Rakyat akan berbondong-bondong datang ke sana. Oleh karena itu tentu dari awal perencanaan itu diperuntukkan adalah untuk membangun ibu kota negara. Ini perlu saya tegaskan karena kehadiran bapak-bapak yang di luar pemerintahan memang jadi sorotan ketika pemerintah menggabungkan. Maksud dan tujuannya memang adalah bagus. Karena adalah bapak-bapak yang dari swasta sangat berpengalaman tentang itu. Dan kami pun juga melakukan studi banding, studi tiru ke beberapa tempat yang diajak oleh pemerintah dengan kawan-kawan yang pansus itu. Tetapi itu adalah gunanya untuk mempercepat, memicu bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan harapan. Jadi bukan dalam pembentukannya itu untuk seperti yang saya sampaikan. Ini penting, Pak. Yang kedua adalah, barangkali kawan-kawan sudah menyampaikan, saya terlambat datang dalam forum ini. Tadi sudah saya sampaikan. Tentu banyak masalah-masalah yang Bapak hadapi. Karena kami ketika melakukan survei ke sana, itu dalam bentuk hutan. Dan kami hanya lewat helikopter. Tadi yang sudah kita ceritakan. Sedangkan obsesi dari pemerintah, terutama Pak Jokowi, sudah sangat jelas. Bagaimana tahun 2024 itu pelaksanaan daripada hari proklamasi bisa dilaksanakan di situ. Melaksanakan itu ya gampang-gampang saja. Ada di dalam hutan juga bisa melaksanakan itu. Tapi apa yang dikandung maksud oleh Presiden itu adalah percepatan terhadap pembangunan. Percepatan terhadap pembangunan tentu akan menimbulkan masalah manakala di dalamnya itu banyak masalah-masalah yang harus Bapak selesaikan. Complicated, saya rasa banyak. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi. Ada semacam ketidakseriusan persoalan tanah. Kami ini mitra dari BPN ATR, Pak. Tidak kunjung selesai. Makin rumit, complicated, dan lain sebagainya. Di satu sisi, itu belum ditaruh orang yang profesional yang menangani tentang hal itu. Ini jadi, apakah Bapak serius atau tidak ini? Ini jadi beban moral bagi kami, terutama kami-kami yang di pansus.
Sampai detik ini masih banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap pemindahan IKN, Pak. Maaf, baca aja di judul Transmedia. Dan ini juga merupakan tantangan juga bagi Bapak untuk survive. Walaupun ada tantangan seperti juga pelaksanaan pemilu, pilkada di 9 Desember, hampir seluruh elemen tidak setuju, Pak. Sehingga kami bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sangat hati-hati dan sangat konsen dan serius. Akhirnya, alhamdulillah sangat sukses, Pak. Sukses dalam berbagai hal. Dalam menghadapi pandemi COVID tidak ada menimbulkan masalah dan juga persentase kehadiran juga mencapai sasaran dan itu. Itu menjadi pemicu Bapak juga hendaknya menurut hemat saya. Oleh karena itu bengkalai-bengkalai masalah-masalah harus diselesaikan sedini mungkin. Ini yang artinya apa? Kami ini di Komisi 2 sangat berharap ini survive pekerjaan Bapak. Jangan ada sandungan, apalagi ada informasi, kita nggak tahu juga rezim sekarang ini. Tapi kalau misalnya dalam kondisi sekarang ini keadaannya tidak mengembirakan, bisa-bisa saja undang-undang itu direvisi, mangkrak dan lain sebagainya. Ini kan rugi besar negara dan bangsa ini, Pak. Itu juga harus Bapak perhitungkan. Ini yang ingin saya tegaskan. Kemudian tentu saya juga pengen mendapatkan progress report yang Bapak lakukan sampai detik ini, kondisinya dalam keadaan apa, persentasenya bagaimana. Dan bagaimana pula pelaksanaan itu, kapan titik daripada pelaksanaan itu yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau saya tidak salah, anggaran tahun 2022, itu anggaran yang diturunkan itu adalah 12T. Betul apa tidak? 2023 adalah sebanyak 23,6T. Namun Pak, anggaran itu dimasukkan pada pagu anggaran kementerian dan lembaga yang bentuknya dengan kerjasama dengan otorita ini bagaimana? Ada yang di PUPR, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada yang Kementerian Perhubungan, total ada juga yang dari Kementerian Investasi, BUMN, dan lain sebagainya. Nilai totalnya adalah 2023 itu 23,6T. Harusnya Bapak kan tahu itu. Betul apa enggak ini? Kemudian bagaimana koordinasi, kemudian pemanfaatan, apakah hanya otoritasnya. Nah, itu Bapak ini kan yang punya otoritas. Itu kesepakatan. Kami dulu tidak setuju namanya otorita, Pak. Otorita itu sama dengan Batam, pelaksana tugas dalam, bukan pemerintahan. Tapi akhirnya saya dan juga kawan-kawan yang tidak setuju kalah dalam menyikapi itu. Akhirnya kami terima. Termasuk juga nama Nusantara itu. Karena ibu kota dalam kurung titik-titik. Di last minute baru dibunyikan Nusantara. Saya ingat betul. Karena saya aktif dalam menyikapi pembahasan undang-undang itu. Oleh karena itu, juga banyak masalah yang Bapak hadapi tentang investor dan lain sebagainya. Dan lari dan ini dan itu. Rayuan yang luar biasa, puluhan tahun diberikan hak guna usaha dan lain sebagainya sampai 90 tahun informasi yang kami dapatkan dari berbagai media. Tapi respon kalau yang kami dengar apa betul apa tidak tentu saya minta konfirmasi juga dalam rangka percepatan ini. Investor yang masuk itu sejauh mana? Nah, apa ada atau bagaimana? Kalaupun ada, sejauh mana komitmennya, ini adalah juga dalam rangka percepatan. Kalau datang investor, tentu duit Bapak tampung, tentu bisa melakukan pembangunan.
Sebab anggaran ini menurut yang kita bahas Pak, hanya dari anggaran jumlah yang ditetapkan dulu itu adalah 466 T. Negara, pemerintah, APBN hanya mengalokasikan anggaran itu 20%. Tentu Bapak harus mampu mengaktualisasikan apa yang diamanahkan oleh undang-undang ini. Kemudian apakah mampu kita untuk mewujudkan seperti gambaran perencanaan yang dibuat itu. Nah, ini kan sulit juga bagi Bapak. Kalau nggak ada uang, bagaimana Bapak bisa membangun? Jumlahnya sekian, hanya dari APBN, sedangkan yang lainnya adalah dari KPBU, swasta, BUMN. Ya, BUMN sekarang ini Bapak lihat aja lagi mana, semuanya pada rontok dan rugi kan. Apakah bisa kita mengharapkan anggaran dari BUMN itu? Kemudian dari investor swasta yang kita inginkan jumlahnya adalah 253 T. Sampai detik ini bagaimana pula progress reportnya? Ini adalah juga bagian skenario yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bapak. Inilah maksud dan tujuan kami barangkali, bagaimana kehadiran Bapak di Komisi 2 adalah dalam rangka mensupport Pak. Saya mungkin menggarisbawahi apa-apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, karena ini adalah bidang pemerintahan. Mitra Bapak itu di Komisi 2 Pak. Walaupun berkaitan dengan anggaran, tugas kami juga membahas anggaran Pak. Bukan Komisi 11, maaf. Kalau ada yang menyebut tadi, maaf. Saya tidak bermaksud untuk itu. Karena kami, semua mitra kami ini kan ada pembahasan anggarannya Pak. Dia butuh anggaran. Apakah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR BPN, di mana membahasnya? Sini. Lalu nanti dibawa ke badan anggaran. Itu mekanismenya. Jadi saya menggarisbawahi, karena saya tidak mengopi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bahwa ada persoalan apa saja yang berkaitan tentang prosesi pelaksanaan pembangunan IKN itu, Bapak koordinasi saja dengan pimpinan kami untuk melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 dalam rangka mensupport langkah-langkah perencanaan yang sudah digariskan. Mudah-mudahan obsesi ini bisa terwujud sesuai dengan harapan dan keinginan. Dan saya berharap kalau ada masalah-masalah juga tolong sampaikan kepada kami. Insya Allah kita akan carikan jalan keluar. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik untuk apa yang sedang Bapak hadapi itu. Barangkali demikian, pimpinan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Gaus. Pak Rifki. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua, pimpinan, dan anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, Kepala Otorita, Wakil Kepala Otorita IKN, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, saya punya sejarah sebelum Pansus IKN ini dibentuk di DPR yang diketuai oleh Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua kami di Komisi 2. Menteri Bappenas PPN, pada saat saya menjadi anggota Komisi 5 dulu sejak awal kami dilantik pada akhir 2019, awal 2020, telah memaparkan rencana pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pada saat itu saya mengatakan bahwa IKN ini adalah perjuangan kita semua secara kolektif. Dari sisi anggaran bukan hanya multi-years program, tapi multi-period program. Dan karena dia adalah multi-period program, maka pendekatan yang harus kita lakukan untuk IKN tentu harus memiliki alas hukum yang kuat, yang memungkinkan tidak goyah antar satu periode ke periode lain.
Kendati memang tidak ada jaminan sedikit pun pergantian rezim dan arah politik hukum itu akan tetap bertahan. Satu-satunya alasan saya kira yang akan membuat IKN ini dipertahankan adalah sejauh mana progres kita semua bekerja untuk IKN. Karena itu pertanyaan pertama saya, dari skala 0% sampai 100%, sudah berapa persen kira-kira capaian yang dikerjakan di IKN? Baik secara otonom oleh otorita IKN, maupun oleh kementerian lembaga lain. Kita tahu tentu dari sisi anggaran tidak semua ada di otorita IKN, tapi juga ada di kementerian lembaga lain. Kami di Komisi 2 DPR RI perlu mendapatkan keyakinan berapa persentase itu, sehingga kita bisa berhitung nanti sampai dengan akhir 2024, kami ini masa jabatan habis 1 Oktober 2024, Saudara Presiden habis masa jabatan 20 Oktober 2024, kita akan sampai pada titik mana. Saya sejak awal termasuk yang agak pesimis, Pak Kepala dan Wakil Kepala Otorita, terkait dengan intervensi investasi di IKN, kalau kemudian stimulan dengan dana APBN itu tidak kita lakukan dengan baik. Dan saya kira pesimisme saya pada saat di Komisi 5 dan sekarang saya di Komisi 2, itu terbukti bahwa banyak sekali investor yang kita undang, mereka lebih kurang dalam tanda kutip menunggu kira-kira seberapa mapan kita melakukan persiapan pembangunan infrastruktur, penyiapan kawasan, dan lain-lain di IKN. Karena itu diskusi kita menjadi sangat relevan, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Helmi misalnya, kalau kita mengandalkan APBN saja, APBN kita tuh sudah bleedingnya luar biasa. Karena 2 tahun 2020, 2021, bahkan 2022 kita harus menanggung akibat dari COVID-19, bukan hanya dalam konteks sektor kesehatan, tapi juga dalam sektor ekonomi dan sosial, yang itu angkanya tidak kecil. Nah, ruang atau portofolio APBN kita untuk IKN menjadi sangat terbatas. Nah, ikhtiar-ikhtiar ini saya kira perlu kita bicarakan dengan jujur, dengan objektif, dengan terbuka, tanpa kemudian harus kita tutup-tutupi apa yang menjadi persoalan. Tadi beberapa senior di Komisi 2 meminta untuk kita petakan masalah. Jadi satu hal saya ingin bertanya soal progres, hal yang lain tentu saya ingin kita bicara soal masalah-masalah yang kita hadapi untuk kita urai bersama. Karena legacy ini adalah legacy kita bersama, bukan sekedar legacy kepala otorita, wakil kepala otorita. Saya ingin katakan ini bahkan pertaruhan karir Pak Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita. Saya tahu betul karir Bapak luar biasa sebelum ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala Otorita. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di tingkat internasional. Jangan sampai kemudian, dalam bahasa Ustadz Ihsan, ini tidak husnul khotimah, tapi su'ul khotimah nanti. Karena persoalan IKN ini. Sementara IKN itu tidak bisa diselesaikan sendirian oleh otorita IKN. Yang kedua, RPP tentang kewenangan khusus otorita sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu sampai sekarang kan belum kita bahas. Belum pernah dibahas. RPP ini oleh Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara diwajibkan prosesnya harus dikonsultasikan kepada DPR. Kita tahu di dalam RPP ini ada banyak sekali dimensi, beberapa dimensi diantaranya tentu berkaitan dengan Komisi 2 DPR RI. Terkait dengan pemerintahan, terkait dengan kepegawaian, terkait dengan tata ruang dan pertanahan, bahkan juga saya kira dalam beberapa hal juga terkait dengan bagaimana hubungan ya, antara otoritas IKN dengan provinsi dalam tanda kutip induk Kalimantan Timur. Kita di Komisi 2 DPR RI ini Pak, sering juga berdebat soal bagaimana posisi wilayah otorita IKN itu sebagai daerah pemilihan dalam konteks elektoral. Karena hak untuk memilih dan dipilih bagi setiap warga IKN itu kan tidak boleh, tidak kita protek di dalam konstitusi dan undang-undang. Nah, hal-hal ini saya kira perlu cepat kita lakukan. Kalau kita boleh bilang sangat terlambat, RPP ini sudah sangat terlambat. Jangan menunggu Bapak dari kementerian lembaga lain atau dari leading sektornya misalnya di Kemensesnek atau di Seskap atau di Kemenkumham, jangan. Bapak saya sarankan lebih aktif untuk mengurus ini. Karena kalau ini boleh disalahkan, siapa yang paling salah? Nanti menunjuk
kepada muka bapak-bapak, bukan kepada beliau-beliau tadi. Walaupun kalau kita di ruangan ini mengerti siapa sebetulnya yang paling otoritatif untuk kemudian melakukan pengajuan ini. Tapi karena bapak-bapak sudah ditunjuk, saya menyarankan berpikir dan bekerja out of box untuk menyelesaikan RPP tentang kewenangan khusus otorita Ibu Kota Nusantara. Yang ketiga, terkait dengan pertanahan. Saya agak khawatir ketika Presiden, termasuk mitra kerja kami Menteri ATR BPN, mengumumkan kepada publik bahwa ada kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan pemberian hak-hak atas pertanahan di Ibu Kota Nusantara, yang waktunya itu kalau kita perpanjang totally bisa 100 sampai 160 tahun. Kita tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN ada beberapa pasal yang memberikan kewenangan secara khusus lex spesialis kepada IKN dalam konteks pertanahan. Misalnya ada hak pakai, hak pengelolaan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kemudian di dalam undang-undang itu tidak disebutkan term waktunya berapa lama. Nah, kemudian dalam peraturan turunannya dibikinlah waktu yang cukup membuat kritik oleh publik. Bagi saya, kritik publik itu bisa dijawab dengan banyak argumentasi. Tapi yang paling mengkhawatirkan, kalau kemudian haknya sudah diberikan, misalnya kepada calon investor, tetapi kemudian nanti digugat ke Mahkamah Agung melalui judicial review. Karena waktu yang diberikan itu bertentangan atau tidak sama atau tidak linear dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Niat awal kita untuk memberikan kepastian hukum atas pertanahan kepada calon investor, memberikan kepastian agar berinvestasi dengan baik, justru bisa menjadi blunder kalau kemudian ini tidak diantisipasi dengan baik. Justru menurut pandangan saya, idealnya RPP-nya itu diselesaikan dulu, di dalam PP itulah kemudian diberikan atribusi hukum kepada IKN termasuk dalam konteks tata ruang dan pertanahan, dan baru setelah itu kemudian ada intervensi tertentu secara positif tentu kepada calon-calon investor yang ingin berinvestasi di IKN untuk diberikan kepastian mereka mengelola tanah dalam waktu yang cukup panjang. Tapi ini kan sudah terlanjur terbalik ini. RPP-nya belum, tapi kemudian ketentuan-ketentuan terkait tadi sudah dilakukan. Yang terakhir, saya lahir, besar, dan asli Kalimantan, Pak. Saya tadi kalau yang kawan-kawan yang lain ingin melihat wilayah atau kondisi real Ibu Kota Nusantara, itu tempat main saya sejak kecil, Pak. Saya nggak terlalu tertarik sebetulnya, karena pohon-pohon itu, saya ini rindunya kota-kota, Pak. Jadi karena udah kelamaan di kampung tinggalnya gitu. Tapi belakangan, saya mendapat cukup banyak aspirasi dari saudara-saudara saya di Kalimantan. Yang kalau kita gunakan pendekatan legal formal, mungkin aspirasi ini boleh kita indahkan, tidak kita pedulikan. Karena mereka tidak memiliki alas hak yang sempurna atas klaim mereka terhadap tanah. Tapi persoalannya adalah konstitusi itu memberi perlindungan dan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, satu. Yang kedua, konstitusi juga memberikan pengakuan dan perlindungan dalam konteks hak asasi, human rights, terhadap hak-hak atas tanah. Termasuk mereka-mereka yang mengklaim bahwa jauh sebelum IKN ada dan berbagai hak-hak yang diberikan oleh negara, itu mereka kuasai. Termasuk Kesultanan Kutai Kartanegara, yang sudah cerita kemana-mana dengan berbagai macam besit yang mereka perlihatkan kepada kita semua. Saya mendorong agar ada proses mediasi yang baik. Sebagai sesama anak bangsa, saya meyakini kita pasti punya jalan keluar untuk ini. Jangan sampai nanti investasi masuk, ada pihak keluar masuk, mereka sudah berkomitmen untuk melakukan, mendukung pembangunan di IKN, persoalan-persoalan ini belum selesai. Jadi lebih baik kita selesaikan sekarang, mumpung belum terlalu jauh. Dan saya kira orang-orang Kalimantan tuh by prinsip orang yang bisa diajak bicara, Pak. Bapak kan sudah hampir 1 tahun lebih di situ kan, Pak.
orang-orang yang bisa diajak bicara, orang-orang yang saya kira bisa diajak berdiskusi dan bermusyawarah. Kami diajarkan untuk itu sejak saya kecil. Dan saya kira kita tidak pernah resisten dengan siapapun. Kalimantan itu orang yang terbuka, berbagai etnis ada di sana, selain kami etnis asli sana, sekarang banyak sekali etnis yang lain, dan saya kira sekali lagi persoalan yang terakhir ini menjadi stressing point saya, agar kita semua bisa memitigasi konflik. Saya tidak akan sungkan-sungkan untuk mengingatkan kita semua pada persoalan yang terakhir ini, karena ini adalah aspirasi dan suara dari saudara-saudara kami di Kalimantan. Terima kasih, selamat bekerja Pak Kepala Otorita, Pak Wakil Kepala Otorita dan seluruh jajaran. Terima kasih banyak dan selamat menghasilkan legacy bagi Indonesia, Komisi 2 DPR RI bersama Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Pak Arianta. Pak. Terima kasih. Pak Isan, Pak, udah pindah sana Pak Isan? Pak Isan pindah. Oh iya. Polisi besar. Iya. Silakan Pak Arianta. Terima kasih pimpinan Komisi 2 dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, jajaran Otorita IKN yang saya hormati pula. Dari yang sudah disampaikan paparan oleh Otorita IKN, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan di Komisi 2 ini. Saya menyarankan agar Otorita IKN itu menjadi mitra Komisi 2, karena saya melihat ada kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya dengan BKN, kemudian Kementerian PAN, kemudian juga Kementerian ATR BPN. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengulangi yang disampaikan saudara saya yang asli Kalimantan, karena beberapa waktu lalu saya sempat menengok ke Sambuja, Bapak. Juga ada satu pesanan dari beberapa lurah maupun masyarakat adat berkaitan dengan bagaimana tanah-tanah adat, kemudian tanah-tanah ulayat, kemudian juga tanah warga transmigrasi, baik yang lokal maupun yang dari luar Kalimantan, di mana menurut pengakuannya mereka transmigrasi itu ada yang tahun 70, dan ada tahun 84 itu ada, dan kemungkinan ada beberapa yang lain kedatangannya di situ. Dan sama yang disampaikan saudara saya, bahwa mereka ada yang tidak punya alas hak, karena memang menurut pengakuannya itu tanah ulayat. Kemudian ada yang juga ada alas haknya, tetapi baru pada tingkat desa atau kelurahan. Bahkan beberapa sudah sampai tingkat kecamatan. Dan yang saya lihat itu terregistrasi. Ini mohon juga harus diselesaikan secara baik-baik, dan yang paling tepat melibatkan ATR BPN sama Kementerian Lingkungan Hidup. Khusus yang di Sambuja, yang di hutan Tahura Pak itu ya. Di situ dikuasai, kalau yang transmigran itu 70, 84 sudah menguasai. Tetapi tiba-tiba di tahun 2014 muncul surat keputusan Menteri Kehutanan saat itu, di situ dijadikan hutan. Ini yang barangkali perlu perhatian kita semua untuk bagaimana hal-hal yang begini diselesaikan secara baik-baik. Kasihan masyarakat yang sudah begitu lama menempati di situ dan mereka membayar pajak. Kemudian yang ketiga, saya total mendukung IKN ini untuk sukses. Kemudian saya menghimbau kepada pengelola IKN, hal-hal apa yang Komisi 2 itu perlu support apa. Karena yang tahu persoalan adalah bapak-bapak yang di Otorita IKN. Saya yakin kawan-kawan di Komisi 2 semuanya akan mensupport.
Kemudian yang keempat berkaitan dengan target penyelesaian RDTR-nya itu kapan? Karena tadi yang di wilayah Sambuja, kemudian Muara Jawa belum clear. Itu kira-kira targetnya kapan? Kemudian juga apakah di dalam tata ruang nanti juga akan menampung sektor usaha kecil mikro, Bapak? Seperti pedagang-pedagang yang nanti didorong untuk menjadi pedagang pasar itu, Pak, karena itu melayani kebutuhan harian nanti. Kemudian terakhir berkaitan dengan larangan pengalian hak atas tanah, baik itu tanah yang sudah bersertifikat atau belum bersertifikat. Ini sampai kapan? Karena ini juga menjadi pertanyaan warga masyarakat lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Oh, Pak Bagus, silakan. Terakhir pimpinan yang saya hormati dan seluruh otoritas yang hadir. Saya ingin mempertegas apa yang disampaikan anggota sebelumnya, Ketua. Yang pertama adalah bagaimana kita rapat ini tidak hanya mendengar laporan baik-baik saja. Jadi yang perlu kita dengar adalah bagaimana permasalahan yang ada di situ. Seperti yang saya masih ingat waktu kunjungan tahun yang lalu, BPN menyampaikan banyaknya overlap yang terjadi di bidang pertanahan di areal IKN. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempertanyakan kira-kira gambaran data terkait dengan penyelesaian tanah yang konon ceritanya juga gajah-gajah besar yang memiliki tanah di sana. Bagaimana overlap tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tata ruang. Nah, di tata ruang ini kalau saya baca di materi ini sudah bagus sekali. Saya mengapresiasi paparan Pak Kepala juga sangat komprehensif. Nah, ini bagus sekali dan akan lebih bagusnya lagi bila mana ada blueprintnya, gambaran secara detail agar kami di Komisi 2 ini mengetahui secara detail bila mana nanti ada masyarakat bertanya, nah kami lebih bisa memperjelaskan secara lebih mendalam. Nah, dan sejalan dengan apa yang anggota sebelumnya disampaikan, saya juga secara pribadi mendukung bagaimana Bapak ini menjadi mitra kerja kita. Dari sisi kelembagaan, ini penting sekali. Nah, tidak hanya di dalam menyuarakan keuangan, karena banyak hal yang berimpitan dengan mitra-mitra kerja Komisi 2 yang lainnya. Itu kira-kira Ketua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan IKN ini harapan saya tidak sama seperti halnya kita membangun sarana prasarana PON. Sebelum terlaksana semangat semua, tapi begitu PON selesai semua terbengkalai, Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus Adi. Cukup ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita udah lewat 1 jam 15 menit. Nggak apa-apalah, karena ini penting menyangkut dengan masa depan Indonesia. Saudara Kepala Otorita IKN dan Bapak Ibu semua jajaran, tadi sudah banyak sekali, hampir semua pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI menyampaikan ya masukan, saran, pandangan gitu. Yang saya kira ini baik untuk pengembangan, baik itu untuk otorita maupun juga untuk pengembangan IKN-nya itu sendiri gitu. Nah, kami persilakan Saudara Kepala untuk menjawab atau merespons dari apa tadi yang disampaikan. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi pertama tentu kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua anggota dari Komisi 2 yang telah memberikan
berbagai macam saran dan juga pendapat yang menurut kami memang kami butuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas ke depan. Saya ingin mulai dengan peta besar bahwa pemindahan ibu kota ini tidak berdiri sendiri, seperti halnya disampaikan tadi oleh beberapa penanggap bahwa ini merupakan bagian dari visi Indonesia 2045. Sehingga pada saatnya nanti kita harapkan bahwa IKN menjadi super hub ekonomi yang dapat menggerakkan ekonomi yang jauh lebih merata dan juga dapat mengentaskan Indonesia dari middle income countries ataupun negara berpendapatan menengah menjadi high income countries pada waktunya nanti di 2045. Dan juga ada satu transformasi yang sangat mendasar di situ dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, sehingga diharapkan tadi sudah disampaikan juga bahwa IKN sebagai kota yang kelas dunia, sebagai kota yang juga merupakan perpaduan antara kota pemerintahan, kota bisnis, kota sosial budaya, dan juga kota yang menggambarkan kebinekaan, itu juga nanti akan dapat terwujud pada tahun 2045. Saya ingin mulai dari tata ruangnya dulu, karena tanah itu merupakan tidak bisa dilepaskan dari tata ruang. Jadi undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya yang kita lihat memberikan amanah kepada kami untuk melakukan pengelolaan di 256.000 hektar, Bapak sekalian. Di peta yang tadi kami sampaikan, 256.000 hektar itu lebih lanjut diatur lagi bahwa 65% dari 256.000 hektar itu akan menjadi hutan tropis. Jadi kalau yang sekarang masih menjadi hutan produksi harus dihutankan kembali sehingga menjadi hutan tropis. 25% akan menjadi kota, dan kotanya sendiri diharapkan menjadi kota yang hijau, green, dan kota yang smart ataupun berteknologi yang dapat membantu kehidupan sehari-hari dari warga kota itu sendiri. 10% nanti akan dialokasikan untuk daerah-daerah hijau lain, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan agriculture ataupun pertanian. Sehingga tadi kalau ada pertanyaan tentang pertanian, memang ada beberapa pusat-pusat dari 9 wilayah pertanian itu yang akan nanti dijadikan pusat-pusat yang berhubungan dengan pertanian dan juga yang berhubungan dengan supply chain pertanian. Jadi ada kemungkinan tidak harus IKN itu memproduksi sendiri beberapa kebutuhan dari kota itu, tetapi juga membuat satu supply chain yang berkaitan dengan daerah-daerah lain, sehingga dapat dilakukan efisiensi daripada semua rantai pasok yang berhubungan dengan pertanian. Nah, Ibu sekalian, dari 256.000 hektar itu yang kita harus lihat juga bahwa IKN tidak berdiri sendiri, ada konsep yang namanya Three Cities atau 3 kota, yaitu IKN, Balikpapan, dan juga Samarinda, yang akan menjadi satu bentuk pengembangan regional, pembangunan regional atau regional development. Nah, di situ juga dikandung maksud tidak hanya 3 kota ini, tetapi juga kota-kota yang nantinya akan menjadi daerah mitra. Istilahnya daerah mitra di dalam undang-undang dan peraturan perundangan yang lain, dibuka kemungkinan bahwa daerah mitra adalah daerah yang memiliki hubungan, apakah itu bukan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya dengan IKN, yang nantinya akan juga dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang akan dinikmati oleh IKN Nusantara. Nah, tadi misalnya ada pertanyaan bagaimana dengan daerah-daerah yang langsung berbatasan ataupun daerah yang memiliki hubungan katakanlah ekonomi, saya kira ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Untuk pembiayaan, Ibu sekalian, memang angka yang kami dapat dari Bappenas melalui satu studi yang saya kira Pak Ketua Komisi dan juga beberapa anggota Pansus mengetahuinya, sekitar 466 triliun dibutuhkan untuk membangun IKN Nusantara, di mana 20% nantinya dari APBN dan 80% dimintakan untuk adanya partisipasi swasta. Nah, ini tadi berkaitan juga dengan pertanyaan PPP akan ada di mana. Saya kira public private partnership ataupun konsep pemerintah dan badan usaha, PPP ini nantinya akan masuk ke sana, dan saya kira ini akan masuk ke beberapa sektor, bisa saja masuk kepada sektor yang berhubungan dengan infrastruktur saja, atau juga bisa berhubungan dengan yang kami sebut sebagai pembangunan wilayah. Jadi ada bagian-bagian dari pembangunan di IKN yang sifatnya
master developer ataupun sub master developer yang nantinya juga bisa dikelola oleh swasta. Nah, ini tentu akan juga mengurangi beban pemerintah yang tadi juga disebutkan, sehingga diharapkan dengan partisipasi swasta ini nantinya keleluasan fiskal atau fiscal space pada jangka panjang, mohon diingat bahwa ini nanti akan kita bangun hingga tahun 2045, cukup jauh ke depan, jadi 20 tahunan dari sekarang, dan diharapkan tentu konsistensi dari pembangunan itu sendiri harus kita sama-sama lakukan dan kejaga bersama. Nah, kalau kita lihat dari turunan dari 256.000 hektar, tadi kami sampaikan di peta bahwa akan ada 9 wilayah pembangunan, istilahnya begitu. Jadi RDTR tadi yang ditanyakan, apakah RDTR ini sama dengan ATR BPN? Jawabnya adalah sama, Bapak sekalian, karena yang membuat pertama juga memang dari ATR BPN dan kemudian dilimpahkan kepada kami, dan kemudian dari kami bahan-bahan tersebut tentu kami olah lebih lanjut, kami lakukan konsultasi publik juga lebih lanjut, dan juga kami lakukan beberapa hal yang berhubungan dengan misalnya masukan-masukan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi apa yang kami tetapkan berdasarkan 4 RDTR dan yang insya Allah yang 5 RDTR yang menyusul ini dapat kami lakukan pengesahannya dalam 1-2 bulan ke depan, buat sekalian, sehingga memberikan satu kepastian, karena tata ruang ini akan menjadi satu tools kita, satu alat kita, di mana kita bisa membuat satu kepastian alokasi lahan untuk berbagai macam peruntukan, ya, apakah itu peruntukan pemukiman, kemudian peruntukan lain, misalnya mixed use, ataupun juga tourism development, ataupun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu yang kami sekarang sedang kejar, sehingga harapan kami RDTR ini akan menjadi sama-sama kita jaga, karena kalau tidak tadi ada cerita-cerita misalnya perkembangan di Batam dengan Ruli dan sebagainya, karena ketidakmampuan kita untuk menjaga RDTR ini. Dan itu kaitannya juga dengan pengalihan hak atas tanah, Ibu Bapak sekalian. Kami tentu akan, pertama kali yang kita lihat adalah kesesuaian dengan tata ruang. Apabila sesuai, tentu akan lebih mudah bagi kami untuk melakukan berbagai macam kegiatan di sana dan memberikan perizinan misalnya. Tapi kalau yang tidak sesuai, tentu harus kita carikan jalan. Apakah misalnya tanah tersebut akhirnya akan dimiliki oleh otorita, ataupun kemudian kita ingin agar yang memiliki juga bisa direlokasi, ataupun juga melakukan land consolidation, atau beberapa opsi-opsi lain yang sekarang kita sedang cari jalannya. Nah, untuk berapa lama masa tugas kami di tugas OIKN, saya kira peraturan perundangan sudah menggariskan bahwa kami 5 tahunan, buat sekalian, dan saya kira kalau kita lihat dari apa yang kita bisa kerjakan dalam rentang waktu hingga 2045, maka persoalan-persoalan yang ada sekarang memang harus dilakukan secara step by step dan tidak dapat kita lakukan secara langsung. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang, kalau tadi Ibu sekalian melihat paparan kami berfokus di 36.000 hektar karena memang itu yang akan kami lakukan sekarang sebagai prioritas. Karena kami ingin 2024 nanti memang ada satu bagian dari kota yang mungkin kira-kira 921 hektar plus, mungkin akan mendekati 1.000 hektar yang nantinya bisa terwujud pada waktu kita melakukan upacara kemerdekaan kita di 17 Agustus 2024, dan itu bisa dilihat di lapangan, apakah itu nanti berupa tower-tower daripada perumahan para aparatur ASN dan TNI Polri, kemudian beberapa tower-tower yang juga mungkin akan dibangun oleh swasta, kemudian ada 4 kantor Menko yang kita sedang bangun, akses-akses jalan, dan kemudian juga 1, 2, dan mungkin lebih dari itu dari swasta. Kita mengharapkan nantinya juga ada pembangunan dari swasta yang bisa menjadi showcase di tahun depan, sehingga itu akan membuat satu market confidence ataupun kepercayaan pasar. Nah, kalau kita lihat itu, maka yang kita lakukan sekarang tentunya akan fokus kepada apa-apa yang kita bisa lakukan dalam hal kita membenahi ataupun melengkapi semua peraturan perundangan. Tadi kita sampaikan tata ruang, kemudian juga berbagai insentif
dengan keluarnya PP investasi, Ibu Bapak sekalian, maka hal-hal yang ditanyakan tadi yang berhubungan dengan masa pemberian hak-hak atas tanah misalnya sudah terelaborasi di sana, dan tentunya memberikan hak atas tanah dalam satu rentang waktu tidak semata-mata kita memberikan dengan mata tertutup, tapi juga ada milestone-milestone ataupun ada beberapa rambu-rambu yang kita bisa pakai untuk mengevaluasi, Ibu sekalian. Jadi tidak ada misalnya memberikan langsung dalam satu periode tertentu tanpa adanya evaluasi, dan evaluasi itu kita butuhkan untuk memperlihatkan konsistensi antara tata ruang dan investasi yang akan kita bangun. Apakah lahan-lahan yang yang akan di take over oleh kita itu nantinya akan merupakan lahan pemerintah? Saya kira akan ada dua jenis, Ibu sekalian. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan pemerintahan akan menjadi barang milik negara. Tapi di luar itu ada yang istilahnya aset dalam penguasaan. Dan ini tentu yang aset dalam penguasaan kami inginkan agar bisa dilakukan transaksi-transaksi, terutama untuk perumahan ini bisa dijual belikan, sehingga nantinya hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi swasta, kemudian partisipasi masyarakat juga kita bisa sama-sama lakukan di dalam aset dalam penguasaan itu. Hal lain yang ingin koordinasi dengan Menpan RB, Ibu Bapak sekalian, ini yang akan pindah di tahun depan dimulai dengan 17.000 kira-kira ASN, TNI, dan Polri. 17.000 itu terdiri dari 5.000 TNI dan 12.000 ASN. Kenapa kita mengadopsi angka tersebut? Karena kita juga melihat kapasitas dari kantor-kantor yang akan kita bangun, Ibu sekalian. Jadi 17.000 itu memang match dengan angka-angka ataupun kapasitas dari gedung-gedung yang akan kita bangun pada tahun depan. Kalau terlalu rendah, tentunya kita akan melihat gedung-gedungnya nanti kosong. Kalau terlalu banyak, nanti tentu juga tidak bisa kita melakukan optimasi atau efisiensi, sehingga apa yang diambil dalam rapat internal dengan Presiden adalah angka 17.000, dan itu merupakan bagian dari 60.000 dari ASN, TNI, Polri yang akan mulai pindah pada tahap pertama di tahun depan. Ya. Nah, tentu saja kami sangat concern buat yang pindah, tidak hanya pindah itu disediakan perumahannya saja, tapi juga fasilitas lain seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan juga amusement ataupun hiburan yang akan kita coba wujudkan dengan partisipasi swasta untuk membangun kemungkinan ada department store di sana, kemungkinan juga ada beberapa brand yang akan masuk di sana sehingga mereka nanti akan betah untuk berada di IKN dan pindah sebagai pindah yang pertama. Nah, itu semua yang sekarang kita lakukan dan kita detilkan bekerjasama dengan Menpan RB, Ibu Bapak sekalian. Jadi Menpan RB yang membuat satu list, dan list itu tentu dikonsultasikan dengan masing-masing KL, kementerian lembaga, masing-masing KL yang akan pindah sudah dimintakan siapa saja yang kira-kira harus pindah pada tahap pertama ini, dan nantinya tentu akan secara bertahap mereka akan pindah dengan satu budaya baru. Ini permintaan Presiden bahwa budaya baru itu adalah new working living, the working, dan running, katanya begitu. Jadi bekerja, hidup, dan juga belajar satu pola katakanlah birokrasi yang baru yang harus diwujudkan di IKN di masa depan. Nah, jadi 17.000 itulah yang akan pindah di tahap awal. Hal lain yang ingin sampaikan adalah dalam hal permasalahan ataupun bukan permasalahan sebetulnya, karena dengan mereka saudara-saudara kita yang sekarang ini memang ingin agar hak-hak ulayat, hak-hak masyarakat adat itu nanti akan katakanlah diidentifikasi dan juga diberikan wadah yang sesuai. Untuk ini kami dan para deputi sudah turun ke lapangan, Bapak Ibu sekalian, dan melakukan dialog dengan mereka. Saya kira dalam hal kita melihat permasalahan
ataupun meletakkan mereka di dalam kerangka bahwa mereka itu adalah warga kami di IKN. Jadi apakah itu masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang hidup di sana, kami melihatnya sebagai warga kami, warga IKN, dan tentunya kami harus bantu semaksimal mungkin agar mereka nanti kesejahteraannya juga meningkat, agar mereka juga nanti tidak menjadi penonton pada waktu IKN itu dibangun. Kami ingin mereka juga merupakan bagian dari IKN itu sendiri. Kami juga membuka kemungkinan adanya heritage area. Jadi ada 1 atau 2 atau 3 area di dalam IKN Nusantara yang memang memperlihatkan bahwa ada kearifan lokal di situ, ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan budaya dan sebagainya, yang berhubungan dengan adat, yang dapat tetap dilakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN ke depannya. Jadi kami dalam proses sekarang adalah melakukan dialog-dialog dengan berbagai pemuka-pemuka masyarakat dan juga berbagai macam kelompok masyarakat adat dan sebagainya. Nah, untuk yang berhubungan dengan tanah, saya kira mafia tanah dan sebagainya, ini memang kami sedang menyelesaikan satu perka untuk transaksi pertanahan. Kami harapkan ini juga akan nanti segera kami tetapkan yang akan mengatur bagaimana nanti mereka yang memiliki tanah itu dapat melakukan transaksi. Tentunya berbekal, saya sama dengan beberapa ibu bapak sekalian yang tadi menganjurkan bahwa untuk kepastian hukum dan sebagainya, maka tata ruang merupakan salah satu yang memang kita harus pegang, dan dari situlah nanti kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keseharian dari para penduduk yang akan hidup di IKN Nusantara. Untuk nomenklatur Ibu Bapak sekalian, saya kira di Undang-Undang Nomor 3 2022 disebutkan bahwa ibu kota negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut ibu kota Nusantara. Jadi memang sebelumnya IKN ini kadang-kadang disebut IKN ibu kota negara, tapi kemudian dengan setelah adanya undang-undang ini kita bisa mengatakan bahwa IKN itu adalah ibu kota Nusantara. Untuk RPP kewenangan khusus, Ibu Bapak sekalian, kami mungkin mohon ada arahan lanjut karena dari rekan-rekan di Bappenas, terutama yang menjadi inisiator dari undang-undang ini, RPP ini, menyampaikan bahwa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito, itu sudah pernah dikonsultasikan Bapak Kepala, Bapak Ketua Komisi 2 di Komisi 2. Sehingga posisi sekarang memang Bappenas mengajukan bersama Kemendagri mengajukan ke Kemensetnek untuk dilakukan, kemudian nanti ke Kemenkumham, harmonisasi dan ditetapkan. Jadi kalau kami mendengar informasinya ini sudah dibahas di Komisi 2 sebelumnya, sehingga ini memang sudah dalam posisi lanjut gitu. Ya. 21 September. Tanggalnya juga kami memiliki tanggal 21 September, Ibu Bapak sekalian, ada dalam satu butir yang menyatakan bahwa ini memang sudah dilakukan konsultasi. Nah, untuk yang karyawan dan sumber daya manusia, kami senang sekali tadi mendapatkan arah saran dan usulan bahwa ini memang sangat penting. Kami sendiri melihat ini sangat penting, Pak. Kami keteter kalau boleh jujur, kalau ini tidak segera dilengkapi. Ya. Kami melakukan rekrutmen iya, dan kemudian tapi ada beberapa yang kami masih terkendala, dan mungkin ini kami mohon dapat bantuan dari Ibu Bapak yang terhormat di Komisi 2 untuk dapat meng-hire mereka yang dari swasta. Kami sekarang masih terkendala dengan undang-undang ASN bahwa dari swasta tidak bisa masuk di level direktur, Pak. Nah, padahal kami ingin sekali bahwa ini karena IKN Nusantara ini diharapkan menjadi satu pola how to manage the new city ke depan gitu ya. Ini harusnya kita juga melihat bahwa aspek profesionalisme,
aspek-aspek kemampuan dari individu itu yang dilihat, apakah itu dari swasta ataupun non swasta, pemerintah dan selanjutnya saya kira itu nanti merupakan yang kedua, tetapi yang pertama justru kompetensi yang kita inginkan. Jadi kami dalam posisi meminta fatwa dari Menpan RB dan KASN untuk dapat merekrut level direktur itu dari swasta. Jadi ini mungkin satu poin Bapak Pimpinan Sidang yang kami ingin juga mohon bantuan bahwa ini kalau bisa secepatnya sehingga kami dapat melakukan rekrutmen secepatnya sehingga kemampuan kapasitas dari organisasi kami dapat kami tingkatkan dengan sesegera mungkin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Gitu. Jadi sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Tentang kantor, Ibu sekalian, apakah kami hadir di lapangan? Iya, kami sekarang memiliki 3 kantor di Jakarta, di Menara Mandiri, kemudian di Balikpapan kami punya kantor, dan di lapangan, Ibu sekalian. Jadi ada 1 lantai di hunian pekerja konstruksi yang kami pakai sebagai base camp di lapangan sehingga kami bisa melakukan koordinasi dengan para pelaksana di lapangan. Jadi kami akan sangat menyambut baik kalau Ibu sekalian bisa menengok kami di sana, ya, gitu. Jadi bisa melihat kondisi langsung di lapangan, bagaimana kami bekerja dan bagaimana situasi di lapangan. Tentunya kami akan jadi vitamin buat kami itu, jadi booster buat kami, apalagi di tengah-tengah yang kami lakukan sekarang. Setiap hari kami menghitung hari ini, Pak. Ini sudah 500, kalau nggak salah 3 hari atau 502 hari hingga 17 Agustus 2024. Ya, jadi kami dengan adanya Ibu sekalian, dukungan dan sebagainya, tentu kami ingin sekali dapat dukungan yang lebih lagi dari Ibu sekalian. Buat kami mitra kerja dan seterusnya tentu kami serahkan kepada pimpinan nantinya. Nah, Ibu sekalian, ada beberapa permintaan yang mungkin kalau boleh diizinkan kami jawab tertulis. Gitu ya. Sehingga misalnya tadi progress report, tentu kami ingin menyampaikan 167 letter of interest dari luar negeri, dalam negeri itu apa saja misalnya, di bidang apa saja, dan kemudian tahap apa saja yang kami sekarang sedang lakukan. Gitu. Karena kami juga melakukan berbagai macam, katakanlah kalau swasta ingin masuk itu kan mereka tidak langsung serta-merta naruh duit terus ya kita tekan gitu, enggak. Mereka juga melakukan feasibility study. Dan itu yang sekarang kita lakukan, mereka minta data ke kita antar di lapangan, kita perlihatkan misalnya kondisi topografinya seperti apa, gitu. Kemudian kapan misalnya air bersih, listrik, fiber optik masuk, itu juga kami berikan datanya kepada mereka. Jadi masih dalam proses, memang dalam titik ini, tapi kok kami optimis, insya Allah Ibu sekalian akan ada nanti dalam beberapa bulan mendatang groundbreaking dari swasta, apakah itu bentuknya rumah sakit, klinik, ataukah itu bentuknya misalnya universitas atau mixed use, department store dan sebagainya. Harapan kami tentu IKN ini nanti tidak hanya dihuni ataupun ada department store yang untuk kalangan menengah saja atau ke atas, tapi juga kami coba nanti akan juga menunjukkan UMKM, Ibu sekalian, karena di PP investasi yang kami punya UMKM itu pajaknya 0. Jadi memang mereka tidak dikenakan pajak. Dan tentu saja akan menjadi kebanggaan kita semua kalau di sana juga ada yang jual pecel lele, ada yang jual bakso, ada yang jual kopi-kopi yang brandingnya Indonesia yang kita bisa nikmati
dan insya Allah kita bisa nikmati nanti di 17 Agustus 2024 pada saat nanti Ibu sekalian juga ke sana untuk upacara bendera dalam kemerdekaan kita. Jadi kami usul Bapak Pimpinan, sisanya nanti kami akan dapat lengkapi dalam waktu 1 minggu dengan jawaban tertulis. Kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih Saudara Kepala Otorita IKN Ibu Kota Negara Nusantara. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama dengarkan respons jawaban dari otorita. Memang mungkin tidak mungkin kita membahas semuanya dalam waktu yang cukup singkat pada hari ini, karena saya tadi mencatat dari semua yang disampaikan oleh baik pimpinan maupun anggota Komisi 2, bukan hanya sekedar masalah tanah gitu. Ya kita ini ya tadi karena memang kita ikut membidani lahirnya undang-undang ini, curiosity kita tuh jadi tinggi ya. Apa gitu yang sudah terjadi di sana, kira-kira begitu kan. Makanya pertanyaannya dari berbagai perspektif. Nah, saya kira nanti memang harus dijawab secara tertulis lebih detail. Tetapi intinya kalau berkaitan dengan soal pertanahan, pesan tadi yang disampaikan oleh semua kita di sini adalah bahwa kita berharap tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan IKN itu, baik yang 256 atau sampai yang terkecil yang KIPP itu clear and clean. Itu ya. Jadi tidak ada berkaitan dengan atau berpotensi memunculkan sengketa atau konflik ya, baik itu terutama dengan masyarakat apalagi itu ya. Kemudian tanah ulayat misalnya. Terus kemudian ya atau pihak ketiga atau swasta. Itu ya saya kira yang pesan dari kita semua terkait dengan soal tanah. Kemudian yang kedua, tentu karena memang pembangunan dimulai dari nol, pengelolaan tata ruangnya lebih bagus. Nah, harusnya memang penetapan RDTR-nya itu visioner jauh ke depan, ya. Sudah bisa mengantisipasi misalnya 20 atau bahkan mungkin 100 tahun yang akan datang, gitu. Nah, itu nanti akan berdampak dengan soal lingkungan hidup dan seterusnya. Nah, nanti jawaban tertulis itu ya, nanti kita akan cek terutama soal progres pembangunan yang mau kita capai sampai tanggal atau di pertengahan 2024 mungkin tahunnya kan, yang sudah mulai harus pindah itu ya, termasuk soal pengalihan ASN yang tadi disebutkan ada 12.000, 5.000 TNI dan segala macam itu. Mungkin nanti kami akan datang ke sana langsung. Ya, nanti kita buat kunjungan kerja spesifik, ya, mungkin di masa setelah reses nanti habis Lebaran, ya, masa sidang kelima. Nah, nanti kita akan bicara lebih detail dan langsung lihat ke lapangannya. Jadi kalau tadi Pak Kepala mengatakan ada 2 kantor, 3 kantor, 1 di sini, 2 di sana, mungkin kita akan rapat nanti di 2 kantor di sana mungkin lihat. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian yang ya. Oh, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Hanya memberikan gambaran sepintas dari apa yang disampaikan oleh Kepala Otorita tadi berkenaan keinginan untuk apakah orang dari pihak swasta bisa diletakkan sebagai direktur atau dibaurkan bekerjasama dengan para tim ASN yang akan pindah sekian ribu itu. Pengalaman yang kita lihat dan sudah dipraktekkan justru di Kemenpan RB sekarang ini. Jadi orang yang dari swasta kemudian statusnya dirubah menjadi P3K
Kemudian dari status P3K ini dengan SK Presiden dia ditempatkan di Kementerian PAN-RB. Namanya Pak Budi Alek itu. Jadi beliau itu dari BUMN. Jadi bisa sebagai, ini contoh saja, barangkali ini mungkin bisa diikuti langkah seperti itu. Jadi statusnya P3K dengan status sebagai staf ahli. Tapi ya status ini sama dengan apa itu lainnya. Ini mungkin bisa. Ya. Terima kasih, Pak. Mohon izin Bapak Pimpinan. Silakan. Itu yang disebutkan Bapak tadi untuk eselon 1 Bapak. Tapi yang eselon 2 yang kami tertutup Pak. Jadi di level direktur. Dari eselon 1 ini memang rekan-rekan saya ini sebagian dari swasta sudah. Tapi yang di eselon 2 yang ke bawah yang kami lihat sebetulnya kalau kita melihat Singapura atau negara-negara maju, itu memang bauran itu akan membuat satu ritme birokrasi yang sangat-sangat lincah Pak, agile. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akan membacakan dan mengambil kesepakatan tentang kesimpulan rapat kita ini. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama saya bacakan. Dalam rangka pemenuhan lahan ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara, kurang negara. Melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah, Komisi 2 DPR RI meminta otorita ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara. Atau benar? Boleh Pak. Hah? Izin Pak, sebetulnya boleh ibu kota Nusantara, kalau menurut undang-undang tadi Pak. Boleh ya. Untuk mempercepat proses pengadaan lahan tersebut dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan, seperti tanah hak individu, tanah ulayat, dan tanah adat, agar kegiatan pembangunan pemindahan ibu kota Nusantara berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024. Izin Pak, masukan dari teman-teman ini tanah ulayat atau tanah adat Pak. Oh, oke. Atau dan atau tanah ulayat? Kalau tidak salah di sana tidak ada. Tidak ada tanah ulayat. Iya. Tidak ada tanah ulayat. Belum pernah ditetapkan. Tanah adat aja kalau gitu. Tanah adat juga tidak. Tanah adat juga belum Pak. Hah? Belum ada tetap tidak ada. Tidak ada status tanah adat. Ya mungkin secara formal memang belum pernah ada ditetapkan tanah ulayat dan tanah adat Pak. Udah kalau gitu tidak udah pakai tanda kurungnya aja. Jadi masyarakat yang tanahnya untuk pembangunan gitu aja. Oke. Oke. Ketua. Oke. Ketua kanan. Saya tadi menanyakan masalah ini soalnya. Jadi sebenarnya di ribuan hektar itu pasti ada tanah ulayat, tanah adat, dan tambahan tanah kerajaan. Makanya progresnya kayak apa kan tadi belum dijawab. Nah, maksud saya ini masuk ke dalam kesimpulan juga kerajaan ini. Jangan sampai, ini kan kita hanya menyarankan dan memastikan bahwa itu diperhatikan begitu loh Pak. Bukan kita memaksakan untuk itu, diperhatikan. Dan diselesaikan secara baik-baik, secara benar. Itu Pak. Maksud saya malah kurang tanah. Iya. Kerajaan maksudnya itu. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa di sana belum ada yang berstatus tanah ulayat dan tanah adat. Nah, saya tidak tahu kalau misalnya ada tanah kerajaan. Memang saya pernah dengar itu. Ada yang kerajaan Kutai apa segala macam itu gimana statusnya? Tidak ada yang masuk? Formal tidak ada Bapak, tapi memang kami mempertimbangkan dan membuka dialog dengan mereka, baik Kesultanan Kutai Kartanegara maupun Kesultanan Pasir, dan juga membuka dialog dengan misalnya suku adat Pak, suku Pasir dan sebagainya. Itu memang kami lakukan sekarang. Tetapi kalau itu kita masukkan seolah-olah nanti mereka sudah ada formalnya demikian Pak. Bahwa itu kami lakukan dengan mempertimbangkan bahwa mereka juga merupakan warga kami Pak, warga IKN Nusantara, itu kita lakukan Pak. Iya.
Ya, jadi saya kira itu tadi, bagi masyarakat tanahnya digunakan untuk pembangunan, saya kira sementara ini sudah cukup. Nanti kita lihat aja nanti di sana kalau misalnya. Jadi gini Ketua, permasalahannya itu bukan di OIKN-nya, tapi permasalahan di pemerintah provinsi. Karena itu kan beliau-beliau ini IKN itu mendapatkan tanah dari provinsi, tapi tanah itu belum beres gitu loh. Belum beres provinsi dengan pihak tertentunya tadi. Bisa jadi tanah wilayah, tanah kerajaan, tanah ini. Gitu loh Pak. Oke, iya artinya dalam konteks ini kan kita nggak ada masalah atau dalam kesimpulan ini kan? Pak mempertimbangkan tanah rakyat dan tanah pihak lain aja. Jadi itu tuh, mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan. Nanti detailnya, kalau memang tadi ada aspirasi yang masuk misalnya, nanti pada saat kita ke sana ya kita kan mungkin bukan hanya dengan otorita aja nanti kita, mungkin dengan Pemda di sana kita akan panggil, mungkin dengan masyarakat di sana juga kita akan ketemu, kira-kira gitu. Gitu ya? Setuju Pak ini? Oke. 2. Terkait dengan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah, Komisi 2 DPR RI meminta kepada OIKN agar melakukan pelibatan publik secara luas dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kegiatan pertambangan, pencemaran pesisir dan laut, agar ke depan rencana detail tata ruang atau RDTR mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan, serta melindungi kehidupan masyarakat di sekitar IKN dan wilayah adat sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN. Saya kira nggak ada masalah ini. Hah? Wilayah adat. Oh. Jadi dan wilayah adatnya itu kalau boleh dihilangkan, kemudian sebagai implikasi pembangunan IKN saja Pak, karena pembangunan IKN itu termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya Pak. Kalau boleh kami usul. Ketua, usul Mas Doli. Saya kira begini ya, kita kan juga khawatir nanti terjadi ada sengketa tanah yang diakibatkan oleh pengambil alihan tanah ulayat ataupun adat ya. Jadi kita menggunakan klausul if saja, jadi bisa ditambahkan untuk mempertimbangkan keadilan tanah masyarakat jika terdapat tanah ulayat atau tanah adat itu. Kecuali Pak Kepala di sini sudah menyampaikan firm portofolio dari ATR BPN bahwa fix tidak ada tanah ulayat ataupun tanah adat. Nah kita kan karena sebagai anggota DPR mewakili rakyat, tentu visi kita harus mempertimbangkan. Ya, terima kasih Ketua. Izin Pak, jadi kata jika itu saya kira bisa menjadi penengah jika terdapat gitu ya. Ya jadi langsung aja di sekitar IKN, koma, termasuk jika ada wilayah adat. Koma, wilayah adat, koma. Ya, sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN. Oke. Izin Bapak, kata sekitar itu boleh dihilangkan? Sekitar? Karena sekitar itu mungkin di luar kami juga. Yang kami mungkin tidak memiliki kewenangan juga di sana. Jadi kehidupan masyarakat di IKN. Ya, ya oke. Ya. Kalau singkatan OIKN itu memang sudah formal. Ya, OIKN itu memang sudah dibakukan dan populer sekarang ya. Iya, Pak. Oke. OIKN, otorita IKN. Tidak setuju ya? Oke. 3. Komisi 2 DPR RI mendorong Kepala OIKN untuk melakukan percepatan penyelesaian proses legislasi 6 peraturan perundangan terkait tata ruang dan pertanahan. Ini bentuk dukungan kita.
untuk atau segeralah untuk segera melakukan ya. Setuju ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan kita sudah bisa menyepakati 3 kesimpulan pada rapat dengar pendapat kita pada hari ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita. Sebelum saya tutup, saya atas nama Komisi 2 PRRI mengucapkan terima kasih pada Saudara Kepala Otorita IKN beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRRI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat dengar pendapat hari ini saya nyatakan ditutup. Selamat siang, selamat sejahtera bagi semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan secara hybrid, jadi ada yang hadir secara fisik maupun ada yang hadir secara virtual, dan ini tentu memudahkan kita untuk mencapai quorum, dan saya menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenakan kami untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kepala Otorita IKN Nusantara beserta seluruh jajarannya yang setelah memenuhi undangan kami pada hari ini, dan juga terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, saya ingin minta persetujuan pada kita semua soal agenda dan soal waktu. Yang pertama, agenda kita hari ini tunggal, kita ingin mendengarkan atau juga bisa kita sebut mengevaluasi terkait dengan soal pembangunan di kawasan IKN, khususnya berkaitan dengan masalah pertanahan dan tata ruang. Apakah kita bisa setuju ya Pak Ibu sekalian? Setuju ya. Kemudian karena kita ini hanya ingin mendengarkan perkembangan dan kemudian nanti memberikan masukan dan saran, mungkin waktu kita tidak perlu terlalu lama. 11:30 ya, 11:30 ya. Ya, makasih. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mengetahui dan sekedar informasi pada Kepala Otorita bahwa kemarin pada saat pembahasan pembentukan undang-undang, sebagian isi dari pansus IKN itulah kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Komisi 2 ini. Ya. Jadi pada saat itu kami banyak terlibat langsung, apalagi saya sebagai ketua pansus pada saat itu betul-betul mengikuti persis ya, bagaimana juga kita mendapatkan banyak masukan, aspirasi dari masyarakat di Kalimantan dan seterusnya itu. Nah, tentu kami ingin juga apa yang menjadi, katakanlah menjadi hasil pekerjaan kami pada saat itu, ingin juga kami mendengarkan langsung progresnya seperti apa. Itu kenapa pada hari ini kami mengundang Kepala Otorita dan beserta jajarannya sudah sampai sejauh mana, apalagi kan kita juga sama-sama mengetahui di Prolegnas juga kita sudah memasukkan ya, udah disepakati akan ada revisi undang-undang lagi tentang IKN ini. Nah, tentu ini juga menjadi sesuatu yang juga perlu kami ketahui gitu. Dan kita juga sudah memahami bahwa Presiden juga sudah mengeluarkan instruksi Presiden ya berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan sana, dan ini sebagian besar adalah mitra kami. Kalau soal pertanahan itu pasti urusannya dengan Kementerian ATR BPN, itu juga mitra di Komisi 2. Kemudian kalau bicara soal tentang nanti pengalihan ASN, itu juga pasti di kami, karena Menteri Pan-RB dan BKN itu juga mitra kerja Komisi 2. Apalagi nanti kalau soal pemerintahan, misalnya
istana dan segala macam itu juga pasti ada kaitannya dengan Komisi 2 karena mitra kami juga adalah Mensesnek, KSP dan Sekap. Jadi kaitannya banyak, irisannya banyak sekali dengan tugas-tugas seharian yang menjadi tugas tanggung jawab Komisi 2. Nah, oleh karena itu tanpa memperpanjang mukadimah, kami persilakan langsung saja kepada Kepala Otorita IKN Nusantara untuk menyampaikan penjelasannya kepada kami. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Ketua, yang terhormat Pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang terhormat para anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya, kami sangat senang karena seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, sebagian besar dari cikal bakal dari undang-undang ataupun konsepsi dari IKN ini memang lahir dari Komisi 2. Jadi pada hari ini alhamdulillah kami dapat berkonsultasi dan juga mendengarkan masukan dan saran dari Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, ini pertama kali kami berinteraksi dengan Komisi 2, oleh karena itu izinkan saya cepat-cepat saja untuk memperkenalkan ini para deputi kami. Bapak mohon izin, sebelah kiri saya Pak Doni Rahayu, Wakil Ketua, sebelah kanan saya Pak Jaka Santos, Sekretaris Otorita, kemudian Kepala Unit Kepatuhan Hukum dan Peraturan, ini Pak Ida Bagus, di sebelah kirinya Deputi Transformasi Teknologi dan Digital, jadi Pak Profesor Ali Brawi, kemudian sebelahnya lagi adalah Dr. Agung Wicaksono, Deputi Investasi Bapak yang ngurus-ngurus investasi. Sebelah kanan saya Ibu Dr. Mirna Safitri, begitu beliau adalah Deputi untuk Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, asli putri dari Kaltim Bapak. Kemudian sebelah kanannya adalah Bapak Dr. Thomas Umbu, beliau adalah Deputi Pengendalian Pembangunan. Kemudian di belakang ini juga lokal nih, Pak Alimuddin Bapak, Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi beliau yang banyak bersentuhan dengan masyarakat, khususnya dalam diskusi, menyerap konsultasi dan sebagainya. Jadi ada 6 deputi? Ada 7 Pak. Oh 7. Deputi. Ibu Dr. Mia, Deputi Perencanaan Pertanahan di belakang saya persis. Kemudian Ibu Silvi Halim, ini Deputi Sarana dan Prasarana. Semua udah ya? Udah Pak. Nah ini Bapak, jadi nanti kami akan sampaikan dalam presentasi, memang kami ini organisasi baru, DIPA baru kami punyai tahun ini, operasi baru kita punyai, dan rekrutmen masih berjalan. Jadi nanti itu merupakan salah satu yang juga kami ingin laporkan. Baik, kami izin menggunakan tayangan Bapak. Saya kira dengan pendahuluan kami akan sangat singkat saja karena seperti halnya diamanatkan oleh Ibu Bapak sekalian, kami melaksanakan Undang-Undang 3 2022 tentang IKN, di mana tugas kami adalah 4P, jadi persiapan pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara serta nantinya penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara pada waktu Nusantara nanti akan dideklar sebagai Ibu Kota, insya Allah pada 2024 kalau melihat kepada ketentuan peraturan perundangannya. Saya skip saja karena ini hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa 4P adalah tugas kami, jadi persiapan, pembangunan, pemindahan, dan juga penyelenggaraan pemerintahan. Lanjut. Nah ini buat sekalian, Bapak Ketua yang tadi kami sampaikan bahwa 7 deputi dan 2 lainnya yaitu sekretaris dan kepala unit kerja hukum dan kepatuhan. Ini semacam irjen kalau di tempat-tempat lain atau IR. Ini semuanya sudah lengkap, baru lengkap sebetulnya karena ini Februari kemarin baru terakhir, beberapa posisi sudah kami rekrut dan kemudian sudah dilantik. Tetapi dalam direktur di bawahnya, di dalam eselon 2-nya memang sedang berjalan, ya, Ibu sekalian. Kami harapkan dalam 1-2 bulan kemudian ini juga akan lengkap sehingga nantinya semua sumber daya manusia untuk
mempercepat dan juga melaksanakan tugas-tugas dari Otorita Ibu Kota Nusantara ini akan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Nah, karena kondisi kami yang tadi baru, Ibu sekalian, maka kami banyak menggunakan dua pasal atau dua aturan di dalam undang-undang, di mana ada pasal 36 yang menyatakan bahwa sebetulnya kalau kami masih dalam tahap penyiapan, tahap penguatan organisasi, maka kementerian dan lembaga yang melaksanakan kegiatan itu dapat tetap melaksanakan kegiatan masing-masing dengan berkoordinasi dengan kami. Itu pasal 36. Jadi kalau Ibu sekalian melihat bahwa sekarang ini banyak program-program pembangunan di lapangan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR misalnya, itu kami menggunakan pasal ini, pasal 36 ini. Pasal 39 ini lebih kepada pemerintah daerah, di mana beberapa kegiatan yang memang sampai dengan kami nanti akan dideklar sebagai ibu kota negara. Sebelum itu terjadi, maka kami masih dapat meminta Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten yang terkait untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun fungsi-fungsi yang memang sudah berjalan sebelumnya. Ini di pasal 39. Lanjut. Ini DIPA kami, buat sekalian kami buka semuanya, bahwa memang masih sederhana sekali, karena ini adalah DIPA kami yang pertama, 253 miliar. Dan itu hanya di breakdown di dalam dua program, yaitu program pengembangan kawasan strategis dan program dukungan manajemen. Intinya sebetulnya ini untuk katakanlah jump starting ataupun memulai kegiatan-kegiatan dari Otorita Ibu Kota Nusantara, di mana untuk pengembangan kawasan strategis ini dibagi untuk semua deputi, sedangkan dukungan manajemen ini lebih kepada dukungan dari unit-unit terkait untuk pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang memang diamanahkan oleh undang-undang, PP, dan kemudian juga peraturan presiden untuk sesegera mungkin dilengkapi. Dan yang hijau ini sebenarnya adalah yang berkaitan dengan acara pada hari ini, yaitu evaluasi untuk pertanahan dan tata ruang. Sehingga kalau kita lihat di sini ada beberapa peraturan pemerintah, dua peraturan pemerintah yang terkait. Ada Perpres, utamanya 63, 64, dan 65, yang memang berkaitan dengan tata ruang dan pengadaan tanah. Dan kemudian ada beberapa raperka yang nanti akan kami laporkan juga, bahwa Raperka ini memang merupakan turunan dari undang-undang yang ada, PP yang ada, Perpres yang ada, yang memang harus kami lengkapi sebagai bagian untuk membuat tata ruang di IKN Nusantara ini menjadi acuan bagi semua pihak. Lanjut. Ini 6 perka yang terkait yang dalam proses legislasi.